Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali mengumumkan kematian pasukannya. Setidaknya 2 tentara Israel tewas lagi di Gaza. Pertamanya, jumlah korban yang terbunuh membuat daftar jumlah tentara tewas sejak operasi darat mencapai 86 orang. The Times of Israel mengungkap 2 perwira yang menjadi korban baru tersebut. Mereka adalah Sersan Staf Amit Bonzel, 22 tahun, dan Staf Sersan Alemnu Emmanuel Veleke, 22 tahun. Bonzel merupakan unit pengintai Brigade Pasukan Terjun Payung dari Soham. Selain Bonzel yang tewas dalam pertempuran itu, 3 anggota jaringan unit pengintai terluka parah. Sementara itu, Veleke berasal dari unit Duvdevan Brigade Komando dari Kiryat Gan. Veleke terluka pada 5 Desember dalam pertempuran di Gaza Selatan dan meninggal karena luka-lukanya kemarin. Selain 2 tentara yang tewas, prajurit lain dari Batalion 7008 Brigade 551 terluka parah dalam pertempuran terpisah kemarin di Gaza. Atas hal itu menyebabkan jumlah korban dari tentara IDF yang tewas hampir mencapai 100 orang sejak invasi darat. Sementara jika dihitung sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober lalu, jumlah tentara Israel tewas mencapai 410 orang. Pasukan Hamas merilis sebuah video detik-detik saat membakar tank-tank Israel di lingkungan Sujaya di jalur Gaza. Hamas membakar satu persatu tank Israel dengan tembakan. Mereka juga sempat berfoto dengan tank yang sedang terbakar. Dalam rekaman yang dirilis Brigade Al-Qassam pada Kamis 7 Desember, terlihat sayap militer Hamas menyerang di bangunan yang hancur. Setelahnya mereka meregati tank Israel dan membawa RPG anti-tank Yasin 105. Mereka melihat 3 tank Israel dan meluncurkan rudal anti-tank ke arah tank-tank tersebut. Al-Qassam menargetkan tank-tank itu dengan menembaki tank tersebut dari balik gedung yang hancur hingga tank itu pun terbakar. Hamas kemudian menargetkan bulldozer yang melewati daerah tersebut sebelum menyerang kelompok tank lainnya. Dalam cuplikan akhir di video, terlihat seorang pasukan Hamas yang berfoto dengan tank yang terbakar itu. Diketahui bahwa jumlah tentara Israel tewas bertambah sebanyak 10 orang. Zionis mengumumkan jumlah korban tewas pasukannya telah meningkat menjadi 84 orang sejak invasi mereka ke Gaza dimulai. Sehingga total korban tewas sejak 7 Oktober menjadi 408 tentara Israel. Sayap pejuang Hamas di Gaza yakni Brigade Al-Qassam mengklaim telah membunuh sekira 10 tentara Israel yakni IDF. Sejumlah tentara Israel itu tewas dalam pertempuran head-to-head alias perang jarak dekat di timur Khan Younis di sisi selatan jalur Gaza pada Selasa 5 Desember 2023. Brigade Al-Qassam juga menyatakan bahwa para pejuang juga menyerang 3 tank Israel. Selain itu, para pejuang juga menyerang 2 kendaraan pengangkut personel dan 3 bulldozer militer dengan peluru anti lapis baja di timur dan utara Khan Younis. Dilaporkan dalam waktu 24 jam terakhir, Brigade Al-Qassam mengklaim telah menghancurkan 28 kendaraan Israel.
Hal tersebut turut dibenarkan oleh Brigade Martir Is-al-Din Al-Qassam. Sementara itu, Mujahidin Al-Qassam mengaku telah melenyapkan sejumlah tentara Zionis dari jarak nol. Mereka melakukan operasi heroik dalam upaya menghadapi serangan pendudukan, yakni dengan terus melancarkan serangan rudal pada hari ke-59 pertempuran Badai Al-Aqsa. Mujahidin Al-Qassam mengumumkan pejuangnya telah bentrok dengan pasukan khusus Zionis. Atas serangan itu, pasukan khusus Zionis dinyatakan tewas dan beberapa dari mereka mengalami luka-luka di daerah Al-Faluga di jalur Gaza Utara. Meski demikian, pihak Israel belum memberikan komentar apapun terkait serangan yang dilakukan sayap pejuang Hamas. Terkini dikabarkan kelompok militan Palestina yakni Hamas tak akan melakukan negosiasi dalam bentuk apapun hingga perang berakhir. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Kepala Biro Politik Hamas dan Komandan Brigade Al-Qassam, Saleh Al-Arouri. Saleh Al-Arouri menegaskan bahwa tak akan ada lagi perundingan dengan Israel. Lanjut, pihaknya menyatakan perihal sandera yang masih ditawan, Hamas akan melepaskan secara cuma-cuma, yakni hanya tawanan asing atau warga negara lain yang akan dibebaskan, termasuk sandera anak-anak dan perempuan akan dibebaskan lantaran mereka tidak masuk dalam target. Saleh Al-Arouri juga mengungkapkan Hamas hanya akan menyisakan sandera Israel yang berstatus sebagai tentara maupun mantan tentara IDF. Situasi tegang dan kisruh terjadi ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi para keluarga sandera yang telah dibebaskan Hamas saat gencatan senjata beberapa waktu lalu. Diberitakan The Guardian pada Selasa 5 Desember, pertemuan yang juga dihadiri pihak keluarga sandera Hamas yang belum dibebaskan itu disebut penuh kemarahan. Beberapa orang yang datang bahkan disebut memaki-maki dan menuntut Perdana Menteri Israel itu untuk mundur dari jabatannya. Ruven Yablonka yang anaknya masih ditahan oleh kelompok perlawanan Hamas mengatakan rapat itu diwarnai kekacauan dan teriakan. Sejumlah orang juga dilaporkan keluar dari gedung ketika Netanyahu membacakan pidatonya. Sikap itu diduga berkaitan dengan ucapan Netanyahu yang dibocorkan lembaga penyiaran publik Israel. Dalam rekaman itu, Netanyahu terdengar mengatakan saat ini tak ada kemungkinan membawa pulang semua orang. Pihak keluarga sandera dilaporkan masih berteriak hingga memaki-maki Netanyahu. Mereka menuding PM Israel itu berbohong ketika menjelaskan alasan masih ada sandera yang ditahan Hamas. Namun Perdana Menteri Israel itu kembali membantah bahwa dirinya yang menghentikan gencatan senjata. Ia disebut mengklaim bahwa kesepakatan itu batal karena pihak Hamas bukan dirinya. Sementara itu Israel sebelumnya menyatakan jumlah warga mereka yang masih disandra Hamas sebanyak 138 orang. Angka itu bertambah seorang dari laporan sebelumnya yang menyebut 137 sandra masih ada di jalur Gaza termasuk 20 wanita dan 2 anak. Gencatan senjata yang berlangsung pada 24 hingga 30 November lalu telah membebaskan sejumlah tahanan dan sandera dari kedua pihak. Hamas membebaskan puluhan sandera, sementara Israel membebaskan ratusan warga Palestina tahanan mereka sebagai bagian dari perjanjian. Namun gencatan senjata yang sempat berlangsung sepekan itu berakhir tanpa perpanjangan lagi. Hamas dan Israel saling menyalahkan atas kegagalan perpanjangan gencatan senjata. Israel menuding Hamas telah melancarkan serangan roket ke wilayahnya detik-detik gencatan senjata berakhir. Sebaliknya, Hamas juga menuding Israel telah lebih dulu melancarkan gempuran dan serangan di Gaza sebelum gencatan berakhir. Brigade Is-al-Din Al-Qassam mengumumkan para pejuangnya telah menargetkan 25 kendaraan militer Israel di berbagai daerah di kota Han Yunis di jalur Gaza yang terkepung. Kantor berita Safa melaporkan kelompok perlawanan Palestina mengatakan para pejuangnya menargetkan 8 kendaraan militer Israel, 3 tank, 1 bulldozer militer, dan 1 pengangkut personel tentara dengan peluru Yasin 105 di bagian timur kota Han Yunis. Mereka juga membunuh sejumlah tentara Israel di sana termasuk unit khusus yang terdiri dari 8 tentara.
Para pejuang kelompok tersebut juga menargetkan 6 tentara Israel dengan senapan gol rakitan di daerah Al-Zana di timur Han Yunis dan melukai beberapa dari mereka. Sementara di bagian utara kota, para pejuang menargetkan 3 bulldozer militer, 1 tank dan 1 kendaraan personel dengan rudal Yasin 105. Pejuang Al-Qassam juga memasang jebakan dan meledakkan satu rumah di mana tentara bersembunyi dengan bom barel dan sejumlah bom TBG yang menyebabkan runtuhnya bangunan di timur Han Yunis. Pejuang Al-Qassam juga meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya dengan 4 bom anti personel yang menewaskan dan melukai banyak tentara di timur kota. Sebelumnya pada Minggu 3 Desember 2023, Brigade Al-Qassam melaporkan bahwa pejuang mereka telah membunuh sebanyak 60 tentara Israel setelah alat peledak diledakkan di kamp mereka sebelah timur desa Johor Adik di selatan kota Gaza. Pejuang Al-Qassam berhasil memasang 3 perangkat anti personel dalam formasi melingkar di sekitar pusat penempatan. Ranjau darat diledakkan secara bersamaan pada pukul 4:30 waktu setempat dan pejuang Palestina segera mulai menembaki personel militer. Israel telah mengevakuasi hampir 70% pasukannya dari jalur Gaza Utara. Hal itu menurut sumber di Brigade Al-Qassam yang berbicara kepada saluran berbahasa Arab Al Jazeera. Alasan dibalik keputusan Israel untuk mengurangi intensitas operasi militernya di Gaza Utara adalah ketabahan perlawanan Palestina. Israel melancarkan perang di jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023 dan pada 27 Oktober Israel memulai operasi militer darat skala besar di wilayah utara jalur Gaza. Dalam banyak video yang mendokumentasikan serangan mujahidin, Brigade Al-Qassam menunjukkan kemampuannya untuk menyerang dengan serangan langsung terhadap ratusan kendaraan militer Israel, termasuk tank Merkava yang banyak digembar-gemborkan kehebatannya. Video lain menunjukkan tentara Israel ditembak pejuang perlawanan atau diledakkan dengan alat peledak yang telah ditanam dengan hati-hati sebagai jebakan maut. Pertempuran sengit di utara juga melibatkan selain Brigade Al-Qassam, Brigade Al-Quds, cabang militer Gerakan Jihad Islam Palestina. Meskipun Israel tidak menghitung jumlah korban di Gaza, laporan yang dikeluarkan surat kabar Israel Haaretz pada 28 November menunjukkan lebih dari 1.000 tentara Israel terluka oleh perlawanan Palestina dan 202 orang berada dalam kondisi kritis. Pada hari Minggu saja, Brigade Al-Qassam mengungkapkan puluhan tentara Israel tewas dan terluka dalam pertempuran di utara dan selatan Gaza. Mereka termasuk lebih dari 60 tentara yang disergap di dalam satu bangunan di daerah yang dikenal sebagai Jur al-Dik sebelah timur kota Gaza. Menurut Al-Qassam, semua tentara Israel yang disergap dalam serangan itu tewas atau terluka, dan para pejuangnya menembak jatuh tentara yang berusaha melarikan diri dari daerah tersebut. Laporan serupa juga disampaikan terkait kerugian Israel di Gaza Tengah dan Selatan, khususnya di wilayah Deir al-Balah dan Han Yunis. Hamas disebut telah menghabisi tentara Israel saat sedang bersantai di barak Johor al-Dik beberapa waktu lalu. Dalam serangan itu menyebabkan 60 tentara Israel tewas. Tak sampai di situ, seusai membunuh banyak tentara, Brigade Al-Qassam menyerang kota selatan Israel. Dikutip dari TASS, sayap militer Hamas itu mengumumkan bahwa pasukannya menembakkan roket ke kota Beersheba di Israel. Hal itu dilakukan atas respons terhadap pembunuhan massal warga sipil. Pasukan yang berada di bawah komando Muhammad Deif membombardir kota di dekat pangkalan Angkatan Udara Hatzarim. Adapun serangan itu dilancarkan menggunakan artileri roket. Sebelumnya, pasukan Al-Qassam juga menggempur pangkalan Angkatan Darat Israel di Reim, sekitar 7 km dari Gaza. Rentetan serangan itu terjadi pada Rabu 6 Desember di wilayah timur kota Macin yang diduduki Israel dengan roket anti-tank Yasin 105. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, ranjau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat.
Hamas melaporkan baru-baru ini telah membunuh pasukan pertahanan Israel atau IDF sebanyak 60 orang. Rupanya dalam melancarkan serangan itu, militan Palestina tersebut diklaim memiliki taktik yang mampu meneror pasukan IDF. Disebutkan bahwa Hamas telah merekam isi barak pasukan Zionis dari terowongan di Gaza. Dikutip dari Al Jazeera, hal itu diungkapkan oleh lembaga think tank asal Washington DC Institute for the Study of War atau ISW. ISW mengatakan bahwa dalam rekaman isi barak itu mendapati bahwa tentara Zionis sedang bersantai di dekat Johor Aldik. Hamas kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk menyiapkan serangan balasan. Militan Palestina itu langsung meledakkan bom saat ada di sekitar 60 pasukan Israel di barak tersebut. Analisis ISW itu menyebutkan bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Strategi ini disebut dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Dalam analisis ISW, Hamas disebut semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor Aldik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, ranjau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Ratusan tentara Israel dilaporkan mengalami luka serius di bagian matanya. Bahkan beberapa dari mereka menjadi buta saat perang di jalur Gaza, Palestina. Demikian dilaporkan oleh media penyiaran Israel KAN pada Kamis 7 Desember 2023. Dilaporkan sekitar 100 tentara Israel menjadi buta sebagian dan atau seluruhnya karena ledakan saat pertempuran di Gaza Utara. Kebanyakan mereka yang buta karena ledakan. Sebelumnya dilaporkan militer Israel di Gaza digerogoti penyakit mematikan. Tidak sedikit tentara yang mengalami diare, penyakit menular lainnya hingga keracunan makanan. Sejak perang pecah pada 7 Oktober, banyak restoran dan individu menyumbang makanan kepada pasukan Israel yang kemungkinan terkontaminasi selama persiapan, transportasi, atau penyimpanan. Tal Bros, Direktur Unit Penyakit Menular di Rumah Sakit Umum As-Suta di Asdod menjelaskan, diare telah menyebar di kalangan tentara di selatan di berbagai wilayah konsentrasi, kemudian menyebar di antara tentara yang berperang di jalur Gaza. Dr. Bros menambahkan penyakit disenteri ini sangat berbahaya bahkan beresiko kematian. Namun tentara Israel tidak hanya menghadapi masalah pencernaan, para tentara Israel juga mengalami depresi hingga gangguan jiwa akibat pertempurannya di jalur Gaza. Setidaknya 2.000 tentara telah menerima dukungan psikiater sejak awal operasi pada 7 Oktober. Pasukan Israel terlibat perang sengit dengan Hamas di wilayah Khan Younis pada Kamis 7 Desember. Dalam kesempatan itu, militan Palestina tersebut mengerahkan pasukan sniper. Akibat serangan tersebut menewaskan 6 tentara Israel termasuk seorang jenderal. Kabar ini disampaikan oleh Brigade Al-Qassam melalui unggahan di Telegram resminya pada Kamis 7 Desember. Sayap militer Hamas itu mengatakan telah terlibat dalam bentrok sengit dengan Israel. Tak hanya di satu lini, namun di semua lini penyerangan ke jalur Gaza sejak Rabu pagi. Hamas telah menghancurkan sebanyak 23 tank Israel di pertempuran Khan Younis dan Beit Lahia. Penembak jitu Al-Qassam juga membunuh 6 tentara dan meledakkan sebuah rumah yang dibarikade. Satu di antaranya termasuk jenderal Israel bernama Kauri Baril, yang merupakan kepala divisi intelijen distrik utara. Selain itu, Al-Qassam juga mengarahkan serangan rudal secara intensif ke berbagai sasaran dan dengan jangkauan berbeda ke posisi-posisi tentara Israel. Strategi Brigade Al-Quds mampu melemahkan satu persatu kendaraan militer dan personel rezim Zionis. Ledakan hebat terjadi di mana-mana saat perlawanan melakukan gerilya. Dikutip dari Pars Today, Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan rezim Zionis di selatan jalur Gaza. Dalam pertempuran itu, beberapa kali ledakan hebat dan beruntun terdengar dari sejumlah wilayah selatan Gaza. Juru bicara Brigade Al-Quds Abu Hamzah lantas mengumumkan pencapaian para pejuangnya. Disebutkan mereka meledakkan sejumlah kendaraan tempur IDF di timur Khan Younis, Al-Harara, dan kota Gaza.
Abu Hamzah menegaskan mereka melakukan operasi jebakan untuk melemahkan lawan. Operasi jebakan itu berhasil melumpuhkan sejumlah tentara rezim Zionis. Sayap militer Jihad Islam Palestina sebelumnya juga mengabarkan berhasil meledakkan 3 tank, 1 kendaraan pengangkut personel, dan sebuah bulldozer pasukan Israel di Gaza. Serangan-serangan tersebut dilakukan oleh Brigade Al-Quds dengan menggunakan rudal-rudal panggul Manpads. Hizbullah kembali menargetkan posisi Israel dengan rentetan serangan roket. Tak main-main, Hizbullah meluncurkan 16 roket dari Lebanon Selatan menuju ke Galilea Atas. Dikutip dari YPA, serangan itu terjadi pada Rabu 16 Desember 2023. Belasan roket Hizbullah menghantam Galilea bagian atas, lebih tepatnya di dekat pemukiman Mitat. Akibat serangan tersebut, seluruh wilayah di Galilea pun terdengar sirine peringatan yang meraung-raung. Bahkan peringatan itu santer terdengar di beberapa pemukiman, di antaranya pemukiman Mitat, Malkiyah, dan Stola yang paling dekat dengan perbatasan Lebanon. Dalam pernyataan singkatnya, Hizbullah mengatakan pejuangnya menargetkan lokasi radar milik tentara Zionis. Adapun serangan itu menggunakan senjata yang sesuai. Militan Lebanon ini menegaskan bahwa serangan Hizbullah menimbulkan korban secara langsung. Memasuki bulan ketiga, perang antara Israel dan Hamas masih terus memanas. Brigade Al-Qassam tak hentinya menyerang posisi musuh, mulai dari kendaraan militer, personel, hingga pangkalan militer Israel. Pada Rabu 6 Desember 2023, sayap militer Hamas itu mengumumkan hancurnya 15 unit peralatan tempur lapis baja pasukan rezim Zionis. Belasan peralatan tempur itu dimusnahkan para pejuang di beberapa wilayah Gaza. Selanjutnya mereka juga menghancurkan 12 kendaraan lapis baja dan kendaraan pengangkut personel militer Israel di Beit Lahia, utara Gaza. Sebuah kendaraan pengangkut personel dan sebuah tank Merkava juga berhasil dihancurkan oleh para pejuang Brigade Al-Qassam di utara kota Khan Yunis. Serangan diluncurkan dengan roket Yasin 105. Selanjutnya, 1 unit tank pasukan rezim Zionis lain berhasil diledakkan di timur kota Khan Yunis. Mereka turut menghujani pangkalan militer Israel Raim di timur Gaza. Pangkalan Raim merupakan markas divisi Gaza dan markas utama militer Israel untuk mengendalikan perang di Gaza. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengabarkan sebuah rumah di timur kota Khan Yunis yang dijadikan lokasi pertahanan pasukan Israel digempur dengan mortir dan peluru. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali mengumumkan kematian pasukannya. Setidaknya 2 tentara Israel tewas lagi di Gaza. Pertamanya, jumlah korban yang terbunuh membuat daftar jumlah tentara tewas sejak operasi darat mencapai 86 orang.
The Times of Israel mengungkap dua perwira yang menjadi korban baru tersebut. Mereka adalah Sersan Staf Amit Bonzel, 22 tahun, dan Staf Sersan Alemnu Emmanuel Veleke, 22 tahun. Bonzel merupakan unit pengintai Brigade Pasukan Terjun Payung dari Soham. Selain Bonzel yang tewas dalam pertempuran itu, 3 anggota jaringan unit pengintai terluka parah. Sementara itu, Veleke berasal dari unit Dufdevan Brigade Komando dari Kiryat Gan. Veleke terluka pada 5 Desember dalam pertempuran di Gaza Selatan dan meninggal karena luka-lukanya kemarin. Selain 2 tentara yang tewas, prajurit lain dari Batalion 7008 Brigade 551 terluka parah dalam pertempuran terpisah kemarin di Gaza. Atas hal itu menyebabkan jumlah korban dari tentara IDF yang tewas hampir mencapai 100 orang sejak invasi darat. Sementara jika dihitung sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober lalu, jumlah tentara Israel tewas mencapai 410 orang. Pasukan Hamas merilis sebuah video detik-detik saat membakar tank-tank Israel di lingkungan Sujaya di jalur Gaza. Hamas membakar satu persatu tank Israel dengan tembakan. Mereka juga sempat berfoto dengan tank yang sedang terbakar. Dalam rekaman yang dirilis Brigade Al-Qassam pada Kamis 7 Desember, terlihat sayap militer Hamas menyerang di bangunan yang hancur. Setelahnya mereka meregati tank Israel dan membawa RPG anti-tank Yasin 105. Mereka melihat 3 tank Israel dan meluncurkan rudal anti-tank ke arah tank-tank tersebut. Al-Qassam menargetkan tank-tank itu dengan menembaki tank tersebut dari balik gedung yang hancur hingga tank itu pun terbakar. Hamas kemudian menargetkan bulldozer yang melewati daerah tersebut sebelum menyerang kelompok tank lainnya. Dalam cuplikan akhir di video, terlihat seorang pasukan Hamas yang berfoto dengan tank yang terbakar itu. Diketahui bahwa jumlah tentara Israel tewas bertambah sebanyak 10 orang. Zionis mengumumkan jumlah korban tewas pasukannya telah meningkat menjadi 84 orang sejak invasi mereka ke Gaza dimulai. Sehingga total korban tewas sejak 7 Oktober menjadi 408 tentara Israel. Sayap pejuang Hamas di Gaza yakni Brigade Al-Qassam mengklaim telah membunuh sekira 10 tentara Israel yakni IDF. Sejumlah tentara Israel itu tewas dalam pertempuran head-to-head alias perang jarak dekat di timur Khan Younis di sisi selatan jalur Gaza pada Selasa 5 Desember 2023. Brigade Al-Qassam juga menyatakan bahwa para pejuang juga menyerang 3 tank Israel. Selain itu, para pejuang juga menyerang 2 kendaraan personel dan 3 anti di timur Khan Younis. Dilaporkan dalam waktu 24 jam terakhir, Brigade Al-Qassam mengklaim telah menghancurkan 28 kendaraan Israel. Hal tersebut turut dibenarkan oleh Brigade Martir Is-al-Din Al-Qassam. Sementara itu, Mujahidin Al-Qassam mengaku telah melenyapkan sejumlah tentara Zionis dari mereka melakukan operasi heroik dalam upaya menghadapi serangan pendudukan, yakni dengan terus melancarkan serangan rudal pada hari ke-59 pertempuran Badai Al-Aqsa. Mujahidin Al-Qassam mengumumkan pejuangnya telah bentrok dengan pasukan khusus Zionis. Atas serangan itu, pasukan khusus Zionis dinyatakan tewas dan beberapa dari mereka mengalami luka-luka di daerah Al-Faluga di jalur Gaza Utara. Meski demikian, pihak Israel belum memberikan komentar apapun terkait serangan sayap pejuang Hamas. Terkini dikabarkan kelompok militan Palestina yakni Hamas tak akan melakukan negosiasi dalam bentuk apapun hingga perang berakhir. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Kepala Biro Politik Hamas dan Komandan Brigade Al-Qassam, Saleh Al-Arouri. Saleh Al-Arouri menegaskan bahwa tak akan ada lagi perundingan dengan Israel. Lanjut, pihaknya menyatakan perihal sandera yang masih ditawan, Hamas akan melepaskan secara cuma-cuma, yakni hanya tawanan asing atau warga negara lain yang akan dibebaskan, termasuk sandera anak-anak dan perempuan akan dibebaskan lantaran mereka tidak masuk dalam target. Saleh Al-Arouri juga mengungkapkan Hamas hanya akan menyisakan sandera Israel yang berstatus sebagai tentara maupun mantan tentara IDF.
Situasi tegang dan kisruh terjadi ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi para keluarga sandera yang telah dibebaskan Hamas saat gencatan senjata beberapa waktu lalu. Diberitakan The Guardian pada Selasa 5 Desember, pertemuan yang juga dihadiri pihak keluarga sandera Hamas yang belum dibebaskan itu disebut penuh kemarahan. Beberapa orang yang datang bahkan disebut memaki-maki dan menuntut Perdana Menteri Israel itu untuk mundur dari jabatannya. Ruven Yablonka yang anaknya masih ditahan oleh kelompok perlawanan Hamas mengatakan rapat itu diwarnai kekacauan dan teriakan. Sejumlah orang juga dilaporkan keluar dari gedung ketika Netanyahu membacakan pidatonya. Sikap itu diduga berkaitan dengan ucapan Netanyahu yang dibocorkan lembaga penyiaran publik Israel. Dalam rekaman itu, Netanyahu terdengar mengatakan saat ini tak ada kemungkinan membawa pulang semua orang. Pihak keluarga sandera dilaporkan masih berteriak hingga memaki-maki Netanyahu. Mereka menuding PM Israel itu berbohong ketika menjelaskan alasan masih ada sandera yang ditahan Hamas. Namun Perdana Menteri Israel itu kembali membantah bahwa dirinya yang menghentikan gencatan senjata. Ia disebut mengklaim bahwa kesepakatan itu batal karena pihak Hamas bukan dirinya. Sementara itu Israel sebelumnya menyatakan jumlah warga mereka yang masih disandra Hamas sebanyak 138 orang. Angka itu bertambah seorang dari laporan sebelumnya yang menyebut 137 sandra masih ada di jalur Gaza termasuk 20 wanita dan 2 anak. Gencatan senjata yang berlangsung pada 24 hingga 30 November lalu telah membebaskan sejumlah tahanan dan sandera dari kedua pihak. Hamas membebaskan puluhan sandera, sementara Israel membebaskan ratusan warga Palestina tahanan mereka sebagai bagian dari perjanjian. Namun gencatan senjata yang sempat berlangsung sepekan itu berakhir tanpa perpanjangan lagi. Hamas dan Israel saling menyalahkan atas kegagalan perpanjangan gencatan senjata. Israel menuding Hamas telah melancarkan serangan roket ke wilayahnya detik-detik gencatan senjata berakhir. Sebaliknya, Hamas juga menuding Israel telah lebih dulu melancarkan gempuran dan serangan di Gaza sebelum gencatan berakhir. Brigade Is-al-Din Al-Qassam mengumumkan para pejuangnya telah menargetkan 25 kendaraan militer Israel di berbagai daerah di kota Khan Yunis di jalur Gaza yang terkepung. Kantor berita Safa melaporkan kelompok perlawanan Palestina mengatakan para pejuangnya menargetkan 8 kendaraan militer Israel, 3 tank, 1 bulldozer militer, dan 1 pengangkut personel tentara dengan peluru Yasin 105 di bagian timur kota Khan Yunis. Mereka juga membunuh sejumlah tentara Israel di sana termasuk unit khusus yang terdiri dari 8 tentara. Para pejuang kelompok tersebut juga menargetkan 6 tentara Israel dengan senapan gol rakitan di daerah Al-Zana di timur Khan Yunis dan melukai beberapa dari mereka. Sementara di bagian utara kota, para pejuang menargetkan 3 bulldozer militer, 1 tank dan 1 kendaraan personel dengan rudal Yasin 105. Pejuang Al-Qassam juga memasang jebakan dan meledakkan 1 rumah di mana tentara bersembunyi dengan bom barel dan sejumlah bom TPG yang menyebabkan runtuhnya bangunan di timur Khan Yunis. Pejuang Al-Qassam juga meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya dengan 4 bom anti personel yang menewaskan dan melukai banyak tentara di timur kota. Sebelumnya pada Minggu 3 Desember 2023, Brigade Al-Qassam melaporkan bahwa pejuang mereka telah membunuh sebanyak 60 tentara Israel setelah alat peledak diledakkan di kamp mereka sebelah timur desa Johor Adik di selatan kota Gaza. Pejuang Al-Qassam berhasil memasang 3 perangkat anti personel dalam formasi melingkar di sekitar pusat penempatan. Ranjau darat diledakkan secara bersamaan pada pukul 4:30 waktu setempat dan pejuang Palestina segera mulai menembaki personel militer. Israel telah mengevakuasi hampir 70% pasukannya dari jalur Gaza Utara. Hal itu menurut sumber di Brigade Al-Qassam yang berbicara kepada saluran berbahasa Arab Al Jazeera. Alasan dibalik keputusan Israel untuk mengurangi intensitas operasi militernya di Gaza Utara adalah ketabahan perlawanan Palestina. Israel melancarkan perang di jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023 dan pada 27 Oktober Israel memulai operasi militer darat skala besar di wilayah utara jalur Gaza.
Dalam banyak video yang mendokumentasikan serangan Mujahidin, Brigade Al-Qassam menunjukkan kemampuannya untuk menyerang dengan serangan langsung terhadap ratusan kendaraan militer Israel, termasuk tank Merkava yang banyak digembar-gemborkan kehebatannya. Video lain menunjukkan tentara Israel ditembak pejuang perlawanan atau diledakkan dengan alat peledak yang telah ditanam dengan hati-hati sebagai jebakan maut. Pertempuran sengit di utara juga melibatkan selain Brigade Al-Qassam, Brigade Al-Quds, cabang tidak menghitung jumlah korban di Gaza. Laporan yang dikeluarkan surat kabar Israel Haaretz pada 28 November menunjukkan lebih dari 1.000 tentara Israel terluka oleh perlawanan Palestina dan 202 orang berada dalam kondisi kritis. Pada hari Minggu saja, Brigade Al-Qassam mengungkapkan puluhan tentara Israel tewas dan terluka dalam pertempuran di utara dan selatan Gaza. Mereka termasuk lebih dari 60 tentara yang disergap di dalam satu bangunan di daerah yang dikenal sebagai Jur al-Dik sebelah timur kota Gaza. Menurut Al-Qassam, semua tentara Israel yang disergap dalam serangan itu tewas atau terluka, dan para pejuangnya menembak jatuh tentara yang berusaha melarikan diri dari daerah tersebut. Laporan serupa juga disampaikan terkait kerugian Israel di Gaza Tengah dan Selatan, khususnya di wilayah Deir al-Balah dan Khan Yunis. Hamas disebut telah menghabisi tentara Israel saat sedang bersantai di barak Johor al-Dik beberapa waktu lalu. Dalam serangan itu menyebabkan 60 tentara Israel tewas. Tak sampai di situ, seusai membunuh banyak tentara, Brigade Al-Qassam menyerang kota selatan Israel. Dikutip dari TASS, sayap militer Hamas itu mengumumkan bahwa pasukannya menembakkan roket ke kota Beersheba di Israel. Hal itu dilakukan atas respons terhadap pembunuhan massal warga sipil. Pasukan yang berada di bawah komando Muhammad Deif membombardir kota di dekat pangkalan Angkatan Udara Hatzarim. Adapun serangan itu dilancarkan menggunakan artileri roket. Sebelumnya, pasukan Al-Qassam juga menggempur pangkalan Angkatan Darat Israel di Reim, sekitar 7 km dari Gaza. Rentetan serangan itu terjadi pada Rabu 6 Desember di wilayah timur kota Macin yang diduduki Israel dengan roket anti-tank Yasin 105. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, rajau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Hamas melaporkan baru-baru ini telah membunuh pasukan pertahanan Israel atau IDF sebanyak 60 orang. Rupanya dalam melancarkan serangan itu, militan Palestina tersebut diklaim memiliki taktik yang mampu meneror pasukan IDF. Disebutkan bahwa Hamas telah merekam isi barak pasukan Zionis dari terowongan di Gaza. Dikutip dari Al Jazeera, hal itu diungkapkan oleh lembaga think tank asal Washington DC Institute for the Study of War atau ISW. ISW mengatakan bahwa dalam rekaman isi barak itu mendapati bahwa tentara Zionis sedang bersantai di dekat Johor al-Dik. Hamas kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk menyiapkan serangan balasan. Militan Palestina itu langsung meledakkan bom saat ada di sekitar 60 pasukan Israel di barak tersebut. Analisis ISW itu menyebutkan bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Strategi ini disebut dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Dalam analisis ISW, Hamas disebut semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, ranjau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Ratusan tentara Israel dilaporkan mengalami luka serius di bagian matanya. Bahkan beberapa dari mereka menjadi buta saat perang di jalur Gaza, Palestina.
Demikian dilaporkan oleh media penyiaran Israel KAN pada Kamis 7 Desember 2023. Dilaporkan sekitar 100 tentara Israel menjadi buta sebagian dan atau seluruhnya karena ledakan saat pertempuran di Gaza Utara. Kebanyakan mereka yang buta karena ledakan. Sebelumnya dilaporkan militer Israel di Gaza digerogoti penyakit mematikan. Tidak sedikit tentara yang mengalami diare, penyakit menular lainnya hingga keracunan makanan. Sejak perang pecah pada 7 Oktober, banyak restoran dan individu menyumbang makanan kepada pasukan Israel yang kemungkinan terkontaminasi selama persiapan, transportasi, atau penyimpanan. Tal Bros, Direktur Unit Penyakit Menular di Rumah Sakit Umum As-Suta di Asdod menjelaskan, diare telah menyebar di kalangan tentara di selatan di berbagai wilayah konsentrasi, kemudian menyebar di antara tentara yang berperang di jalur Gaza. Dr. Bros menambahkan penyakit disentri ini sangat berbahaya bahkan beresiko kematian. Namun tentara Israel tidak hanya menghadapi masalah pencernaan, para tentara Israel juga mengalami depresi hingga gangguan jiwa akibat pertempurannya di jalur Gaza. Setidaknya 2.000 tentara telah menerima dukungan psikiater sejak awal operasi pada 7 Oktober. Pasukan Israel terlibat perang sengit dengan Hamas di wilayah Khan Younis pada Kamis 7 Desember. Dalam kesempatan itu, militan Palestina tersebut mengerahkan pasukan sniper. Akibat serangan tersebut menewaskan 6 tentara Israel termasuk seorang jenderal. Kabar ini disampaikan oleh Brigade Al-Qassam melalui unggahan di Telegram resminya pada Kamis 7 Desember. Sayap militer Hamas itu mengatakan telah terlibat dalam bentrok sengit dengan Israel. Tak hanya di satu lini, namun di semua lini penyerangan ke jalur Gaza sejak Rabu pagi. Hamas telah menghancurkan sebanyak 23 tank Israel di pertempuran Khan Younis dan Beit Lahia. Penembak jitu Al-Qassam juga membunuh 6 tentara dan meledakkan sebuah rumah yang dibarikade. Satu di antaranya termasuk Jenderal Israel bernama Kauri Baril, yang merupakan Kepala Divisi Intelijen Distrik Utara. Selain itu, Al-Qassam juga mengarahkan serangan rudal secara intensif ke berbagai sasaran dan dengan jangkauan berbeda ke posisi-posisi tentara Israel. Strategi Brigade Al-Quds mampu melemahkan satu persatu kendaraan militer dan personel rezim Zionis. Ledakan hebat terjadi di mana-mana saat perlawanan melakukan gerilya. Dikutip dari Pars Today, Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan rezim Zionis di selatan jalur Gaza. Dalam pertempuran itu, beberapa kali ledakan hebat dan beruntun terdengar dari sejumlah wilayah selatan Gaza. Juru bicara Brigade Al-Quds Abu Hamzah lantas mengumumkan pencapaian para pejuangnya. Disebutkan mereka meledakkan sejumlah kendaraan tempur IDF di timur Khan Younis, Al-Harara, dan kota Gaza. Abu Hamzah menegaskan mereka melakukan operasi jebakan untuk melemahkan lawan. Operasi jebakan itu berhasil melumpuhkan sejumlah tentara rezim Zionis. Sayap militer Jihad Islam Palestina sebelumnya juga mengabarkan berhasil meledakkan 3 tank, 1 kendaraan pengangkut personel, dan sebuah bulldozer pasukan Israel di Gaza. Serangan-serangan tersebut dilakukan oleh Brigade Al-Quds dengan menggunakan rudal-rudal panggul Manpads. Hizbullah kembali menargetkan posisi Israel dengan rentetan serangan roket. Tak main-main, Hizbullah meluncurkan 16 roket dari Lebanon Selatan menuju ke Galilea Atas. Dikutip dari YPA, serangan itu terjadi pada Rabu 16 Desember 2023. Belasan roket Hizbullah menghantam Galilea bagian atas, lebih tepatnya di dekat pemukiman Mitat. Akibat serangan tersebut, seluruh wilayah di Galilea pun terdengar sirine peringatan yang meraung-raung. Bahkan peringatan itu santer terdengar di beberapa pemukiman, di antaranya pemukiman Mitat, Malkiyah, dan Stola yang paling dekat dengan perbatasan Lebanon. Dalam pernyataan singkatnya, Hizbullah mengatakan pejuangnya menargetkan lokasi radar milik tentara Zionis. Adapun serangan itu menggunakan senjata yang sesuai. Militan Lebanon ini menegaskan bahwa serangan Hizbullah menimbulkan korban secara langsung.
Memasuki bulan ketiga, perang antara Israel dan Hamas masih terus memanas. Brigade Al-Qassam tak hentinya menyerang posisi musuh, mulai dari kendaraan militer, personel, hingga pangkalan militer Israel. Pada Rabu 6 Desember 2023, sayap militer Hamas itu mengumumkan hancurnya 15 unit peralatan tempur lapis baja pasukan rezim Zionis. Belasan peralatan tempur itu dimusnahkan para pejuang di beberapa wilayah Gaza. Selanjutnya mereka juga menghancurkan 12 kendaraan lapis baja dan kendaraan pengangkut personel militer Israel di Beit Lahia, utara Gaza. Sebuah kendaraan pengangkut personel dan sebuah tank Merkava juga berhasil dihancurkan oleh para pejuang Brigade Al-Qassam di utara kota Khan Yunis. Serangan diluncurkan dengan roket Yasin 105. Selanjutnya, satu unit tank pasukan rezim Zionis lain berhasil diledakkan di timur kota Khan Yunis. Mereka turut menghujani pangkalan militer Israel Raim di timur Gaza. Pangkalan Raim merupakan markas divisi Gaza dan markas utama militer Israel untuk mengendalikan perang di Gaza. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengabarkan sebuah rumah di timur kota Khan Yunis yang dijadikan lokasi pertahanan pasukan Israel digempur dengan mortir dan peluru. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali mengumumkan kematian pasukannya. Setidaknya 2 tentara Israel tewas lagi di Gaza. Pertamanya, jumlah korban yang terbunuh membuat daftar jumlah tentara tewas sejak operasi darat mencapai 86 orang. The Times of Israel mengungkap 2 perwira yang menjadi korban baru tersebut. Mereka adalah Sersan Staf Amit Bonzel, 22 tahun, dan Staf Sersan Alemnu Emmanuel Feleke, 22 tahun. Bonzel merupakan unit pengintai Brigade Pasuk yang terjun payung dari Soham. Selain Bonzel yang tewas dalam pertempuran itu, 3 anggota jaringan unit pengintai terluka parah. Sementara itu, Feleke berasal dari unit Duvdevan Brigade Komando dari Kiryat Gan. Feleke terluka pada 5 Desember dalam pertempuran di Gaza Selatan dan meninggal karena luka-lukanya kemarin. Selain 2 tentara yang tewas, prajurit lain dari Batalion 7008 Brigade 551 terluka parah dalam pertempuran terpisah kemarin di Gaza. Atas hal itu menyebabkan jumlah korban dari tentara IDF yang tewas hampir mencapai 100 orang sejak invasi darat. Sementara jika dihitung sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober lalu, jumlah tentara Israel tewas mencapai 410 orang. Pasukan Hamas merilis sebuah video detik-detik saat membakar tank-tank Israel di lingkungan Sujaya di jalur Gaza. Hamas membakar satu persatu tank Israel dengan tembakan. Mereka juga sempat berfoto dengan tank yang sedang terbakar. Dalam rekaman yang dirilis Brigade Al-Qassam pada Kamis 7 Desember, terlihat sayap militer Hamas menyerang di bangunan yang hancur. Setelahnya mereka meregati tank Israel dan membawa RPG anti-tank Yasin 105. Mereka melihat 3 tank Israel dan meluncurkan rudal anti-tank ke arah tank-tank tersebut. Al-Qassam menargetkan tank-tank itu dengan menembaki tank tersebut dari balik gedung yang hancur hingga tank itu pun terbakar. Hamas kemudian menargetkan bulldozer yang melewati daerah tersebut
sebelum menyerang kelompok tank lainnya. Dalam cuplikan akhir di video, terlihat seorang pasukan Hamas yang berfoto dengan tank yang terbakar itu. Diketahui bahwa jumlah tentara Israel tewas bertambah sebanyak 10 orang. Zionis mengumumkan jumlah korban tewas pasukannya telah meningkat menjadi 84 orang sejak invasi mereka ke Gaza dimulai. Sehingga total korban tewas sejak 7 Oktober menjadi 408 tentara Israel. Sayap pejuang Hamas di Gaza yakni Brigade Al-Qassam mengklaim telah membunuh sekira 10 tentara Israel yakni IDF. Sejumlah tentara Israel itu tewas dalam pertempuran head-to-head alias perang jarak dekat di timur Khan Younis di sisi selatan jalur Gaza pada Selasa 5 Desember 2023. Brigade Al-Qassam juga menyatakan bahwa para pejuang juga menyerang 3 tank Israel. Selain itu, para pejuang juga menyerang 2 kendaraan pengangkut personel dan 3 bulldozer militer dengan peluru anti lapis baja di timur dan utara Khan Younis. Dilaporkan dalam waktu 24 jam terakhir, Brigade Al-Qassam mengklaim telah menghancurkan 28 kendaraan Israel. Hal tersebut turut dibenarkan oleh Brigade Martir Is-al-Din Al-Qassam. Sementara itu, Mujahidin Al-Qassam mengaku telah melenyapkan sejumlah tentara Zionis dari jarak nol. Mereka melakukan operasi heroik dalam upaya menghadapi serangan pendudukan, yakni dengan terus melancarkan serangan rudal pada hari ke-59 pertempuran Badai Al-Aqsa. Mujahidin Al-Qassam mengumumkan pejuangnya telah bentrok dengan pasukan khusus Zionis. Atas serangan itu, pasukan khusus Zionis dinyatakan tewas dan beberapa dari mereka mengalami luka-luka di daerah Al-Faluga di jalur Gaza Utara. Meski demikian, pihak Israel belum memberikan komentar apapun terkait serangan yang dilakukan sayap pejuang Hamas. Terkini dikabarkan kelompok militan Palestina yakni Hamas tak akan melakukan negosiasi dalam bentuk apapun hingga perang berakhir. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Kepala Biro Politik Hamas dan Komandan Brigade Al-Qassam, Saleh Al-Arouri. Saleh Al-Arouri menegaskan bahwa tak akan ada lagi perundingan dengan Israel. Lanjut, pihaknya menyatakan perihal sandera yang masih ditawan, Hamas akan melepaskan secara cuma-cuma, yakni hanya tawanan asing atau warga negara lain yang akan dibebaskan, termasuk sandera anak-anak dan perempuan akan dibebaskan lantaran mereka tidak masuk dalam target. Saleh Al-Arouri juga mengungkapkan Hamas hanya akan menyisakan sandera Israel yang berstatus sebagai tentara maupun mantan tentara IDF. Situasi tegang dan kisruh terjadi ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi para keluarga sandera yang telah dibebaskan Hamas saat gencatan senjata beberapa waktu lalu. Diberitakan The Guardian pada Selasa 5 Desember, pertemuan yang juga dihadiri pihak keluarga sandera Hamas yang belum dibebaskan itu disebut penuh kemarahan. Beberapa orang yang datang bahkan disebut memaki-maki dan menuntut Perdana Menteri Israel itu untuk mundur dari jabatannya. Ruven Yablonka yang anaknya masih ditahan oleh kelompok perlawanan Hamas mengatakan rapat itu diwarnai kekacauan dan teriakan. Sejumlah orang juga dilaporkan keluar dari gedung ketika Netanyahu membacakan pidatonya. Sikap itu diduga berkaitan dengan ucapan Netanyahu yang dibocorkan lembaga penyiaran publik Israel. Dalam rekaman itu, Netanyahu terdengar mengatakan saat ini tak ada kemungkinan membawa pulang semua orang. Pihak keluarga sandera dilaporkan masih berteriak hingga memaki-maki Netanyahu. Mereka menuding PM Israel itu berbohong ketika menjelaskan alasan masih ada sandera yang ditahan Hamas. Namun Perdana Menteri Israel itu kembali membantah bahwa dirinya yang menghentikan gencatan senjata. Ia disebut mengklaim bahwa kesepakatan itu batal karena pihak Hamas bukan dirinya. Sementara itu Israel sebelumnya menyatakan jumlah warga mereka yang masih disandra Hamas sebanyak 138 orang. Angka itu bertambah seorang dari laporan sebelumnya yang menyebut 137 sandra masih ada di jalur Gaza termasuk 20 wanita dan 2 anak. Gencatan senjata yang berlangsung
berlangsung pada 24 hingga 30 November lalu telah membebaskan sejumlah tahanan dan sandera dari kedua pihak. Hamas membebaskan puluhan sandera, sementara Israel membebaskan ratusan warga Palestina tahanan mereka sebagai bagian dari perjanjian. Namun gencatan senjata yang sempat berlangsung sepekan itu berakhir tanpa perpanjangan lagi. Hamas dan Israel saling menyalahkan atas kegagalan perpanjangan gencatan senjata. Israel menuding Hamas telah melancarkan serangan roket ke wilayahnya detik-detik gencatan senjata berakhir. Sebaliknya, Hamas juga menuding Israel telah lebih dulu melancarkan gempuran dan serangan di Gaza sebelum gencatan berakhir. Brigade Is-Aldin Al-Qassam mengumumkan para pejuangnya telah menargetkan 25 kendaraan militer Israel di berbagai daerah di kota Khan Yunis di jalur Gaza yang terkepung. Kantor berita Safa melaporkan kelompok perlawanan Palestina mengatakan para pejuangnya menargetkan 8 kendaraan militer Israel, 3 tank, 1 bulldozer militer, dan 1 pengangkut personel tentara dengan peluru Yasin 105 di bagian timur kota Khan Yunis. Mereka juga membunuh sejumlah tentara Israel di sana, termasuk unit khusus yang terdiri dari 8 tentara. Para pejuang kelompok tersebut juga menargetkan 6 tentara Israel dengan senapan gol rakitan di daerah Al-Zana di timur Khan Yunis dan melukai beberapa dari mereka. Sementara di bagian utara kota, para pejuang menargetkan 3 bulldozer militer, 1 tank dan 1 kendaraan personel dengan rudal Yasin 105. Pejuang Al-Qassam juga memasang jebakan dan meledakkan 1 rumah di mana tentara bersembunyi dengan bom barel dan sejumlah bom TBG yang menyebabkan runtuhnya bangunan di timur Khan Yunis. Pejuang Al-Qassam juga meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya dengan 4 bom anti personel yang menewaskan dan melukai banyak tentara di timur kota. Sebelumnya pada Minggu 3 Desember 2023, Brigade Al-Qassam melaporkan bahwa pejuang mereka telah membunuh sebanyak 60 tentara Israel setelah alat peledak diledakkan di kamp mereka sebelah timur desa Johor Adik di selatan kota Gaza. Pejuang Al-Qassam berhasil memasang 3 perangkat anti personel dalam formasi melingkar di sekitar pusat penempatan. Ranjau darat diledakkan secara bersamaan pada pukul 4:30 waktu setempat dan pejuang Palestina segera mulai menembaki personel militer. Israel telah mengevakuasi hampir 70% pasukannya dari jalur Gaza Utara. Hal itu menurut sumber di Brigade Al-Qassam yang berbicara kepada saluran berbahasa Arab Al Jazeera. Alasan dibalik keputusan Israel untuk mengurangi intensitas operasi militernya di Gaza Utara adalah ketabahan perlawanan Palestina. Israel melancarkan perang di jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023 dan pada 27 Oktober Israel memulai operasi militer darat skala besar di wilayah utara jalur Gaza. Dalam banyak video yang mendokumentasikan serangan mujahidin, Brigade Al-Qassam menunjukkan kemampuannya untuk menyerang dengan serangan langsung terhadap ratusan kendaraan militer Israel, termasuk tank Merkava yang banyak digembar-gemborkan kehebatannya. Video lain menunjukkan tentara Israel ditembak pejuang perlawanan atau diledakkan dengan alat peledak yang telah ditanam dengan hati-hati sebagai jebakan maut. Pertempuran sengit di utara juga melibatkan selain Brigade Al-Qassam, Brigade Al-Quds, cabang militer Gerakan Jihad Islam Palestina. Meskipun Israel tidak menghitung jumlah korban di Gaza, laporan yang dikeluarkan surat kabar Israel Haaretz pada 28 November menunjukkan lebih dari 1.000 tentara Israel terluka oleh perlawanan Palestina dan 202 orang berada dalam kondisi kritis. Pada hari Minggu saja, Brigade Al-Qassam mengungkapkan puluhan tentara Israel tewas dan terluka dalam pertempuran di utara dan selatan Gaza. Mereka termasuk lebih dari 60 tentara yang disergap di dalam satu bangunan di daerah yang dikenal sebagai Jur al-Dik sebelah timur kota Gaza. Menurut Al-Qassam, semua tentara Israel yang disergap dalam serangan itu tewas atau terluka, dan para pejuangnya menembak jatuh tentara yang berusaha melarikan diri dari daerah tersebut. Laporan serupa juga disampaikan terkait kerugian Israel di Gaza Tengah dan Selatan, khususnya di wilayah Deir al-Balah dan Khan Yunis.
Hamas disebut telah menghabisi tentara Israel saat sedang bersantai di barak Johor Al-Dik beberapa waktu lalu. Dalam serangan itu menyebabkan 60 tentara Israel tewas. Tak sampai di situ, seusai membunuh banyak tentara, Brigadir Al-Qassam menyerang kota selatan Israel. Dikutip dari TASS, sayap militer Hamas itu mengumumkan bahwa pasukannya menembakkan roket ke kota Beersheba di Israel. Hal itu dilakukan atas respons terhadap pembunuhan massal warga sipil. Pasukan yang berada di bawah komando Muhammad Deif membombardir kota di dekat pangkalan Angkatan Udara Hatzeri. Adapun serangan itu dilancarkan menggunakan artileri roket. Sebelumnya, pasukan Al-Qassam juga menggempur pangkalan Angkatan Darat Israel di Reim sekitar 7 km dari Gaza. Rentetan serangan itu terjadi pada Rabu 6 Desember di wilayah timur kota Macin yang diduduki Israel dengan roket anti-tank Yasin 105. Diketahui sebelumnya bahwa Brigadir Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor Al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigadir Al-Qassam, rajau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Hamas melaporkan baru-baru ini telah membunuh pasukan pertahanan Israel atau IDF sebanyak 60 orang. Rupanya dalam melancarkan serangan itu, militan Palestina tersebut diklaim memiliki taktik yang mampu meneror pasukan IDF. Disebutkan bahwa Hamas telah merekam isi barak pasukan Zionis dari terowongan di Gaza. Dikutip dari Al Jazeera, hal itu diungkapkan oleh lembaga think tank asal Washington DC Institute for the Study of War atau ISW. ISW mengatakan bahwa dalam rekaman isi barak itu mendapati bahwa tentara Zionis sedang bersantai di dekat Johor Al-Dik. Hamas kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk menyiapkan serangan balasan. Militan Palestina itu langsung meledakkan bom saat ada di sekitar 60 pasukan Israel di barak tersebut. Analisis ISW itu menyebutkan bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Strategi ini disebut dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Dalam analisis ISW, Hamas disebut semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Diketahui sebelumnya bahwa Brigadir Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor Al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigadir Al-Qassam, ranjau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Ratusan tentara Israel dilaporkan mengalami luka serius di bagian matanya. Bahkan beberapa dari mereka menjadi buta saat perang di jalur Gaza, Palestina. Demikian dilaporkan oleh media penyiaran Israel KAN pada Kamis 7 Desember 2023. Dilaporkan sekitar 100 tentara Israel menjadi buta sebagian dan atau seluruhnya karena ledakan saat pertempuran di Gaza Utara. Kebanyakan mereka yang buta karena ledakan. Sebelumnya dilaporkan militer Israel di Gaza digerogoti penyakit mematikan. Tidak sedikit tentara yang mengalami diare, penyakit menular lainnya hingga keracunan makanan. Sejak perang pecah pada 7 Oktober, banyak restoran dan individu menyumbang makanan kepada pasukan Israel yang kemungkinan terkontaminasi selama persiapan, transportasi atau penyimpanan. Tal Bros, Direktur Unit Penyakit Menular di Rumah Sakit Umum As-Suta di Asdod menjelaskan, diare telah menyebar di kalangan tentara di selatan di berbagai wilayah konsentrasi, kemudian menyebar di antara tentara yang berperang di jalur Gaza. Dr. Bros menambahkan penyakit disentri ini sangat berbahaya bahkan beresiko kematian. Namun tentara Israel tidak hanya menghadapi masalah pencernaan, para tentara Israel juga mengalami depresi hingga gangguan jiwa akibat pertempurannya di jalur Gaza. Setidaknya 2.000 tentara telah menerima dukungan psikiater sejak awal operasi pada 7 Oktober. Pasukan
Israel terlibat perang sengit dengan Hamas di wilayah Khan Younis pada Kamis 7 Desember. Dalam kesempatan itu, militan Palestina tersebut mengerahkan pasukan sniper. Akibat serangan tersebut menewaskan 6 tentara Israel termasuk seorang jenderal. Kabar ini disampaikan oleh Brigade Al-Qassam melalui unggahan di Telegram resminya pada Kamis 7 Desember. Sayap militer Hamas itu mengatakan telah terlibat dalam bentrok sengit dengan Israel. Tak hanya di satu lini, namun di semua lini penyerangan ke jalur Gaza sejak Rabu pagi. Hamas telah menghancurkan sebanyak 23 tank Israel di pertempuran Khan Younis dan Beit Lahia. Penembak jitu Al-Qassam juga membunuh 6 tentara dan meledakkan sebuah rumah yang dibarikade. Satu di antaranya termasuk jenderal Israel bernama Kauri Baril, yang merupakan kepala divisi intelijen distrik utara. Selain itu, Al-Qassam juga mengarahkan serangan rudal secara intensif ke berbagai sasaran dan dengan jangkauan berbeda ke posisi-posisi tentara Israel. Strategi Brigade Al-Quds mampu melemahkan satu persatu kendaraan militer dan personel rezim Zionis. Ledakan hebat terjadi di mana-mana saat perlawanan melakukan gerilya. Dikutip dari Pars Today, Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan rezim Zionis di selatan jalur Gaza. Dalam pertempuran itu, beberapa kali ledakan hebat dan beruntun terdengar dari sejumlah wilayah selatan Gaza. Juru bicara Brigade Al-Quds Abu Hamzah lantas mengumumkan pencapaian para pejuangnya. Disebutkan mereka meledakkan sejumlah kendaraan tempur IDF di timur Khan Younis, Al-Harara, dan kota Gaza. Abu Hamzah menegaskan mereka melakukan operasi jebakan untuk melemahkan lawan. Operasi jebakan itu berhasil melumpuhkan sejumlah tentara rezim Zionis. Sayap militer Jihad Islam Palestina sebelumnya juga mengabarkan berhasil meledakkan 3 tank, 1 kendaraan pengangkut personel, dan sebuah bulldozer pasukan Israel di Gaza. Serangan-serangan tersebut dilakukan oleh Brigade Al-Quds dengan menggunakan rudal-rudal panggul Manpads. Hizbullah kembali menargetkan posisi Israel dengan rentetan serangan roket. Tak main-main, Hizbullah meluncurkan 16 roket dari Lebanon Selatan menuju ke Galilea Atas. Dikutip dari YPA, serangan itu terjadi pada Rabu 16 Desember 2023. Belasan roket Hizbullah menghantam Galilea bagian atas, lebih tepatnya di dekat pemukiman Mitat. Akibat serangan tersebut, seluruh wilayah di Galilea pun terdengar sirine peringatan yang meraung-raung. Bahkan peringatan itu santer terdengar di beberapa pemukiman, di antaranya pemukiman Mitat, Malkiyah, dan Stola yang paling dekat dengan perbatasan Lebanon. Dalam pernyataan singkatnya, Hizbullah mengatakan pejuangnya menargetkan lokasi radar milik tentara Zionis. Adapun serangan itu menggunakan senjata yang sesuai. Militan Lebanon ini menegaskan bahwa serangan Hizbullah menimbulkan korban secara langsung. Memasuki bulan ketiga, perang antara Israel dan Hamas masih terus memanas. Brigade Al-Qassam tak hentinya menyerang posisi musuh, mulai dari kendaraan militer, personel, hingga pangkalan militer Israel. Pada Rabu 6 Desember 2023, sayap militer Hamas itu mengumumkan hancurnya 15 unit peralatan tempur lapis baja pasukan rezim Zionis. Belasan peralatan tempur itu dimusnahkan para pejuang di beberapa wilayah Gaza. Selanjutnya, mereka juga menghancurkan 12 kendaraan lapis baja dan kendaraan pengangkut personel militer Israel di Beit Lahia, utara Gaza. Sebuah kendaraan pengangkut personel dan sebuah tank Merkava juga berhasil dihancurkan oleh para pejuang Brigade Al-Qassam di utara kota Khan Younis. Serangan diluncurkan dengan roket Yasin 105. Selanjutnya, 1 unit tank pasukan rezim Zionis lain berhasil diledakkan di timur kota Khan Younis. Mereka turut menghujani pangkalan militer Israel Raim di timur Gaza. Pangkalan Raim merupakan markas divisi Gaza dan markas utama militer Israel untuk mengendalikan perang di Gaza. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengabarkan sebuah rumah di timur kota Khan Younis yang dijadikan lokasi pertahanan pasukan Israel digempur dengan mortir dan peluru. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Dengan menyisakan sandera tentara dan ex-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan ex-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali mengumumkan kematian pasukannya. Setidaknya 2 tentara Israel tewas lagi di Gaza. Pertamanya, jumlah korban yang terbunuh membuat daftar jumlah tentara tewas sejak operasi darat mencapai 86 orang. The Times of Israel mengungkap 2 perwira yang menjadi korban baru tersebut. Mereka adalah Sersan Staf Amit Bonzel, 22 tahun, dan Staf Sersan Alemnu Emmanuel Veleke, 22 tahun. Bonzel merupakan unit pengintai Brigade Pasuk yang terjun payung dari Soham. Selain Bonzel yang tewas dalam pertempuran itu, 3 anggota jaringan unit pengintai terluka parah. Sementara itu, Veleke berasal dari unit Duvdevan Brigade Komando dari Kiryat Gan. Veleke terluka pada 5 Desember dalam pertempuran di Gaza Selatan dan meninggal karena luka-lukanya kemarin. Selain 2 tentara yang tewas, prajurit lain dari Batalion 7008 Brigade 551 terluka parah dalam pertempuran terpisah kemarin di Gaza. Atas hal itu menyebabkan jumlah korban dari tentara IDF yang tewas hampir mencapai 100 orang sejak invasi darat. Sementara jika dihitung sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober lalu, jumlah tentara Israel tewas mencapai 410 orang. Pasukan Hamas merilis sebuah video detik-detik saat membakar tank-tank Israel di lingkungan Sujaya di jalur Gaza. Hamas membakar satu persatu tank Israel dengan tembakan. Mereka juga sempat berfoto dengan tank yang sedang terbakar. Dalam rekaman yang dirilis Brigade Al-Qassam pada Kamis 7 Desember, terlihat sayap militer Hamas menyerang di bangunan yang hancur. Setelahnya mereka meregati tank Israel dan membawa RPG anti-tank Yasin 105. Mereka melihat 3 tank Israel dan meluncurkan rudal anti-tank ke arah tank-tank tersebut. Al-Qassam menargetkan tank-tank itu dengan menembaki tank tersebut dari balik gedung yang hancur hingga tank itu pun terbakar. Hamas kemudian menargetkan bulldozer yang melewati daerah tersebut sebelum menyerang kelompok tank lainnya. Dalam cuplikan akhir di video, terlihat seorang pasukan Hamas yang berfoto dengan tank yang terbakar itu. Diketahui bahwa jumlah tentara Israel tewas bertambah sebanyak 10 orang. Zionis mengumumkan jumlah korban tewas pasukannya telah meningkat menjadi 84 orang sejak invasi mereka ke Gaza dimulai. Sehingga total korban tewas sejak 7 Oktober menjadi 408 tentara Israel. Sayap pejuang Hamas di Gaza yakni Brigade Al-Qassam mengklaim telah membunuh sekira 10 tentara Israel yakni IDF. Sejumlah tentara Israel itu tewas dalam pertempuran head-to-head alias perang jarak dekat di timur Khan Younis di sisi selatan jalur Gaza pada Selasa 5 Desember 2023. Brigade Al-Qassam juga menyatakan bahwa para pejuang juga menyerang 3 tank Israel. Selain itu, para pejuang juga menyerang 2 kendaraan personel dan 3 anti di timur Khan Younis. Dilaporkan dalam waktu 24 jam terakhir, Brigade Al-Qassam mengklaim telah menghancurkan 28 kendaraan Israel. Hal tersebut turut dibenarkan oleh Brigade Martir Is-al-Din Al-Qassam. Sementara itu, Mujahidin Al-Qassam mengaku telah melenyapkan sejumlah tentara Zionis dari Mereka
melakukan operasi heroik dalam upaya menghadapi serangan pendudukan, yakni dengan terus melancarkan serangan rudal pada hari ke-59 pertempuran Badai Al-Aqsa. Mujahidin Al-Qassam mengumumkan pejuangnya telah bentrok dengan pasukan khusus Zionis. Atas serangan itu, pasukan khusus Zionis dinyatakan tewas dan beberapa dari mereka mengalami luka-luka di daerah Al-Faluga di jalur Gaza Utara. Meski demikian, pihak Israel belum memberikan komentar apapun terkait serangan sayap pejuang Hamas. Terkini dikabarkan kelompok militan Palestina yakni Hamas tak akan melakukan negosiasi dalam bentuk apapun hingga perang berakhir. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Kepala Biro Politik Hamas dan Komandan Brigade Al-Qassam, Saleh Al-Arouri. Saleh Al-Arouri menegaskan bahwa tak akan ada lagi perundingan dengan Israel. Lanjut, pihaknya menyatakan perihal sandera yang masih ditawan, Hamas akan melepaskan secara cuma-cuma, yakni hanya tawanan asing atau warga negara lain yang akan dibebaskan, termasuk sandera anak-anak dan perempuan akan dibebaskan lantaran mereka tidak masuk dalam target. Saleh Al-Arouri juga mengungkapkan Hamas hanya akan menyisakan sandera Israel yang berstatus sebagai tentara maupun mantan tentara IDF. Situasi tegang dan kisruh terjadi ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi para keluarga sandera yang telah dibebaskan Hamas saat gencatan senjata beberapa waktu lalu. Diberitakan The Guardian pada Selasa 5 Desember, pertemuan yang juga dihadiri pihak keluarga sandera Hamas yang belum dibebaskan itu disebut penuh kemarahan. Beberapa orang yang datang bahkan disebut memaki-maki dan menuntut Perdana Menteri Israel itu untuk mundur dari jabatannya. Ruven Yablonka yang anaknya masih ditahan oleh kelompok perlawanan Hamas mengatakan rapat itu diwarnai kekacauan dan teriakan. Sejumlah orang juga dilaporkan keluar dari gedung ketika Netanyahu membacakan pidatonya. Sikap itu diduga berkaitan dengan ucapan Netanyahu yang dibocorkan lembaga penyiaran publik Israel. Dalam rekaman itu, Netanyahu terdengar mengatakan saat ini tak ada kemungkinan membawa pulang semua orang. Pihak keluarga sandera dilaporkan masih berteriak hingga memaki-maki Netanyahu. Mereka menuding PM Israel itu berbohong ketika menjelaskan alasan masih ada sandera yang ditahan Hamas. Namun Perdana Menteri Israel itu kembali membantah bahwa dirinya yang menghentikan gencatan senjata. Ia disebut mengklaim bahwa kesepakatan itu batal karena pihak Hamas bukan dirinya. Sementara itu Israel sebelumnya menyatakan jumlah warga mereka yang masih disandra Hamas sebanyak 138 orang. Angka itu bertambah seorang dari laporan sebelumnya yang menyebut 137 sandra masih ada di jalur Gaza termasuk 20 wanita dan 2 anak. Gencatan senjata yang berlangsung pada 24 hingga 30 November lalu telah membebaskan sejumlah tahanan dan sandera dari kedua pihak. Hamas membebaskan puluhan sandera, sementara Israel membebaskan ratusan warga Palestina tahanan mereka sebagai bagian dari perjanjian. Namun gencatan senjata yang sempat berlangsung sepekan itu berakhir tanpa perpanjangan lagi. Hamas dan Israel saling menyalahkan atas kegagalan perpanjangan gencatan senjata. Israel menuding Hamas telah melancarkan serangan roket ke wilayahnya detik-detik gencatan senjata berakhir. Sebaliknya, Hamas juga menuding Israel telah lebih dulu melancarkan gempuran dan serangan di Gaza sebelum gencatan berakhir. Brigade Is-al-Din Al-Qassam mengumumkan para pejuangnya telah menargetkan 25 kendaraan militer Israel di berbagai daerah di kota Khan Yunis di jalur Gaza yang terkepung. Kantor berita Safa melaporkan kelompok perlawanan Palestina mengatakan para pejuangnya menargetkan 8 kendaraan militer Israel, 3 tank, 1 bulldozer militer, dan 1 pengangkut personel tentara dengan peluru Yasin 105 di bagian timur kota Khan Yunis. Mereka juga membunuh sejumlah tentara Israel di sana termasuk unit khusus yang terdiri dari 8 tentara. Para pejuang kelompok tersebut juga menargetkan 6 tentara Israel dengan senapan gol rakitan di daerah Al-Zana di timur Khan Yunis dan melukai beberapa dari mereka. Sementara di bagian utara kota, para pejuang menargetkan 3 bulldozer militer, 1 tank dan 1 kendaraan personel dengan rudal Yasin 105. Pejuang Al-Qassam juga memasang jebakan dan meledakkan 1 rumah di mana tentara bersembunyi dengan bom barel dan sejumlah bom TBG yang menyebabkan runtuhnya bangunan di timur Khan Yunis.
Pejuang Al-Qassam juga meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya dengan 4 bom anti personel yang menewaskan dan melukai banyak tentara di timur kota. Sebelumnya pada Minggu 3 Desember 2023, Brigade Al-Qassam melaporkan bahwa pejuang mereka telah membunuh sebanyak 60 tentara Israel setelah alat peledak diledakkan di kamp mereka sebelah timur desa Johor Adik di selatan kota Gaza. Pejuang Al-Qassam berhasil memasang 3 perangkat anti personel dalam formasi melingkar di sekitar pusat penempatan. Ranjau darat diledakkan secara bersamaan pada pukul 4:30 waktu setempat dan pejuang Palestina segera mulai menembaki personel militer. Israel telah mengevakuasi hampir 70% pasukannya dari jalur Gaza Utara. Hal itu menurut sumber di Brigade Al-Qassam yang berbicara kepada saluran berbahasa Arab Al Jazeera. Alasan dibalik keputusan Israel untuk mengurangi intensitas operasi militernya di Gaza Utara adalah ketabahan perlawanan Palestina. Israel melancarkan perang di jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023 dan pada 27 Oktober Israel memulai operasi militer darat skala besar di wilayah utara jalur Gaza. Dalam banyak video yang mendokumentasikan serangan mujahidin, Brigade Al-Qassam menunjukkan kemampuannya untuk menyerang dengan serangan langsung terhadap ratusan kendaraan militer Israel, termasuk tank Merkava yang banyak digembar-gemborkan kehebatannya. Video lain menunjukkan tentara Israel ditembak pejuang perlawanan atau diledakkan dengan alat peledak yang telah ditanam dengan hati-hati sebagai jebakan maut. Pertempuran sengit di utara juga melibatkan selain Brigade Al-Qassam, Brigade Al-Quds, cabang militer Gerakan Jihad Islam Palestina. Meskipun Israel tidak menghitung jumlah korban di Gaza, laporan yang dikeluarkan surat kabar Israel Haaretz pada 28 November menunjukkan lebih dari 1.000 tentara Israel terluka oleh perlawanan Palestina dan 202 orang berada dalam kondisi kritis. Pada hari Minggu saja, Brigade Al-Qassam mengungkapkan puluhan tentara Israel tewas dan terluka dalam pertempuran di utara dan selatan Gaza. Mereka termasuk lebih dari 60 tentara yang disergap di dalam satu bangunan di daerah yang dikenal sebagai Jur al-Dik sebelah timur kota Gaza. Menurut Al-Qassam, semua tentara Israel yang disergap dalam serangan itu tewas atau terluka, dan para pejuangnya menembak jatuh tentara yang berusaha melarikan diri dari daerah tersebut. Laporan serupa juga disampaikan terkait kerugian Israel di Gaza Tengah dan Selatan, khususnya di wilayah Deir al-Balah dan Khan Yunis. Hamas disebut telah menghabisi tentara Israel saat sedang bersantai di barak Johor al-Dik beberapa waktu lalu. Dalam serangan itu menyebabkan 60 tentara Israel tewas. Tak sampai di situ, seusai membunuh banyak tentara, Brigade Al-Qassam menyerang kota selatan Israel. Dikutip dari TASS, sayap militer Hamas itu mengumumkan bahwa pasukannya menembakkan roket ke kota Beersheba di Israel. Hal itu dilakukan atas respons terhadap pembunuhan massal warga sipil. Pasukan yang berada di bawah komando Muhammad Deif membombardir kota di dekat pangkalan Angkatan Udara Hatzarim. Adapun serangan itu dilancarkan menggunakan artileri roket. Sebelumnya, pasukan Al-Qassam juga menggempur pangkalan Angkatan Darat Israel di Reim sekitar 7 km dari Gaza. Rentetan serangan itu terjadi pada Rabu 6 Desember di wilayah timur kota Macin yang diduduki Israel dengan roket anti-tank Yasin 105. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, ranjau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Hamas melaporkan baru-baru ini telah membunuh pasukan pertahanan Israel atau IDF sebanyak 60 orang. Rupanya dalam melancarkan serangan itu, militer Palestina tersebut diklaim memiliki taktik yang mampu meneror pasukan IDF. Disebutkan bahwa Hamas telah merekam isi barak pasukan Zionis dari terowongan di Gaza. Dikutip dari Al Jazeera, hal itu diungkapkan oleh lembaga think tank asal Washington DC Institute for the Study of War atau ISW.
ISW mengatakan bahwa dalam rekaman isi barak itu mendapati bahwa tentara Zionis sedang bersantai di dekat Johor Aldik. Hamas kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk menyiapkan serangan balasan. Militan Palestina itu langsung meledakkan bom saat ada di sekitar 60 pasukan Israel di barak tersebut. Analisis ISW itu menyebutkan bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Strategi ini disebut dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Dalam analisis ISW, Hamas disebut semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor Aldik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, ranjau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Ratusan tentara Israel dilaporkan mengalami luka serius di bagian matanya. Bahkan beberapa dari mereka menjadi buta saat perang di jalur Gaza, Palestina. Demikian dilaporkan oleh media penyiaran Israel KAN pada Kamis 7 Desember 2023. Dilaporkan sekitar 100 tentara Israel menjadi buta sebagian dan atau seluruhnya karena ledakan saat pertempuran di Gaza Utara. Kebanyakan mereka yang buta karena ledakan. Sebelumnya dilaporkan militer Israel di Gaza digerogoti penyakit mematikan. Tidak sedikit tentara yang mengalami diare, penyakit menular lainnya hingga keracunan makanan. Sejak perang pecah pada 7 Oktober, banyak restoran dan individu menyumbang makanan kepada pasukan Israel yang kemungkinan terkontaminasi selama persiapan, transportasi, atau penyimpanan. Tal Bros, Direktur Unit Penyakit Menular di Rumah Sakit Umum As-Suta di Asdod menjelaskan, diare telah menyebar di kalangan tentara di selatan di berbagai wilayah konsentrasi, kemudian menyebar di antara tentara yang berperang di jalur Gaza. Dr. Bros menambahkan penyakit disentri ini sangat berbahaya bahkan beresiko kematian. Namun tentara Israel tidak hanya menghadapi masalah pencernaan, para tentara Israel juga mengalami depresi hingga gangguan jiwa akibat pertempurannya di jalur Gaza. Setidaknya 2.000 tentara telah menerima dukungan psikiater sejak awal operasi pada 7 Oktober. Pasukan Israel terlibat perang sengit dengan Hamas di wilayah Khan Younis pada Kamis 7 Desember. Dalam kesempatan itu, militan Palestina tersebut mengerahkan pasukan sniper. Akibat serangan tersebut menewaskan 6 tentara Israel termasuk seorang jenderal. Kabar ini disampaikan oleh Brigade Al-Qassam melalui unggahan di Telegram resminya pada Kamis 7 Desember. Sayap militer Hamas itu mengatakan telah terlibat dalam bentrok sengit dengan Israel. Tak hanya di satu lini, namun di semua lini penyerangan ke jalur Gaza sejak Rabu pagi. Hamas telah menghancurkan sebanyak 23 tank Israel di pertempuran Khan Younis dan Beit Lahia. Penembak jitu Al-Qassam juga membunuh 6 tentara dan meledakkan sebuah rumah yang dibarikade. Satu di antaranya termasuk jenderal Israel bernama Kauri Baril, yang merupakan kepala divisi intelijen distrik Utara. Selain itu, Al-Qassam juga mengarahkan serangan rudal secara intensif ke berbagai sasaran dan dengan jangkauan berbeda ke posisi-posisi tentara Israel. Strategi Brigade Al-Quds mampu melemahkan satu persatu kendaraan militer dan personel rezim Zionis. Ledakan hebat terjadi di mana-mana saat perlawanan melakukan gerilya. Dikutip dari Pars Today, Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan rezim Zionis di selatan jalur Gaza. Dalam pertempuran itu, beberapa kali ledakan hebat dan beruntun terdengar dari sejumlah wilayah selatan Gaza. Juru bicara Brigade Al-Quds Abu Hamzah lantas mengumumkan pencapaian para pejuangnya. Disebutkan mereka meledakkan sejumlah kendaraan tempur IDF di timur Khan Younis, Al-Harara, dan kota Gaza. Abu Hamzah menegaskan mereka melakukan operasi jebakan untuk melemahkan lawan. Operasi jebakan itu berhasil melumpuhkan sejumlah tentara rezim Zionis. Sayap militer Jihad Islam Palestina sebelumnya juga mengabarkan berhasil meledakkan 3 tank, 1 kendaraan pengangkut personel,
dan sebuah bulldozer pasukan Israel di Gaza. Serangan-serangan tersebut dilakukan oleh Brigade Al-Quds dengan menggunakan rudal-rudal panggul Manpads. Hizbullah kembali menargetkan posisi Israel dengan rentetan serangan roket. Tak main-main, Hizbullah meluncurkan 16 roket dari Lebanon Selatan menuju ke Galilea Atas. Dikutip dari YPA, serangan itu terjadi pada Rabu 16 Desember 2023. Belasan roket Hizbullah menghantam Galilea bagian atas, lebih tepatnya di dekat pemukiman Mitat. Akibat serangan tersebut, seluruh wilayah di Galilea pun terdengar sirine peringatan yang meraung-raung. Bahkan peringatan itu santer terdengar di beberapa pemukiman, di antaranya pemukiman Mitat, Malkia, dan Stola yang paling dekat dengan perbatasan Lebanon. Dalam pernyataan singkatnya, Hizbullah mengatakan pejuangnya menargetkan lokasi radar milik tentara Zionis. Adapun serangan itu menggunakan senjata yang sesuai. Militan Lebanon ini menegaskan bahwa serangan Hizbullah menimbulkan korban secara langsung. Memasuki bulan ketiga, perang antara Israel dan Hamas masih terus memanas. Brigade Al-Qassam tak hentinya menyerang posisi musuh, mulai dari kendaraan militer, personel, hingga pangkalan militer Israel. Pada Rabu 6 Desember 2023, sayap militer Hamas itu mengumumkan hancurnya 15 unit peralatan tempur lapis baja pasukan rezim Zionis. Belasan peralatan tempur itu dimusnahkan para pejuang di beberapa wilayah Gaza. Selanjutnya mereka juga menghancurkan 12 kendaraan lapis baja dan kendaraan pengangkut personel militer Israel di Beit Lahia, utara Gaza. Sebuah kendaraan pengangkut personel dan sebuah tank Merkava juga berhasil dihancurkan oleh para pejuang Brigade Al-Qassam di utara kota Khan Yunis. Serangan diluncurkan dengan roket Yasin 105. Selanjutnya, satu unit tank pasukan rezim Zionis lain berhasil diledakkan di timur kota Khan Yunis. Mereka turut menghujani pangkalan militer Israel Raim di timur Gaza. Pangkalan Raim merupakan markas divisi Gaza dan markas utama militer Israel untuk mengendalikan perang di Gaza. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengabarkan sebuah rumah di timur kota Khan Yunis yang dijadikan lokasi pertahanan pasukan Israel digempur dengan mortir dan peluru. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali mengumumkan kematian pasukannya. Setidaknya 2 tentara Israel tewas lagi di Gaza. Pertamanya, jumlah korban yang terbunuh membuat daftar jumlah tentara tewas sejak operasi darat mencapai 86 orang. The Times of Israel mengungkap 2 perwira yang menjadi korban baru tersebut. Mereka adalah Sersan Staf Amit Bonzel, 22 tahun, dan Staf Sersan Alemnu Emmanuel Veleke, 22 tahun. Bonzel merupakan unit pengintai Brigade Pasuk yang terjun payung dari Soham. Selain Bonzel yang tewas dalam pertempuran itu, 3 anggota jaringan unit pengintai terluka parah. Sementara itu, Veleke berasal dari unit Duvdevan Brigade Komando dari Kiryat Gan. Veleke terluka pada 5 Desember dalam pertempuran di Gaza Selatan dan meninggal karena luka-luka
terlukanya kemarin. Selain 2 tentara yang tewas, prajurit lain dari Batalion 7008 Brigade 551 terluka parah dalam pertempuran terpisah kemarin di Gaza. Atas hal itu menyebabkan jumlah korban dari tentara IDF yang tewas hampir mencapai 100 orang sejak invasi darat. Sementara jika dihitung sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober lalu, jumlah tentara Israel tewas mencapai 410 orang. Pasukan Hamas merilis sebuah video detik-detik saat membakar tank-tank Israel di lingkungan Sujaya di jalur Gaza. Hamas membakar satu persatu tank Israel dengan tembakan. Mereka juga sempat berfoto dengan tank yang sedang terbakar. Dalam rekaman yang dirilis Brigade Al-Qassam pada Kamis 7 Desember, terlihat sayap militer Hamas menyerang di bangunan yang hancur. Setelahnya mereka meregati tank Israel dan membawa RPG anti-tank Yasin 105. Mereka melihat 3 tank Israel dan meluncurkan rudal anti-tank ke arah tank-tank tersebut. Al-Qassam menargetkan tank-tank itu dengan menembaki tank tersebut dari balik gedung yang hancur hingga tank itu pun terbakar. Hamas kemudian menargetkan bulldozer yang melewati daerah tersebut sebelum menyerang kelompok tank lainnya. Dalam cuplikan akhir di video, terlihat seorang pasukan Hamas yang berfoto dengan tank yang terbakar itu. Diketahui bahwa jumlah tentara Israel tewas bertambah sebanyak 10 orang. Zionis mengumumkan jumlah korban tewas pasukannya telah meningkat menjadi 84 orang sejak invasi mereka ke Gaza dimulai. Sehingga total korban tewas sejak 7 Oktober menjadi 408 tentara Israel. Sayap pejuang Hamas di Gaza yakni Brigade Al-Qassam mengklaim telah membunuh sekira 10 tentara Israel yakni IDF. Sejumlah tentara Israel itu tewas dalam pertempuran head-to-head alias perang jarak dekat di timur Khan Younis di sisi selatan jalur Gaza pada Selasa 5 Desember 2023. Brigade Al-Qassam juga menyatakan bahwa para pejuang juga menyerang 3 tank Israel. Selain itu, para pejuang juga menyerang 2 kendaraan pengangkut personel dan 3 bulldozer militer dengan peluru anti lapis baja di timur dan utara Khan Younis. Dilaporkan dalam waktu 24 jam terakhir, Brigade Al-Qassam mengklaim telah menghancurkan 28 kendaraan Israel. Hal tersebut turut dibenarkan oleh Brigade Martir Is al-Din Al-Qassam. Sementara itu, Mujahidin Al-Qassam mengaku telah melenyapkan sejumlah tentara Zionis dari jarak nol. Mereka melakukan operasi heroik dalam upaya menghadapi serangan pendudukan, yakni dengan terus melancarkan serangan rudal pada hari ke-59 pertempuran Badai Al-Aqsa. Mujahidin Al-Qassam mengumumkan pejuangnya telah bentrok dengan pasukan khusus Zionis. Atas serangan itu, pasukan khusus Zionis dinyatakan tewas dan beberapa dari mereka mengalami luka-luka di daerah Al-Faluga di jalur Gaza Utara. Meski demikian, pihak Israel belum memberikan komentar apapun terkait serangan yang dilakukan sayap pejuang Hamas. Terkini dikabarkan kelompok militan Palestina yakni Hamas tak akan melakukan negosiasi dalam bentuk apapun hingga perang berakhir. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Kepala Biro Politik Hamas dan Komandan Brigade Al-Qassam, Saleh Al-Arouri. Saleh Al-Arouri menegaskan bahwa tak akan ada lagi perundingan dengan Israel. Lanjut, pihaknya menyatakan perihal sandera yang masih ditawan, Hamas akan melepaskan secara cuma-cuma, yakni hanya tawanan asing atau warga negara lain yang akan dibebaskan, termasuk sandera anak-anak dan perempuan akan dibebaskan lantaran mereka tidak masuk dalam target. Saleh Al-Arouri juga mengungkapkan Hamas hanya akan menyisakan sandera Israel yang berstatus sebagai tentara maupun mantan tentara IDF. Situasi tegang dan kisruh terjadi ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi para keluarga sandera yang telah dibebaskan Hamas saat gencatan senjata beberapa waktu lalu. Diberitakan The Guardian pada Selasa 5 Desember, pertemuan yang juga dihadiri pihak keluarga sandera Hamas yang belum dibebaskan itu disebut penuh kemarahan. Beberapa orang yang datang bahkan disebut memaki-maki dan menuntut Perdana Menteri Israel itu untuk mundur dari jabatannya. Ruven Yablonka yang
yang anaknya masih ditahan oleh kelompok perlawanan Hamas, mengatakan rapat itu diwarnai kekacauan dan teriakan. Sejumlah orang juga dilaporkan keluar dari gedung ketika Netanyahu membacakan pidatonya. Sikap itu diduga berkaitan dengan ucapan Netanyahu yang dibocorkan lembaga penyiaran publik Israel. Dalam rekaman itu, Netanyahu terdengar mengatakan saat ini tak ada kemungkinan membawa pulang semua orang. Pihak keluarga sandera dilaporkan masih berteriak hingga memaki-maki Netanyahu. Mereka menuding PM Israel itu berbohong ketika menjelaskan alasan masih ada sandera yang ditahan Hamas. Namun Perdana Menteri Israel itu kembali membantah bahwa dirinya yang menghentikan gencatan senjata. Ia disebut mengklaim bahwa kesepakatan itu batal karena pihak Hamas bukan dirinya. Sementara itu Israel sebelumnya menyatakan jumlah warga mereka yang masih disandra Hamas sebanyak 138 orang. Angka itu bertambah seorang dari laporan sebelumnya yang menyebut 137 sandra masih ada di jalur Gaza termasuk 20 wanita dan 2 anak. Gencatan senjata yang berlangsung pada 24 hingga 30 November lalu telah membebaskan sejumlah tahanan dan sandera dari kedua pihak. Hamas membebaskan puluhan sandera, sementara Israel membebaskan ratusan warga Palestina tahanan mereka sebagai bagian dari perjanjian. Namun gencatan senjata yang sempat berlangsung sepekan itu berakhir tanpa perpanjangan lagi. Hamas dan Israel saling menyalahkan atas kegagalan perpanjangan gencatan senjata. Israel menuding Hamas telah melancarkan serangan roket ke wilayahnya detik-detik gencatan senjata berakhir. Sebaliknya, Hamas juga menuding Israel telah lebih dulu melancarkan gempuran dan serangan di Gaza sebelum gencatan berakhir. Brigade Is-al-Din Al-Qassam mengumumkan para pejuangnya telah menargetkan 25 kendaraan militer Israel di berbagai daerah di kota Khan Yunis di jalur Gaza yang terkepung. Kantor berita Safa melaporkan kelompok perlawanan Palestina mengatakan para pejuangnya menargetkan 8 kendaraan militer Israel, 3 tank, 1 bulldozer militer, dan 1 pengangkut personel tentara dengan peluru Yasin 105 di bagian timur kota Khan Yunis. Mereka juga membunuh sejumlah tentara Israel di sana termasuk unit khusus yang terdiri dari 8 tentara. Para pejuang kelompok tersebut juga menargetkan 6 tentara Israel dengan senapan gol rakitan di daerah Al-Zana di timur Khan Yunis dan melukai beberapa dari mereka. Sementara di bagian utara kota, para pejuang menargetkan 3 bulldozer militer, 1 tank dan 1 kendaraan personel dengan rudal Yasin 105. Pejuang Al-Qassam juga memasang jebakan dan meledakkan 1 rumah di mana tentara bersembunyi dengan bom barel dan sejumlah bom TBG yang menyebabkan runtuhnya bangunan di timur Khan Yunis. Pejuang Al-Qassam juga meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya dengan 4 bom anti personel yang menewaskan dan melukai banyak tentara di timur kota. Sebelumnya pada Minggu 3 Desember 2023, Brigade Al-Qassam melaporkan bahwa pejuang mereka telah membunuh sebanyak 60 tentara Israel setelah alat peledak diledakkan di kamp mereka sebelah timur desa Johor Adik di selatan kota Gaza. Pejuang Al-Qassam berhasil memasang 3 perangkat anti personel dalam formasi melingkar di sekitar pusat penempatan. Ranjau darat diledakkan secara bersamaan pada pukul 4:30 waktu setempat dan pejuang Palestina segera mulai menembaki personel militer. Israel telah mengevakuasi hampir 70% pasukannya dari jalur Gaza Utara. Hal itu menurut sumber di Brigade Al-Qassam yang berbicara kepada saluran berbahasa Arab Al Jazeera. Alasan dibalik keputusan Israel untuk mengurangi intensitas operasi militernya di Gaza Utara adalah ketabahan perlawanan Palestina. Israel melancarkan perang di jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023 dan pada 27 Oktober Israel memulai operasi militer darat skala besar di wilayah utara jalur Gaza. Dalam banyak video yang mendokumentasikan serangan mujahidin, Brigade Al-Qassam menunjukkan kemampuannya untuk menyerang dengan serangan langsung terhadap ratusan kendaraan militer Israel, termasuk tank Merkava yang banyak digembar-gemborkan kehebatannya. Video lain menunjukkan tentara Israel ditembak pejuang perlawanan atau diledakkan dengan alat peledak yang telah ditanam dengan hati-hati sebagai jebakan maut. Pertempuran sengit di utara juga melibatkan selain Brigade Al-Qassam,
Al-Qassam, Brigade Al-Quds, cabang militer Gerakan Jihad Islam Palestina. Meskipun Israel tidak menghitung jumlah korban di Gaza, laporan yang dikeluarkan surat kabar Israel Haaretz pada 28 November menunjukkan lebih dari 1.000 tentara Israel terluka oleh perlawanan Palestina dan 202 orang berada dalam kondisi kritis. Pada hari Minggu saja, Brigade Al-Qassam mengungkapkan puluhan tentara Israel tewas dan terluka dalam pertempuran di utara dan selatan Gaza. Mereka termasuk lebih dari 60 tentara yang disergap di dalam satu bangunan di daerah yang dikenal sebagai Jur al-Dik sebelah timur kota Gaza. Menurut Al-Qassam, semua tentara Israel yang disergap dalam serangan itu tewas atau terluka, dan para pejuangnya menembak jatuh tentara yang berusaha melarikan diri dari daerah tersebut. Laporan serupa juga disampaikan terkait kerugian Israel di Gaza Tengah dan Selatan, khususnya di wilayah Deir al-Balah dan Khan Yunis. Hamas disebut telah menghabisi tentara Israel saat sedang bersantai di barak Johor al-Dik beberapa waktu lalu. Dalam serangan itu menyebabkan 60 tentara Israel tewas. Tak sampai di situ, seusai membunuh banyak tentara, Brigade Al-Qassam menyerang kota selatan Israel. Dikutip dari TASS, sayap militer Hamas itu mengumumkan bahwa pasukannya menembakkan roket ke kota Beersheba di Israel. Hal itu dilakukan atas respons terhadap pembunuhan massal warga sipil. Pasukan yang berada di bawah komando Muhammad Deif membombardir kota di dekat pangkalan Angkatan Udara Hatzarim. Adapun serangan itu dilancarkan menggunakan artileri roket. Sebelumnya, pasukan Al-Qassam juga menggempur pangkalan Angkatan Darat Israel di Reim, sekitar 7 km dari Gaza. Rentetan serangan itu terjadi pada Rabu 6 Desember di wilayah timur kota Macin yang diduduki Israel dengan roket anti-tank Yasin 105. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, rajau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Hamas melaporkan baru-baru ini telah membunuh pasukan pertahanan Israel atau IDF sebanyak 60 orang. Rupanya dalam melancarkan serangan itu, militer Palestina tersebut diklaim memiliki taktik yang mampu meneror pasukan IDF. Disebutkan bahwa Hamas telah merekam isi barak pasukan Zionis dari terowongan di Gaza. Dikutip dari Al Jazeera, hal itu diungkapkan oleh lembaga think tank asal Washington DC Institute for the Study of War atau ISW. ISW mengatakan bahwa dalam rekaman isi barak itu mendapati bahwa tentara Zionis sedang bersantai di dekat Johor al-Dik. Hamas kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk menyiapkan serangan balasan. Militan Palestina itu langsung meledakkan bom saat ada di sekitar 60 pasukan Israel di barak tersebut. Analisis ISW itu menyebutkan bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Strategi ini disebut dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Dalam analisis ISW, Hamas disebut semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, ranjau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Ratusan tentara Israel dilaporkan mengalami luka serius di bagian matanya. Bahkan beberapa dari mereka menjadi buta saat perang di jalur Gaza, Palestina. Demikian dilaporkan oleh media penyiaran Israel KAN pada Kamis 7 Desember 2023. Dilaporkan sekitar 100 tentara Israel menjadi buta sebagian dan atau seluruhnya karena ledakan saat pertempuran di Gaza Utara. Kebanyakan mereka yang buta karena ledakan. Sebelumnya dilaporkan militer Israel di Gaza digerogoti penyakit mematikan. Tidak sedikit tentara yang mengalami diare, penyakit menular lainnya hingga keracunan makanan. Sejak perang pecah pada 7 Oktober, banyak restoran dan
individu menyumbang makanan kepada pasukan Israel yang kemungkinan terkontaminasi selama persiapan, transportasi, atau penyimpanan. Tal Bros, Direktur Unit Penyakit Menular di Rumah Sakit Umum As-Suta di Asdod menjelaskan, diare telah menyebar di kalangan tentara di selatan di berbagai wilayah konsentrasi, kemudian menyebar di antara tentara yang berperang di jalur Gaza. Dr. Bros menambahkan penyakit disenteri ini sangat berbahaya bahkan beresiko kematian. Namun tentara Israel tidak hanya menghadapi masalah pencernaan, para tentara Israel juga mengalami depresi hingga gangguan jiwa akibat pertempurannya di jalur Gaza. Setidaknya 2.000 tentara telah menerima dukungan psikiater sejak awal operasi pada 7 Oktober. Pasukan Israel terlibat perang sengit dengan Hamas di wilayah Khan Younis pada Kamis 7 Desember. Dalam kesempatan itu, militan Palestina tersebut mengerahkan pasukan sniper. Akibat serangan tersebut menewaskan 6 tentara Israel termasuk seorang jenderal. Kabar ini disampaikan oleh Brigade Al-Qassam melalui unggahan di Telegram resminya pada Kamis 7 Desember. Sayap militer Hamas itu mengatakan telah terlibat dalam bentrok sengit dengan Israel. Tak hanya di satu lini, namun di semua lini penyerangan ke jalur Gaza sejak Rabu pagi. Hamas telah menghancurkan sebanyak 23 tank Israel di pertempuran Khan Younis dan Beit Lahia. Penembak jitu Al-Qassam juga membunuh 6 tentara dan meledakkan sebuah rumah yang dibarikade. Satu di antaranya termasuk jenderal Israel bernama Kauri Baril, yang merupakan kepala divisi intelijen distrik utara. Selain itu, Al-Qassam juga mengarahkan serangan rudal secara intensif ke berbagai sasaran dan dengan jangkauan berbeda ke posisi-posisi tentara Israel. Strategi Brigade Al-Quds mampu melemahkan satu persatu kendaraan militer dan personel rezim Zionis. Ledakan hebat terjadi di mana-mana saat perlawanan melakukan gerilya. Dikutip dari Pars Today, Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan rezim Zionis di selatan jalur Gaza. Dalam pertempuran itu, beberapa kali ledakan hebat dan beruntun terdengar dari sejumlah wilayah selatan Gaza. Juru bicara Brigade Al-Quds Abu Hamzah lantas mengumumkan pencapaian para pejuangnya. Disebutkan mereka meledakkan sejumlah kendaraan tempur IDF di timur Khan Younis, Al-Harara, dan kota Gaza. Abu Hamzah menegaskan mereka melakukan operasi jebakan untuk melemahkan lawan. Operasi jebakan itu berhasil melumpuhkan sejumlah tentara rezim Zionis. Sayap militer Jihad Islam Palestina sebelumnya juga mengabarkan berhasil meledakkan 3 tank, 1 kendaraan pengangkut personel, dan sebuah bulldozer pasukan Israel di Gaza. Serangan-serangan tersebut dilakukan oleh Brigade Al-Quds dengan menggunakan rudal-rudal panggul Manpads. Hizbullah kembali menargetkan posisi Israel dengan rentetan serangan roket. Tak main-main, Hizbullah meluncurkan 16 roket dari Lebanon Selatan menuju ke Galilea Atas. Dikutip dari YPA, serangan itu terjadi pada Rabu 16 Desember 2023. Belasan roket Hizbullah menghantam Galilea bagian atas, lebih tepatnya di dekat pemukiman Mitat. Akibat serangan tersebut, seluruh wilayah di Galilea pun terdengar sirine peringatan yang meraung-raung. Bahkan peringatan itu santer terdengar di beberapa pemukiman, di antaranya pemukiman Mitat, Malkiyah, dan Stola yang paling dekat dengan perbatasan Lebanon. Dalam pernyataan singkatnya, Hizbullah mengatakan pejuangnya menargetkan lokasi radar milik tentara Zionis. Adapun serangan itu menggunakan senjata yang sesuai, militan Lebanon ini menegaskan bahwa serangan Hizbullah menimbulkan korban secara langsung. Memasuki bulan ketiga, perang antara Israel dan Hamas masih terus memanas. Brigade Al-Qassam tak hentinya menyerang posisi musuh, mulai dari kendaraan militer, personel, hingga pangkalan militer Israel. Pada Rabu 6 Desember 2023, sayap militer Hamas itu mengumumkan hancurnya 15 unit peralatan tempur lapis baja pasukan rezim Zionis. Belasan peralatan tempur itu dimusnahkan para pejuang di beberapa wilayah Gaza. Selanjutnya, mereka juga menghancurkan 12 kendaraan lapis baja dan kendaraan pengangkut personel militer Israel di Beit Lahia, utara Gaza.
Sebuah kendaraan pengangkut personel dan sebuah tank Merkava juga berhasil dihancurkan oleh para pejuang Brigade Al-Qassam di utara kota Khan Yunis. Serangan diluncurkan dengan roket Yasin 105. Selanjutnya, satu unit tank pasukan rezim Zionis lain berhasil diledakkan di timur kota Khan Yunis. Mereka turut menghujani pangkalan militer Israel Raim di timur Gaza. Pangkalan Raim merupakan markas divisi Gaza dan markas utama militer Israel untuk mengendalikan perang di Gaza. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengabarkan sebuah rumah di timur kota Khan Yunis yang dijadikan lokasi pertahanan pasukan Israel digempur dengan mortir dan peluru. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali mengumumkan kematian pasukannya. Setidaknya 2 tentara Israel tewas lagi di Gaza. Pertamanya, jumlah korban yang terbunuh membuat daftar jumlah tentara tewas sejak operasi darat mencapai 86 orang. The Times of Israel mengungkap 2 perwira yang menjadi korban baru tersebut. Mereka adalah Sersan Staf Amit Bonzel, 22 tahun, dan Staf Sersan Alemnu Emmanuel Feleke, 22 tahun. Bonzel merupakan unit pengintai Brigade Pasuk yang terjun payung dari Soham. Selain Bonzel yang tewas dalam pertempuran itu, 3 anggota jaringan unit pengintai terluka parah. Sementara itu, Feleke berasal dari unit Duvdevan Brigade Komando dari Kiryat Gan. Feleke terluka pada 5 Desember dalam pertempuran di Gaza Selatan dan meninggal karena luka-lukanya kemarin. Selain 2 tentara yang tewas, prajurit lain dari Batalion 7008 Brigade 551 terluka parah dalam pertempuran terpisah kemarin di Gaza. Atas hal itu menyebabkan jumlah korban dari tentara IDF yang tewas hampir mencapai 100 orang sejak invasi darat. Sementara jika dihitung sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober lalu, jumlah tentara Israel tewas mencapai 410 orang. Pasukan Hamas merilis sebuah video detik-detik saat membakar tank-tank Israel di lingkungan Sujaya di jalur Gaza. Hamas membakar satu persatu tank Israel dengan tembakan. Mereka juga sempat berfoto dengan tank yang sedang terbakar. Dalam rekaman yang dirilis Brigade Al-Qassam pada Kamis 7 Desember, terlihat sayap militer Hamas menyerang di bangunan yang hancur. Setelahnya mereka meregati tank Israel dan membawa RPG anti-tank Yasin 105. Mereka melihat 3 tank Israel dan meluncurkan rudal anti-tank ke arah tank-tank tersebut. Al-Qassam menargetkan tank-tank itu dengan menembaki tank tersebut dari balik gedung yang hancur hingga tank itu pun terbakar. Hamas kemudian menargetkan bulldozer yang melewati daerah tersebut sebelum menyerang kelompok tank lainnya. Dalam cuplikan akhir di video, terlihat seorang pasukan Hamas yang berfoto dengan tank yang terbakar itu. Diketahui bahwa jumlah tentara Israel tewas bertambah sebanyak 10 orang. Zionis mengumumkan jumlah korban tewas pasukannya telah meningkat menjadi 84 orang sejak invasi mereka ke Gaza dimulai. Sehingga total korban tewas sejak 7 Oktober menjadi 408 tentara Israel.
Saya pejuang Hamas di Gaza yakni Brigade Al-Qassam mengklaim telah membunuh sekira 10 tentara Israel yakni IDF. Sejumlah tentara Israel itu tewas dalam pertempuran head-to-head alias perang jarak dekat di timur Khan Younis di sisi selatan jalur Gaza pada Selasa 5 Desember 2023. Brigade Al-Qassam juga menyatakan bahwa para pejuang juga menyerang 3 tank Israel. Selain itu, para pejuang juga menyerang 2 kendaraan personel dan 3 anti di timur Khan Younis. Dilaporkan dalam waktu 24 jam terakhir, Brigade Al-Qassam mengklaim telah menghancurkan 28 kendaraan Israel. Hal tersebut turut dibenarkan oleh Brigade Martir Is al-Din Al-Qassam. Sementara itu, Mujahidin Al-Qassam mengaku telah melenyapkan sejumlah tentara Zionis dari mereka melakukan operasi heroik dalam upaya menghadapi serangan pendudukan, yakni dengan terus melancarkan serangan rudal pada hari ke-59 pertempuran Badai Al-Aqsa. Mujahidin Al-Qassam mengumumkan pejuangnya telah bentrok dengan pasukan khusus Zionis. Atas serangan itu, pasukan khusus Zionis dinyatakan tewas dan beberapa dari mereka mengalami luka-luka di daerah Al-Faluga di jalur Gaza Utara. Meski demikian, pihak Israel belum memberikan komentar apapun terkait serangan sayap pejuang Hamas. Terkini dikabarkan kelompok militan Palestina yakni Hamas tak akan melakukan negosiasi dalam bentuk apapun hingga perang berakhir. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Kepala Biro Politik Hamas dan Komandan Brigade Al-Qassam, Saleh Al-Arouri. Saleh Al-Arouri menegaskan bahwa tak akan ada lagi perundingan dengan Israel. Lanjut, pihaknya menyatakan perihal sandera yang masih ditawan, Hamas akan melepaskan secara cuma-cuma, yakni hanya tawanan asing atau warga negara lain yang akan dibebaskan, termasuk sandera anak-anak dan perempuan akan dibebaskan lantaran mereka tidak masuk dalam target. Saleh Al-Arouri juga mengungkapkan Hamas hanya akan menyisakan sandera Israel yang berstatus sebagai tentara maupun mantan tentara IDF. Situasi tegang dan kisruh terjadi ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi para keluarga sandera yang telah dibebaskan Hamas saat gencatan senjata beberapa waktu lalu. Diberitakan The Guardian pada Selasa 5 Desember, pertemuan yang juga dihadiri pihak keluarga sandera Hamas yang belum dibebaskan itu disebut penuh kemarahan. Beberapa orang yang datang bahkan disebut memaki-maki dan menuntut Perdana Menteri Israel itu untuk mundur dari jabatannya. Ruven Yablonka yang anaknya masih ditahan oleh kelompok perlawanan Hamas mengatakan rapat itu diwarnai kekacauan dan teriakan. Sejumlah orang juga dilaporkan keluar dari gedung ketika Netanyahu membacakan pidatonya. Sikap itu diduga berkaitan dengan ucapan Netanyahu yang dibocorkan lembaga penyiaran publik Israel. Dalam rekaman itu, Netanyahu terdengar mengatakan saat ini tak ada kemungkinan membawa pulang semua orang. Pihak keluarga sandera dilaporkan masih berteriak hingga memaki-maki Netanyahu. Mereka menuding PM Israel itu berbohong ketika menjelaskan alasan masih ada sandera yang ditahan Hamas. Namun Perdana Menteri Israel itu kembali membantah bahwa dirinya yang menghentikan gencatan senjata. Ia disebut mengklaim bahwa kesepakatan itu batal karena pihak Hamas bukan dirinya. Sementara itu Israel sebelumnya menyatakan jumlah warga mereka yang masih disandra Hamas sebanyak 138 orang. Angka itu bertambah seorang dari laporan sebelumnya yang menyebut 137 sandra masih ada di jalur Gaza termasuk 20 wanita dan 2 anak. Gencatan senjata yang berlangsung pada 24 hingga 30 November lalu telah membebaskan sejumlah tahanan dan sandera dari kedua pihak. Hamas membebaskan puluhan sandera, sementara Israel membebaskan ratusan warga Palestina tahanan mereka sebagai bagian dari perjanjian. Namun gencatan senjata yang sempat berlangsung sepekan itu berakhir tanpa perpanjangan lagi. Hamas dan Israel saling menyalahkan atas kegagalan perpanjangan gencatan senjata. Israel menuding Hamas telah melancarkan serangan roket ke wilayahnya detik-detik gencatan senjata berakhir. Sebaliknya, Hamas juga menuding Israel telah lebih dulu melancarkan gempuran dan serangan di Gaza sebelum gencatan berakhir.
Brigade Is-Aldin Al-Qassam mengumumkan para pejuangnya telah menargetkan 25 kendaraan militer Israel di berbagai daerah di kota Han Yunis di jalur Gaza yang terkepung. Kantor berita Safa melaporkan kelompok perlawanan Palestina mengatakan para pejuangnya menargetkan 8 kendaraan militer Israel, 3 tank, 1 bulldozer militer, dan 1 pengangkut personel tentara dengan peluru Yasin 105 di bagian timur kota Han Yunis. Mereka juga membunuh sejumlah tentara Israel di sana, termasuk unit khusus yang terdiri dari 8 tentara. Para pejuang kelompok tersebut juga menargetkan 6 tentara Israel dengan senapan gol rakitan di daerah Al-Zana di timur Han Yunis dan melukai beberapa dari mereka. Sementara di bagian utara kota, para pejuang menargetkan 3 bulldozer militer, 1 tank dan 1 kendaraan personel dengan rudal Yasin 105. Pejuang Al-Qassam juga memasang jebakan dan meledakkan satu rumah di mana tentara bersembunyi dengan bom barel dan sejumlah bom TBG yang menyebabkan runtuhnya bangunan di timur Han Yunis. Pejuang Al-Qassam juga meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya dengan 4 bom anti personel yang menewaskan dan melukai banyak tentara di timur kota. Sebelumnya pada Minggu 3 Desember 2023, Brigade Al-Qassam melaporkan bahwa pejuang mereka telah membunuh sebanyak 60 tentara Israel setelah alat peledak diledakkan di kamp mereka sebelah timur desa Juhor Adik di selatan kota Gaza. Pejuang Al-Qassam berhasil memasang 3 perangkat anti personel dalam formasi melingkar di sekitar pusat penempatan. Ranjau darat diledakkan secara bersamaan pada pukul 4:30 waktu setempat dan pejuang Palestina segera mulai menembaki personel militer. Israel telah mengevakuasi hampir 70% pasukannya dari jalur Gaza Utara. Hal itu menurut sumber di Brigade Al-Qassam yang berbicara kepada saluran berbahasa Arab Al Jazeera. Alasan dibalik keputusan Israel untuk mengurangi intensitas operasi militernya di Gaza Utara adalah ketabahan perlawanan Palestina. Israel melancarkan perang di jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023 dan pada 27 Oktober Israel memulai operasi militer darat skala besar di wilayah utara jalur Gaza. Dalam banyak video yang mendokumentasikan serangan mujahidin, Brigade Al-Qassam menunjukkan kemampuannya untuk menyerang dengan serangan langsung terhadap ratusan kendaraan militer Israel, termasuk tank Merkava yang banyak digembar-gemborkan kehebatannya. Video lain menunjukkan tentara Israel ditembak pejuang perlawanan atau diledakkan dengan alat peledak yang telah ditanam dengan hati-hati sebagai jebakan maut. Pertempuran sengit di utara juga melibatkan selain Brigade Al-Qassam, Brigade Al-Quds, cabang militer Gerakan Jihad Islam Palestina. Meskipun Israel tidak menghitung jumlah korban di Gaza, laporan yang dikeluarkan surat kabar Israel Haaretz pada 28 November menunjukkan lebih dari 1.000 tentara Israel terluka oleh perlawanan Palestina dan 202 orang berada dalam kondisi kritis. Pada hari Minggu saja, Brigade Al-Qassam mengungkapkan puluhan tentara Israel tewas dan terluka dalam pertempuran di utara dan selatan Gaza. Mereka termasuk lebih dari 60 tentara yang disergap di dalam satu bangunan di daerah yang dikenal sebagai Jur al-Dik sebelah timur kota Gaza. Menurut Al-Qassam, semua tentara Israel yang disergap dalam serangan itu tewas atau terluka, dan para pejuangnya menembak jatuh tentara yang berusaha melarikan diri dari daerah tersebut. Laporan serupa juga disampaikan terkait kerugian Israel di Gaza Tengah dan Selatan, khususnya di wilayah Deir al-Balah dan Han Yunis. Hamas disebut telah menghabisi tentara Israel saat sedang bersantai di barak Juhor al-Dik beberapa waktu lalu. Dalam serangan itu menyebabkan 60 tentara Israel tewas. Tak sampai di situ, seusai membunuh banyak tentara, Brigade Al-Qassam menyerang kota selatan Israel. Dikutip dari TASS, sayap militer Hamas itu mengumumkan bahwa pasukannya menembakkan roket ke kota Beersheva di Israel. Hal itu dilakukan atas respons terhadap pembunuhan massal warga sipil. Pasukan yang berada di bawah komando Muhammad Deif membombardir kota di dekat pangkalan Angkatan Udara Hatzerim. Adapun serangan itu dilancarkan menggunakan artileri roket. Sebelumnya, pasukan Al-Qassam juga menggempur pangkalan Angkatan Darat Israel di Reim, sekitar 7 km dari Gaza. Rentetan serangan itu terjadi pada Rabu 6 Desember di wilayah timur kota Macin yang diduduki Israel dengan roket anti-tank Yasin 105. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Juhor
Johor Aldik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, rajau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Hamas melaporkan baru-baru ini telah membunuh pasukan pertahanan Israel atau IDF sebanyak 60 orang. Rupanya dalam melancarkan serangan itu, militan Palestina tersebut diklaim memiliki taktik yang mampu meneror pasukan IDF. Disebutkan bahwa Hamas telah merekam isi barak pasukan Zionis dari terowongan di Gaza. Dikutip dari Al Jazeera, hal itu diungkapkan oleh lembaga think tank asal Washington DC Institute for the Study of War atau ISW. ISW mengatakan bahwa dalam rekaman isi barak itu mendapati bahwa tentara Zionis sedang bersantai di dekat Johor Aldik. Hamas kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk menyiapkan serangan balasan. Militan Palestina itu langsung meledakkan bom saat ada di sekitar 60 pasukan Israel di barak tersebut. Analisis ISW itu menyebutkan bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Strategi ini disebut dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Dalam analisis ISW, Hamas disebut semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor Aldik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, ranjau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Ratusan tentara Israel dilaporkan mengalami luka serius di bagian matanya. Bahkan beberapa dari mereka menjadi buta saat perang di jalur Gaza, Palestina. Demikian dilaporkan oleh media penyiaran Israel KAN pada Kamis 7 Desember 2023. Dilaporkan sekitar 100 tentara Israel menjadi buta sebagian dan atau seluruhnya karena ledakan saat pertempuran di Gaza Utara. Kebanyakan mereka yang buta karena ledakan. Sebelumnya dilaporkan militer Israel di Gaza digerogoti penyakit mematikan. Tidak sedikit tentara yang mengalami diare, penyakit menular lainnya hingga keracunan makanan. Sejak perang pecah pada 7 Oktober, banyak restoran dan individu menyumbang makanan kepada pasukan Israel yang kemungkinan terkontaminasi selama persiapan, transportasi, atau penyimpanan. Tal Bros, Direktur Unit Penyakit Menular di Rumah Sakit Umum As-Suta di Asdod menjelaskan, diare telah menyebar di kalangan tentara di selatan di berbagai wilayah konsentrasi, kemudian menyebar di antara tentara yang berperang di jalur Gaza. Dr. Bros menambahkan penyakit disentri ini sangat berbahaya bahkan beresiko kematian. Namun tentara Israel tidak hanya menghadapi masalah pencernaan, para tentara Israel juga mengalami depresi hingga gangguan jiwa akibat pertempurannya di jalur Gaza. Setidaknya 2.000 tentara telah menerima dukungan psikiater sejak awal operasi pada 7 Oktober. Pasukan Israel terlibat perang sengit dengan Hamas di wilayah Khan Younis pada Kamis 7 Desember. Dalam kesempatan itu, militan Palestina tersebut mengerahkan pasukan sniper. Akibat serangan tersebut menewaskan 6 tentara Israel termasuk seorang jenderal. Kabar ini disampaikan oleh Brigade Al-Qassam melalui unggahan di Telegram resminya pada Kamis 7 Desember. Sayap militer Hamas itu mengatakan telah terlibat dalam bentrok sengit dengan Israel. Tak hanya di satu lini, namun di semua lini penyerangan ke jalur Gaza sejak Rabu pagi. Hamas telah menghancurkan sebanyak 23 tank Israel di pertempuran Khan Younis dan Beit Lahia. Penembak jitu Al-Qassam juga membunuh 6 tentara dan meledakkan sebuah rumah yang dibarikade. Satu di antaranya termasuk jenderal Israel bernama Kauri Baril, yang merupakan kepala divisi intelijen distrik Utara. Selain itu, Al-Qassam juga mengarahkan serangan rudal secara intensif ke berbagai sasaran dan dengan jangkauan berbeda ke posisi-posisi tentara Israel.
Strategi Brigade Al-Quds mampu melemahkan satu persatu kendaraan militer dan personel rezim Zionis. Ledakan hebat terjadi di mana-mana saat perlawanan melakukan gerilya. Dikutip dari Pars Today, Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan rezim Zionis di selatan jalur Gaza. Dalam pertempuran itu, beberapa kali ledakan hebat dan beruntun terdengar dari sejumlah wilayah selatan Gaza. Juru bicara Brigade Al-Quds Abu Hamzah lantas mengumumkan pencapaian para pejuangnya. Disebutkan mereka meledakkan sejumlah kendaraan tempur IDF di timur Khan Yunis, Al-Harara, dan kota Gaza. Abu Hamzah menegaskan mereka melakukan operasi jebakan untuk melemahkan lawan. Operasi jebakan itu berhasil melumpuhkan sejumlah tentara rezim Zionis. Sayap militer Jihad Islam Palestina sebelumnya juga mengabarkan berhasil meledakkan 3 tank, 1 kendaraan pengangkut personel, dan sebuah bulldozer pasukan Israel di Gaza. Serangan-serangan tersebut dilakukan oleh Brigade Al-Quds dengan menggunakan rudal-rudal panggul Manpads. Hizbullah kembali menargetkan posisi Israel dengan rentetan serangan roket. Tak main-main, Hizbullah meluncurkan 16 roket dari Lebanon Selatan menuju ke Galilea Atas. Dikutip dari YPA, serangan itu terjadi pada Rabu 16 Desember 2023. Belasan roket Hizbullah menghantam Galilea bagian atas, lebih tepatnya di dekat pemukiman Mitat. Akibat serangan tersebut, seluruh wilayah di Galilea pun terdengar sirine peringatan yang meraung-raung. Bahkan peringatan itu santer terdengar di beberapa pemukiman, di antaranya pemukiman Mitat, Malkiyah, dan Stola yang paling dekat dengan perbatasan Lebanon. Dalam pernyataan singkatnya, Hizbullah mengatakan pejuangnya menargetkan lokasi radar milik tentara Zionis. Adapun serangan itu menggunakan senjata yang sesuai. Militan Lebanon ini menegaskan bahwa serangan Hizbullah menimbulkan korban secara langsung. Memasuki bulan ketiga, perang antara Israel dan Hamas masih terus memanas. Brigade Al-Qassam tak hentinya menyerang posisi musuh, mulai dari kendaraan militer, personel, hingga pangkalan militer Israel. Pada Rabu 6 Desember 2023, sayap militer Hamas itu mengumumkan hancurnya 15 unit peralatan tempur lapis baja pasukan rezim Zionis. Belasan peralatan tempur itu dimusnahkan para pejuang di beberapa wilayah Gaza. Selanjutnya mereka juga menghancurkan 12 kendaraan lapis baja dan kendaraan pengangkut personel militer Israel di Beit Lahia, utara Gaza. Sebuah kendaraan pengangkut personel dan sebuah tank Merkava juga berhasil dihancurkan oleh para pejuang Brigade Al-Qassam di utara kota Khan Yunis. Serangan diluncurkan dengan roket Yasin 105. Selanjutnya, 1 unit tank pasukan rezim Zionis lain berhasil diledakkan di timur kota Khan Yunis. Mereka turut menghujani pangkalan militer Israel Raim di timur Gaza. Pangkalan Raim merupakan markas divisi Gaza dan markas utama militer Israel untuk mengendalikan perang di Gaza. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengabarkan sebuah rumah di timur kota Khan Yunis yang dijadikan lokasi pertahanan pasukan Israel digempur dengan mortir dan peluru. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali mengumumkan kematian pasukannya. Setidaknya 2 tentara Israel tewas lagi di Gaza. Pertamanya, jumlah korban yang terbunuh membuat daftar jumlah tentara tewas sejak operasi darat mencapai 86 orang. The Times of Israel mengungkap 2 perwira yang menjadi korban baru tersebut. Mereka adalah Sersan Staf Amit Bonzel, 22 tahun, dan Staf Sersan Alemnu Emmanuel Veleke, 22 tahun. Bonzel merupakan unit pengintai Brigade Pasukan Terjun Payung dari Soham. Selain Bonzel yang tewas dalam pertempuran itu, 3 anggota jaringan unit pengintai terluka parah. Sementara itu, Veleke berasal dari unit Duvdevan Brigade Komando dari Kiryat Gan. Veleke terluka pada 5 Desember dalam pertempuran di Gaza Selatan dan meninggal karena luka-lukanya kemarin. Selain 2 tentara yang tewas, prajurit lain dari Batalion 7008 Brigade 551 terluka parah dalam pertempuran terpisah kemarin di Gaza. Atas hal itu menyebabkan jumlah korban dari tentara IDF yang tewas hampir mencapai 100 orang sejak invasi darat. Sementara jika dihitung sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober lalu, jumlah tentara Israel tewas mencapai 410 orang. Pasukan Hamas merilis sebuah video detik-detik saat membakar tank-tank Israel di lingkungan Sujaya di jalur Gaza. Hamas membakar satu persatu tank Israel dengan tembakan. Mereka juga sempat berfoto dengan tank yang sedang terbakar. Dalam rekaman yang dirilis Brigade Al-Qassam pada Kamis 7 Desember, terlihat sayap militer Hamas menyerang di bangunan yang hancur. Setelahnya mereka meregati tank Israel dan membawa RPG anti-tank Yasin 105. Mereka melihat 3 tank Israel dan meluncurkan rudal anti-tank ke arah tank-tank tersebut. Al-Qassam menargetkan tank-tank itu dengan menembaki tank tersebut dari balik gedung yang hancur hingga tank itu pun terbakar. Hamas kemudian menargetkan bulldozer yang melewati daerah tersebut sebelum menyerang kelompok tank lainnya. Dalam cuplikan akhir di video, terlihat seorang pasukan Hamas yang berfoto dengan tank yang terbakar itu. Diketahui bahwa jumlah tentara Israel tewas bertambah sebanyak 10 orang. Zionis mengumumkan jumlah korban tewas pasukannya telah meningkat menjadi 84 orang sejak invasi mereka ke Gaza dimulai. Sehingga total korban tewas sejak 7 Oktober menjadi 408 tentara Israel. Sayap pejuang Hamas di Gaza yakni Brigade Al-Qassam mengklaim telah membunuh sekira 10 tentara Israel yakni IDF. Sejumlah tentara Israel itu tewas dalam pertempuran head-to-head alias perang jarak dekat di timur Khan Younis di sisi selatan jalur Gaza pada Selasa 5 Desember 2023. Brigade Al-Qassam juga menyatakan bahwa para pejuang juga menyerang 3 tank Israel. Selain itu, para pejuang juga menyerang 2 kendaraan pengangkut personel dan 3 bulldozer militer dengan peluru anti lapis baja di timur dan utara Khan Younis. Dilaporkan dalam waktu 24 jam terakhir, Brigade Al-Qassam mengklaim telah menghancurkan 28 kendaraan Israel. Hal tersebut turut dibenarkan oleh Brigade Martir Is-al-Din Al-Qassam. Sementara itu, Mujahidin Al-Qassam mengaku telah melenyapkan sejumlah tentara Zionis dari jarak nol. Mereka melakukan operasi heroik dalam upaya menghadapi serangan pendudukan, yakni dengan terus melancarkan serangan rudal pada hari ke-59 pertempuran Badai Al-Aqsa. Mujahidin Al-Qassam mengumumkan pejuangnya telah bentrok dengan pasukan khusus Zionis. Atas serangan itu, pasukan khusus Zionis dinyatakan tewas dan beberapa dari mereka mengalami luka-luka di daerah Al-Faluga di jalur Gaza Utara. Meski demikian, pihak Israel belum memberikan komentar apapun terkait serangan yang dilakukan sayap pejuang Hamas. Terkini dikabarkan kelompok militan Palestina yakni Hamas tak akan melakukan negosiasi dalam bentuk apapun hingga perang berakhir. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Kepala Biro Politik Hamas dan Komandan Brigade Al-Qassam, Saleh Al-Arouri. Saleh Al-Arouri menegaskan bahwa tak akan ada lagi perundingan dengan Israel.
Lanjut, pihaknya menyatakan perihal sandera yang masih ditawan, Hamas akan melepaskan secara cuma-cuma, yakni hanya tawanan asing atau warga negara lain yang akan dibebaskan, termasuk sandera anak-anak dan perempuan akan dibebaskan lantaran mereka tidak masuk dalam target. Saleh Al-Arori juga mengungkapkan Hamas hanya akan menyisakan sandera Israel yang berstatus sebagai tentara maupun mantan tentara IDF. Situasi tegang dan kisruh terjadi ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi para keluarga sandera yang telah dibebaskan Hamas saat gencatan senjata beberapa waktu lalu. Diberitakan The Guardian pada Selasa 5 Desember, pertemuan yang juga dihadiri pihak keluarga sandera Hamas yang belum dibebaskan itu disebut penuh kemarahan. Beberapa orang yang datang bahkan disebut memaki-maki dan menuntut Perdana Menteri Israel itu untuk mundur dari jabatannya. Ruven Yablonka yang anaknya masih ditahan oleh kelompok perlawanan Hamas mengatakan rapat itu diwarnai kekacauan dan teriakan. Sejumlah orang juga dilaporkan keluar dari gedung ketika Netanyahu membacakan pidatonya. Sikap itu diduga berkaitan dengan ucapan Netanyahu yang dibocorkan lembaga penyiaran publik Israel. Dalam rekaman itu, Netanyahu terdengar mengatakan saat ini tak ada kemungkinan membawa pulang semua orang. Pihak keluarga sandera dilaporkan masih berteriak hingga memaki-maki Netanyahu. Mereka menuding PM Israel itu berbohong ketika menjelaskan alasan masih ada sandera yang ditahan Hamas. Namun Perdana Menteri Israel itu kembali membantah bahwa dirinya yang menghentikan gencatan senjata. Ia disebut mengklaim bahwa kesepakatan itu batal karena pihak Hamas bukan dirinya. Sementara itu Israel sebelumnya menyatakan jumlah warga mereka yang masih disandra Hamas sebanyak 138 orang. Angka itu bertambah seorang dari laporan sebelumnya yang menyebut 137 sandra masih ada di jalur Gaza termasuk 20 wanita dan 2 anak. Gencatan senjata yang berlangsung pada 24 hingga 30 November lalu telah membebaskan sejumlah tahanan dan sandera dari kedua pihak. Hamas membebaskan puluhan sandera, sementara Israel membebaskan ratusan warga Palestina tahanan mereka sebagai bagian dari perjanjian. Namun gencatan senjata yang sempat berlangsung sepekan itu berakhir tanpa perpanjangan lagi. Hamas dan Israel saling menyalahkan atas kegagalan perpanjangan gencatan senjata. Israel menuding Hamas telah melancarkan serangan roket ke wilayahnya detik-detik gencatan senjata berakhir. Sebaliknya, Hamas juga menuding Israel telah lebih dulu melancarkan gempuran dan serangan di Gaza sebelum gencatan berakhir. Brigade Is-Aldin Al-Qassam mengumumkan para pejuangnya telah menargetkan 25 kendaraan militer Israel di berbagai daerah di kota Khan Yunis di jalur Gaza yang terkepung. Kantor berita Safa melaporkan kelompok perlawanan Palestina mengatakan para pejuangnya menargetkan 8 kendaraan militer Israel, 3 tank, 1 bulldozer militer, dan 1 pengangkut personel tentara dengan peluru Yasin 105 di bagian timur kota Khan Yunis. Mereka juga membunuh sejumlah tentara Israel di sana termasuk unit khusus yang terdiri dari 8 tentara. Para pejuang kelompok tersebut juga menargetkan 6 tentara Israel dengan senapan gol rakitan di daerah Al-Zana di timur Khan Yunis dan melukai beberapa dari mereka. Sementara di bagian utara kota, para pejuang menargetkan 3 bulldozer militer, 1 tank dan 1 kendaraan personel dengan rudal Yasin 105. Pejuang Al-Qassam juga memasang jebakan dan meledakkan 1 rumah di mana tentara bersembunyi dengan bom barel dan sejumlah bom TBG yang menyebabkan runtuhnya bangunan di timur Khan Yunis. Pejuang Al-Qassam juga meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya dengan 4 bom anti personel yang menewaskan dan melukai banyak tentara di timur kota. Sebelumnya pada Minggu 3 Desember 2023, Brigade Al-Qassam melaporkan bahwa pejuang mereka telah membunuh sebanyak 60 tentara Israel setelah alat peledak diledakkan di kamp mereka sebelah timur desa Johor Adik di selatan kota Gaza. Pejuang Al-Qassam berhasil memasang 3 perangkat anti personel dalam formasi melingkar di sekitar pusat penempatan. Ranjau darat diledakkan secara bersamaan pada pukul 4:30 waktu setempat dan pejuang Palestina segera mulai menembaki personel militer. Israel telah mengevakuasi hampir 70% pasukannya dari jalur Gaza Utara. Hal itu menurut sumber di Brigade Al-Qassam yang berbicara kepada saluran berbahasa Arab
Al Jazeera. Alasan dibalik keputusan Israel untuk mengurangi intensitas operasi militernya di Gaza Utara adalah ketabahan perlawanan Palestina. Israel melancarkan perang di jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023 dan pada 27 Oktober Israel memulai operasi militer darat skala besar di wilayah utara jalur Gaza. Dalam banyak video yang mendokumentasikan serangan Mujahidin, Brigade Al-Qassam menunjukkan kemampuannya untuk menyerang dengan serangan langsung terhadap ratusan kendaraan militer Israel, termasuk tank Merkava yang banyak digembar-gemborkan kehebatannya. Video lain menunjukkan tentara Israel ditembak pejuang perlawanan atau diledakkan dengan alat peledak yang telah ditanam dengan hati-hati sebagai jebakan maut. Pertempuran sengit di utara juga melibatkan selain Brigade Al-Qassam, Brigade Al-Quds, cabang militer Gerakan Jihad Islam Palestina. Meskipun Israel tidak menghitung jumlah korban di Gaza, laporan yang dikeluarkan surat kabar Israel Haaretz pada 28 November menunjukkan lebih dari 1.000 tentara Israel terluka oleh perlawanan Palestina dan 202 orang berada dalam kondisi kritis. Pada hari Minggu saja, Brigade Al-Qassam mengungkapkan puluhan tentara Israel tewas dan terluka dalam pertempuran di utara dan selatan Gaza. Mereka termasuk lebih dari 60 tentara yang disergap di dalam satu bangunan di daerah yang dikenal sebagai Jur al-Dik sebelah timur kota Gaza. Menurut Al-Qassam, semua tentara Israel yang disergap dalam serangan itu tewas atau terluka, dan para pejuangnya menembak jatuh tentara yang berusaha melarikan diri dari daerah tersebut. Laporan serupa juga disampaikan terkait kerugian Israel di Gaza Tengah dan Selatan, khususnya di wilayah Deir al-Balah dan Khan Yunis. Hamas disebut telah menghabisi tentara Israel saat sedang bersantai di barak Johor al-Dik beberapa waktu lalu. Dalam serangan itu menyebabkan 60 tentara Israel tewas. Tak sampai di situ, seusai membunuh banyak tentara, Brigade Al-Qassam menyerang kota selatan Israel. Dikutip dari TASS, sayap militer Hamas itu mengumumkan bahwa pasukannya menembakkan roket ke kota Beersheba di Israel. Hal itu dilakukan atas respons terhadap pembunuhan massal warga sipil. Pasukan yang berada di bawah komando Muhammad Deif membombardir kota di dekat pangkalan Angkatan Udara Hatzeri. Adapun serangan itu dilancarkan menggunakan artileri roket. Sebelumnya, pasukan Al-Qassam juga menggempur pangkalan Angkatan Darat Israel di Reim, sekitar 7 km dari Gaza. Rentetan serangan itu terjadi pada Rabu 6 Desember di wilayah timur kota Macin yang diduduki Israel dengan roket anti-tank Yasin 105. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, rajau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Hamas melaporkan baru-baru ini telah membunuh pasukan pertahanan Israel atau IDF sebanyak 60 orang. Rupanya dalam melancarkan serangan itu, militer Palestina tersebut diklaim memiliki taktik yang mampu meneror pasukan IDF. Disebutkan bahwa Hamas telah merekam isi barak pasukan Zionis dari terowongan di Gaza. Dikutip dari Al Jazeera, hal itu diungkapkan oleh lembaga think tank asal Washington DC Institute for the Study of War atau ISW. ISW mengatakan bahwa dalam rekaman isi barak itu mendapati bahwa tentara Zionis sedang bersantai di dekat Johor al-Dik. Hamas kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk menyiapkan serangan balasan. Militan Palestina itu langsung meledakkan bom saat ada di sekitar 60 pasukan Israel di barak tersebut. Analisis ISW itu menyebutkan bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Strategi ini disebut dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Dalam analisis ISW, Hamas disebut semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, ranjau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat.
Ratusan tentara Israel dilaporkan mengalami luka serius di bagian matanya. Bahkan beberapa dari mereka menjadi buta saat perang di jalur Gaza, Palestina. Demikian dilaporkan oleh media penyiaran Israel KAN pada Kamis 7 Desember 2023. Dilaporkan sekitar 100 tentara Israel menjadi buta sebagian dan atau seluruhnya karena ledakan saat pertempuran di Gaza Utara. Kebanyakan mereka yang buta karena ledakan. Sebelumnya dilaporkan militer Israel di Gaza digerogoti penyakit mematikan. Tidak sedikit tentara yang mengalami diare, penyakit menular lainnya hingga keracunan makanan. Sejak perang pecah pada 7 Oktober, banyak restoran dan individu menyumbang makanan kepada pasukan Israel yang kemungkinan terkontaminasi selama persiapan, transportasi atau penyimpanan. Tal Bros, Direktur Unit Penyakit Menular di Rumah Sakit Umum As-Suta di Asdod menjelaskan, diare telah menyebar di kalangan tentara di selatan di berbagai wilayah konsentrasi, kemudian menyebar di antara tentara yang berperang di jalur Gaza. Dr. Bros menambahkan penyakit disentri ini sangat berbahaya bahkan beresiko kematian. Namun tentara Israel tidak hanya menghadapi masalah pencernaan, para tentara Israel juga mengalami depresi hingga gangguan jiwa akibat pertempurannya di jalur Gaza. Setidaknya 2.000 tentara telah menerima dukungan psikiater sejak awal operasi pada 7 Oktober. Pasukan Israel terlibat perang sengit dengan Hamas di wilayah Khan Younis pada Kamis 7 Desember. Dalam kesempatan itu, militan Palestina tersebut mengerahkan pasukan sniper. Akibat serangan tersebut menewaskan 6 tentara Israel termasuk seorang jenderal. Kabar ini disampaikan oleh Brigade Al-Qassam melalui unggahan di Telegram resminya pada Kamis 7 Desember. Sayap militer Hamas itu mengatakan telah terlibat dalam bentrok sengit dengan Israel. Tak hanya di satu lini, namun di semua lini penyerangan ke jalur Gaza sejak Rabu pagi. Hamas telah menghancurkan sebanyak 23 tank Israel di pertempuran Khan Younis dan Beit Lahia. Penembak jitu Al-Qassam juga membunuh 6 tentara dan meledakkan sebuah rumah yang dibarikade. Satu di antaranya termasuk jenderal Israel bernama Kauri Baril, yang merupakan kepala divisi intelijen distrik utara. Selain itu, Al-Qassam juga mengarahkan serangan rudal secara intensif ke berbagai sasaran dan dengan jangkauan berbeda ke posisi-posisi tentara Israel. Strategi Brigade Al-Quds mampu melemahkan satu persatu kendaraan militer dan personel rezim Zionis. Ledakan hebat terjadi di mana-mana saat perlawanan melakukan gerilya. Dikutip dari Pars Today, Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan rezim Zionis di selatan jalur Gaza. Dalam pertempuran itu, beberapa kali ledakan hebat dan beruntun terdengar dari sejumlah wilayah selatan Gaza. Juru bicara Brigade Al-Quds Abu Hamzah lantas mengumumkan pencapaian para pejuangnya. Disebutkan mereka meledakkan sejumlah kendaraan tempur IDF di timur Khan Younis, Al-Harara, dan kota Gaza. Abu Hamzah menegaskan mereka melakukan operasi jebakan untuk melemahkan lawan. Operasi jebakan itu berhasil melumpuhkan sejumlah tentara rezim Zionis. Sayap militer Jihad Islam Palestina sebelumnya juga mengabarkan berhasil meledakkan 3 tank, 1 kendaraan pengangkut personel, dan sebuah bulldozer pasukan Israel di Gaza. Serangan-serangan tersebut dilakukan oleh Brigade Al-Quds dengan menggunakan rudal-rudal panggul Manpads. Hizbullah kembali menargetkan posisi Israel dengan rentetan serangan roket. Tak main-main, Hizbullah meluncurkan 16 roket dari Lebanon Selatan menuju ke Galilea Atas. Dikutip dari YPA, serangan itu terjadi pada Rabu 16 Desember 2023. Belasan roket Hizbullah menghantam Galilea bagian atas, lebih tepatnya di dekat pemukiman Mitat. Akibat serangan tersebut, seluruh wilayah di Galilea pun terdengar sirine peringatan yang meraung-raung. Bahkan peringatan itu santer terdengar di beberapa pemukiman, di antaranya pemukiman Mitat, Malkiyah, dan Stola yang paling dekat dengan perbatasan Lebanon. Dalam pernyataan singkatnya, Hizbullah mengatakan pejuangnya menargetkan lokasi radar milik tentara Zionis. Adapun serangan itu menggunakan senjata yang sesuai. Militan Lebanon ini menegaskan bahwa serangan Hizbullah menimbulkan korban secara langsung.
Memasuki bulan ketiga, perang antara Israel dan Hamas masih terus memanas. Brigade Al-Qassam tak hentinya menyerang posisi musuh, mulai dari kendaraan militer, personel, hingga pangkalan militer Israel. Pada Rabu 6 Desember 2023, sayap militer Hamas itu mengumumkan hancurnya 15 unit peralatan tempur lapis baja pasukan rezim Zionis. Belasan peralatan tempur itu dimusnahkan para pejuang di beberapa wilayah Gaza. Selanjutnya mereka juga menghancurkan 12 kendaraan lapis baja dan kendaraan pengangkut personel militer Israel di Beit Lahia, utara Gaza. Sebuah kendaraan pengangkut personel dan sebuah tank Merkava juga berhasil dihancurkan oleh para pejuang Brigade Al-Qassam di utara kota Khan Yunis. Serangan diluncurkan dengan roket Yasin 105. Selanjutnya, satu unit tank pasukan rezim Zionis lain berhasil diledakkan di timur kota Khan Yunis. Mereka turut menghujani pangkalan militer Israel Raim di timur Gaza. Pangkalan Raim merupakan markas divisi Gaza dan markas utama militer Israel untuk mengendalikan perang di Gaza. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengabarkan sebuah rumah di timur kota Khan Yunis yang dijadikan lokasi pertahanan pasukan Israel digempur dengan mortir dan peluru. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali mengumumkan kematian pasukannya. Setidaknya 2 tentara Israel tewas lagi di Gaza. Pertamanya, jumlah korban yang terbunuh membuat daftar jumlah tentara tewas sejak operasi darat mencapai 86 orang. The Times of Israel mengungkap 2 perwira yang menjadi korban baru tersebut. Mereka adalah Sersan Staf Amit Bonzel, 22 tahun, dan Staf Sersan Alemnu Emmanuel Veleke, 22 tahun. Bonzel merupakan unit pengintai Brigade Pasuk yang terjun payung dari Soham. Selain Bonzel yang tewas dalam pertempuran itu, 3 anggota jaringan unit pengintai terluka parah. Sementara itu, Veleke berasal dari unit Duvdevan Brigade Komando dari Kiryat Gan. Veleke terluka pada 5 Desember dalam pertempuran di Gaza Selatan dan meninggal karena luka-lukanya kemarin. Selain 2 tentara yang tewas, prajurit lain dari Batalion 7008 Brigade 551 terluka parah dalam pertempuran terpisah kemarin di Gaza. Atas hal itu menyebabkan jumlah korban dari tentara IDF yang tewas hampir mencapai 100 orang sejak invasi darat. Sementara jika dihitung sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober lalu, jumlah tentara Israel tewas mencapai 410 orang. Pasukan Hamas merilis sebuah video detik-detik saat membakar tank-tank Israel di lingkungan Sujaya di jalur Gaza. Hamas membakar satu persatu tank Israel dengan tembakan. Mereka juga sempat berfoto dengan tank yang sedang terbakar. Dalam rekaman yang dirilis Brigade Al-Qassam pada Kamis 7 Desember, terlihat sayap militer Hamas menyerang di bangunan yang hancur. Setelahnya mereka meregati tank Israel dan membawa RPG anti-tank Yasin 105. Mereka melihat 3 tank Israel dan meluncurkan rudal anti-tank ke arah tank-tank tersebut. Al-Qassam menargetkan tank-tank itu dengan menembaki tank tersebut dari balik gedung yang hancur hingga tank itu pun terbakar. Hamas kemudian menargetkan bulldozer yang melewati daerah tersebut
sebelum menyerang kelompok tank lainnya. Dalam cuplikan akhir di video, terlihat seorang pasukan Hamas yang berfoto dengan tank yang terbakar itu. Diketahui bahwa jumlah tentara Israel tewas bertambah sebanyak 10 orang. Zionis mengumumkan jumlah korban tewas pasukannya telah meningkat menjadi 84 orang sejak invasi mereka ke Gaza dimulai. Sehingga total korban tewas sejak 7 Oktober menjadi 408 tentara Israel. Sayap pejuang Hamas di Gaza yakni Brigade Al-Qassam mengklaim telah membunuh sekira 10 tentara Israel yakni IDF. Sejumlah tentara Israel itu tewas dalam pertempuran head-to-head alias perang jarak dekat di timur Khan Younis di sisi selatan jalur Gaza pada Selasa 5 Desember 2023. Brigade Al-Qassam juga menyatakan bahwa para pejuang juga menyerang 3 tank Israel. Selain itu, para pejuang juga menyerang 2 kendaraan personel dan 3 anti di timur Khan Younis. Dilaporkan dalam waktu 24 jam terakhir, Brigade Al-Qassam mengklaim telah menghancurkan 28 kendaraan Israel. Hal tersebut turut dibenarkan oleh Brigade Martir Is al-Din Al-Qassam. Sementara itu, Mujahidin Al-Qassam mengaku telah melenyapkan sejumlah tentara Zionis dari mereka melakukan operasi heroik dalam upaya menghadapi serangan pendudukan, yakni dengan terus melancarkan serangan rudal pada hari ke-59 pertempuran Badai Al-Aqsa. Mujahidin Al-Qassam mengumumkan pejuangnya telah bentrok dengan pasukan khusus Zionis. Atas serangan itu, pasukan khusus Zionis dinyatakan tewas dan beberapa dari mereka mengalami luka-luka di daerah Al-Faluga di jalur Gaza Utara. Meski demikian, pihak Israel belum memberikan komentar apapun terkait serangan sayap pejuang Hamas. Terkini dikabarkan kelompok militan Palestina yakni Hamas tak akan melakukan negosiasi dalam bentuk apapun hingga perang berakhir. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Kepala Biro Politik Hamas dan Komandan Brigade Al-Qassam, Saleh Al-Arouri. Saleh Al-Arouri menegaskan bahwa tak akan ada lagi perundingan dengan Israel. Lanjut, pihaknya menyatakan perihal sandera yang masih ditawan, Hamas akan melepaskan secara cuma-cuma, yakni hanya tawanan asing atau warga negara lain yang akan dibebaskan, termasuk sandera anak-anak dan perempuan akan dibebaskan lantaran mereka tidak masuk dalam target. Saleh Al-Arouri juga mengungkapkan Hamas hanya akan menyisakan sandera Israel yang berstatus sebagai tentara maupun mantan tentara IDF. Situasi tegang dan kisruh terjadi ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi para keluarga sandera yang telah dibebaskan Hamas saat gencatan senjata beberapa waktu lalu. Diberitakan The Guardian pada Selasa 5 Desember, pertemuan yang juga dihadiri pihak keluarga sandera Hamas yang belum dibebaskan itu disebut penuh kemarahan. Beberapa orang yang datang bahkan disebut memaki-maki dan menuntut Perdana Menteri Israel itu untuk mundur dari jabatannya. Ruven Yablonka yang anaknya masih ditahan oleh kelompok perlawanan Hamas mengatakan rapat itu diwarnai kekacauan dan teriakan. Sejumlah orang juga dilaporkan keluar dari gedung ketika Netanyahu membacakan pidatonya. Sikap itu diduga berkaitan dengan ucapan Netanyahu yang dibocorkan lembaga penyiaran publik Israel. Dalam rekaman itu, Netanyahu terdengar mengatakan saat ini tak ada kemungkinan membawa pulang semua orang. Pihak keluarga sandera dilaporkan masih berteriak hingga memaki-maki Netanyahu. Mereka menuding PM Israel itu berbohong ketika menjelaskan alasan masih ada sandera yang ditahan Hamas. Namun Perdana Menteri Israel itu kembali membantah bahwa dirinya yang menghentikan gencatan senjata. Ia disebut mengklaim bahwa kesepakatan itu batal karena pihak Hamas bukan dirinya. Sementara itu Israel sebelumnya menyatakan jumlah warga mereka yang masih disandra Hamas sebanyak 138 orang. Angka itu bertambah seorang dari laporan sebelumnya yang menyebut 137 sandra masih ada di jalur Gaza termasuk 20 wanita dan 2 anak. Gencatan senjata yang berlangsung
berlangsung pada 24 hingga 30 November lalu telah membebaskan sejumlah tahanan dan sandera dari kedua pihak. Hamas membebaskan puluhan sandera, sementara Israel membebaskan ratusan warga Palestina tahanan mereka sebagai bagian dari perjanjian. Namun gencatan senjata yang sempat berlangsung sepekan itu berakhir tanpa perpanjangan lagi. Hamas dan Israel saling menyalahkan atas kegagalan perpanjangan gencatan senjata. Israel menuding Hamas telah melancarkan serangan roket ke wilayahnya detik-detik gencatan senjata berakhir. Sebaliknya, Hamas juga menuding Israel telah lebih dulu melancarkan gempuran dan serangan di Gaza sebelum gencatan berakhir. Brigade Is-Aldin Al-Qassam mengumumkan para pejuangnya telah menargetkan 25 kendaraan militer Israel di berbagai daerah di kota Khan Yunis di jalur Gaza yang terkepung. Kantor berita Safa melaporkan kelompok perlawanan Palestina mengatakan para pejuangnya menargetkan 8 kendaraan militer Israel, 3 tank, 1 bulldozer militer, dan 1 pengangkut personel tentara dengan peluru Yasin 105 di bagian timur kota Khan Yunis. Mereka juga membunuh sejumlah tentara Israel di sana, termasuk unit khusus yang terdiri dari 8 tentara. Para pejuang kelompok tersebut juga menargetkan 6 tentara Israel dengan senapan gol rakitan di daerah Al-Zana di timur Khan Yunis dan melukai beberapa dari mereka. Sementara di bagian utara kota, para pejuang menargetkan 3 bulldozer militer, 1 tank dan 1 kendaraan personel dengan rudal Yasin 105. Pejuang Al-Qassam juga memasang jebakan dan meledakkan 1 rumah di mana tentara bersembunyi dengan bom barel dan sejumlah bom TBG yang menyebabkan runtuhnya bangunan di timur Khan Yunis. Pejuang Al-Qassam juga meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya dengan 4 bom anti personel yang menewaskan dan melukai banyak tentara di timur kota. Sebelumnya pada Minggu 3 Desember 2023, Brigade Al-Qassam melaporkan bahwa pejuang mereka telah membunuh sebanyak 60 tentara Israel setelah alat peledak diledakkan di kamp mereka sebelah timur desa Juhor Adik di selatan kota Gaza. Pejuang Al-Qassam berhasil memasang 3 perangkat anti personel dalam formasi melingkar di sekitar pusat penempatan. Ranjau darat diledakkan secara bersamaan pada pukul 4:30 waktu setempat dan pejuang Palestina segera mulai menembaki personel militer. Israel telah mengevakuasi hampir 70% pasukannya dari jalur Gaza Utara. Hal itu menurut sumber di Brigade Al-Qassam yang berbicara kepada saluran berbahasa Arab Al Jazeera. Alasan dibalik keputusan Israel untuk mengurangi intensitas operasi militernya di Gaza Utara adalah ketabahan perlawanan Palestina. Israel melancarkan perang di jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023 dan pada 27 Oktober Israel memulai operasi militer darat skala besar di wilayah utara jalur Gaza. Dalam banyak video yang mendokumentasikan serangan mujahidin, Brigade Al-Qassam menunjukkan kemampuannya untuk menyerang dengan serangan langsung terhadap ratusan kendaraan militer Israel, termasuk tank Merkava yang banyak digembar-gemborkan kehebatannya. Video lain menunjukkan tentara Israel ditembak pejuang perlawanan atau diledakkan dengan alat peledak yang telah ditanam dengan hati-hati sebagai jebakan maut. Pertempuran sengit di utara juga melibatkan selain Brigade Al-Qassam, Brigade Al-Quds, cabang militer Gerakan Jihad Islam Palestina. Meskipun Israel tidak menghitung jumlah korban di Gaza, laporan yang dikeluarkan surat kabar Israel Haaretz pada 28 November menunjukkan lebih dari 1.000 tentara Israel terluka oleh perlawanan Palestina dan 202 orang berada dalam kondisi kritis. Pada hari Minggu saja, Brigade Al-Qassam mengungkapkan puluhan tentara Israel tewas dan terluka dalam pertempuran di utara dan selatan Gaza. Mereka termasuk lebih dari 60 tentara yang disergap di dalam satu bangunan di daerah yang dikenal sebagai Jur al-Dik sebelah timur kota Gaza. Menurut Al-Qassam, semua tentara Israel yang disergap dalam serangan itu tewas atau terluka, dan para pejuangnya menembak jatuh tentara yang berusaha melarikan diri dari daerah tersebut. Laporan serupa juga disampaikan terkait kerugian Israel di Gaza Tengah dan Selatan, khususnya di wilayah Deir al-Balah dan Khan Yunis.
Hamas disebut telah menghabisi tentara Israel saat sedang bersantai di barak Johor Al-Dik beberapa waktu lalu. Dalam serangan itu menyebabkan 60 tentara Israel tewas. Tak sampai di situ, seusai membunuh banyak tentara, Brigade Al-Qassam menyerang kota selatan Israel. Dikutip dari TASS, sayap militer Hamas itu mengumumkan bahwa pasukannya menembakkan roket ke kota Beersheba di Israel. Hal itu dilakukan atas respons terhadap pembunuhan massal warga sipil. Pasukan yang berada di bawah komando Muhammad Deif membombardir kota di dekat pangkalan Angkatan Udara Hatzarim. Adapun serangan itu dilancarkan menggunakan artileri roket. Sebelumnya, pasukan Al-Qassam juga menggempur pangkalan Angkatan Darat Israel di Reim sekitar 7 km dari Gaza. Rentetan serangan itu terjadi pada Rabu 6 Desember di wilayah timur kota Macin yang diduduki Israel dengan roket anti-tank Yasin 105. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor Al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, rajau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Hamas melaporkan baru-baru ini telah membunuh pasukan pertahanan Israel atau IDF sebanyak 60 orang. Rupanya dalam melancarkan serangan itu, militan Palestina tersebut diklaim memiliki taktik yang mampu meneror pasukan IDF. Disebutkan bahwa Hamas telah merekam isi barak pasukan Zionis dari terowongan di Gaza. Dikutip dari Al Jazeera, hal itu diungkapkan oleh lembaga think tank asal Washington DC Institute for the Study of War atau ISW. ISW mengatakan bahwa dalam rekaman isi barak itu mendapati bahwa tentara Zionis sedang bersantai di dekat Johor Al-Dik. Hamas kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk menyiapkan serangan balasan. Militan Palestina itu langsung meledakkan bom saat ada di sekitar 60 pasukan Israel di barak tersebut. Analisis ISW itu menyebutkan bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Strategi ini disebut dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Dalam analisis ISW, Hamas disebut semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor Al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, ranjau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Ratusan tentara Israel dilaporkan mengalami luka serius di bagian matanya. Bahkan beberapa dari mereka menjadi buta saat perang di jalur Gaza, Palestina. Demikian dilaporkan oleh media penyiaran Israel KAN pada Kamis 7 Desember 2023. Dilaporkan sekitar 100 tentara Israel menjadi buta sebagian dan atau seluruhnya karena ledakan saat pertempuran di Gaza Utara. Kebanyakan mereka yang buta karena ledakan. Sebelumnya dilaporkan militer Israel di Gaza digerogoti penyakit mematikan. Tidak sedikit tentara yang mengalami diare, penyakit menular lainnya hingga keracunan makanan. Sejak perang pecah pada 7 Oktober, banyak restoran dan individu menyumbang makanan kepada pasukan Israel yang kemungkinan terkontaminasi selama persiapan, transportasi, atau penyimpanan. Tal Bros, Direktur Unit Penyakit Menular di Rumah Sakit Umum As-Suta di Asdod menjelaskan, diare telah menyebar di kalangan tentara di selatan di berbagai wilayah konsentrasi, kemudian menyebar di antara tentara yang berperang di jalur Gaza. Dr. Bros menambahkan penyakit disentri ini sangat berbahaya bahkan beresiko kematian. Namun tentara Israel tidak hanya menghadapi masalah pencernaan, para tentara Israel juga mengalami depresi hingga gangguan jiwa akibat pertempurannya di jalur Gaza. Setidaknya 2.000 tentara telah menerima dukungan psikiater sejak awal operasi pada 7 Oktober. Pasukan Israel terlibat perang sengit dengan Hamas di wilayah Khan Younis pada Kamis 7 Desember. Dalam kesempatan itu, militan Palestina tersebut mengerahkan pasukan sniper. Akibat serangan tersebut menewaskan 6 tentara Israel termasuk
termasuk seorang jenderal. Kabar ini disampaikan oleh Brigade Al-Qassam melalui unggahan di Telegram resminya pada Kamis 7 Desember. Sayap militer Hamas itu mengatakan telah terlibat dalam bentrok sengit dengan Israel. Tak hanya di satu lini, namun di semua lini penyerangan ke jalur Gaza sejak Rabu pagi. Hamas telah menghancurkan sebanyak 23 tank Israel di pertempuran Khan Yunis dan Beit Lahia. Penembak jitu Al-Qassam juga membunuh 6 tentara dan meledakkan sebuah rumah yang dibarikade. Satu di antaranya termasuk Jenderal Israel bernama Kauri Baril, yang merupakan Kepala Divisi Intelijen Distrik Utara. Selain itu, Al-Qassam juga mengarahkan serangan rudal secara intensif ke berbagai sasaran dan dengan jangkauan berbeda ke posisi-posisi tentara Israel. Strategi Brigade Al-Quds mampu melemahkan satu persatu kendaraan militer dan personel rezim Zionis. Ledakan hebat terjadi di mana-mana saat perlawanan melakukan gerilya. Dikutip dari Pars Today, Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan rezim Zionis di selatan jalur Gaza. Dalam pertempuran itu, beberapa kali ledakan hebat dan beruntun terdengar dari sejumlah wilayah selatan Gaza. Juru bicara Brigade Al-Quds Abu Hamzah lantas mengumumkan pencapaian para pejuangnya. Disebutkan mereka meledakkan sejumlah kendaraan tempur IDF di timur Khan Yunis, Al-Harara, dan kota Gaza. Abu Hamzah menegaskan mereka melakukan operasi jebakan untuk melemahkan lawan. Operasi jebakan itu berhasil melumpuhkan sejumlah tentara rezim Zionis. Sayap militer Jihad Islam Palestina sebelumnya juga mengabarkan berhasil meledakkan 3 tank, 1 kendaraan pengangkut personel, dan sebuah bulldozer pasukan Israel di Gaza. Serangan-serangan tersebut dilakukan oleh Brigade Al-Quds dengan menggunakan rudal-rudal panggul Manpads. Hizbullah kembali menargetkan posisi Israel dengan rentetan serangan roket. Tak main-main, Hizbullah meluncurkan 16 roket dari Lebanon Selatan menuju ke Galilea Atas. Dikutip dari YPA, serangan itu terjadi pada Rabu 16 Desember 2023. Belasan roket Hizbullah menghantam Galilea bagian atas, lebih tepatnya di dekat pemukiman Mitat. Akibat serangan tersebut, seluruh wilayah di Galilea pun terdengar sirine peringatan yang meraung-raung. Bahkan peringatan itu santer terdengar di beberapa pemukiman, di antaranya pemukiman Mitat, Malkiyah, dan Stola yang paling dekat dengan perbatasan Lebanon. Dalam pernyataan singkatnya, Hizbullah mengatakan pejuangnya menargetkan lokasi radar milik tentara Zionis. Adapun serangan itu menggunakan senjata yang sesuai. Militan Lebanon ini menegaskan bahwa serangan Hizbullah menimbulkan korban secara langsung. Memasuki bulan ketiga, perang antara Israel dan Hamas masih terus memanas. Brigade Al-Qassam tak hentinya menyerang posisi musuh, mulai dari kendaraan militer, personel, hingga pangkalan militer Israel. Pada Rabu 6 Desember 2023, sayap militer Hamas itu mengumumkan hancurnya 15 unit peralatan tempur lapis baja pasukan rezim Zionis. Belasan peralatan tempur itu dimusnahkan para pejuang di beberapa wilayah Gaza. Selanjutnya, mereka juga menghancurkan 12 kendaraan lapis baja dan kendaraan pengangkut personel militer Israel di Beit Lahia, utara Gaza. Sebuah kendaraan pengangkut personel dan sebuah tank Merkava juga berhasil dihancurkan oleh para pejuang Brigade Al-Qassam di utara kota Khan Yunis. Serangan diluncurkan dengan roket Yasin 105. Selanjutnya, 1 unit tank pasukan rezim Zionis lain berhasil diledakkan di timur kota Khan Yunis. Mereka turut menghujani pangkalan militer Israel Raim di timur Gaza. Pangkalan Raim merupakan markas divisi Gaza dan markas utama militer Israel untuk mengendalikan perang di Gaza. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengabarkan sebuah rumah di timur kota Khan Yunis yang dijadikan lokasi pertahanan pasukan Israel digempur dengan mortir dan peluru. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Dengan menyisakan sandera tentara dan ex-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan ex-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali mengumumkan kematian pasukannya. Setidaknya 2 tentara Israel tewas lagi di Gaza. Pertamanya, jumlah korban yang terbunuh membuat daftar jumlah tentara tewas sejak operasi darat mencapai 86 orang. The Times of Israel mengungkap 2 perwira yang menjadi korban baru tersebut. Mereka adalah Sersan Staf Amit Bonzel, 22 tahun, dan Staf Sersan Alemnu Emmanuel Veleke, 22 tahun. Bonzel merupakan unit pengintai Brigade Pasukan Terjun Payung dari Soham. Selain Bonzel yang tewas dalam pertempuran itu, 3 anggota jaringan unit pengintai terluka parah. Sementara itu, Veleke berasal dari unit Duvdevan Brigade Komando dari Kiryat Gan. Veleke terluka pada 5 Desember dalam pertempuran di Gaza Selatan dan meninggal karena luka-lukanya kemarin. Selain 2 tentara yang tewas, prajurit lain dari Batalion 7008 Brigade 551 terluka parah dalam pertempuran terpisah kemarin di Gaza. Atas hal itu menyebabkan jumlah korban dari tentara IDF yang tewas hampir mencapai 100 orang sejak invasi darat. Sementara jika dihitung sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober lalu, jumlah tentara Israel tewas mencapai 410 orang. Pasukan Hamas merilis sebuah video detik-detik saat membakar tank-tank Israel di lingkungan Sujaya di jalur Gaza. Hamas membakar satu persatu tank Israel dengan tembakan. Mereka juga sempat berfoto dengan tank yang sedang terbakar. Dalam rekaman yang dirilis Brigade Al-Qassam pada Kamis 7 Desember, terlihat sayap militer Hamas menyerang di bangunan yang hancur. Setelahnya mereka meregati tank Israel dan membawa RPG anti-tank Yasin 105. Mereka melihat 3 tank Israel dan meluncurkan rudal anti-tank ke arah tank-tank tersebut. Al-Qassam menargetkan tank-tank itu dengan menembaki tank tersebut dari balik gedung yang hancur hingga tank itu pun terbakar. Hamas kemudian menargetkan bulldozer yang melewati daerah tersebut sebelum menyerang kelompok tank lainnya. Dalam cuplikan akhir di video, terlihat seorang pasukan Hamas yang berfoto dengan tank yang terbakar itu. Diketahui bahwa jumlah tentara Israel tewas bertambah sebanyak 10 orang. Zionis mengumumkan jumlah korban tewas pasukannya telah meningkat menjadi 84 orang sejak invasi mereka ke Gaza dimulai. Sehingga total korban tewas sejak 7 Oktober menjadi 408 tentara Israel. Sayap pejuang Hamas di Gaza yakni Brigade Al-Qassam mengklaim telah membunuh sekira 10 tentara Israel yakni IDF. Sejumlah tentara Israel itu tewas dalam pertempuran head-to-head alias perang jarak dekat di timur Khan Younis di sisi selatan jalur Gaza pada Selasa 5 Desember 2023. Brigade Al-Qassam juga menyatakan bahwa para pejuang juga menyerang 3 tank Israel. Selain itu, para pejuang juga menyerang 2 kendaraan pengangkut personel dan 3 bulldozer militer dengan peluru anti lapis baja di timur dan utara Khan Younis. Dilaporkan dalam waktu 24 jam terakhir, Brigade Al-Qassam mengklaim telah menghancurkan 28 kendaraan Israel. Hal tersebut turut dibenarkan oleh Brigade Martir Is al-Din Al-Qassam. Sementara itu, Mujahidin Al-Qassam mengaku telah melenyapkan sejumlah tentara Zionis dari jarak nol. Mereka melakukan operasi heroik dalam upaya menghadapi serangan pendudukan.
yakni dengan terus melancarkan serangan rudal pada hari ke-59 pertempuran Badai Al-Aqsa. Mujahidin Al-Qassam mengumumkan pejuangnya telah bentrok dengan pasukan khusus Zionis. Atas serangan itu, pasukan khusus Zionis dinyatakan tewas dan beberapa dari mereka mengalami luka-luka di daerah Al-Faluga di jalur Gaza Utara. Meski demikian, pihak Israel belum memberikan komentar apapun terkait serangan yang dilakukan sayap pejuang Hamas. Terkini dikabarkan kelompok militan Palestina yakni Hamas tak akan melakukan negosiasi dalam bentuk apapun hingga perang berakhir. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Kepala Biro Politik Hamas dan Komandan Brigade Al-Qassam, Saleh Al-Arouri. Saleh Al-Arouri menegaskan bahwa tak akan ada lagi perundingan dengan Israel. Lanjut, pihaknya menyatakan perihal sandera yang masih ditawan, Hamas akan melepaskan secara cuma-cuma, yakni hanya tawanan asing atau warga negara lain yang akan dibebaskan, termasuk sandera anak-anak dan perempuan akan dibebaskan lantaran mereka tidak masuk dalam target. Saleh Al-Arouri juga mengungkapkan Hamas hanya akan menyisakan sandera Israel yang berstatus sebagai tentara maupun mantan tentara IDF. Situasi tegang dan kisruh terjadi ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi para keluarga sandera yang telah dibebaskan Hamas saat gencatan senjata beberapa waktu lalu. Diberitakan The Guardian pada Selasa 5 Desember, pertemuan yang juga dihadiri pihak keluarga sandera Hamas yang belum dibebaskan itu disebut penuh kemarahan. Beberapa orang yang datang bahkan disebut memaki-maki dan menuntut Perdana Menteri Israel itu untuk mundur dari jabatannya. Ruven Yablonka yang anaknya masih ditahan oleh kelompok perlawanan Hamas mengatakan rapat itu diwarnai kekacauan dan teriakan. Sejumlah orang juga dilaporkan keluar dari gedung ketika Netanyahu membacakan pidatonya. Sikap itu diduga berkaitan dengan ucapan Netanyahu yang dibocorkan lembaga penyiaran publik Israel. Dalam rekaman itu, Netanyahu terdengar mengatakan saat ini tak ada kemungkinan membawa pulang semua orang. Pihak keluarga sandera dilaporkan masih berteriak hingga memaki-maki Netanyahu. Mereka menuding PM Israel itu berbohong ketika menjelaskan alasan masih ada sandera yang ditahan Hamas. Namun Perdana Menteri Israel itu kembali membantah bahwa dirinya yang menghentikan gencatan senjata. Ia disebut mengklaim bahwa kesepakatan itu batal karena pihak Hamas bukan dirinya. Sementara itu Israel sebelumnya menyatakan jumlah warga mereka yang masih disandra Hamas sebanyak 138 orang. Angka itu bertambah seorang dari laporan sebelumnya yang menyebut 137 sandra masih ada di jalur Gaza termasuk 20 wanita dan 2 anak. Gencatan senjata yang berlangsung pada 24 hingga 30 November lalu telah membebaskan sejumlah tahanan dan sandera dari kedua pihak. Hamas membebaskan puluhan sandera, sementara Israel membebaskan ratusan warga Palestina tahanan mereka sebagai bagian dari perjanjian. Namun gencatan senjata yang sempat berlangsung sepekan itu berakhir tanpa perpanjangan lagi. Hamas dan Israel saling menyalahkan atas kegagalan perpanjangan gencatan senjata. Israel menuding Hamas telah melancarkan serangan roket ke wilayahnya detik-detik gencatan senjata berakhir. Sebaliknya, Hamas juga menuding Israel telah lebih dulu melancarkan gempuran dan serangan di Gaza sebelum gencatan berakhir. Brigade Is-al-Din Al-Qassam mengumumkan para pejuangnya telah menargetkan 25 kendaraan militer Israel di berbagai daerah di kota Khan Yunis di jalur Gaza yang terkepung. Kantor berita Safa melaporkan kelompok perlawanan Palestina mengatakan para pejuangnya menargetkan 8 kendaraan militer Israel, 3 tank, 1 bulldozer militer, dan 1 pengangkut personel tentara dengan peluru Yasin 105 di bagian timur kota Khan Yunis. Mereka juga membunuh sejumlah tentara Israel di sana termasuk unit khusus yang terdiri dari 8 tentara. Para pejuang kelompok tersebut juga menargetkan 6 tentara Israel dengan senapan gol rakitan di daerah Al-Zana di timur Khan Yunis dan melukai beberapa dari mereka. Sementara di bagian utara kota, para pejuang menargetkan 3 bulldozer militer, 1 tank dan 1 kendaraan personel dengan rudal Yasin 105. Pejuang Al-Qassam juga memasang jebakan dan meledakkan 1 rumah di mana tentara bersembunyi dengan bom barel dan sejumlah bom TPG yang menyebabkan runtuhnya bangunan di timur Khan Yunis.
Pejuang Al-Qassam juga meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya dengan 4 bom anti personel yang menewaskan dan melukai banyak tentara di timur kota. Sebelumnya pada Minggu 3 Desember 2023, Brigade Al-Qassam melaporkan bahwa pejuang mereka telah membunuh sebanyak 60 tentara Israel setelah alat peledak diledakkan di kamp mereka sebelah timur desa Johor Adik di selatan kota Gaza. Pejuang Al-Qassam berhasil memasang 3 perangkat anti personel dalam formasi melingkar di sekitar pusat penempatan. Ranjau darat diledakkan secara bersamaan pada pukul 4:30 waktu setempat dan pejuang Palestina segera mulai menembaki personel militer. Israel telah mengevakuasi hampir 70% pasukannya dari jalur Gaza Utara. Hal itu menurut sumber di Brigade Al-Qassam yang berbicara kepada saluran berbahasa Arab Al Jazeera. Alasan dibalik keputusan Israel untuk mengurangi intensitas operasi militernya di Gaza Utara adalah ketabahan perlawanan Palestina. Israel melancarkan perang di jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023 dan pada 27 Oktober Israel memulai operasi militer darat skala besar di wilayah utara jalur Gaza. Dalam banyak video yang mendokumentasikan serangan mujahidin, Brigade Al-Qassam menunjukkan kemampuannya untuk menyerang dengan serangan langsung terhadap ratusan kendaraan militer Israel, termasuk tank Merkava yang banyak digembar-gemborkan kehebatannya. Video lain menunjukkan tentara Israel ditembak pejuang perlawanan atau diledakkan dengan alat peledak yang telah ditanam dengan hati-hati sebagai jebakan maut. Pertempuran sengit di utara juga melibatkan selain Brigade Al-Qassam, Brigade Al-Quds, cabang militer Gerakan Jihad Islam Palestina. Meskipun Israel tidak menghitung jumlah korban di Gaza, laporan yang dikeluarkan surat kabar Israel Haaretz pada 28 November menunjukkan lebih dari 1.000 tentara Israel terluka oleh perlawanan Palestina dan 202 orang berada dalam kondisi kritis. Pada hari Minggu saja, Brigade Al-Qassam mengungkapkan puluhan tentara Israel tewas dan terluka dalam pertempuran di utara dan selatan Gaza. Mereka termasuk lebih dari 60 tentara yang disergap di dalam satu bangunan di daerah yang dikenal sebagai Jur al-Dik sebelah timur kota Gaza. Menurut Al-Qassam, semua tentara Israel yang disergap dalam serangan itu tewas atau terluka, dan para pejuangnya menembak jatuh tentara yang berusaha melarikan diri dari daerah tersebut. Laporan serupa juga disampaikan terkait kerugian Israel di Gaza Tengah dan Selatan, khususnya di wilayah Deir al-Balah dan Khan Yunis. Hamas disebut telah menghabisi tentara Israel saat sedang bersantai di barak Johor al-Dik beberapa waktu lalu. Dalam serangan itu menyebabkan 60 tentara Israel tewas. Tak sampai di situ, seusai membunuh banyak tentara, Brigade Al-Qassam menyerang kota selatan Israel. Dikutip dari TASS, sayap militer Hamas itu mengumumkan bahwa pasukannya menembakkan roket ke kota Beersheba di Israel. Hal itu dilakukan atas respons terhadap pembunuhan massal warga sipil. Pasukan yang berada di bawah komando Muhammad Deif membombardir kota di dekat pangkalan Angkatan Udara Hatzerim. Adapun serangan itu dilancarkan menggunakan artileri roket. Sebelumnya, pasukan Al-Qassam juga menggempur pangkalan Angkatan Darat Israel di Reim sekitar 7 km dari Gaza. Rentetan serangan itu terjadi pada Rabu 6 Desember di wilayah timur kota Macin yang diduduki Israel dengan roket anti-tank Yasin 105. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, ranjau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Hamas melaporkan baru-baru ini telah membunuh pasukan pertahanan Israel atau IDF sebanyak 60 orang. Rupanya dalam melancarkan serangan itu, militer Palestina tersebut diklaim memiliki taktik yang mampu meneror pasukan IDF. Disebutkan bahwa Hamas telah merekam isi barak pasukan Zionis dari terowongan di Gaza. Dikutip dari Al Jazeera, hal itu diungkapkan oleh lembaga think tank asal Washington DC Institute for the Study of War atau ISW.
ISW mengatakan bahwa dalam rekaman isi barak itu mendapati bahwa tentara Zionis sedang bersantai di dekat Johor Aldik. Hamas kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk menyiapkan serangan balasan. Militan Palestina itu langsung meledakkan bom saat ada di sekitar 60 pasukan Israel di barak tersebut. Analisis ISW itu menyebutkan bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Strategi ini disebut dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Dalam analisis ISW, Hamas disebut semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor Aldik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, ranjau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Ratusan tentara Israel dilaporkan mengalami luka serius di bagian matanya. Bahkan beberapa dari mereka menjadi buta saat perang di jalur Gaza, Palestina. Demikian dilaporkan oleh media penyiaran Israel KAN pada Kamis 7 Desember 2023. Dilaporkan sekitar 100 tentara Israel menjadi buta sebagian dan atau seluruhnya karena ledakan saat pertempuran di Gaza Utara. Kebanyakan mereka yang buta karena ledakan. Sebelumnya dilaporkan militer Israel di Gaza digerogoti penyakit mematikan. Tidak sedikit tentara yang mengalami diare, penyakit menular lainnya hingga keracunan makanan. Sejak perang pecah pada 7 Oktober, banyak restoran dan individu menyumbang makanan kepada pasukan Israel yang kemungkinan terkontaminasi selama persiapan, transportasi, atau penyimpanan. Tal Bros, Direktur Unit Penyakit Menular di Rumah Sakit Umum As-Suta di Asdod menjelaskan, diare telah menyebar di kalangan tentara di selatan di berbagai wilayah konsentrasi, kemudian menyebar di antara tentara yang berperang di jalur Gaza. Dr. Bros menambahkan penyakit disentri ini sangat berbahaya bahkan beresiko kematian. Namun tentara Israel tidak hanya menghadapi masalah pencernaan, para tentara Israel juga mengalami depresi hingga gangguan jiwa akibat pertempurannya di jalur Gaza. Setidaknya 2.000 tentara telah menerima dukungan psikiater sejak awal operasi pada 7 Oktober. Pasukan Israel terlibat perang sengit dengan Hamas di wilayah Khan Younis pada Kamis 7 Desember. Dalam kesempatan itu, militan Palestina tersebut mengerahkan pasukan sniper. Akibat serangan tersebut menewaskan 6 tentara Israel termasuk seorang jenderal. Kabar ini disampaikan oleh Brigade Al-Qassam melalui unggahan di Telegram resminya pada Kamis 7 Desember. Sayap militer Hamas itu mengatakan telah terlibat dalam bentrok sengit dengan Israel. Tak hanya di satu lini, namun di semua lini penyerangan ke jalur Gaza sejak Rabu pagi. Hamas telah menghancurkan sebanyak 23 tank Israel di pertempuran Khan Younis dan Beit Lahia. Penembak jitu Al-Qassam juga membunuh 6 tentara dan meledakkan sebuah rumah yang dibarikade. Satu di antaranya termasuk jenderal Israel bernama Kauri Baril, yang merupakan kepala divisi intelijen distrik utara. Selain itu, Al-Qassam juga mengarahkan serangan rudal secara intensif ke berbagai sasaran dan dengan jangkauan berbeda ke posisi-posisi tentara Israel. Strategi Brigade Al-Quds mampu melemahkan satu persatu kendaraan militer dan personel rezim Zionis. Ledakan hebat terjadi di mana-mana saat perlawanan melakukan gerilya. Dikutip dari Pars Today, Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan rezim Zionis di selatan jalur Gaza. Dalam pertempuran itu, beberapa kali ledakan hebat dan beruntun terdengar dari sejumlah wilayah selatan Gaza. Juru bicara Brigade Al-Quds Abu Hamzah lantas mengumumkan pencapaian para pejuangnya. Disebutkan mereka meledakkan sejumlah kendaraan tempur IDF di timur Khan Younis, Al-Harara, dan kota Gaza. Abu Hamzah menegaskan mereka melakukan operasi jebakan untuk melemahkan lawan. Operasi jebakan itu berhasil melumpuhkan sejumlah tentara rezim Zionis. Sayap militer Jihad Islam Palestina sebelumnya juga mengabarkan berhasil meledakkan 3 tank, 1 kendaraan pengangkut personel, dan sebuah bulldozer pasukan Israel di Gaza.
Serangan-serangan tersebut dilakukan oleh Brigade Al-Quds dengan menggunakan rudal-rudal panggul Manpads. Hizbullah kembali menargetkan posisi Israel dengan rentetan serangan roket. Tak main-main, Hizbullah meluncurkan 16 roket dari Lebanon Selatan menuju ke Galilea Atas. Dikutip dari YPA, serangan itu terjadi pada Rabu 16 Desember 2023. Belasan roket Hizbullah menghantam Galilea bagian atas, lebih tepatnya di dekat pemukiman Mitat. Akibat serangan tersebut, seluruh wilayah di Galilea pun terdengar sirine peringatan yang meraung-raung. Bahkan peringatan itu santer terdengar di beberapa pemukiman, di antaranya pemukiman Mitat, Malkiya, dan Stola yang paling dekat dengan perbatasan Lebanon. Dalam pernyataan singkatnya, Hizbullah mengatakan pejuangnya menargetkan lokasi radar milik tentara Zionis. Adapun serangan itu menggunakan senjata yang sesuai. Militan Lebanon ini menegaskan bahwa serangan Hizbullah menimbulkan korban secara langsung. Memasuki bulan ketiga, perang antara Israel dan Hamas masih terus memanas. Brigade Al-Qassam tak hentinya menyerang posisi musuh, mulai dari kendaraan militer, personel, hingga pangkalan militer Israel. Pada Rabu 6 Desember 2023, sayap militer Hamas itu mengumumkan hancurnya 15 unit peralatan tempur lapis baja pasukan rezim Zionis. Belasan peralatan tempur itu dimusnahkan para pejuang di beberapa wilayah Gaza. Selanjutnya, mereka juga menghancurkan 12 kendaraan lapis baja dan kendaraan pengangkut personel militer Israel di Beit Lahia, utara Gaza. Sebuah kendaraan pengangkut personel dan sebuah tank Merkava juga berhasil dihancurkan oleh para pejuang Brigade Al-Qassam di utara kota Khan Yunis. Serangan diluncurkan dengan roket Yasin 105. Selanjutnya, satu unit tank pasukan rezim Zionis lain berhasil diledakkan di timur kota Khan Yunis. Mereka turut menghujani pangkalan militer Israel Raim di timur Gaza. Pangkalan Raim merupakan markas divisi Gaza dan markas utama militer Israel untuk mengendalikan perang di Gaza. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengabarkan sebuah rumah di timur kota Khan Yunis yang dijadikan lokasi pertahanan pasukan Israel digempur dengan mortir dan peluru. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali mengumumkan kematian pasukannya. Setidaknya 2 tentara Israel tewas lagi di Gaza. Pertamanya, jumlah korban yang terbunuh membuat daftar jumlah tentara tewas sejak operasi darat mencapai 86 orang. The Times of Israel mengungkap 2 perwira yang menjadi korban baru tersebut. Mereka adalah Sersan Staf Amit Bonzel, 22 tahun, dan Staf Sersan Alemnu Emmanuel Feleke, 22 tahun. Bonzel merupakan unit pengintai Brigade Pasuk yang terjun payung dari Soham. Selain Bonzel yang tewas dalam pertempuran itu, 3 anggota jaringan unit pengintai terluka parah. Sementara itu, Feleke berasal dari unit Duvdevan Brigade Komando dari Kiryat Gan. Feleke terluka pada 5 Desember dalam pertempuran di Gaza Selatan dan meninggal karena luka-lukanya kemarin. Selain 2 tentara yang tewas, prajurit lain dari Batalion 7008 Brigade 551 terluka parah dalam pertempuran terpisah kemarin di Gaza.
Atas hal itu menyebabkan jumlah korban dari tentara IDF yang tewas hampir mencapai 100 orang sejak invasi darat. Sementara jika dihitung sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober lalu, jumlah tentara Israel tewas mencapai 410 orang. Pasukan Hamas merilis sebuah video detik-detik saat membakar tank-tank Israel di lingkungan Sujaya di jalur Gaza. Hamas membakar satu persatu tank Israel dengan tembakan. Mereka juga sempat berfoto dengan tank yang sedang terbakar. Dalam rekaman yang dirilis Brigade Al-Qassam pada Kamis 7 Desember, terlihat sayap militer Hamas menyerang di bangunan yang hancur. Setelahnya mereka meregati tank Israel dan membawa RPG anti-tank Yasin 105. Mereka melihat 3 tank Israel dan meluncurkan rudal anti-tank ke arah tank-tank tersebut. Al-Qassam menargetkan tank-tank itu dengan menembaki tank tersebut dari balik gedung yang hancur hingga tank itu pun terbakar. Hamas kemudian menargetkan bulldozer yang melewati daerah tersebut sebelum menyerang kelompok tank lainnya. Dalam cuplikan akhir di video, terlihat seorang pasukan Hamas yang berfoto dengan tank yang terbakar itu. Diketahui bahwa jumlah tentara Israel tewas bertambah sebanyak 10 orang. Zionis mengumumkan jumlah korban tewas pasukannya telah meningkat menjadi 84 orang sejak invasi mereka ke Gaza dimulai. Sehingga total korban tewas sejak 7 Oktober menjadi 408 tentara Israel. Sayap pejuang Hamas di Gaza yakni Brigade Al-Qassam mengklaim telah membunuh sekira 10 tentara Israel yakni IDF. Sejumlah tentara Israel itu tewas dalam pertempuran head-to-head alias perang jarak dekat di timur Khan Younis di sisi selatan jalur Gaza pada Selasa 5 Desember 2023. Brigade Al-Qassam juga menyatakan bahwa para pejuang juga menyerang 3 tank Israel. Selain itu, para pejuang juga menyerang 2 kendaraan personel dan 3 bantuan di timur Khan Younis. Dilaporkan dalam waktu 24 jam terakhir, Brigade Al-Qassam mengklaim telah menghancurkan 28 kendaraan Israel. Hal tersebut turut dibenarkan oleh Brigade Martir Is-al-Din Al-Qassam. Sementara itu, Mujahidin Al-Qassam mengaku telah melenyapkan sejumlah tentara Zionis dari mereka melakukan operasi heroik dalam upaya menghadapi serangan pendudukan, yakni dengan terus melancarkan serangan rudal pada hari ke-59 pertempuran Badai Al-Aqsa. Mujahidin Al-Qassam mengumumkan pejuangnya telah bentrok dengan pasukan khusus Zionis. Atas serangan itu, pasukan khusus Zionis dinyatakan tewas dan beberapa dari mereka mengalami luka-luka di daerah Al-Faluga di jalur Gaza Utara. Meski demikian, pihak Israel belum memberikan komentar apapun terkait serangan sayap pejuang Hamas. Terkini dikabarkan kelompok militan Palestina yakni Hamas tak akan melakukan negosiasi dalam bentuk apapun hingga perang berakhir. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Kepala Biro Politik Hamas dan Komandan Brigade Al-Qassam, Saleh Al-Arouri. Saleh Al-Arouri menegaskan bahwa tak akan ada lagi perundingan dengan Israel. Lanjut, pihaknya menyatakan perihal sandera yang masih ditawan, Hamas akan melepaskan secara cuma-cuma, yakni hanya tawanan asing atau warga negara lain yang akan dibebaskan, termasuk sandera anak-anak dan perempuan akan dibebaskan lantaran mereka tidak masuk dalam target. Saleh Al-Arouri juga mengungkapkan Hamas hanya akan menyisakan sandera Israel yang berstatus sebagai tentara maupun mantan tentara IDF. Situasi tegang dan kisruh terjadi ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi para keluarga sandera yang telah dibebaskan Hamas saat gencatan senjata beberapa waktu lalu. Diberitakan The Guardian pada Selasa 5 Desember, pertemuan yang juga dihadiri pihak keluarga sandera Hamas yang belum dibebaskan itu disebut penuh kemarahan. Beberapa orang yang datang bahkan disebut memaki-maki dan menuntut Perdana Menteri Israel itu untuk mundur dari jabatannya. Ruven Yablonka yang anaknya
yang masih ditahan oleh kelompok perlawanan Hamas mengatakan rapat itu diwarnai kekacauan dan teriakan. Sejumlah orang juga dilaporkan keluar dari gedung ketika Netanyahu membacakan pidatonya. Sikap itu diduga berkaitan dengan ucapan Netanyahu yang dibocorkan lembaga penyiaran publik Israel. Dalam rekaman itu, Netanyahu terdengar mengatakan saat ini tak ada kemungkinan membawa pulang semua orang. Pihak keluarga sandera dilaporkan masih berteriak hingga memaki-maki Netanyahu. Mereka menuding PM Israel itu berbohong ketika menjelaskan alasan masih ada sandera yang ditahan Hamas. Namun Perdana Menteri Israel itu kembali membantah bahwa dirinya yang menghentikan gencatan senjata. Ia disebut mengklaim bahwa kesepakatan itu batal karena pihak Hamas bukan dirinya. Sementara itu Israel sebelumnya menyatakan jumlah warga mereka yang masih disandra Hamas sebanyak 138 orang. Angka itu bertambah seorang dari laporan sebelumnya yang menyebut 137 sandra masih ada di jalur Gaza termasuk 20 wanita dan 2 anak. Gencatan senjata yang berlangsung pada 24 hingga 30 November lalu telah membebaskan sejumlah tahanan dan sandera dari kedua pihak. Hamas membebaskan puluhan sandera, sementara Israel membebaskan ratusan warga Palestina tahanan mereka sebagai bagian dari perjanjian. Namun gencatan senjata yang sempat berlangsung sepekan itu berakhir tanpa perpanjangan lagi. Hamas dan Israel saling menyalahkan atas kegagalan perpanjangan gencatan senjata. Israel menuding Hamas telah melancarkan serangan roket ke wilayahnya detik-detik gencatan senjata berakhir. Sebaliknya, Hamas juga menuding Israel telah lebih dulu melancarkan gempuran dan serangan di Gaza sebelum gencatan berakhir. Brigade Is-al-Din Al-Qassam mengumumkan para pejuangnya telah menargetkan 25 kendaraan militer Israel di berbagai daerah di kota Khan Yunis di jalur Gaza yang terkepung. Kantor berita Safa melaporkan kelompok perlawanan Palestina mengatakan para pejuangnya menargetkan 8 kendaraan militer Israel, 3 tank, 1 bulldozer militer, dan 1 pengangkut personel tentara dengan peluru Yasin 105 di bagian timur kota Khan Yunis. Mereka juga membunuh sejumlah tentara Israel di sana termasuk unit khusus yang terdiri dari 8 tentara. Para pejuang kelompok tersebut juga menargetkan 6 tentara Israel dengan senapan bom rakitan di daerah Al-Zana di timur Khan Yunis dan melukai beberapa dari mereka. Sementara di bagian utara kota, para pejuang menargetkan 3 bulldozer militer, 1 tank dan 1 kendaraan personel dengan rudal Yasin 105. Pejuang Al-Qassam juga memasang jebakan dan meledakkan 1 rumah di mana tentara bersembunyi dengan bom barel dan sejumlah bom TBG yang menyebabkan runtuhnya bangunan di timur Khan Yunis. Pejuang Al-Qassam juga meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya dengan 4 bom anti personel yang menewaskan dan melukai banyak tentara di timur kota. Sebelumnya pada Minggu 3 Desember 2023, Brigade Al-Qassam melaporkan bahwa pejuang mereka telah membunuh sebanyak 60 tentara Israel setelah alat peledak diledakkan di kamp mereka sebelah timur desa Johor Adik di selatan kota Gaza. Pejuang Al-Qassam berhasil memasang 3 perangkat anti personel dalam formasi melingkar di sekitar pusat penempatan. Ranjau darat diledakkan secara bersamaan pada pukul 4:30 waktu setempat dan pejuang Palestina segera mulai menembaki personel militer. Israel telah mengevakuasi hampir 70% pasukannya dari jalur Gaza Utara. Hal itu menurut sumber di Brigade Al-Qassam yang berbicara kepada saluran berbahasa Arab Al Jazeera. Alasan dibalik keputusan Israel untuk mengurangi intensitas operasi militernya di Gaza Utara adalah ketabahan perlawanan Palestina. Israel melancarkan perang di jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023 dan pada 27 Oktober Israel memulai operasi militer darat skala besar di wilayah utara jalur Gaza. Dalam banyak video yang mendokumentasikan serangan mujahidin, Brigade Al-Qassam menunjukkan kemampuannya untuk menyerang dengan serangan langsung terhadap ratusan kendaraan militer Israel, termasuk tank Merkava yang banyak digembar-gemborkan kehebatannya. Video lain menunjukkan tentara Israel ditembak pejuang perlawanan atau diledakkan dengan alat peledak yang telah ditanam dengan hati-hati sebagai jebakan maut. Pertempuran sengit di utara juga melibatkan selain Brigade Al-Qassam,
Brigade Al-Quds, cabang militer Gerakan Jihad Islam Palestina. Meskipun Israel tidak menghitung jumlah korban di Gaza, laporan yang dikeluarkan surat kabar Israel Haaretz pada 28 November menunjukkan lebih dari 1.000 tentara Israel terluka oleh perlawanan Palestina dan 202 orang berada dalam kondisi kritis. Pada hari Minggu saja, Brigade Al-Qassam mengungkapkan puluhan tentara Israel tewas dan terluka dalam pertempuran di utara dan selatan Gaza. Mereka termasuk lebih dari 60 tentara yang disergap di dalam satu bangunan di daerah yang dikenal sebagai Jur al-Dik sebelah timur kota Gaza. Menurut Al-Qassam, semua tentara Israel yang disergap dalam serangan itu tewas atau terluka, dan para pejuangnya menembak jatuh tentara yang berusaha melarikan diri dari daerah tersebut. Laporan serupa juga disampaikan terkait kerugian Israel di Gaza Tengah dan Selatan, khususnya di wilayah Deir al-Balah dan Khan Yunis. Hamas disebut telah menghabisi tentara Israel saat sedang bersantai di barak Johor al-Dik beberapa waktu lalu. Dalam serangan itu menyebabkan 60 tentara Israel tewas. Tak sampai di situ, seusai membunuh banyak tentara, Brigade Al-Qassam menyerang kota selatan Israel. Dikutip dari TASS, sayap militer Hamas itu mengumumkan bahwa pasukannya menembakkan roket ke kota Beersheba di Israel. Hal itu dilakukan atas respons terhadap pembunuhan massal warga sipil. Pasukan yang berada di bawah komando Muhammad Deif membombardir kota di dekat pangkalan Angkatan Udara Hatzeri. Adapun serangan itu dilancarkan menggunakan artileri roket. Sebelumnya, pasukan Al-Qassam juga menggempur pangkalan Angkatan Darat Israel di Reim, sekitar 7 km dari Gaza. Rentetan serangan itu terjadi pada Rabu 6 Desember di wilayah timur kota Macin yang diduduki Israel dengan roket anti-tank Yasin 105. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, rajau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Hamas melaporkan baru-baru ini telah membunuh pasukan pertahanan Israel atau IDF sebanyak 60 orang. Rupanya dalam melancarkan serangan itu, militer Palestina tersebut diklaim memiliki taktik yang mampu meneror pasukan IDF. Disebutkan bahwa Hamas telah merekam isi barak pasukan Zionis dari terowongan di Gaza. Dikutip dari Al Jazeera, hal itu diungkapkan oleh lembaga think tank asal Washington DC Institute for the Study of War atau ISW. ISW mengatakan bahwa dalam rekaman isi barak itu mendapati bahwa tentara Zionis sedang bersantai di dekat Johor al-Dik. Hamas kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk menyiapkan serangan balasan. Militan Palestina itu langsung meledakkan bom saat ada di sekitar 60 pasukan Israel di barak tersebut. Analisis ISW itu menyebutkan bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Strategi ini disebut dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Dalam analisis ISW, Hamas disebut semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, ranjau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Ratusan tentara Israel dilaporkan mengalami luka serius di bagian matanya. Bahkan beberapa dari mereka menjadi buta saat perang di jalur Gaza, Palestina. Demikian dilaporkan oleh media penyiaran Israel KAN pada Kamis 7 Desember 2023. Dilaporkan sekitar 100 tentara Israel menjadi buta sebagian dan atau seluruhnya karena ledakan saat pertempuran di Gaza Utara. Kebanyakan mereka yang buta karena ledakan. Sebelumnya dilaporkan militer Israel di Gaza digerogoti penyakit mematikan. Tidak sedikit tentara yang mengalami diare, penyakit menular lainnya hingga keracunan makanan. Sejak perang pecah pada 7 Oktober, banyak restoran dan individu menyumbang makanan kepada pasukan Israel yang kemungkinan terkontaminasi selama persiapan, transportasi, atau penyimpanan.
Talbros, Direktur Unit Penyakit Menular di Rumah Sakit Umum Asuta di Asdod menjelaskan, diare telah menyebar di kalangan tentara di selatan di berbagai wilayah konsentrasi, kemudian menyebar di antara tentara yang berperang di jalur Gaza. Dr. Bros menambahkan penyakit disentri ini sangat berbahaya bahkan beresiko kematian. Namun tentara Israel tidak hanya menghadapi masalah pencernaan, para tentara Israel juga mengalami depresi hingga gangguan jiwa akibat pertempurannya di jalur Gaza. Setidaknya 2.000 tentara telah menerima dukungan psikiater sejak awal operasi pada 7 Oktober. Pasukan Israel terlibat perang sengit dengan Hamas di wilayah Khan Younis pada Kamis 7 Desember. Dalam kesempatan itu, militan Palestina tersebut mengerahkan pasukan sniper. Akibat serangan tersebut menewaskan 6 tentara Israel termasuk seorang jenderal. Kabar ini disampaikan oleh Brigade Al-Qassam melalui unggahan di Telegram resminya pada Kamis 7 Desember. Sayap militer Hamas itu mengatakan telah terlibat dalam bentrok sengit dengan Israel. Tak hanya di satu lini, namun di semua lini penyerangan ke jalur Gaza sejak Rabu pagi. Hamas telah menghancurkan sebanyak 23 tank Israel di pertempuran Khan Younis dan Beit Lahia. Penembak jitu Al-Qassam juga membunuh 6 tentara dan meledakkan sebuah rumah yang dibarikade. Satu di antaranya termasuk Jenderal Israel bernama Kauri Baril, yang merupakan Kepala Divisi Intelijen Distrik Utara. Selain itu, Al-Qassam juga mengarahkan serangan rudal secara intensif ke berbagai sasaran dan dengan jangkauan berbeda ke posisi-posisi tentara Israel. Strategi Brigade Al-Quds mampu melemahkan satu persatu kendaraan militer dan personel rezim Zionis. Ledakan hebat terjadi di mana-mana saat perlawanan melakukan gerilya. Dikutip dari Pars Today, Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan rezim Zionis di selatan jalur Gaza. Dalam pertempuran itu, beberapa kali ledakan hebat dan beruntun terdengar dari sejumlah wilayah selatan Gaza. Juru bicara Brigade Al-Quds Abu Hamzah lantas mengumumkan pencapaian para pejuangnya. Disebutkan mereka meledakkan sejumlah kendaraan tempur IDF di timur Khan Younis, Al-Harara, dan kota Gaza. Abu Hamzah menegaskan mereka melakukan operasi jebakan untuk melemahkan lawan. Operasi jebakan itu berhasil melumpuhkan sejumlah tentara rezim Zionis. Sayap militer Jihad Islam Palestina sebelumnya juga mengabarkan berhasil meledakkan 3 tank, 1 kendaraan pengangkut personel, dan sebuah bulldozer pasukan Israel di Gaza. Serangan-serangan tersebut dilakukan oleh Brigade Al-Quds dengan menggunakan rudal-rudal panggul Manpads. Hizbullah kembali menargetkan posisi Israel dengan rentetan serangan roket. Tak main-main, Hizbullah meluncurkan 16 roket dari Lebanon Selatan menuju ke Galilea Atas. Dikutip dari YPA, serangan itu terjadi pada Rabu 16 Desember 2023. Belasan roket Hizbullah menghantam Galilea bagian atas, lebih tepatnya di dekat pemukiman Mitat. Akibat serangan tersebut, seluruh wilayah di Galilea pun terdengar sirine peringatan yang meraung-raung. Bahkan peringatan itu santer terdengar di beberapa pemukiman, di antaranya pemukiman Mitat, Malkiya, dan Stola yang paling dekat dengan perbatasan Lebanon. Dalam pernyataan singkatnya, Hizbullah mengatakan pejuangnya menargetkan lokasi radar milik tentara Zionis. Adapun serangan itu menggunakan senjata yang sesuai. Militan Lebanon ini menegaskan bahwa serangan Hizbullah menimbulkan korban secara langsung. Memasuki bulan ketiga, perang antara Israel dan Hamas masih terus memanas. Brigade Al-Qassam tak hentinya menyerang posisi musuh, mulai dari kendaraan militer, personel, hingga pangkalan militer Israel. Pada Rabu 6 Desember 2023, sayap militer Hamas itu mengumumkan hancurnya 15 unit peralatan tempur lapis baja pasukan rezim Zionis. Belasan peralatan tempur itu dimusnahkan para pejuang di beberapa wilayah Gaza. Selanjutnya mereka juga menghancurkan 12 kendaraan lapis baja dan kendaraan pengangkut personel militer Israel di Beit Lahia, utara Gaza.
Sebuah kendaraan pengangkut personel dan sebuah tank Merkava juga berhasil dihancurkan oleh para pejuang Brigade Al-Qassam di utara kota Khan Yunis. Serangan diluncurkan dengan roket Yasin 105. Selanjutnya, satu unit tank pasukan rezim Zionis lain berhasil diledakkan di timur kota Khan Yunis. Mereka turut menghujani pangkalan militer Israel Raim di timur Gaza. Pangkalan Raim merupakan markas divisi Gaza dan markas utama militer Israel untuk mengendalikan perang di Gaza. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengabarkan sebuah rumah di timur kota Khan Yunis yang dijadikan lokasi pertahanan pasukan Israel digempur dengan mortir dan peluru. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali mengumumkan kematian pasukannya. Setidaknya 2 tentara Israel tewas lagi di Gaza. Pertamanya, jumlah korban yang terbunuh membuat daftar jumlah tentara tewas sejak operasi darat mencapai 86 orang. The Times of Israel mengungkap 2 perwira yang menjadi korban baru tersebut. Mereka adalah Sersan Staf Amit Bonzel, 22 tahun, dan Staf Sersan Alemnu Emmanuel Feleke, 22 tahun. Bonzel merupakan unit pengintai Brigade Pasuk yang terjun payung dari Soham. Selain Bonzel yang tewas dalam pertempuran itu, 3 anggota jaringan unit pengintai terluka parah. Sementara itu, Feleke berasal dari unit Duvdevan Brigade Komando dari Kiryat Gan. Feleke terluka pada 5 Desember dalam pertempuran di Gaza Selatan dan meninggal karena luka-lukanya kemarin. Selain 2 tentara yang tewas, prajurit lain dari Batalion 7008 Brigade 551 terluka parah dalam pertempuran terpisah kemarin di Gaza. Atas hal itu menyebabkan jumlah korban dari tentara IDF yang tewas hampir mencapai 100 orang sejak invasi darat. Sementara jika dihitung sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober lalu, jumlah tentara Israel tewas mencapai 410 orang. Pasukan Hamas merilis sebuah video detik-detik saat membakar tank-tank Israel di lingkungan Sujaya di jalur Gaza. Hamas membakar satu persatu tank Israel dengan tembakan. Mereka juga sempat berfoto dengan tank yang sedang terbakar. Dalam rekaman yang dirilis Brigade Al-Qassam pada Kamis 7 Desember, terlihat sayap militer Hamas menyerang di bangunan yang hancur. Setelahnya mereka meregati tank Israel dan membawa RPG anti-tank Yasin 105. Mereka melihat 3 tank Israel dan meluncurkan rudal anti-tank ke arah tank-tank tersebut. Al-Qassam menargetkan tank-tank itu dengan menembaki tank tersebut dari balik gedung yang hancur hingga tank itu pun terbakar. Hamas kemudian menargetkan bulldozer yang melewati daerah tersebut sebelum menyerang kelompok tank lainnya. Dalam cuplikan akhir di video, terlihat seorang pasukan Hamas yang berfoto dengan tank yang terbakar itu. Diketahui bahwa jumlah tentara Israel tewas bertambah sebanyak 10 orang. Zionis mengumumkan jumlah korban tewas pasukannya telah meningkat menjadi 84 orang sejak invasi mereka ke Gaza dimulai. Sehingga total korban tewas sejak 7 Oktober menjadi 408 tentara Israel.
Sayap pejuang Hamas di Gaza yakni Brigade Al-Qassam mengklaim telah membunuh sekira 10 tentara Israel yakni IDF. Sejumlah tentara Israel itu tewas dalam pertempuran head-to-head alias perang jarak dekat di timur Khan Younis di sisi selatan jalur Gaza pada Selasa 5 Desember 2023. Brigade Al-Qassam juga menyatakan bahwa para pejuang juga menyerang 3 tank Israel. Selain itu, para pejuang juga menyerang 2 kendaraan pengangkut personel dan 3 bulldozer militer dengan peluru anti lapis baja di timur dan utara Khan Younis. Dilaporkan dalam waktu 24 jam terakhir, Brigade Al-Qassam mengklaim telah menghancurkan 28 kendaraan Israel. Hal tersebut turut dibenarkan oleh Brigade Martir Is-al-Din Al-Qassam. Sementara itu, Mujahidin Al-Qassam mengaku telah melenyapkan sejumlah tentara Zionis dari jarak nol. Mereka melakukan operasi heroik dalam upaya menghadapi serangan pendudukan, yakni dengan terus melancarkan serangan rudal pada hari ke-59 pertempuran Badai Al-Aqsa. Mujahidin Al-Qassam mengumumkan pejuangnya telah bentrok dengan pasukan khusus Zionis. Atas serangan itu, pasukan khusus Zionis dinyatakan tewas dan beberapa dari mereka mengalami luka-luka di daerah Al-Faluga di jalur Gaza Utara. Meski demikian, pihak Israel belum memberikan komentar apapun terkait serangan yang dilakukan sayap pejuang Hamas. Terkini dikabarkan kelompok militan Palestina yakni Hamas tak akan melakukan negosiasi dalam bentuk apapun hingga perang berakhir. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Kepala Biro Politik Hamas dan Komandan Brigade Al-Qassam, Saleh Al-Arouri. Saleh Al-Arouri menegaskan bahwa tak akan ada lagi perundingan dengan Israel. Lanjut, pihaknya menyatakan perihal sandera yang masih ditawan, Hamas akan melepaskan secara cuma-cuma, yakni hanya tawanan asing atau warga negara lain yang akan dibebaskan, termasuk sandera anak-anak dan perempuan akan dibebaskan lantaran mereka tidak masuk dalam target. Saleh Al-Arouri juga mengungkapkan Hamas hanya akan menyisakan sandera Israel yang berstatus sebagai tentara maupun mantan tentara IDF. Situasi tegang dan kisruh terjadi ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi para keluarga sandera yang telah dibebaskan Hamas saat gencatan senjata beberapa waktu lalu. Diberitakan The Guardian pada Selasa 5 Desember, pertemuan yang juga dihadiri pihak keluarga sandera Hamas yang belum dibebaskan itu disebut penuh kemarahan. Beberapa orang yang datang bahkan disebut memaki-maki dan menuntut Perdana Menteri Israel itu untuk mundur dari jabatannya. Ruven Yablonka yang anaknya masih ditahan oleh kelompok perlawanan Hamas mengatakan rapat itu diwarnai kekacauan dan teriakan. Sejumlah orang juga dilaporkan keluar dari gedung ketika Netanyahu membacakan pidatonya. Sikap itu diduga berkaitan dengan ucapan Netanyahu yang dibocorkan lembaga penyiaran publik Israel. Dalam rekaman itu, Netanyahu terdengar mengatakan saat ini tak ada kemungkinan membawa pulang semua orang. Pihak keluarga sandera dilaporkan masih berteriak hingga memaki-maki Netanyahu. Mereka menuding PM Israel itu berbohong ketika menjelaskan alasan masih ada sandera yang ditahan Hamas. Namun Perdana Menteri Israel itu kembali membantah bahwa dirinya yang menghentikan gencatan senjata. Ia disebut mengklaim bahwa kesepakatan itu batal karena pihak Hamas bukan dirinya. Sementara itu Israel sebelumnya menyatakan jumlah warga mereka yang masih disandra Hamas sebanyak 138 orang. Angka itu bertambah seorang dari laporan sebelumnya yang menyebut 137 sandra masih ada di jalur Gaza termasuk 20 wanita dan 2 anak. Gencatan senjata yang berlangsung pada 24 hingga 30 November lalu telah membebaskan sejumlah tahanan dan sandera dari kedua pihak. Hamas membebaskan puluhan sandera, sementara Israel membebaskan ratusan warga Palestina tahanan mereka sebagai bagian dari perjanjian. Namun gencatan senjata yang sempat berlangsung sepekan itu berakhir tanpa perpanjangan lagi. Hamas dan Israel saling menyalahkan atas kegagalan perpanjangan gencatan senjata. Israel menuding Hamas telah melancarkan serangan roket ke wilayahnya detik-detik gencatan senjata berakhir. Sebaliknya, Hamas juga menuding Israel telah lebih dulu melancarkan gempuran dan serangan di Gaza sebelum gencatan berakhir.
Brigade Is-Aldin Al-Qassam mengumumkan para pejuangnya telah menargetkan 25 kendaraan militer Israel di berbagai daerah di kota Han Yunis di jalur Gaza yang terkepung. Kantor berita Safa melaporkan kelompok perlawanan Palestina mengatakan para pejuangnya menargetkan 8 kendaraan militer Israel, 3 tank, 1 bulldozer militer, dan 1 pengangkut personel tentara dengan peluru Yasin 105 di bagian timur kota Han Yunis. Mereka juga membunuh sejumlah tentara Israel di sana, termasuk unit khusus yang terdiri dari 8 tentara. Para pejuang kelompok tersebut juga menargetkan 6 tentara Israel dengan senapan gol rakitan di daerah Al-Zana di timur Han Yunis dan melukai beberapa dari mereka. Sementara di bagian utara kota, para pejuang menargetkan 3 bulldozer militer, 1 tank dan 1 kendaraan personel dengan rudal Yasin 105. Pejuang Al-Qassam juga memasang jebakan dan meledakkan satu rumah di mana tentara bersembunyi dengan bom barel dan sejumlah bom TBG yang menyebabkan runtuhnya bangunan di timur Han Yunis. Pejuang Al-Qassam juga meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya dengan 4 bom anti personel yang menewaskan dan melukai banyak tentara di timur kota. Sebelumnya pada Minggu 3 Desember 2023, Brigade Al-Qassam melaporkan bahwa pejuang mereka telah membunuh sebanyak 60 tentara Israel setelah alat peledak diledakkan di kamp mereka sebelah timur desa Johor Adik di selatan kota Gaza. Pejuang Al-Qassam berhasil memasang 3 perangkat anti personel dalam formasi melingkar di sekitar pusat penempatan. Ranjau darat diledakkan secara bersamaan pada pukul 4:30 waktu setempat dan pejuang Palestina segera mulai menembaki personel militer. Israel telah mengevakuasi hampir 70% pasukannya dari jalur Gaza Utara. Hal itu menurut sumber di Brigade Al-Qassam yang berbicara kepada saluran berbahasa Arab Al Jazeera. Alasan dibalik keputusan Israel untuk mengurangi intensitas operasi militernya di Gaza Utara adalah ketabahan perlawanan Palestina. Israel melancarkan perang di jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023 dan pada 27 Oktober Israel memulai operasi militer darat skala besar di wilayah utara jalur Gaza. Dalam banyak video yang mendokumentasikan serangan mujahidin, Brigade Al-Qassam menunjukkan kemampuannya untuk menyerang dengan serangan langsung terhadap ratusan kendaraan militer Israel, termasuk tank Merkava yang banyak digembar-gemborkan kehebatannya. Video lain menunjukkan tentara Israel ditembak pejuang perlawanan atau diledakkan dengan alat peledak yang telah ditanam dengan hati-hati sebagai jebakan maut. Pertempuran sengit di utara juga melibatkan selain Brigade Al-Qassam, Brigade Al-Quds, cabang militer Gerakan Jihad Islam Palestina. Meskipun Israel tidak menghitung jumlah korban di Gaza, laporan yang dikeluarkan surat kabar Israel Haaretz pada 28 November menunjukkan lebih dari 1.000 tentara Israel terluka oleh perlawanan Palestina dan 202 orang berada dalam kondisi kritis. Pada hari Minggu saja, Brigade Al-Qassam mengungkapkan puluhan tentara Israel tewas dan terluka dalam pertempuran di utara dan selatan Gaza. Mereka termasuk lebih dari 60 tentara yang disergap di dalam satu bangunan di daerah yang dikenal sebagai Jur al-Dik sebelah timur kota Gaza. Menurut Al-Qassam, semua tentara Israel yang disergap dalam serangan itu tewas atau terluka, dan para pejuangnya menembak jatuh tentara yang berusaha melarikan diri dari daerah tersebut. Laporan serupa juga disampaikan terkait kerugian Israel di Gaza Tengah dan Selatan, khususnya di wilayah Deir al-Balah dan Han Yunis. Hamas disebut telah menghabisi tentara Israel saat sedang bersantai di barak Johor al-Dik beberapa waktu lalu. Dalam serangan itu menyebabkan 60 tentara Israel tewas. Tak sampai di situ, seusai membunuh banyak tentara, Brigade Al-Qassam menyerang kota selatan Israel. Dikutip dari TASS, sayap militer Hamas itu mengumumkan bahwa pasukannya menembakkan roket ke kota Bir Sifa di Israel. Hal itu dilakukan atas respons terhadap pembunuhan massal warga sipil. Pasukan yang berada di bawah komando Muhammad Deif membombardir kota di dekat pangkalan Angkatan Udara Hatzeri. Adapun serangan itu dilancarkan menggunakan artileri roket. Sebelumnya, pasukan Al-Qassam juga menggempur pangkalan Angkatan Darat Israel di Reim sekitar 7 km dari Gaza.
Rentetan serangan itu terjadi pada Rabu 6 Desember di wilayah timur kota Macin yang diduduki Israel dengan roket anti-tank Yasin 105. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor Aldik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, rajau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Hamas melaporkan baru-baru ini telah membunuh pasukan pertahanan Israel atau IDF sebanyak 60 orang. Rupanya dalam melancarkan serangan itu, militan Palestina tersebut diklaim memiliki taktik yang mampu meneror pasukan IDF. Disebutkan bahwa Hamas telah merekam isi barak pasukan Zionis dari terowongan di Gaza. Dikutip dari Al Jazeera, hal itu diungkapkan oleh lembaga think tank asal Washington DC Institute for the Study of War atau ISW. ISW mengatakan bahwa dalam rekaman isi barak itu mendapati bahwa tentara Zionis sedang bersantai di dekat Johor Aldik. Hamas kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk menyiapkan serangan balasan. Militan Palestina itu langsung meledakkan bom saat ada di sekitar 60 pasukan Israel di barak tersebut. Analisis ISW itu menyebutkan bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Strategi ini disebut dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Dalam analisis ISW, Hamas disebut semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor Aldik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, ranjau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Ratusan tentara Israel dilaporkan mengalami luka serius di bagian matanya. Bahkan beberapa dari mereka menjadi buta saat perang di jalur Gaza, Palestina. Demikian dilaporkan oleh media penyiaran Israel KAN pada Kamis 7 Desember 2023. Dilaporkan sekitar 100 tentara Israel menjadi buta sebagian dan atau seluruhnya karena ledakan saat pertempuran di Gaza Utara. Kebanyakan mereka yang buta karena ledakan. Sebelumnya dilaporkan militer Israel di Gaza digerogoti penyakit mematikan. Tidak sedikit tentara yang mengalami diare, penyakit menular lainnya hingga keracunan makanan. Sejak perang pecah pada 7 Oktober, banyak restoran dan individu menyumbang makanan kepada pasukan Israel yang kemungkinan terkontaminasi selama persiapan, transportasi atau penyimpanan. Tal Bros, Direktur Unit Penyakit Menular di Rumah Sakit Umum As-Suta di Asdod menjelaskan, diare telah menyebar di kalangan tentara di selatan di berbagai wilayah konsentrasi, kemudian menyebar di antara tentara yang berperang di jalur Gaza. Dr. Bros menambahkan penyakit disentri ini sangat berbahaya bahkan beresiko kematian. Namun tentara Israel tidak hanya menghadapi masalah pencernaan, para tentara Israel juga mengalami depresi hingga gangguan jiwa akibat pertempurannya di jalur Gaza. Setidaknya 2.000 tentara telah menerima dukungan psikiater sejak awal operasi pada 7 Oktober. Pasukan Israel terlibat perang sengit dengan Hamas di wilayah Khan Younis pada Kamis 7 Desember. Dalam kesempatan itu, militan Palestina tersebut mengerahkan pasukan sniper. Akibat serangan tersebut menewaskan 6 tentara Israel termasuk seorang jenderal. Kabar ini disampaikan oleh Brigade Al-Qassam melalui unggahan di Telegram resminya pada Kamis 7 Desember. Sayap militer Hamas itu mengatakan telah terlibat dalam bentrok sengit dengan Israel. Tak hanya di satu lini, namun di semua lini penyerangan ke jalur Gaza sejak Rabu pagi. Hamas telah menghancurkan sebanyak 23 tank Israel di pertempuran Khan Younis dan Beit Lahia. Penembak jitu Al-Qassam juga membunuh 6 tentara dan meledakkan sebuah rumah yang dibarikade. Satu di antaranya termasuk jenderal Israel bernama Kauri Baril, yang merupakan kepala divisi intelijen distrik utara. Selain itu, Al-Qassam juga mengarahkan serangan rudal secara intensif ke berbagai sasaran dan dengan jangkauan berbeda ke posisi-posisi tentara Israel.
Strategi Brigade Al-Quds mampu melemahkan satu persatu kendaraan militer dan personel rezim Zionis. Ledakan hebat terjadi di mana-mana saat perlawanan melakukan gerilya. Dikutip dari Pars Today, Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan rezim Zionis di selatan jalur Gaza. Dalam pertempuran itu, beberapa kali ledakan hebat dan beruntun terdengar dari sejumlah wilayah selatan Gaza. Juru bicara Brigade Al-Quds Abu Hamzah lantas mengumumkan pencapaian para pejuangnya. Disebutkan mereka meledakkan sejumlah kendaraan tempur IDF di timur Khan Yunis, Al-Harara, dan kota Gaza. Abu Hamzah menegaskan mereka melakukan operasi jebakan untuk melemahkan lawan. Operasi jebakan itu berhasil melumpuhkan sejumlah tentara rezim Zionis. Sayap militer Jihad Islam Palestina sebelumnya juga mengabarkan berhasil meledakkan 3 tank, 1 kendaraan pengangkut personel, dan sebuah bulldozer pasukan Israel di Gaza. Serangan-serangan tersebut dilakukan oleh Brigade Al-Quds dengan menggunakan rudal-rudal panggul Manpads. Hizbullah kembali menargetkan posisi Israel dengan rentetan serangan roket. Tak main-main, Hizbullah meluncurkan 16 roket dari Lebanon Selatan menuju ke Galilea Atas. Dikutip dari YPA, serangan itu terjadi pada Rabu 16 Desember 2023. Belasan roket Hizbullah menghantam Galilea bagian atas, lebih tepatnya di dekat pemukiman Mitat. Akibat serangan tersebut, seluruh wilayah di Galilea pun terdengar sirine peringatan yang meraung-raung. Bahkan peringatan itu santer terdengar di beberapa pemukiman, di antaranya pemukiman Mitat, Malkiyah, dan Stola yang paling dekat dengan perbatasan Lebanon. Dalam pernyataan singkatnya, Hizbullah mengatakan pejuangnya menargetkan lokasi radar milik tentara Zionis. Adapun serangan itu menggunakan senjata yang sesuai. Militan Lebanon ini menegaskan bahwa serangan Hizbullah menimbulkan korban secara langsung. Memasuki bulan ketiga, perang antara Israel dan Hamas masih terus memanas. Brigade Al-Qassam tak hentinya menyerang posisi musuh, mulai dari kendaraan militer, personel, hingga pangkalan militer Israel. Pada Rabu 6 Desember 2023, sayap militer Hamas itu mengumumkan hancurnya 15 unit peralatan tempur lapis baja pasukan rezim Zionis. Belasan peralatan tempur itu dimusnahkan para pejuang di beberapa wilayah Gaza. Selanjutnya mereka juga menghancurkan 12 kendaraan lapis baja dan kendaraan pengangkut personel militer Israel di Beit Lahia, utara Gaza. Sebuah kendaraan pengangkut personel dan sebuah tank Merkava juga berhasil dihancurkan oleh para pejuang Brigade Al-Qassam di utara kota Khan Yunis. Serangan diluncurkan dengan roket Yasin 105. Selanjutnya, 1 unit tank pasukan rezim Zionis lain berhasil diledakkan di timur kota Khan Yunis. Mereka turut menghujani pangkalan militer Israel Raim di timur Gaza. Pangkalan Raim merupakan markas divisi Gaza dan markas utama militer Israel untuk mengendalikan perang di Gaza. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengabarkan sebuah rumah di timur kota Khan Yunis yang dijadikan lokasi pertahanan pasukan Israel digempur dengan mortir dan peluru. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali mengumumkan kematian pasukannya. Setidaknya 2 tentara Israel tewas lagi di Gaza. Pertamanya, jumlah korban yang terbunuh membuat daftar jumlah tentara tewas sejak operasi darat mencapai 86 orang. The Times of Israel mengungkap 2 perwira yang menjadi korban baru tersebut. Mereka adalah Sersan Staf Amit Bonzel, 22 tahun, dan Staf Sersan Alemnu Emmanuel Veleke, 22 tahun. Bonzel merupakan unit pengintai Brigade Pasuk yang terjun payung dari Soham. Selain Bonzel yang tewas dalam pertempuran itu, 3 anggota jaringan unit pengintai terluka parah. Sementara itu, Veleke berasal dari unit Duvdevan Brigade Komando dari Kiryat Gan. Veleke terluka pada 5 Desember dalam pertempuran di Gaza Selatan dan meninggal karena luka-lukanya kemarin. Selain 2 tentara yang tewas, prajurit lain dari Batalion 7008 Brigade 551 terluka parah dalam pertempuran terpisah kemarin di Gaza. Atas hal itu menyebabkan jumlah korban dari tentara IDF yang tewas hampir mencapai 100 orang sejak invasi darat. Sementara jika dihitung sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober lalu, jumlah tentara Israel tewas mencapai 410 orang. Pasukan Hamas merilis sebuah video detik-detik saat membakar tank-tank Israel di lingkungan Sujaya di jalur Gaza. Hamas membakar satu persatu tank Israel dengan tembakan. Mereka juga sempat berfoto dengan tank yang sedang terbakar. Dalam rekaman yang dirilis Brigade Al-Qassam pada Kamis 7 Desember, terlihat sayap militer Hamas menyerang di bangunan yang hancur. Setelahnya mereka meregati tank Israel dan membawa RPG anti-tank Yasin 105. Mereka melihat 3 tank Israel dan meluncurkan rudal anti-tank ke arah tank-tank tersebut. Al-Qassam menargetkan tank-tank itu dengan menembaki tank tersebut dari balik gedung yang hancur hingga tank itu pun terbakar. Hamas kemudian menargetkan bulldozer yang melewati daerah tersebut sebelum menyerang kelompok tank lainnya. Dalam cuplikan akhir di video, terlihat seorang pasukan Hamas yang berfoto dengan tank yang terbakar itu. Diketahui bahwa jumlah tentara Israel tewas bertambah sebanyak 10 orang. Zionis mengumumkan jumlah korban tewas pasukannya telah meningkat menjadi 84 orang sejak invasi mereka ke Gaza dimulai. Sehingga total korban tewas sejak 7 Oktober menjadi 408 tentara Israel. Sayap pejuang Hamas di Gaza yakni Brigade Al-Qassam mengklaim telah membunuh sekira 10 tentara Israel yakni IDF. Sejumlah tentara Israel itu tewas dalam pertempuran head-to-head alias perang jarak dekat di timur Khan Younis di sisi selatan jalur Gaza pada Selasa 5 Desember 2023. Brigade Al-Qassam juga menyatakan bahwa para pejuang juga menyerang 3 tank Israel. Selain itu, para pejuang juga menyerang 2 kendaraan personel dan 3 baruan di timur Khan Younis. Dilaporkan dalam waktu 24 jam terakhir, Brigade Al-Qassam mengklaim telah menghancurkan 28 kendaraan Israel. Hal tersebut turut dibenarkan oleh Brigade Martir Is al-Din Al-Qassam. Sementara itu, Mujahidin Al-Qassam mengaku telah melenyapkan sejumlah tentara Zionis dari mereka melakukan operasi heroik dalam upaya menghadapi serangan pendudukan, yakni dengan terus melancarkan serangan rudal pada hari ke-59 pertempuran Badai Al-Aqsa. Mujahidin Al-Qassam mengumumkan pejuangnya telah bentrok dengan pasukan khusus Zionis. Atas serangan itu, pasukan khusus Zionis dinyatakan tewas dan beberapa dari mereka mengalami luka-luka di daerah Al-Faluga di jalur Gaza Utara. Meski demikian, pihak Israel belum memberikan komentar apapun terkait serangan sayap pejuang Hamas. Terkini dikabarkan kelompok militan Palestina yakni Hamas tak akan melakukan negosiasi dalam bentuk apapun hingga perang berakhir. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Kepala Biro Politik Hamas dan Komandan Brigade Al-Qassam, Saleh Al-Arouri. Saleh Al-Arouri menegaskan bahwa tak akan ada lagi perundingan dengan Israel.
Lanjut, pihaknya menyatakan perihal sandera yang masih ditawan, Hamas akan melepaskan secara cuma-cuma, yakni hanya tawanan asing atau warga negara lain yang akan dibebaskan, termasuk sandera anak-anak dan perempuan akan dibebaskan lantaran mereka tidak masuk dalam target. Saleh Al-Arori juga mengungkapkan Hamas hanya akan menyisakan sandera Israel yang berstatus sebagai tentara maupun mantan tentara IDF. Situasi tegang dan kisruh terjadi ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi para keluarga sandera yang telah dibebaskan Hamas saat gencatan senjata beberapa waktu lalu. Diberitakan The Guardian pada Selasa 5 Desember, pertemuan yang juga dihadiri pihak keluarga sandera Hamas yang belum dibebaskan itu disebut penuh kemarahan. Beberapa orang yang datang bahkan disebut memaki-maki dan menuntut Perdana Menteri Israel itu untuk mundur dari jabatannya. Ruven Yablonka yang anaknya masih ditahan oleh kelompok perlawanan Hamas mengatakan rapat itu diwarnai kekacauan dan teriakan. Sejumlah orang juga dilaporkan keluar dari gedung ketika Netanyahu membacakan pidatonya. Sikap itu diduga berkaitan dengan ucapan Netanyahu yang dibocorkan lembaga penyiaran publik Israel. Dalam rekaman itu, Netanyahu terdengar mengatakan saat ini tak ada kemungkinan membawa pulang semua orang. Pihak keluarga sandera dilaporkan masih berteriak hingga memaki-maki Netanyahu. Mereka menuding PM Israel itu berbohong ketika menjelaskan alasan masih ada sandera yang ditahan Hamas. Namun Perdana Menteri Israel itu kembali membantah bahwa dirinya yang menghentikan gencatan senjata. Ia disebut mengklaim bahwa kesepakatan itu batal karena pihak Hamas bukan dirinya. Sementara itu Israel sebelumnya menyatakan jumlah warga mereka yang masih disandra Hamas sebanyak 138 orang. Angka itu bertambah seorang dari laporan sebelumnya yang menyebut 137 sandra masih ada di jalur Gaza termasuk 20 wanita dan 2 anak. Gencatan senjata yang berlangsung pada 24 hingga 30 November lalu telah membebaskan sejumlah tahanan dan sandera dari kedua pihak. Hamas membebaskan puluhan sandera, sementara Israel membebaskan ratusan warga Palestina tahanan mereka sebagai bagian dari perjanjian. Namun gencatan senjata yang sempat berlangsung sepekan itu berakhir tanpa perpanjangan lagi. Hamas dan Israel saling menyalahkan atas kegagalan perpanjangan gencatan senjata. Israel menuding Hamas telah melancarkan serangan roket ke wilayahnya detik-detik gencatan senjata berakhir. Sebaliknya, Hamas juga menuding Israel telah lebih dulu melancarkan gempuran dan serangan di Gaza sebelum gencatan berakhir. Brigade Is-al-Din Al-Qassam mengumumkan para pejuangnya telah menargetkan 25 kendaraan militer Israel di berbagai daerah di kota Khan Yunis di jalur Gaza yang terkepung. Kantor berita Safa melaporkan kelompok perlawanan Palestina mengatakan para pejuangnya menargetkan 8 kendaraan militer Israel, 3 tank, 1 bulldozer militer, dan 1 pengangkut personel tentara dengan peluru Yasin 105 di bagian timur kota Khan Yunis. Mereka juga membunuh sejumlah tentara Israel di sana termasuk unit khusus yang terdiri dari 8 tentara. Para pejuang kelompok tersebut juga menargetkan 6 tentara Israel dengan senapan gol rakitan di daerah Al-Zana di timur Khan Yunis dan melukai beberapa dari mereka. Sementara di bagian utara kota, para pejuang menargetkan 3 bulldozer militer, 1 tank dan 1 kendaraan personel dengan rudal Yasin 105. Pejuang Al-Qassam juga memasang jebakan dan meledakkan 1 rumah di mana tentara bersembunyi dengan bom barel dan sejumlah bom TBG yang menyebabkan runtuhnya bangunan di timur Khan Yunis. Pejuang Al-Qassam juga meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya dengan 4 bom anti personel yang menewaskan dan melukai banyak tentara di timur kota. Sebelumnya pada Minggu 3 Desember 2023, Brigade Al-Qassam melaporkan bahwa pejuang mereka telah membunuh sebanyak 60 tentara Israel setelah alat peledak diledakkan di kamp mereka sebelah timur desa Juhor Adik di selatan kota Gaza. Pejuang Al-Qassam berhasil memasang 3 perangkat anti personel dalam formasi melingkar di sekitar pusat penempatan. Ranjau darat diledakkan secara bersamaan pada pukul 4:30 waktu setempat dan pejuang Palestina segera mulai menembaki personel militer. Israel telah mengevakuasi hampir 70% pasukannya dari jalur Gaza Utara. Hal itu menurut sumber di Brigade Al-Qassam yang berbicara kepada saluran berbahasa Arab
Al Jazeera. Alasan dibalik keputusan Israel untuk mengurangi intensitas operasi militernya di Gaza Utara adalah ketabahan perlawanan Palestina. Israel melancarkan perang di jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023 dan pada 27 Oktober Israel memulai operasi militer darat skala besar di wilayah utara jalur Gaza. Dalam banyak video yang mendokumentasikan serangan mujahidin, Brigade Al-Qassam menunjukkan kemampuannya untuk menyerang dengan serangan langsung terhadap ratusan kendaraan militer Israel, termasuk tank Merkava yang banyak digembar-gemborkan kehebatannya. Video lain menunjukkan tentara Israel ditembak pejuang perlawanan atau diledakkan dengan alat peledak yang telah ditanam dengan hati-hati sebagai jebakan maut. Pertempuran sengit di utara juga melibatkan selain Brigade Al-Qassam, Brigade Al-Quds, cabang militer Gerakan Jihad Islam Palestina. Meskipun Israel tidak menghitung jumlah korban di Gaza, laporan yang dikeluarkan surat kabar Israel Haaretz pada 28 November menunjukkan lebih dari 1.000 tentara Israel terluka oleh perlawanan Palestina dan 202 orang berada dalam kondisi kritis. Pada hari Minggu saja, Brigade Al-Qassam mengungkapkan puluhan tentara Israel tewas dan terluka dalam pertempuran di utara dan selatan Gaza. Mereka termasuk lebih dari 60 tentara yang disergap di dalam satu bangunan di daerah yang dikenal sebagai Jur al-Dik sebelah timur kota Gaza. Menurut Al-Qassam, semua tentara Israel yang disergap dalam serangan itu tewas atau terluka, dan para pejuangnya menembak jatuh tentara yang berusaha melarikan diri dari daerah tersebut. Laporan serupa juga disampaikan terkait kerugian Israel di Gaza Tengah dan Selatan, khususnya di wilayah Deir al-Balah dan Khan Yunis. Hamas disebut telah menghabisi tentara Israel saat sedang bersantai di barak Johor al-Dik beberapa waktu lalu. Dalam serangan itu menyebabkan 60 tentara Israel tewas. Tak sampai di situ, seusai membunuh banyak tentara, Brigade Al-Qassam menyerang kota selatan Israel. Dikutip dari TASS, sayap militer Hamas itu mengumumkan bahwa pasukannya menembakkan roket ke kota Beersheva di Israel. Hal itu dilakukan atas respons terhadap pembunuhan massal warga sipil. Pasukan yang berada di bawah komando Muhammad Deif membombardir kota di dekat pangkalan Angkatan Udara Hatzeri. Adapun serangan itu dilancarkan menggunakan artileri roket. Sebelumnya, pasukan Al-Qassam juga menggempur pangkalan Angkatan Darat Israel di Reim, sekitar 7 km dari Gaza. Rentetan serangan itu terjadi pada Rabu 6 Desember di wilayah timur kota Macin yang diduduki Israel dengan roket anti-tank Yasin 105. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, rajau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Hamas melaporkan baru-baru ini telah membunuh pasukan pertahanan Israel atau IDF sebanyak 60 orang. Rupanya dalam melancarkan serangan itu, militer Palestina tersebut diklaim memiliki taktik yang mampu meneror pasukan IDF. Disebutkan bahwa Hamas telah merekam isi barak pasukan Zionis dari terowongan di Gaza. Dikutip dari Al Jazeera, hal itu diungkapkan oleh lembaga think tank asal Washington DC Institute for the Study of War atau ISW. ISW mengatakan bahwa dalam rekaman isi barak itu mendapati bahwa tentara Zionis sedang bersantai di dekat Johor al-Dik. Hamas kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk menyiapkan serangan balasan. Militan Palestina itu langsung meledakkan bom saat ada di sekitar 60 pasukan Israel di barak tersebut. Analisis ISW itu menyebutkan bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Strategi ini disebut dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Dalam analisis ISW, Hamas disebut semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, ranjau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat.
Ratusan tentara Israel dilaporkan mengalami luka serius di bagian matanya. Bahkan beberapa dari mereka menjadi buta saat perang di jalur Gaza, Palestina. Demikian dilaporkan oleh media penyiaran Israel KAN pada Kamis 7 Desember 2023. Dilaporkan sekitar 100 tentara Israel menjadi buta sebagian dan atau seluruhnya karena ledakan saat pertempuran di Gaza Utara. Kebanyakan mereka yang buta karena ledakan. Sebelumnya dilaporkan militer Israel di Gaza digerogoti penyakit mematikan. Tidak sedikit tentara yang mengalami diare, penyakit menular lainnya hingga keracunan makanan. Sejak perang pecah pada 7 Oktober, banyak restoran dan individu menyumbang makanan kepada pasukan Israel yang kemungkinan terkontaminasi selama persiapan, transportasi, atau penyimpanan. Tal Bros, Direktur Unit Penyakit Menular di Rumah Sakit Umum As-Suta di Asdod menjelaskan, diare telah menyebar di kalangan tentara di selatan di berbagai wilayah konsentrasi, kemudian menyebar di antara tentara yang berperang di jalur Gaza. Dr. Bros menambahkan penyakit disenteri ini sangat berbahaya bahkan beresiko kematian. Namun tentara Israel tidak hanya menghadapi masalah pencernaan, para tentara Israel juga mengalami depresi hingga gangguan jiwa akibat pertempurannya di jalur Gaza. Setidaknya 2.000 tentara telah menerima dukungan psikiater sejak awal operasi pada 7 Oktober. Pasukan Israel terlibat perang sengit dengan Hamas di wilayah Khan Younis pada Kamis 7 Desember. Dalam kesempatan itu, militan Palestina tersebut mengerahkan pasukan sniper. Akibat serangan tersebut menewaskan 6 tentara Israel termasuk seorang jenderal. Kabar ini disampaikan oleh Brigade Al-Qassam melalui unggahan di Telegram resminya pada Kamis 7 Desember. Sayap militer Hamas itu mengatakan telah terlibat dalam bentrok sengit dengan Israel. Tak hanya di satu lini, namun di semua lini penyerangan ke jalur Gaza sejak Rabu pagi. Hamas telah menghancurkan sebanyak 23 tank Israel di pertempuran Khan Younis dan Beit Lahia. Penembak jitu Al-Qassam juga membunuh 6 tentara dan meledakkan sebuah rumah yang dibarikade. Satu di antaranya termasuk jenderal Israel bernama Kauri Baril, yang merupakan kepala divisi intelijen distrik Utara. Selain itu, Al-Qassam juga mengarahkan serangan rudal secara intensif ke berbagai sasaran dan dengan jangkauan berbeda ke posisi-posisi tentara Israel. Strategi Brigade Al-Quds mampu melemahkan satu persatu kendaraan militer dan personel rezim Zionis. Ledakan hebat terjadi di mana-mana saat perlawanan melakukan gerilya. Dikutip dari Pars Today, Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan rezim Zionis di selatan jalur Gaza. Dalam pertempuran itu, beberapa kali ledakan hebat dan beruntun terdengar dari sejumlah wilayah selatan Gaza. Juru bicara Brigade Al-Quds Abu Hamzah lantas mengumumkan pencapaian para pejuangnya. Disebutkan mereka meledakkan sejumlah kendaraan tempur IDF di timur Khan Younis, Al-Harara, dan kota Gaza. Abu Hamzah menegaskan mereka melakukan operasi jebakan untuk melemahkan lawan. Operasi jebakan itu berhasil melumpuhkan sejumlah tentara rezim Zionis. Sayap militer Jihad Islam Palestina sebelumnya juga mengabarkan berhasil meledakkan 3 tank, 1 kendaraan pengangkut personel, dan sebuah bulldozer pasukan Israel di Gaza. Serangan-serangan tersebut dilakukan oleh Brigade Al-Quds dengan menggunakan rudal-rudal panggul Manpads. Hizbullah kembali menargetkan posisi Israel dengan rentetan serangan roket. Tak main-main, Hizbullah meluncurkan 16 roket dari Lebanon Selatan menuju ke Galilea Atas. Dikutip dari YPA, serangan itu terjadi pada Rabu 16 Desember 2023. Belasan roket Hizbullah menghantam Galilea bagian atas, lebih tepatnya di dekat pemukiman Mitat. Akibat serangan tersebut, seluruh wilayah di Galilea pun terdengar sirine peringatan yang meraung-raung. Bahkan peringatan itu santer terdengar di beberapa pemukiman, di antaranya pemukiman Mitat, Malkiyah, dan Stola yang paling dekat dengan perbatasan Lebanon. Dalam pernyataan singkatnya, Hizbullah mengatakan pejuangnya menargetkan lokasi radar milik tentara Zionis. Adapun serangan itu menggunakan senjata yang sesuai. Militan Lebanon ini menegaskan bahwa serangan Hizbullah menimbulkan korban secara langsung.
Memasuki bulan ketiga, perang antara Israel dan Hamas masih terus memanas. Brigade Al-Qassam tak hentinya menyerang posisi musuh, mulai dari kendaraan militer, personel, hingga pangkalan militer Israel. Pada Rabu 6 Desember 2023, sayap militer Hamas itu mengumumkan hancurnya 15 unit peralatan tempur lapis baja pasukan rezim Zionis. Belasan peralatan tempur itu dimusnahkan para pejuang di beberapa wilayah Gaza. Selanjutnya mereka juga menghancurkan 12 kendaraan lapis baja dan kendaraan pengangkut personel militer Israel di Beit Lahia, utara Gaza. Sebuah kendaraan pengangkut personel dan sebuah tank Merkava juga berhasil dihancurkan oleh para pejuang Brigade Al-Qassam di utara kota Khan Yunis. Serangan diluncurkan dengan roket Yasin 105. Selanjutnya, satu unit tank pasukan rezim Zionis lain berhasil diledakkan di timur kota Khan Yunis. Mereka turut menghujani pangkalan militer Israel Raim di timur Gaza. Pangkalan Raim merupakan markas divisi Gaza dan markas utama militer Israel untuk mengendalikan perang di Gaza. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengabarkan sebuah rumah di timur kota Khan Yunis yang dijadikan lokasi pertahanan pasukan Israel digempur dengan mortir dan peluru. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali mengumumkan kematian pasukannya. Setidaknya 2 tentara Israel tewas lagi di Gaza. Pertamanya, jumlah korban yang terbunuh membuat daftar jumlah tentara tewas sejak operasi darat mencapai 86 orang. The Times of Israel mengungkap 2 perwira yang menjadi korban baru tersebut. Mereka adalah Sersan Staf Amit Bonzel, 22 tahun, dan Staf Sersan Alemnu Emmanuel Veleke, 22 tahun. Bonzel merupakan unit pengintai Brigade Pasukan Terjun Payung dari Soham. Selain Bonzel yang tewas dalam pertempuran itu, 3 anggota jaringan unit pengintai terluka parah. Sementara itu, Veleke berasal dari unit Duvdevan Brigade Komando dari Kiryat Gan. Veleke terluka pada 5 Desember dalam pertempuran di Gaza Selatan dan meninggal karena luka-lukanya kemarin. Selain 2 tentara yang tewas, prajurit lain dari Batalion 7008 Brigade 551 terluka parah dalam pertempuran terpisah kemarin di Gaza. Atas hal itu menyebabkan jumlah korban dari tentara IDF yang tewas hampir mencapai 100 orang sejak invasi darat. Sementara jika dihitung sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober lalu, jumlah tentara Israel tewas mencapai 410 orang. Pasukan Hamas merilis sebuah video detik-detik saat membakar tank-tank Israel di lingkungan Sujaya di jalur Gaza. Hamas membakar satu persatu tank Israel dengan tembakan. Mereka juga sempat berfoto dengan tank yang sedang terbakar. Dalam rekaman yang dirilis Brigade Al-Qassam pada Kamis 7 Desember, terlihat sayap militer Hamas menyerang di bangunan yang hancur. Setelahnya mereka meregati tank Israel dan membawa RPG anti-tank Yasin 105. Mereka melihat 3 tank Israel dan meluncurkan rudal anti-tank ke arah tank-tank tersebut. Al-Qassam menargetkan tank-tank itu dengan menembaki tank tersebut dari balik gedung yang hancur hingga tank itu pun terbakar. Hamas kemudian menargetkan bulldozer yang melewati daerah tersebut
sebelum menyerang kelompok tank lainnya. Dalam cuplikan akhir di video, terlihat seorang pasukan Hamas yang berfoto dengan tank yang terbakar itu. Diketahui bahwa jumlah tentara Israel tewas bertambah sebanyak 10 orang. Zionis mengumumkan jumlah korban tewas pasukannya telah meningkat menjadi 84 orang sejak invasi mereka ke Gaza dimulai. Sehingga total korban tewas sejak 7 Oktober menjadi 408 tentara Israel. Sayap pejuang Hamas di Gaza yakni Brigade Al-Qassam mengklaim telah membunuh sekira 10 tentara Israel yakni IDF. Sejumlah tentara Israel itu tewas dalam pertempuran head-to-head alias perang jarak dekat di timur Khan Younis di sisi selatan jalur Gaza pada Selasa 5 Desember 2023. Brigade Al-Qassam juga menyatakan bahwa para pejuang juga menyerang 3 tank Israel. Selain itu, para pejuang juga menyerang 2 kendaraan pengangkut personel dan 3 bulldozer militer dengan peluru anti lapis baja di timur dan utara Khan Younis. Dilaporkan dalam waktu 24 jam terakhir, Brigade Al-Qassam mengklaim telah menghancurkan 28 kendaraan Israel. Hal tersebut turut dibenarkan oleh Brigade Martir Is al-Din Al-Qassam. Sementara itu, Mujahidin Al-Qassam mengaku telah melenyapkan sejumlah tentara Zionis dari jarak nol. Mereka melakukan operasi heroik dalam upaya menghadapi serangan pendudukan, yakni dengan terus melancarkan serangan rudal pada hari ke-59 pertempuran Badai Al-Aqsa. Mujahidin Al-Qassam mengumumkan pejuangnya telah bentrok dengan pasukan khusus Zionis. Atas serangan itu, pasukan khusus Zionis dinyatakan tewas dan beberapa dari mereka mengalami luka-luka di daerah Al-Faluga di jalur Gaza Utara. Meski demikian, pihak Israel belum memberikan komentar apapun terkait serangan yang dilakukan sayap pejuang Hamas. Terkini dikabarkan kelompok militan Palestina yakni Hamas tak akan melakukan negosiasi dalam bentuk apapun hingga perang berakhir. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Kepala Biro Politik Hamas dan Komandan Brigade Al-Qassam, Saleh Al-Arouri. Saleh Al-Arouri menegaskan bahwa tak akan ada lagi perundingan dengan Israel. Lanjut, pihaknya menyatakan perihal sandera yang masih ditawan, Hamas akan melepaskan secara cuma-cuma, yakni hanya tawanan asing atau warga negara lain yang akan dibebaskan, termasuk sandera anak-anak dan perempuan akan dibebaskan lantaran mereka tidak masuk dalam target. Saleh Al-Arouri juga mengungkapkan Hamas hanya akan menyisakan sandera Israel yang berstatus sebagai tentara maupun mantan tentara IDF. Situasi tegang dan kisruh terjadi ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi para keluarga sandera yang telah dibebaskan Hamas saat gencatan senjata beberapa waktu lalu. Diberitakan The Guardian pada Selasa 5 Desember, pertemuan yang juga dihadiri pihak keluarga sandera Hamas yang belum dibebaskan itu disebut penuh kemarahan. Beberapa orang yang datang bahkan disebut memaki-maki dan menuntut Perdana Menteri Israel itu untuk mundur dari jabatannya. Ruven Yablonka yang anaknya masih ditahan oleh kelompok perlawanan Hamas mengatakan rapat itu diwarnai kekacauan dan teriakan. Sejumlah orang juga dilaporkan keluar dari gedung ketika Netanyahu membacakan pidatonya. Sikap itu diduga berkaitan dengan ucapan Netanyahu yang dibocorkan lembaga penyiaran publik Israel. Dalam rekaman itu, Netanyahu terdengar mengatakan saat ini tak ada kemungkinan membawa pulang semua orang. Pihak keluarga sandera dilaporkan masih berteriak hingga memaki-maki Netanyahu. Mereka menuding PM Israel itu berbohong ketika menjelaskan alasan masih ada sandera yang ditahan Hamas. Namun Perdana Menteri Israel itu kembali membantah bahwa dirinya yang menghentikan gencatan senjata. Ia disebut mengklaim bahwa kesepakatan itu batal karena pihak Hamas bukan dirinya. Sementara itu Israel sebelumnya menyatakan jumlah warga mereka yang masih disandra Hamas sebanyak 138 orang. Angka itu bertambah seorang dari laporan sebelumnya yang menyebut 137 sandra masih ada di jalur Gaza termasuk 20 wanita dan 2 anak. Gencatan senjata yang berlangsung
berlangsung pada 24 hingga 30 November lalu telah membebaskan sejumlah tahanan dan sandera dari kedua pihak. Hamas membebaskan puluhan sandera, sementara Israel membebaskan ratusan warga Palestina tahanan mereka sebagai bagian dari perjanjian. Namun gencatan senjata yang sempat berlangsung sepekan itu berakhir tanpa perpanjangan lagi. Hamas dan Israel saling menyalahkan atas kegagalan perpanjangan gencatan senjata. Israel menuding Hamas telah melancarkan serangan roket ke wilayahnya detik-detik gencatan senjata berakhir. Sebaliknya, Hamas juga menuding Israel telah lebih dulu melancarkan gempuran dan serangan di Gaza sebelum gencatan berakhir. Brigade Is-Aldin Al-Qassam mengumumkan para pejuangnya telah menargetkan 25 kendaraan militer Israel di berbagai daerah di kota Han Yunis di jalur Gaza yang terkepung. Kantor berita Safa melaporkan kelompok perlawanan Palestina mengatakan para pejuangnya menargetkan 8 kendaraan militer Israel, 3 tank, 1 bulldozer militer, dan 1 pengangkut personel tentara dengan peluru Yasin 105 di bagian timur kota Han Yunis. Mereka juga membunuh sejumlah tentara Israel di sana, termasuk unit khusus yang terdiri dari 8 tentara. Para pejuang kelompok tersebut juga menargetkan 6 tentara Israel dengan senapan gol rakitan di daerah Al-Zana di timur Han Yunis dan melukai beberapa dari mereka. Sementara di bagian utara kota, para pejuang menargetkan 3 bulldozer militer, 1 tank dan 1 kendaraan personel dengan rudal Yasin 105. Pejuang Al-Qassam juga memasang jebakan dan meledakkan 1 rumah di mana tentara bersembunyi dengan bom barel dan sejumlah bom TPG yang menyebabkan runtuhnya bangunan di timur Han Yunis. Pejuang Al-Qassam juga meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya dengan 4 bom anti personel yang menewaskan dan melukai banyak tentara di timur kota. Sebelumnya pada Minggu 3 Desember 2023, Brigade Al-Qassam melaporkan bahwa pejuang mereka telah membunuh sebanyak 60 tentara Israel setelah alat peledak diledakkan di kamp mereka sebelah timur desa Juhor Adik di selatan kota Gaza. Pejuang Al-Qassam berhasil memasang 3 perangkat anti personel dalam formasi melingkar di sekitar pusat penempatan. Ranjau darat diledakkan secara bersamaan pada pukul 4:30 waktu setempat dan pejuang Palestina segera mulai menembaki personel militer. Israel telah mengevakuasi hampir 70% pasukannya dari jalur Gaza Utara. Hal itu menurut sumber di Brigade Al-Qassam yang berbicara kepada saluran berbahasa Arab Al Jazeera. Alasan dibalik keputusan Israel untuk mengurangi intensitas operasi militernya di Gaza Utara adalah ketabahan perlawanan Palestina. Israel melancarkan perang di jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023 dan pada 27 Oktober Israel memulai operasi militer darat skala besar di wilayah utara jalur Gaza. Dalam banyak video yang mendokumentasikan serangan mujahidin, Brigade Al-Qassam menunjukkan kemampuannya untuk menyerang dengan serangan langsung terhadap ratusan kendaraan militer Israel, termasuk tank Merkava yang banyak digembar-gemborkan kehebatannya. Video lain menunjukkan tentara Israel ditembak pejuang perlawanan atau diledakkan dengan alat peledak yang telah ditanam dengan hati-hati sebagai jebakan maut. Pertempuran sengit di utara juga melibatkan selain Brigade Al-Qassam, Brigade Al-Quds, cabang militer Gerakan Jihad Islam Palestina. Meskipun Israel tidak menghitung jumlah korban di Gaza, laporan yang dikeluarkan surat kabar Israel Haaretz pada 28 November menunjukkan lebih dari 1.000 tentara Israel terluka oleh perlawanan Palestina dan 202 orang berada dalam kondisi kritis. Pada hari Minggu saja, Brigade Al-Qassam mengungkapkan puluhan tentara Israel tewas dan terluka dalam pertempuran di utara dan selatan Gaza. Mereka termasuk lebih dari 60 tentara yang disergap di dalam satu bangunan di daerah yang dikenal sebagai Jur al-Dik sebelah timur kota Gaza. Menurut Al-Qassam, semua tentara Israel yang disergap dalam serangan itu tewas atau terluka, dan para pejuangnya menembak jatuh tentara yang berusaha melarikan diri dari daerah tersebut. Laporan serupa juga disampaikan terkait kerugian Israel di Gaza Tengah dan Selatan, khususnya di wilayah Deir al-Balah dan Han Yunis.
Hamas disebut telah menghabisi tentara Israel saat sedang bersantai di barak Johor Al-Dik beberapa waktu lalu. Dalam serangan itu menyebabkan 60 tentara Israel tewas. Tak sampai di situ, seusai membunuh banyak tentara, Brigadir Al-Qassam menyerang kota selatan Israel. Dikutip dari TASS, sayap militer Hamas itu mengumumkan bahwa pasukannya menembakkan roket ke kota Beersheba di Israel. Hal itu dilakukan atas respons terhadap pembunuhan massal warga sipil. Pasukan yang berada di bawah komando Muhammad Deif membombardir kota di dekat pangkalan Angkatan Udara Hatzeri. Adapun serangan itu dilancarkan menggunakan artileri roket. Sebelumnya, pasukan Al-Qassam juga menggempur pangkalan Angkatan Darat Israel di Reim sekitar 7 km dari Gaza. Rentetan serangan itu terjadi pada Rabu 6 Desember di wilayah timur kota Macin yang diduduki Israel dengan roket anti-tank Yasin 105. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor Al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, rajau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Hamas melaporkan baru-baru ini telah membunuh pasukan pertahanan Israel atau IDF sebanyak 60 orang. Rupanya dalam melancarkan serangan itu, militan Palestina tersebut diklaim memiliki taktik yang mampu meneror pasukan IDF. Disebutkan bahwa Hamas telah merekam isi barak pasukan Zionis dari terowongan di Gaza. Dikutip dari Al Jazeera, hal itu diungkapkan oleh lembaga think tank asal Washington DC Institute for the Study of War atau ISW. ISW mengatakan bahwa dalam rekaman isi barak itu mendapati bahwa tentara Zionis sedang bersantai di dekat Johor Al-Dik. Hamas kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk menyiapkan serangan balasan. Militan Palestina itu langsung meledakkan bom saat ada di sekitar 60 pasukan Israel di barak tersebut. Analisis ISW itu menyebutkan bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Strategi ini disebut dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Dalam analisis ISW, Hamas disebut semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor Al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, ranjau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Ratusan tentara Israel dilaporkan mengalami luka serius di bagian matanya. Bahkan beberapa dari mereka menjadi buta saat perang di jalur Gaza, Palestina. Demikian dilaporkan oleh media penyiaran Israel KAN pada Kamis 7 Desember 2023. Dilaporkan sekitar 100 tentara Israel menjadi buta sebagian dan atau seluruhnya karena ledakan saat pertempuran di Gaza Utara. Kebanyakan mereka yang buta karena ledakan. Sebelumnya dilaporkan militer Israel di Gaza digerogoti penyakit mematikan. Tidak sedikit tentara yang mengalami diare, penyakit menular lainnya hingga keracunan makanan. Sejak perang pecah pada 7 Oktober, banyak restoran dan individu menyumbang makanan kepada pasukan Israel yang kemungkinan terkontaminasi selama persiapan, transportasi, atau penyimpanan. Tal Bros, Direktur Unit Penyakit Menular di Rumah Sakit Umum As-Suta di Asdod menjelaskan, diare telah menyebar di kalangan tentara di selatan di berbagai wilayah konsentrasi, kemudian menyebar di antara tentara yang berperang di jalur Gaza. Dr. Bros menambahkan penyakit disentri ini sangat berbahaya bahkan beresiko kematian. Namun tentara Israel tidak hanya menghadapi masalah pencernaan, para tentara Israel juga mengalami depresi hingga gangguan jiwa akibat pertempurannya di jalur Gaza. Setidaknya 2.000 tentara telah menerima dukungan psikiater sejak awal operasi pada 7 Oktober. Pasukan
pasukan Israel terlibat perang sengit dengan Hamas di wilayah Khan Younis pada Kamis 7 Desember. Dalam kesempatan itu, militan Palestina tersebut mengerahkan pasukan sniper. Akibat serangan tersebut menewaskan 6 tentara Israel termasuk seorang jenderal. Kabar ini disampaikan oleh Brigade Al-Qassam melalui unggahan di Telegram resminya pada Kamis 7 Desember. Sayap militer Hamas itu mengatakan telah terlibat dalam bentrok sengit dengan Israel. Tak hanya di satu lini, namun di semua lini penyerangan ke jalur Gaza sejak Rabu pagi. Hamas telah menghancurkan sebanyak 23 tank Israel di pertempuran Khan Younis dan Beit Lahia. Penembak jitu Al-Qassam juga membunuh 6 tentara dan meledakkan sebuah rumah yang dibarikade. Satu di antaranya termasuk jenderal Israel bernama Kauri Baril, yang merupakan kepala divisi intelijen distrik utara. Selain itu, Al-Qassam juga mengarahkan serangan rudal secara intensif ke berbagai sasaran dan dengan jangkauan berbeda ke posisi-posisi tentara Israel. Strategi Brigade Al-Quds mampu melemahkan satu persatu kendaraan militer dan personel rezim Zionis. Ledakan hebat terjadi di mana-mana saat perlawanan melakukan gerilya. Dikutip dari Pars Today, Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan rezim Zionis di selatan jalur Gaza. Dalam pertempuran itu, beberapa kali ledakan hebat dan beruntun terdengar dari sejumlah wilayah selatan Gaza. Juru bicara Brigade Al-Quds Abu Hamzah lantas mengumumkan pencapaian para pejuangnya. Disebutkan mereka meledakkan sejumlah kendaraan tempur IDF di timur Khan Younis, Al-Harara, dan kota Gaza. Abu Hamzah menegaskan mereka melakukan operasi jebakan untuk melemahkan lawan. Operasi jebakan itu berhasil melumpuhkan sejumlah tentara rezim Zionis. Sayap militer Jihad Islam Palestina sebelumnya juga mengabarkan berhasil meledakkan 3 tank, 1 kendaraan pengangkut personel, dan sebuah bulldozer pasukan Israel di Gaza. Serangan-serangan tersebut dilakukan oleh Brigade Al-Quds dengan menggunakan rudal-rudal panggul Manpads. Hizbullah kembali menargetkan posisi Israel dengan rentetan serangan roket. Tak main-main, Hizbullah meluncurkan 16 roket dari Lebanon Selatan menuju ke Galilea Atas. Dikutip dari YPA, serangan itu terjadi pada Rabu 16 Desember 2023. Belasan roket Hizbullah menghantam Galilea bagian atas, lebih tepatnya di dekat pemukiman Mitat. Akibat serangan tersebut, seluruh wilayah di Galilea pun terdengar sirine peringatan yang meraung-raung. Bahkan peringatan itu santer terdengar di beberapa pemukiman, di antaranya pemukiman Mitat, Malkiyah, dan Stola yang paling dekat dengan perbatasan Lebanon. Dalam pernyataan singkatnya, Hizbullah mengatakan pejuangnya menargetkan lokasi radar milik tentara Zionis. Adapun serangan itu menggunakan senjata yang sesuai. Militan Lebanon ini menegaskan bahwa serangan Hizbullah menimbulkan korban secara langsung. Memasuki bulan ketiga, perang antara Israel dan Hamas masih terus memanas. Brigade Al-Qassam tak hentinya menyerang posisi musuh, mulai dari kendaraan militer, personel, hingga pangkalan militer Israel. Pada Rabu 6 Desember 2023, sayap militer Hamas itu mengumumkan hancurnya 15 unit peralatan tempur lapis baja pasukan rezim Zionis. Belasan peralatan tempur itu dimusnahkan para pejuang di beberapa wilayah Gaza. Selanjutnya, mereka juga menghancurkan 12 kendaraan lapis baja dan kendaraan pengangkut personel militer Israel di Beit Lahia, utara Gaza. Sebuah kendaraan pengangkut personel dan sebuah tank Merkava juga berhasil dihancurkan oleh para pejuang Brigade Al-Qassam di utara kota Khan Younis. Serangan diluncurkan dengan roket Yasin 105. Selanjutnya, 1 unit tank pasukan rezim Zionis lain berhasil diledakkan di timur kota Khan Younis. Mereka turut menghujani pangkalan militer Israel Raim di timur Gaza. Pangkalan Raim merupakan markas divisi Gaza dan markas utama militer Israel untuk mengendalikan perang di Gaza. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengabarkan sebuah rumah di timur kota Khan Younis yang dijadikan lokasi pertahanan pasukan Israel digempur dengan mortir dan peluru.
Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali mengumumkan kematian pasukannya. Setidaknya 2 tentara Israel tewas lagi di Gaza. Pertamanya, jumlah korban yang terbunuh membuat daftar jumlah tentara tewas sejak operasi darat mencapai 86 orang. The Times of Israel mengungkap 2 perwira yang menjadi korban baru tersebut. Mereka adalah Sersan Staf Amit Bonzel, 22 tahun, dan Staf Sersan Alemnu Emmanuel Veleke, 22 tahun. Bonzel merupakan unit pengintai Brigade Pasuk yang terjun payung dari Soham. Selain Bonzel yang tewas dalam pertempuran itu, 3 anggota jaringan unit pengintai terluka parah. Sementara itu, Veleke berasal dari unit Duvdevan Brigade Komando dari Kiryat Gan. Veleke terluka pada 5 Desember dalam pertempuran di Gaza Selatan dan meninggal karena luka-lukanya kemarin. Selain 2 tentara yang tewas, prajurit lain dari Batalion 7008 Brigade 551 terluka parah dalam pertempuran terpisah kemarin di Gaza. Atas hal itu menyebabkan jumlah korban dari tentara IDF yang tewas hampir mencapai 100 orang sejak invasi darat. Sementara jika dihitung sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober lalu, jumlah tentara Israel tewas mencapai 410 orang. Pasukan Hamas merilis sebuah video detik-detik saat membakar tank-tank Israel di lingkungan Sujaya di jalur Gaza. Hamas membakar satu persatu tank Israel dengan tembakan. Mereka juga sempat berfoto dengan tank yang sedang terbakar. Dalam rekaman yang dirilis Brigade Al-Qassam pada Kamis 7 Desember, terlihat sayap militer Hamas menyerang di bangunan yang hancur. Setelahnya mereka meregati tank Israel dan membawa RPG anti-tank Yasin 105. Mereka melihat 3 tank Israel dan meluncurkan rudal anti-tank ke arah tank-tank tersebut. Al-Qassam menargetkan tank-tank itu dengan menembaki tank tersebut dari balik gedung yang hancur hingga tank itu pun terbakar. Hamas kemudian menargetkan bulldozer yang melewati daerah tersebut sebelum menyerang kelompok tank lainnya. Dalam cuplikan akhir di video, terlihat seorang pasukan Hamas yang berfoto dengan tank yang terbakar itu. Diketahui bahwa jumlah tentara Israel tewas bertambah sebanyak 10 orang. Zionis mengumumkan jumlah korban tewas pasukannya telah meningkat menjadi 84 orang sejak invasi mereka ke Gaza dimulai. Sehingga total korban tewas sejak 7 Oktober menjadi 408 tentara Israel. Sayap pejuang Hamas di Gaza yakni Brigade Al-Qassam mengklaim telah membunuh sekira 10 tentara Israel yakni IDF. Sejumlah tentara Israel itu tewas dalam pertempuran head-to-head alias perang jarak dekat di timur Khan Younis di sisi selatan jalur Gaza pada Selasa 5 Desember 2023. Brigade Al-Qassam juga menyatakan bahwa para pejuang juga menyerang 3 tank Israel. Selain itu, para pejuang juga menyerang 2 kendaraan personel dan 3 anti di timur Khan Younis. Dilaporkan dalam waktu 24 jam terakhir, Brigade Al-Qassam mengklaim telah menghancurkan 28 kendaraan Israel. Hal tersebut turut dibenarkan oleh Brigade Martir Is-al-Din Al-Qassam. Sementara itu, Mujahidin Al-Qassam mengaku telah melenyapkan sejumlah tentara Zionis dari mereka
melakukan operasi heroik dalam upaya menghadapi serangan pendudukan, yakni dengan terus melancarkan serangan rudal pada hari ke-59 pertempuran Badai Al-Aqsa. Mujahidin Al-Qassam mengumumkan pejuangnya telah bentrok dengan pasukan khusus Zionis. Atas serangan itu, pasukan khusus Zionis dinyatakan tewas dan beberapa dari mereka mengalami luka-luka di daerah Al-Faluga di jalur Gaza Utara. Meski demikian, pihak Israel belum memberikan komentar apapun terkait serangan sayap pejuang Hamas. Terkini dikabarkan kelompok militan Palestina yakni Hamas tak akan melakukan negosiasi dalam bentuk apapun hingga perang berakhir. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Kepala Biro Politik Hamas dan Komandan Brigade Al-Qassam, Saleh Al-Arouri. Saleh Al-Arouri menegaskan bahwa tak akan ada lagi perundingan dengan Israel. Lanjut, pihaknya menyatakan perihal sandera yang masih ditawan, Hamas akan melepaskan secara cuma-cuma, yakni hanya tawanan asing atau warga negara lain yang akan dibebaskan, termasuk sandera anak-anak dan perempuan akan dibebaskan lantaran mereka tidak masuk dalam target. Saleh Al-Arouri juga mengungkapkan Hamas hanya akan menyisakan sandera Israel yang berstatus sebagai tentara maupun mantan tentara IDF. Situasi tegang dan kisruh terjadi ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi para keluarga sandera yang telah dibebaskan Hamas saat gencatan senjata beberapa waktu lalu. Diberitakan The Guardian pada Selasa 5 Desember, pertemuan yang juga dihadiri pihak keluarga sandera Hamas yang belum dibebaskan itu disebut penuh kemarahan. Beberapa orang yang datang bahkan disebut memaki-maki dan menuntut Perdana Menteri Israel itu untuk mundur dari jabatannya. Ruven Yablonka yang anaknya masih ditahan oleh kelompok perlawanan Hamas mengatakan rapat itu diwarnai kekacauan dan teriakan. Sejumlah orang juga dilaporkan keluar dari gedung ketika Netanyahu membacakan pidatonya. Sikap itu diduga berkaitan dengan ucapan Netanyahu yang dibocorkan lembaga penyiaran publik Israel. Dalam rekaman itu, Netanyahu terdengar mengatakan saat ini tak ada kemungkinan membawa pulang semua orang. Pihak keluarga sandera dilaporkan masih berteriak hingga memaki-maki Netanyahu. Mereka menuding PM Israel itu berbohong ketika menjelaskan alasan masih ada sandera yang ditahan Hamas. Namun Perdana Menteri Israel itu kembali membantah bahwa dirinya yang menghentikan gencatan senjata. Ia disebut mengklaim bahwa kesepakatan itu batal karena pihak Hamas bukan dirinya. Sementara itu Israel sebelumnya menyatakan jumlah warga mereka yang masih disandra Hamas sebanyak 138 orang. Angka itu bertambah seorang dari laporan sebelumnya yang menyebut 137 sandra masih ada di jalur Gaza termasuk 20 wanita dan 2 anak. Gencatan senjata yang berlangsung pada 24 hingga 30 November lalu telah membebaskan sejumlah tahanan dan sandera dari kedua pihak. Hamas membebaskan puluhan sandera, sementara Israel membebaskan ratusan warga Palestina tahanan mereka sebagai bagian dari perjanjian. Namun gencatan senjata yang sempat berlangsung sepekan itu berakhir tanpa perpanjangan lagi. Hamas dan Israel saling menyalahkan atas kegagalan perpanjangan gencatan senjata. Israel menuding Hamas telah melancarkan serangan roket ke wilayahnya detik-detik gencatan senjata berakhir. Sebaliknya, Hamas juga menuding Israel telah lebih dulu melancarkan gempuran dan serangan di Gaza sebelum gencatan berakhir. Brigade Is-al-Din Al-Qassam mengumumkan para pejuangnya telah menargetkan 25 kendaraan militer Israel di berbagai daerah di kota Khan Yunis di jalur Gaza yang terkepung. Kantor berita Safa melaporkan kelompok perlawanan Palestina mengatakan para pejuangnya menargetkan 8 kendaraan militer Israel, 3 tank, 1 bulldozer militer, dan 1 pengangkut personel tentara dengan peluru Yasin 105 di bagian timur kota Khan Yunis. Mereka juga membunuh sejumlah tentara Israel di sana termasuk unit khusus yang terdiri dari 8 tentara. Para pejuang kelompok tersebut juga menargetkan 6 tentara Israel dengan senapan gol rakitan di daerah Al-Zana di timur Khan Yunis dan melukai beberapa dari mereka. Sementara di bagian utara kota, para pejuang menargetkan 3 bulldozer militer, 1 tank dan 1 kendaraan personel dengan rudal Yasin 105. Pejuang Al-Qassam juga memasang jebakan dan meledakkan 1 rumah di mana tentara bersembunyi dengan bom barel dan sejumlah bom TBG yang menyebabkan runtuhnya bangunan di timur Khan Yunis.
Pejuang Al-Qassam juga meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya dengan 4 bom anti personel yang menewaskan dan melukai banyak tentara di timur kota. Sebelumnya pada Minggu 3 Desember 2023, Brigade Al-Qassam melaporkan bahwa pejuang mereka telah membunuh sebanyak 60 tentara Israel setelah alat peledak diledakkan di kamp mereka sebelah timur desa Johor Adik di selatan kota Gaza. Pejuang Al-Qassam berhasil memasang 3 perangkat anti personel dalam formasi melingkar di sekitar pusat penempatan. Ranjau darat diledakkan secara bersamaan pada pukul 4:30 waktu setempat dan pejuang Palestina segera mulai menembaki personel militer. Israel telah mengevakuasi hampir 70% pasukannya dari jalur Gaza Utara. Hal itu menurut sumber di Brigade Al-Qassam yang berbicara kepada saluran berbahasa Arab Al Jazeera. Alasan dibalik keputusan Israel untuk mengurangi intensitas operasi militernya di Gaza Utara adalah ketabahan perlawanan Palestina. Israel melancarkan perang di jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023 dan pada 27 Oktober Israel memulai operasi militer darat skala besar di wilayah utara jalur Gaza. Dalam banyak video yang mendokumentasikan serangan mujahidin, Brigade Al-Qassam menunjukkan kemampuannya untuk menyerang dengan serangan langsung terhadap ratusan kendaraan militer Israel, termasuk tank Merkava yang banyak digembar-gemborkan kehebatannya. Video lain menunjukkan tentara Israel ditembak pejuang perlawanan atau diledakkan dengan alat peledak yang telah ditanam dengan hati-hati sebagai jebakan maut. Pertempuran sengit di utara juga melibatkan selain Brigade Al-Qassam, Brigade Al-Quds, cabang militer Gerakan Jihad Islam Palestina. Meskipun Israel tidak menghitung jumlah korban di Gaza, laporan yang dikeluarkan surat kabar Israel Haaretz pada 28 November menunjukkan lebih dari 1.000 tentara Israel terluka oleh perlawanan Palestina dan 202 orang berada dalam kondisi kritis. Pada hari Minggu saja, Brigade Al-Qassam mengungkapkan puluhan tentara Israel tewas dan terluka dalam pertempuran di utara dan selatan Gaza. Mereka termasuk lebih dari 60 tentara yang disergap di dalam satu bangunan di daerah yang dikenal sebagai Jur al-Dik sebelah timur kota Gaza. Menurut Al-Qassam, semua tentara Israel yang disergap dalam serangan itu tewas atau terluka, dan para pejuangnya menembak jatuh tentara yang berusaha melarikan diri dari daerah tersebut. Laporan serupa juga disampaikan terkait kerugian Israel di Gaza Tengah dan Selatan, khususnya di wilayah Deir al-Balah dan Khan Yunis. Hamas disebut telah menghabisi tentara Israel saat sedang bersantai di barak Johor al-Dik beberapa waktu lalu. Dalam serangan itu menyebabkan 60 tentara Israel tewas. Tak sampai di situ, seusai membunuh banyak tentara, Brigade Al-Qassam menyerang kota selatan Israel. Dikutip dari TASS, sayap militer Hamas itu mengumumkan bahwa pasukannya menembakkan roket ke kota Beersheba di Israel. Hal itu dilakukan atas respons terhadap pembunuhan massal warga sipil. Pasukan yang berada di bawah komando Muhammad Deif membombardir kota di dekat pangkalan Angkatan Udara Hatzeri. Adapun serangan itu dilancarkan menggunakan artileri roket. Sebelumnya, pasukan Al-Qassam juga menggempur pangkalan Angkatan Darat Israel di Reim, sekitar 7 km dari Gaza. Rentetan serangan itu terjadi pada Rabu 6 Desember di wilayah timur kota Macin yang diduduki Israel dengan roket anti-tank Yasin 105. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, ranjau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Hamas melaporkan baru-baru ini telah membunuh pasukan pertahanan Israel atau IDF sebanyak 60 orang. Rupanya dalam melancarkan serangan itu, militer Palestina tersebut diklaim memiliki taktik yang mampu meneror pasukan IDF. Disebutkan bahwa Hamas telah merekam isi barak pasukan Zionis dari terowongan di Gaza. Dikutip dari Al Jazeera, hal itu diungkapkan oleh lembaga think tank asal Washington DC Institute for the Study of War atau ISW.
ISW mengatakan bahwa dalam rekaman isi barak itu mendapati bahwa tentara Zionis sedang bersantai di dekat Johor Aldik. Hamas kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk menyiapkan serangan balasan. Militan Palestina itu langsung meledakkan bom saat ada di sekitar 60 pasukan Israel di barak tersebut. Analisis ISW itu menyebutkan bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Strategi ini disebut dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Dalam analisis ISW, Hamas disebut semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor Aldik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, ranjau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Ratusan tentara Israel dilaporkan mengalami luka serius di bagian matanya. Bahkan beberapa dari mereka menjadi buta saat perang di jalur Gaza, Palestina. Demikian dilaporkan oleh media penyiaran Israel KAN pada Kamis 7 Desember 2023. Dilaporkan sekitar 100 tentara Israel menjadi buta sebagian dan atau seluruhnya karena ledakan saat pertempuran di Gaza Utara. Kebanyakan mereka yang buta karena ledakan. Sebelumnya dilaporkan militer Israel di Gaza digerogoti penyakit mematikan. Tidak sedikit tentara yang mengalami diare, penyakit menular lainnya hingga keracunan makanan. Sejak perang pecah pada 7 Oktober, banyak restoran dan individu menyumbang makanan kepada pasukan Israel yang kemungkinan terkontaminasi selama persiapan, transportasi atau penyimpanan. Tal Bros, Direktur Unit Penyakit Menular di Rumah Sakit Umum As-Suta di Asdod menjelaskan, diare telah menyebar di kalangan tentara di selatan di berbagai wilayah konsentrasi, kemudian menyebar di antara tentara yang berperang di jalur Gaza. Dr. Bros menambahkan penyakit disentri ini sangat berbahaya bahkan beresiko kematian. Namun tentara Israel tidak hanya menghadapi masalah pencernaan, para tentara Israel juga mengalami depresi hingga gangguan jiwa akibat pertempurannya di jalur Gaza. Setidaknya 2.000 tentara telah menerima dukungan psikiater sejak awal operasi pada 7 Oktober. Pasukan Israel terlibat perang sengit dengan Hamas di wilayah Khan Younis pada Kamis 7 Desember. Dalam kesempatan itu, militan Palestina tersebut mengerahkan pasukan sniper. Akibat serangan tersebut menewaskan 6 tentara Israel termasuk seorang jenderal. Kabar ini disampaikan oleh Brigade Al-Qassam melalui unggahan di Telegram resminya pada Kamis 7 Desember. Sayap militer Hamas itu mengatakan telah terlibat dalam bentrok sengit dengan Israel. Tak hanya di satu lini, namun di semua lini penyerangan ke jalur Gaza sejak Rabu pagi. Hamas telah menghancurkan sebanyak 23 tank Israel di pertempuran Khan Younis dan Beit Lahia. Penembak jitu Al-Qassam juga membunuh 6 tentara dan meledakkan sebuah rumah yang dibarikade. Satu di antaranya termasuk Jenderal Israel bernama Kauri Baril, yang merupakan Kepala Divisi Intelijen Distrik Utara. Selain itu, Al-Qassam juga mengarahkan serangan rudal secara intensif ke berbagai sasaran dan dengan jangkauan berbeda ke posisi-posisi tentara Israel. Strategi Brigade Al-Quds mampu melemahkan satu persatu kendaraan militer dan personel rezim Zionis. Ledakan hebat terjadi di mana-mana saat perlawanan melakukan gerilya. Dikutip dari Pars Today, Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan rezim Zionis di selatan jalur Gaza. Dalam pertempuran itu, beberapa kali ledakan hebat dan beruntun terdengar dari sejumlah wilayah selatan Gaza. Juru bicara Brigade Al-Quds Abu Hamzah lantas mengumumkan pencapaian para pejuangnya. Disebutkan mereka meledakkan sejumlah kendaraan tempur IDF di timur Khan Younis, Al-Harara, dan kota Gaza. Abu Hamzah menegaskan mereka melakukan operasi jebakan untuk melemahkan lawan. Operasi jebakan itu berhasil melumpuhkan sejumlah tentara rezim Zionis. Sayap militer Jihad Islam Palestina sebelumnya juga mengabarkan berhasil meledakkan 3 tank, 1 kendaraan pengangkut personel,
dan sebuah bulldozer pasukan Israel di Gaza. Serangan-serangan tersebut dilakukan oleh Brigade Al-Quds dengan menggunakan rudal-rudal panggul Manpads. Hizbullah kembali menargetkan posisi Israel dengan rentetan serangan roket. Tak main-main, Hizbullah meluncurkan 16 roket dari Lebanon Selatan menuju ke Galilea Atas. Dikutip dari YPA, serangan itu terjadi pada Rabu 16 Desember 2023. Belasan roket Hizbullah menghantam Galilea bagian atas, lebih tepatnya di dekat pemukiman Mitat. Akibat serangan tersebut, seluruh wilayah di Galilea pun terdengar sirine peringatan yang meraung-raung. Bahkan peringatan itu santer terdengar di beberapa pemukiman, di antaranya pemukiman Mitat, Malkiyah, dan Stola yang paling dekat dengan perbatasan Lebanon. Dalam pernyataan singkatnya, Hizbullah mengatakan pejuangnya menargetkan lokasi radar milik tentara Zionis. Adapun serangan itu menggunakan senjata yang sesuai. Militan Lebanon ini menegaskan bahwa serangan Hizbullah menimbulkan korban secara langsung. Memasuki bulan ketiga, perang antara Israel dan Hamas masih terus memanas. Brigade Al-Hassam tak hentinya menyerang posisi musuh, mulai dari kendaraan militer, personel, hingga pangkalan militer Israel. Pada Rabu 6 Desember 2023, sayap militer Hamas itu mengumumkan hancurnya 15 unit peralatan tempur lapis baja pasukan rezim Zionis. Belasan peralatan tempur itu dimusnahkan para pejuang di beberapa wilayah Gaza. Selanjutnya mereka juga menghancurkan 12 kendaraan lapis baja dan kendaraan pengangkut personel militer Israel di Beit Lahia, utara Gaza. Sebuah kendaraan pengangkut personel dan sebuah tank Merkava juga berhasil dihancurkan oleh para pejuang Brigade Al-Hassam di utara kota Khan Yunis. Serangan diluncurkan dengan roket Yasin 105. Selanjutnya, satu unit tank pasukan rezim Zionis lain berhasil diledakkan di timur kota Khan Yunis. Mereka turut menghujani pangkalan militer Israel Raim di timur Gaza. Pangkalan Raim merupakan markas divisi Gaza dan markas utama militer Israel untuk mengendalikan perang di Gaza. Di sisi lain, Brigade Al-Hassam mengabarkan sebuah rumah di timur kota Khan Yunis yang dijadikan lokasi pertahanan pasukan Israel digempur dengan mortir dan peluru. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali mengumumkan kematian pasukannya. Setidaknya 2 tentara Israel tewas lagi di Gaza. Pertamanya, jumlah korban yang terbunuh membuat daftar jumlah tentara tewas sejak operasi darat mencapai 86 orang. The Times of Israel mengungkap 2 perwira yang menjadi korban baru tersebut. Mereka adalah Sersan Staf Amit Bonzel, 22 tahun, dan Staf Sersan Alemnu Emmanuel Feleke, 22 tahun. Bonzel merupakan unit pengintai Brigade Pasuk yang terjun payung dari Soham. Selain Bonzel yang tewas dalam pertempuran itu, 3 anggota jaringan unit pengintai terluka parah. Sementara itu, Feleke berasal dari unit Duvdevan Brigade Komando dari Kiryat Gan. Feleke terluka
terluka pada 5 Desember dalam pertempuran di Gaza Selatan dan meninggal karena luka-lukanya kemarin. Selain 2 tentara yang tewas, prajurit lain dari Batalion 7008 Brigade 551 terluka parah dalam pertempuran terpisah kemarin di Gaza. Atas hal itu menyebabkan jumlah korban dari tentara IDF yang tewas hampir mencapai 100 orang sejak invasi darat. Sementara jika dihitung sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober lalu, jumlah tentara Israel tewas mencapai 410 orang. Pasukan Hamas merilis sebuah video detik-detik saat membakar tank-tank Israel di lingkungan Sujaya di jalur Gaza. Hamas membakar satu persatu tank Israel dengan tembakan. Mereka juga sempat berfoto dengan tank yang sedang terbakar. Dalam rekaman yang dirilis Brigade Al-Qassam pada Kamis 7 Desember, terlihat sayap militer Hamas menyerang di bangunan yang hancur. Setelahnya mereka meregati tank Israel dan membawa RPG anti-tank Yasin 105. Mereka melihat 3 tank Israel dan meluncurkan rudal anti-tank ke arah tank-tank tersebut. Al-Qassam menargetkan tank-tank itu dengan menembaki tank tersebut dari balik gedung yang hancur hingga tank itu pun terbakar. Hamas kemudian menargetkan bulldozer yang melewati daerah tersebut sebelum menyerang kelompok tank lainnya. Dalam cuplikan akhir di video, terlihat seorang pasukan Hamas yang berfoto dengan tank yang terbakar itu. Diketahui bahwa jumlah tentara Israel tewas bertambah sebanyak 10 orang. Zionis mengumumkan jumlah korban tewas pasukannya telah meningkat menjadi 84 orang sejak invasi mereka ke Gaza dimulai. Sehingga total korban tewas sejak 7 Oktober menjadi 408 tentara Israel. Sayap pejuang Hamas di Gaza yakni Brigade Al-Qassam mengklaim telah membunuh sekira 10 tentara Israel yakni IDF. Sejumlah tentara Israel itu tewas dalam pertempuran head-to-head alias perang jarak dekat di timur Khan Younis di sisi selatan jalur Gaza pada Selasa 5 Desember 2023. Brigade Al-Qassam juga menyatakan bahwa para pejuang juga menyerang 3 tank Israel. Selain itu, para pejuang juga menyerang 2 kendaraan pengangkut personel dan 3 bulldozer militer dengan peluru anti lapis baja di timur dan utara Khan Younis. Dilaporkan dalam waktu 24 jam terakhir, Brigade Al-Qassam mengklaim telah menghancurkan 28 kendaraan Israel. Hal tersebut turut dibenarkan oleh Brigade Martir Is-al-Din Al-Qassam. Sementara itu, Mujahidin Al-Qassam mengaku telah melenyapkan sejumlah tentara Zionis dari jarak nol. Mereka melakukan operasi heroik dalam upaya menghadapi serangan pendudukan, yakni dengan terus melancarkan serangan rudal pada hari ke-59 pertempuran Badai Al-Aqsa. Mujahidin Al-Qassam mengumumkan pejuangnya telah bentrok dengan pasukan khusus Zionis. Atas serangan itu, pasukan khusus Zionis dinyatakan tewas dan beberapa dari mereka mengalami luka-luka di daerah Al-Faluga di jalur Gaza Utara. Meski demikian, pihak Israel belum memberikan komentar apapun terkait serangan yang dilakukan sayap pejuang Hamas. Terkini dikabarkan kelompok militan Palestina yakni Hamas tak akan melakukan negosiasi dalam bentuk apapun hingga perang berakhir. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Kepala Biro Politik Hamas dan Komandan Brigade Al-Qassam, Saleh Al-Arouri. Saleh Al-Arouri menegaskan bahwa tak akan ada lagi perundingan dengan Israel. Lanjut, pihaknya menyatakan perihal sandera yang masih ditawan, Hamas akan melepaskan secara cuma-cuma, yakni hanya tawanan asing atau warga negara lain yang akan dibebaskan, termasuk sandera anak-anak dan perempuan akan dibebaskan lantaran mereka tidak masuk dalam target. Saleh Al-Arouri juga mengungkapkan Hamas hanya akan menyisakan sandera Israel yang berstatus sebagai tentara maupun mantan tentara IDF.
Situasi tegang dan kisruh terjadi ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi para keluarga sandera yang telah dibebaskan Hamas saat gencatan senjata beberapa waktu lalu. Diberitakan The Guardian pada Selasa 5 Desember, pertemuan yang juga dihadiri pihak keluarga sandera Hamas yang belum dibebaskan itu disebut penuh kemarahan. Beberapa orang yang datang bahkan disebut memaki-maki dan menuntut Perdana Menteri Israel itu untuk mundur dari jabatannya. Ruven Yablonka yang anaknya masih ditahan oleh kelompok perlawanan Hamas mengatakan rapat itu diwarnai kekacauan dan teriakan. Sejumlah orang juga dilaporkan keluar dari gedung ketika Netanyahu membacakan pidatonya. Sikap itu diduga berkaitan dengan ucapan Netanyahu yang dibocorkan lembaga penyiaran publik Israel. Dalam rekaman itu, Netanyahu terdengar mengatakan saat ini tak ada kemungkinan membawa pulang semua orang. Pihak keluarga sandera dilaporkan masih berteriak hingga memaki-maki Netanyahu. Mereka menuding PM Israel itu berbohong ketika menjelaskan alasan masih ada sandera yang ditahan Hamas. Namun Perdana Menteri Israel itu kembali membantah bahwa dirinya yang menghentikan gencatan senjata. Ia disebut mengklaim bahwa kesepakatan itu batal karena pihak Hamas bukan dirinya. Sementara itu Israel sebelumnya menyatakan jumlah warga mereka yang masih disandra Hamas sebanyak 138 orang. Angka itu bertambah seorang dari laporan sebelumnya yang menyebut 137 sandra masih ada di jalur Gaza termasuk 20 wanita dan 2 anak. Gencatan senjata yang berlangsung pada 24 hingga 30 November lalu telah membebaskan sejumlah tahanan dan sandera dari kedua pihak. Hamas membebaskan puluhan sandera, sementara Israel membebaskan ratusan warga Palestina tahanan mereka sebagai bagian dari perjanjian. Namun gencatan senjata yang sempat berlangsung sepekan itu berakhir tanpa perpanjangan lagi. Hamas dan Israel saling menyalahkan atas kegagalan perpanjangan gencatan senjata. Israel menuding Hamas telah melancarkan serangan roket ke wilayahnya detik-detik gencatan senjata berakhir. Sebaliknya, Hamas juga menuding Israel telah lebih dulu melancarkan gempuran dan serangan di Gaza sebelum gencatan berakhir. Brigade Is-Aldin Al-Qassam mengumumkan para pejuangnya telah menargetkan 25 kendaraan militer Israel di berbagai daerah di kota Khan Yunis di jalur Gaza yang terkepung. Kantor berita Safa melaporkan kelompok perlawanan Palestina mengatakan para pejuangnya menargetkan 8 kendaraan militer Israel, 3 tank, 1 bulldozer militer, dan 1 pengangkut personel tentara dengan peluru Yasin 105 di bagian timur kota Khan Yunis. Mereka juga membunuh sejumlah tentara Israel di sana termasuk unit khusus yang terdiri dari 8 tentara. Para pejuang kelompok tersebut juga menargetkan 6 tentara Israel dengan senapan gol rakitan di daerah Al-Zana di timur Khan Yunis dan melukai beberapa dari mereka. Sementara di bagian utara kota, para pejuang menargetkan 3 bulldozer militer, 1 tank dan 1 kendaraan personel dengan rudal Yasin 105. Pejuang Al-Qassam juga memasang jebakan dan meledakkan 1 rumah di mana tentara bersembunyi dengan bom barel dan sejumlah bom TBG yang menyebabkan runtuhnya bangunan di timur Khan Yunis. Pejuang Al-Qassam juga meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya dengan 4 bom anti personel yang menewaskan dan melukai banyak tentara di timur kota. Sebelumnya pada Minggu 3 Desember 2023, Brigade Al-Qassam melaporkan bahwa pejuang mereka telah membunuh sebanyak 60 tentara Israel setelah alat peledak diledakkan di kamp mereka sebelah timur desa Juhor Adik di selatan kota Gaza. Pejuang Al-Qassam berhasil memasang 3 perangkat anti personel dalam formasi melingkar di sekitar pusat penempatan. Ranjau darat diledakkan secara bersamaan pada pukul 4:30 waktu setempat dan pejuang Palestina segera mulai menembaki personel militer. Israel telah mengevakuasi hampir 70% pasukannya dari jalur Gaza Utara. Hal itu menurut sumber di Brigade Al-Qassam yang berbicara kepada saluran berbahasa Arab Al Jazeera. Alasan dibalik keputusan Israel untuk mengurangi intensitas operasi militernya di Gaza Utara adalah ketabahan perlawanan Palestina. Israel melancarkan perang di jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023 dan pada 27 Oktober Israel memulai operasi militer darat skala besar di wilayah utara jalur Gaza.
Dalam banyak video yang mendokumentasikan serangan mujahidin, Brigade Al-Qassam menunjukkan kemampuannya untuk menyerang dengan serangan langsung terhadap ratusan kendaraan militer Israel, termasuk tank Merkava yang banyak digembar-gemborkan kehebatannya. Video lain menunjukkan tentara Israel ditembak pejuang perlawanan atau diledakkan dengan alat peledak yang telah ditanam dengan hati-hati sebagai jebakan maut. Pertempuran sengit di utara juga melibatkan selain Brigade Al-Qassam, Brigade Al-Quds, cabang militer Gerakan Jihad Islam Palestina. Meskipun Israel tidak menghitung jumlah korban di Gaza, laporan yang dikeluarkan surat kabar Israel Haaretz pada 28 November menunjukkan lebih dari 1.000 tentara Israel terluka oleh perlawanan Palestina dan 202 orang berada dalam kondisi kritis. Pada hari Minggu saja, Brigade Al-Qassam mengungkapkan puluhan tentara Israel tewas dan terluka dalam pertempuran di utara dan selatan Gaza. Mereka termasuk lebih dari 60 tentara yang disergap di dalam satu bangunan di daerah yang dikenal sebagai Jur al-Dik sebelah timur kota Gaza. Menurut Al-Qassam, semua tentara Israel yang disergap dalam serangan itu tewas atau terluka, dan para pejuangnya menembak jatuh tentara yang berusaha melarikan diri dari daerah tersebut. Laporan serupa juga disampaikan terkait kerugian Israel di Gaza Tengah dan Selatan, khususnya di wilayah Deir al-Balah dan Han Yunis. Hamas disebut telah menghabisi tentara Israel saat sedang bersantai di barak Johor al-Dik beberapa waktu lalu. Dalam serangan itu menyebabkan 60 tentara Israel tewas. Tak sampai di situ, seusai membunuh banyak tentara, Brigade Al-Qassam menyerang kota selatan Israel. Dikutip dari TASS, sayap militer Hamas itu mengumumkan bahwa pasukannya menembakkan roket ke kota Beersheba di Israel. Hal itu dilakukan atas respons terhadap pembunuhan massal warga sipil. Pasukan yang berada di bawah komando Muhammad Deif membombardir kota di dekat pangkalan Angkatan Udara Hatzeri. Adapun serangan itu dilancarkan menggunakan artileri roket. Sebelumnya, pasukan Al-Qassam juga menggempur pangkalan Angkatan Darat Israel di Reim, sekitar 7 km dari Gaza. Rentetan serangan itu terjadi pada Rabu 6 Desember di wilayah timur kota Macin yang diduduki Israel dengan roket anti-tank Yasin 105. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, Rajau Darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Hamas melaporkan baru-baru ini telah membunuh pasukan pertahanan Israel atau IDF sebanyak 60 orang. Rupanya dalam melancarkan serangan itu, militer Palestina tersebut diklaim memiliki taktik yang mampu meneror pasukan IDF. Disebutkan bahwa Hamas telah merekam isi barak pasukan Zionis dari terowongan di Gaza. Dikutip dari Al Jazeera, hal itu diungkapkan oleh lembaga think tank asal Washington DC Institute for the Study of War atau ISW. ISW mengatakan bahwa dalam rekaman isi barak itu mendapati bahwa tentara Zionis sedang bersantai di dekat Johor al-Dik. Hamas kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk menyiapkan serangan balasan. Militan Palestina itu langsung meledakkan bom saat ada di sekitar 60 pasukan Israel di barak tersebut. Analisis ISW itu menyebutkan bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Strategi ini disebut dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Dalam analisis ISW, Hamas disebut semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, ranjau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Ratusan tentara Israel dilaporkan mengalami luka serius di bagian matanya. Bahkan beberapa dari mereka menjadi buta saat perang di jalur Gaza, Palestina.
Demikian dilaporkan oleh media penyiaran Israel KAN pada Kamis 7 Desember 2023. Dilaporkan sekitar 100 tentara Israel menjadi buta sebagian dan atau seluruhnya karena ledakan saat pertempuran di Gaza Utara. Kebanyakan mereka yang buta karena ledakan. Sebelumnya dilaporkan militer Israel di Gaza digerogoti penyakit mematikan. Tidak sedikit tentara yang mengalami diare, penyakit menular lainnya hingga keracunan makanan. Sejak perang pecah pada 7 Oktober, banyak restoran dan individu menyumbang makanan kepada pasukan Israel yang kemungkinan terkontaminasi selama persiapan, transportasi atau penyimpanan. Tal Bros, Direktur Unit Penyakit Menular di Rumah Sakit Umum As-Suta di Asdod menjelaskan, diare telah menyebar di kalangan tentara di selatan di berbagai wilayah konsentrasi, kemudian menyebar di antara tentara yang berperang di jalur Gaza. Dr. Bros menambahkan penyakit disentri ini sangat berbahaya bahkan beresiko kematian. Namun tentara Israel tidak hanya menghadapi masalah pencernaan, para tentara Israel juga mengalami depresi hingga gangguan jiwa akibat pertempurannya di jalur Gaza. Setidaknya 2.000 tentara telah menerima dukungan psikiater sejak awal operasi pada 7 Oktober. Pasukan Israel terlibat perang sengit dengan Hamas di wilayah Khan Younis pada Kamis 7 Desember. Dalam kesempatan itu, militan Palestina tersebut mengerahkan pasukan sniper. Akibat serangan tersebut menewaskan 6 tentara Israel termasuk seorang jenderal. Kabar ini disampaikan oleh Brigade Al-Qassam melalui unggahan di Telegram resminya pada Kamis 7 Desember. Sayap militer Hamas itu mengatakan telah terlibat dalam bentrok sengit dengan Israel. Tak hanya di satu lini, namun di semua lini penyerangan ke jalur Gaza sejak Rabu pagi. Hamas telah menghancurkan sebanyak 23 tank Israel di pertempuran Khan Younis dan Beit Lahia. Penembak jitu Al-Qassam juga membunuh 6 tentara dan meledakkan sebuah rumah yang dibarikade. Satu di antaranya termasuk jenderal Israel bernama Kauri Baril, yang merupakan kepala divisi intelijen distrik utara. Selain itu, Al-Qassam juga mengarahkan serangan rudal secara intensif ke berbagai sasaran dan dengan jangkauan berbeda ke posisi-posisi tentara Israel. Strategi Brigade Al-Quds mampu melemahkan satu persatu kendaraan militer dan personel rezim Zionis. Ledakan hebat terjadi di mana-mana saat perlawanan melakukan gerilya. Dikutip dari Pars Today, Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan rezim Zionis di selatan jalur Gaza. Dalam pertempuran itu, beberapa kali ledakan hebat dan beruntun terdengar dari sejumlah wilayah selatan Gaza. Juru bicara Brigade Al-Quds Abu Hamzah lantas mengumumkan pencapaian para pejuangnya. Disebutkan mereka meledakkan sejumlah kendaraan tempur IDF di timur Khan Younis, Al-Harara, dan kota Gaza. Abu Hamzah menegaskan mereka melakukan operasi jebakan untuk melemahkan lawan. Operasi jebakan itu berhasil melumpuhkan sejumlah tentara rezim Zionis. Sayap militer Jihad Islam Palestina sebelumnya juga mengabarkan berhasil meledakkan 3 tank, 1 kendaraan pengangkut personel, dan sebuah bulldozer pasukan Israel di Gaza. Serangan-serangan tersebut dilakukan oleh Brigade Al-Quds dengan menggunakan rudal-rudal panggul Manpads. Hizbullah kembali menargetkan posisi Israel dengan rentetan serangan roket. Tak main-main, Hizbullah meluncurkan 16 roket dari Lebanon Selatan menuju ke Galilea Atas. Dikutip dari YPA, serangan itu terjadi pada Rabu 16 Desember 2023. Belasan roket Hizbullah menghantam Galilea bagian atas, lebih tepatnya di dekat pemukiman Mitat. Akibat serangan tersebut, seluruh wilayah di Galilea pun terdengar sirine peringatan yang meraung-raung. Bahkan peringatan itu santer terdengar di beberapa pemukiman, di antaranya pemukiman Mitat, Malkiyah, dan Stola yang paling dekat dengan perbatasan Lebanon. Dalam pernyataan singkatnya, Hizbullah mengatakan pejuangnya menargetkan lokasi radar milik tentara Zionis. Adapun serangan itu menggunakan senjata yang sesuai. Militan Lebanon ini menegaskan bahwa serangan Hizbullah menimbulkan korban secara langsung.
Memasuki bulan ketiga, perang antara Israel dan Hamas masih terus memanas. Brigade Al-Qassam tak hentinya menyerang posisi musuh, mulai dari kendaraan militer, personel, hingga pangkalan militer Israel. Pada Rabu 6 Desember 2023, sayap militer Hamas itu mengumumkan hancurnya 15 unit peralatan tempur lapis baja pasukan rezim Zionis. Belasan peralatan tempur itu dimusnahkan para pejuang di beberapa wilayah Gaza. Selanjutnya mereka juga menghancurkan 12 kendaraan lapis baja dan kendaraan pengangkut personel militer Israel di Beit Lahia, utara Gaza. Sebuah kendaraan pengangkut personel dan sebuah tank Merkava juga berhasil dihancurkan oleh para pejuang Brigade Al-Qassam di utara kota Khan Yunis. Serangan diluncurkan dengan roket Yasin 105. Selanjutnya, satu unit tank pasukan rezim Zionis lain berhasil diledakkan di timur kota Khan Yunis. Mereka turut menghujani pangkalan militer Israel Raim di timur Gaza. Pangkalan Raim merupakan markas divisi Gaza dan markas utama militer Israel untuk mengendalikan perang di Gaza. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengabarkan sebuah rumah di timur kota Khan Yunis yang dijadikan lokasi pertahanan pasukan Israel digempur dengan mortir dan peluru. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali mengumumkan kematian pasukannya. Setidaknya 2 tentara Israel tewas lagi di Gaza. Pertamanya, jumlah korban yang terbunuh membuat daftar jumlah tentara tewas sejak operasi darat mencapai 86 orang. The Times of Israel mengungkap 2 perwira yang menjadi korban baru tersebut. Mereka adalah Sersan Staf Amit Bonzel, 22 tahun, dan Staf Sersan Alemnu Emmanuel Veleke, 22 tahun. Bonzel merupakan unit pengintai Brigade Pasukan Terjun Payung dari Soham. Selain Bonzel yang tewas dalam pertempuran itu, 3 anggota jaringan unit pengintai terluka parah. Sementara itu, Veleke berasal dari unit Duvdevan Brigade Komando dari Kiryat Gan. Veleke terluka pada 5 Desember dalam pertempuran di Gaza Selatan dan meninggal karena luka-lukanya kemarin. Selain 2 tentara yang tewas, prajurit lain dari Batalion 7008 Brigade 551 terluka parah dalam pertempuran terpisah kemarin di Gaza. Atas hal itu menyebabkan jumlah korban dari tentara IDF yang tewas hampir mencapai 100 orang sejak invasi darat. Sementara jika dihitung sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober lalu, jumlah tentara Israel tewas mencapai 410 orang. Pasukan Hamas merilis sebuah video detik-detik saat membakar tank-tank Israel di lingkungan Sujaya di jalur Gaza. Hamas membakar satu persatu tank Israel dengan tembakan. Mereka juga sempat berfoto dengan tank yang sedang terbakar. Dalam rekaman yang dirilis Brigade Al-Qassam pada Kamis 7 Desember, terlihat sayap militer Hamas menyerang di bangunan yang hancur. Setelahnya mereka meregati tank Israel dan membawa RPG anti-tank Yasin 105. Mereka melihat 3 tank Israel dan meluncurkan rudal anti-tank ke arah tank-tank tersebut. Al-Qassam menargetkan tank-tank itu dengan menembaki tank tersebut dari balik gedung yang hancur hingga tank itu pun terbakar. Hamas kemudian menargetkan bulldozer yang melewati daerah tersebut
sebelum menyerang kelompok tank lainnya. Dalam cuplikan akhir di video, terlihat seorang pasukan Hamas yang berfoto dengan tank yang terbakar itu. Diketahui bahwa jumlah tentara Israel tewas bertambah sebanyak 10 orang. Zionis mengumumkan jumlah korban tewas pasukannya telah meningkat menjadi 84 orang sejak invasi mereka ke Gaza dimulai. Sehingga total korban tewas sejak 7 Oktober menjadi 408 tentara Israel. Sayap pejuang Hamas di Gaza yakni Brigade Al-Qassam mengklaim telah membunuh sekira 10 tentara Israel yakni IDF. Sejumlah tentara Israel itu tewas dalam pertempuran head-to-head alias perang jarak dekat di timur Khan Younis di sisi selatan jalur Gaza pada Selasa 5 Desember 2023. Brigade Al-Qassam juga menyatakan bahwa para pejuang juga menyerang 3 tank Israel. Selain itu, para pejuang juga menyerang 2 kendaraan personel dan 3 bom di timur Khan Younis. Dilaporkan dalam waktu 24 jam terakhir, Brigade Al-Qassam mengklaim telah menghancurkan 28 kendaraan Israel. Hal tersebut turut dibenarkan oleh Brigade Martir Is-al-Din Al-Qassam. Sementara itu, Mujahidin Al-Qassam mengaku telah melenyapkan sejumlah tentara Zionis dan mereka melakukan operasi heroik dalam upaya menghadapi serangan pendudukan, yakni dengan terus melancarkan serangan rudal pada hari ke-59 pertempuran Badai Al-Aqsa. Mujahidin Al-Qassam mengumumkan pejuangnya telah bentrok dengan pasukan khusus Zionis. Atas serangan itu, pasukan khusus Zionis dinyatakan tewas dan beberapa dari mereka mengalami luka-luka di daerah Al-Faluga di jalur Gaza Utara. Meski demikian, pihak Israel belum memberikan komentar apapun terkait serangan sayap pejuang Hamas. Terkini dikabarkan kelompok militan Palestina yakni Hamas tak akan melakukan negosiasi dalam bentuk apapun hingga perang berakhir. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Kepala Biro Politik Hamas dan Komandan Brigade Al-Qassam, Saleh Al-Arouri. Saleh Al-Arouri menegaskan bahwa tak akan ada lagi perundingan dengan Israel. Lanjut, pihaknya menyatakan perihal sandera yang masih ditawan, Hamas akan melepaskan secara cuma-cuma, yakni hanya tawanan asing atau warga negara lain yang akan dibebaskan, termasuk sandera anak-anak dan perempuan akan dibebaskan lantaran mereka tidak masuk dalam target. Saleh Al-Arouri juga mengungkapkan Hamas hanya akan menyisakan sandera Israel yang berstatus sebagai tentara maupun mantan tentara IDF. Situasi tegang dan kisruh terjadi ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi para keluarga sandera yang telah dibebaskan Hamas saat gencatan senjata beberapa waktu lalu. Diberitakan The Guardian pada Selasa 5 Desember, pertemuan yang juga dihadiri pihak keluarga sandera Hamas yang belum dibebaskan itu disebut penuh kemarahan. Beberapa orang yang datang bahkan disebut memaki-maki dan menuntut Perdana Menteri Israel itu untuk mundur dari jabatannya. Ruven Yablonka yang anaknya masih ditahan oleh kelompok perlawanan Hamas mengatakan rapat itu diwarnai kekacauan dan teriakan. Sejumlah orang juga dilaporkan keluar dari gedung ketika Netanyahu membacakan pidatonya. Sikap itu diduga berkaitan dengan ucapan Netanyahu yang dibocorkan lembaga penyiaran publik Israel. Dalam rekaman itu, Netanyahu terdengar mengatakan saat ini tak ada kemungkinan membawa pulang semua orang. Pihak keluarga sandera dilaporkan masih berteriak hingga memaki-maki Netanyahu. Mereka menuding PM Israel itu berbohong ketika menjelaskan alasan masih ada sandera yang ditahan Hamas. Namun Perdana Menteri Israel itu kembali membantah bahwa dirinya yang menghentikan gencatan senjata. Ia disebut mengklaim bahwa kesepakatan itu batal karena pihak Hamas bukan dirinya. Sementara itu Israel sebelumnya menyatakan jumlah warga mereka yang masih disandra Hamas sebanyak 138 orang. Angka itu bertambah seorang dari laporan sebelumnya yang menyebut 137 sandra masih ada di jalur Gaza termasuk 20 wanita dan 2 anak. Gencatan senjata yang berlangsung
berlangsung pada 24 hingga 30 November lalu telah membebaskan sejumlah tahanan dan sandera dari kedua pihak. Hamas membebaskan puluhan sandera, sementara Israel membebaskan ratusan warga Palestina tahanan mereka sebagai bagian dari perjanjian. Namun gencatan senjata yang sempat berlangsung sepekan itu berakhir tanpa perpanjangan lagi. Hamas dan Israel saling menyalahkan atas kegagalan perpanjangan gencatan senjata. Israel menuding Hamas telah melancarkan serangan roket ke wilayahnya detik-detik gencatan senjata berakhir. Sebaliknya, Hamas juga menuding Israel telah lebih dulu melancarkan gempuran dan serangan di Gaza sebelum gencatan berakhir. Brigade Is-Aldin Al-Qassam mengumumkan para pejuangnya telah menargetkan 25 kendaraan militer Israel di berbagai daerah di kota Khan Yunis di jalur Gaza yang terkepung. Kantor berita Safa melaporkan kelompok perlawanan Palestina mengatakan para pejuangnya menargetkan 8 kendaraan militer Israel, 3 tank, 1 bulldozer militer, dan 1 pengangkut personel tentara dengan peluru Yasin 105 di bagian timur kota Khan Yunis. Mereka juga membunuh sejumlah tentara Israel di sana, termasuk unit khusus yang terdiri dari 8 tentara. Para pejuang kelompok tersebut juga menargetkan 6 tentara Israel dengan senapan gol rakitan di daerah Al-Zana di timur Khan Yunis dan melukai beberapa dari mereka. Sementara di bagian utara kota, para pejuang menargetkan 3 bulldozer militer, 1 tank dan 1 kendaraan personel dengan rudal Yasin 105. Pejuang Al-Qassam juga memasang jebakan dan meledakkan 1 rumah di mana tentara bersembunyi dengan bom barel dan sejumlah bom TPG yang menyebabkan runtuhnya bangunan di timur Khan Yunis. Pejuang Al-Qassam juga meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya dengan 4 bom anti personel yang menewaskan dan melukai banyak tentara di timur kota. Sebelumnya pada Minggu 3 Desember 2023, Brigade Al-Qassam melaporkan bahwa pejuang mereka telah membunuh sebanyak 60 tentara Israel setelah alat peledak diledakkan di kamp mereka sebelah timur desa Johor Adik di selatan kota Gaza. Pejuang Al-Qassam berhasil memasang 3 perangkat anti personel dalam formasi melingkar di sekitar pusat penempatan. Ranjau darat diledakkan secara bersamaan pada pukul 4:30 waktu setempat dan pejuang Palestina segera mulai menembaki personel militer. Israel telah mengevakuasi hampir 70% pasukannya dari jalur Gaza Utara. Hal itu menurut sumber di Brigade Al-Qassam yang berbicara kepada saluran berbahasa Arab Al Jazeera. Alasan dibalik keputusan Israel untuk mengurangi intensitas operasi militernya di Gaza Utara adalah ketabahan perlawanan Palestina. Israel melancarkan perang di jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023 dan pada 27 Oktober Israel memulai operasi militer darat skala besar di wilayah utara jalur Gaza. Dalam banyak video yang mendokumentasikan serangan mujahidin, Brigade Al-Qassam menunjukkan kemampuannya untuk menyerang dengan serangan langsung terhadap ratusan kendaraan militer Israel, termasuk tank Merkava yang banyak digembar-gemborkan kehebatannya. Video lain menunjukkan tentara Israel ditembak pejuang perlawanan atau diledakkan dengan alat peledak yang telah ditanam dengan hati-hati sebagai jebakan maut. Pertempuran sengit di utara juga melibatkan selain Brigade Al-Qassam, Brigade Al-Quds, cabang militer Gerakan Jihad Islam Palestina. Meskipun Israel tidak menghitung jumlah korban di Gaza, laporan yang dikeluarkan surat kabar Israel Haaretz pada 28 November menunjukkan lebih dari 1.000 tentara Israel terluka oleh perlawanan Palestina dan 202 orang berada dalam kondisi kritis. Pada hari Minggu saja, Brigade Al-Qassam mengungkapkan puluhan tentara Israel tewas dan terluka dalam pertempuran di utara dan selatan Gaza. Mereka termasuk lebih dari 60 tentara yang disergap di dalam satu bangunan di daerah yang dikenal sebagai Jur al-Dik sebelah timur kota Gaza. Menurut Al-Qassam, semua tentara Israel yang disergap dalam serangan itu tewas atau terluka, dan para pejuangnya menembak jatuh tentara yang berusaha melarikan diri dari daerah tersebut. Laporan serupa juga disampaikan terkait kerugian Israel di Gaza Tengah dan Selatan, khususnya di wilayah Deir al-Balah dan Khan Yunis.
Hamas disebut telah menghabisi tentara Israel saat sedang bersantai di Barak Johor Al-Dik beberapa waktu lalu. Dalam serangan itu menyebabkan 60 tentara Israel tewas. Tak sampai di situ, seusai membunuh banyak tentara, Brigade Al-Qassam menyerang kota selatan Israel. Dikutip dari TASS, sayap militer Hamas itu mengumumkan bahwa pasukannya menembakkan roket ke kota Beersheba di Israel. Hal itu dilakukan atas respons terhadap pembunuhan massal warga sipil. Pasukan yang berada di bawah komando Muhammad Deif membombardir kota di dekat pangkalan Angkatan Udara Hatzerim. Adapun serangan itu dilancarkan menggunakan artileri roket. Sebelumnya, pasukan Al-Qassam juga menggempur pangkalan Angkatan Darat Israel di Reim sekitar 7 km dari Gaza. Rentetan serangan itu terjadi pada Rabu 6 Desember di wilayah timur kota Macin yang diduduki Israel dengan roket anti-tank Yasin 105. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor Al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, Rajau Darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Hamas melaporkan baru-baru ini telah membunuh pasukan pertahanan Israel atau IDF sebanyak 60 orang. Rupanya dalam melancarkan serangan itu, militan Palestina tersebut diklaim memiliki taktik yang mampu meneror pasukan IDF. Disebutkan bahwa Hamas telah merekam isi barak pasukan Zionis dari terowongan di Gaza. Dikutip dari Al Jazeera, hal itu diungkapkan oleh lembaga think tank asal Washington DC Institute for the Study of War atau ISW. ISW mengatakan bahwa dalam rekaman isi barak itu mendapati bahwa tentara Zionis sedang bersantai di dekat Johor Al-Dik. Hamas kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk menyiapkan serangan balasan. Militan Palestina itu langsung meledakkan bom saat ada di sekitar 60 pasukan Israel di barak tersebut. Analisis ISW itu menyebutkan bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Strategi ini disebut dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Dalam analisis ISW, Hamas disebut semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor Al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, ranjau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Ratusan tentara Israel dilaporkan mengalami luka serius di bagian matanya. Bahkan beberapa dari mereka menjadi buta saat perang di jalur Gaza, Palestina. Demikian dilaporkan oleh media penyiaran Israel KAN pada Kamis 7 Desember 2023. Dilaporkan sekitar 100 tentara Israel menjadi buta sebagian dan atau seluruhnya karena ledakan saat pertempuran di Gaza Utara. Kebanyakan mereka yang buta karena ledakan. Sebelumnya dilaporkan militer Israel di Gaza digerogoti penyakit mematikan. Tidak sedikit tentara yang mengalami diare, penyakit menular lainnya hingga keracunan makanan. Sejak perang pecah pada 7 Oktober, banyak restoran dan individu menyumbang makanan kepada pasukan Israel yang kemungkinan terkontaminasi selama persiapan, transportasi, atau penyimpanan. Tal Bros, Direktur Unit Penyakit Menular di Rumah Sakit Umum As-Suta di Asdod menjelaskan, diare telah menyebar di kalangan tentara di selatan di berbagai wilayah konsentrasi, kemudian menyebar di antara tentara yang berperang di jalur Gaza. Dr. Bros menambahkan penyakit disentri ini sangat berbahaya bahkan beresiko kematian. Namun tentara Israel tidak hanya menghadapi masalah pencernaan, para tentara Israel juga mengalami depresi hingga gangguan jiwa akibat pertempurannya di jalur Gaza. Setidaknya 2.000 tentara telah menerima dukungan psikiater sejak awal operasi pada 7 Oktober. Pasukan Israel terlibat perang sengit dengan Hamas di wilayah Khan Younis pada Kamis 7 Desember. Dalam kesempatan itu, militan Palestina tersebut mengerahkan pasukan sniper. Akibat serangan tersebut menewaskan 6 tentara Israel termasuk
termasuk seorang jenderal. Kabar ini disampaikan oleh Brigade Al-Qassam melalui unggahan di Telegram resminya pada Kamis 7 Desember. Sayap militer Hamas itu mengatakan telah terlibat dalam bentrok sengit dengan Israel. Tak hanya di satu lini, namun di semua lini penyerangan ke jalur Gaza sejak Rabu pagi. Hamas telah menghancurkan sebanyak 23 tank Israel di pertempuran Khan Yunis dan Beit Lahia. Penembak jitu Al-Qassam juga membunuh 6 tentara dan meledakkan sebuah rumah yang dibarikade. Satu di antaranya termasuk Jenderal Israel bernama Kauri Baril, yang merupakan Kepala Divisi Intelijen Distrik Utara. Selain itu, Al-Qassam juga mengarahkan serangan rudal secara intensif ke berbagai sasaran dan dengan jangkauan berbeda ke posisi-posisi tentara Israel. Strategi Brigade Al-Quds mampu melemahkan satu persatu kendaraan militer dan personel rezim Zionis. Ledakan hebat terjadi di mana-mana saat perlawanan melakukan gerilya. Dikutip dari Pars Today, Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan rezim Zionis di selatan jalur Gaza. Dalam pertempuran itu, beberapa kali ledakan hebat dan beruntun terdengar dari sejumlah wilayah selatan Gaza. Juru bicara Brigade Al-Quds Abu Hamzah lantas mengumumkan pencapaian para pejuangnya. Disebutkan mereka meledakkan sejumlah kendaraan tempur IDF di timur Khan Yunis, Al-Harara, dan kota Gaza. Abu Hamzah menegaskan mereka melakukan operasi jebakan untuk melemahkan lawan. Operasi jebakan itu berhasil melumpuhkan sejumlah tentara rezim Zionis. Sayap militer Jihad Islam Palestina sebelumnya juga mengabarkan berhasil meledakkan 3 tank, 1 kendaraan pengangkut personel, dan sebuah bulldozer pasukan Israel di Gaza. Serangan-serangan tersebut dilakukan oleh Brigade Al-Quds dengan menggunakan rudal-rudal panggul Manpads. Hizbullah kembali menargetkan posisi Israel dengan rentetan serangan roket. Tak main-main, Hizbullah meluncurkan 16 roket dari Lebanon Selatan menuju ke Galilea Atas. Dikutip dari YPA, serangan itu terjadi pada Rabu 16 Desember 2023. Belasan roket Hizbullah menghantam Galilea bagian atas, lebih tepatnya di dekat pemukiman Mitat. Akibat serangan tersebut, seluruh wilayah di Galilea pun terdengar sirine peringatan yang meraung-raung. Bahkan peringatan itu santer terdengar di beberapa pemukiman, di antaranya pemukiman Mitat, Malkiyah, dan Stola yang paling dekat dengan perbatasan Lebanon. Dalam pernyataan singkatnya, Hizbullah mengatakan pejuangnya menargetkan lokasi radar milik tentara Zionis. Adapun serangan itu menggunakan senjata yang sesuai. Militan Lebanon ini menegaskan bahwa serangan Hizbullah menimbulkan korban secara langsung. Memasuki bulan ketiga, perang antara Israel dan Hamas masih terus memanas. Brigade Al-Qassam tak hentinya menyerang posisi musuh, mulai dari kendaraan militer, personel, hingga pangkalan militer Israel. Pada Rabu 6 Desember 2023, sayap militer Hamas itu mengumumkan hancurnya 15 unit peralatan tempur lapis baja pasukan rezim Zionis. Belasan peralatan tempur itu dimusnahkan para pejuang di beberapa wilayah Gaza. Selanjutnya, mereka juga menghancurkan 12 kendaraan lapis baja dan kendaraan pengangkut personel militer Israel di Beit Lahia, utara Gaza. Sebuah kendaraan pengangkut personel dan sebuah tank Merkava juga berhasil dihancurkan oleh para pejuang Brigade Al-Qassam di utara kota Khan Yunis. Serangan diluncurkan dengan roket Yasin 105. Selanjutnya, 1 unit tank pasukan rezim Zionis lain berhasil diledakkan di timur kota Khan Yunis. Mereka turut menghujani pangkalan militer Israel Raim di timur Gaza. Pangkalan Raim merupakan markas divisi Gaza dan markas utama militer Israel untuk mengendalikan perang di Gaza. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengabarkan sebuah rumah di timur kota Khan Yunis yang dijadikan lokasi pertahanan pasukan Israel digempur dengan mortir dan peluru. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Dengan menyisakan sandera tentara dan ex-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan ex-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali mengumumkan kematian pasukannya. Setidaknya 2 tentara Israel tewas lagi di Gaza. Pertamanya, jumlah korban yang terbunuh membuat daftar jumlah tentara tewas sejak operasi darat mencapai 86 orang. The Times of Israel mengungkap 2 perwira yang menjadi korban baru tersebut. Mereka adalah Sersan Staf Amit Bonzel, 22 tahun, dan Staf Sersan Alemnu Emmanuel Veleke, 22 tahun. Bonzel merupakan unit pengintai Brigade Pasukan Terjun Payung dari Soham. Selain Bonzel yang tewas dalam pertempuran itu, 3 anggota jaringan unit pengintai terluka parah. Sementara itu, Veleke berasal dari unit Duvdevan Brigade Komando dari Kiryat Gan. Veleke terluka pada 5 Desember dalam pertempuran di Gaza Selatan dan meninggal karena luka-lukanya kemarin. Selain 2 tentara yang tewas, prajurit lain dari Batalion 7008 Brigade 551 terluka parah dalam pertempuran terpisah kemarin di Gaza. Atas hal itu menyebabkan jumlah korban dari tentara IDF yang tewas hampir mencapai 100 orang sejak invasi darat. Sementara jika dihitung sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober lalu, jumlah tentara Israel tewas mencapai 410 orang. Pasukan Hamas merilis sebuah video detik-detik saat membakar tank-tank Israel di lingkungan Sujaya di jalur Gaza. Hamas membakar satu persatu tank Israel dengan tembakan. Mereka juga sempat berfoto dengan tank yang sedang terbakar. Dalam rekaman yang dirilis Brigade Al-Qassam pada Kamis 7 Desember, terlihat sayap militer Hamas menyerang di bangunan yang hancur. Setelahnya mereka meregati tank Israel dan membawa RPG anti-tank Yasin 105. Mereka melihat 3 tank Israel dan meluncurkan rudal anti-tank ke arah tank-tank tersebut. Al-Qassam menargetkan tank-tank itu dengan menembaki tank tersebut dari balik gedung yang hancur hingga tank itu pun terbakar. Hamas kemudian menargetkan bulldozer yang melewati daerah tersebut sebelum menyerang kelompok tank lainnya. Dalam cuplikan akhir di video, terlihat seorang pasukan Hamas yang berfoto dengan tank yang terbakar itu. Diketahui bahwa jumlah tentara Israel tewas bertambah sebanyak 10 orang. Zionis mengumumkan jumlah korban tewas pasukannya telah meningkat menjadi 84 orang sejak invasi mereka ke Gaza dimulai. Sehingga total korban tewas sejak 7 Oktober menjadi 408 tentara Israel. Sayap pejuang Hamas di Gaza yakni Brigade Al-Qassam mengklaim telah membunuh sekira 10 tentara Israel yakni IDF. Sejumlah tentara Israel itu tewas dalam pertempuran head-to-head alias perang jarak dekat di timur Khan Younis di sisi selatan jalur Gaza pada Selasa 5 Desember 2023. Brigade Al-Qassam juga menyatakan bahwa para pejuang juga menyerang 3 tank Israel. Selain itu, para pejuang juga menyerang 2 kendaraan pengangkut personel dan 3 bulldozer militer dengan peluru anti lapis baja di timur dan utara Khan Younis. Dilaporkan dalam waktu 24 jam terakhir, Brigade Al-Qassam mengklaim telah menghancurkan 28 kendaraan Israel. Hal tersebut turut dibenarkan oleh Brigade Martir Is al-Din Al-Qassam. Sementara itu, Mujahidin Al-Qassam mengaku telah melenyapkan sejumlah tentara Zionis dari jarak nol. Mereka melakukan operasi heroik dalam upaya menghadapi serangan pendudukan.
yakni dengan terus melancarkan serangan rudal pada hari ke-59 pertempuran Badai Al-Aqsa. Mujahidin Al-Qassam mengumumkan pejuangnya telah bentrok dengan pasukan khusus Zionis. Atas serangan itu, pasukan khusus Zionis dinyatakan tewas dan beberapa dari mereka mengalami luka-luka di daerah Al-Faluga di jalur Gaza Utara. Meski demikian, pihak Israel belum memberikan komentar apapun terkait serangan yang dilakukan sayap pejuang Hamas. Terkini dikabarkan kelompok militan Palestina, yakni Hamas, tak akan melakukan negosiasi dalam bentuk apapun hingga perang berakhir. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Kepala Biro Politik Hamas dan Komandan Brigade Al-Qassam, Saleh Al-Arouri. Saleh Al-Arouri menegaskan bahwa tak akan ada lagi perundingan dengan Israel. Lanjut, pihaknya menyatakan perihal sandera yang masih ditawan, Hamas akan melepaskan secara cuma-cuma, yakni hanya tawanan asing atau warga negara lain yang akan dibebaskan, termasuk sandera anak-anak dan perempuan akan dibebaskan lantaran mereka tidak masuk dalam target. Saleh Al-Arouri juga mengungkapkan Hamas hanya akan menyisakan sandera Israel yang berstatus sebagai tentara maupun mantan tentara IDF. Situasi tegang dan kisruh terjadi ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi para keluarga sandera yang telah dibebaskan Hamas saat gencatan senjata beberapa waktu lalu. Diberitakan The Guardian pada Selasa 5 Desember, pertemuan yang juga dihadiri pihak keluarga sandera Hamas yang belum dibebaskan itu disebut penuh kemarahan. Beberapa orang yang datang bahkan disebut memaki-maki dan menuntut Perdana Menteri Israel itu untuk mundur dari jabatannya. Ruven Yablonka yang anaknya masih ditahan oleh kelompok perlawanan Hamas mengatakan rapat itu diwarnai kekacauan dan teriakan. Sejumlah orang juga dilaporkan keluar dari gedung ketika Netanyahu membacakan pidatonya. Sikap itu diduga berkaitan dengan ucapan Netanyahu yang dibocorkan lembaga penyiaran publik Israel. Dalam rekaman itu, Netanyahu terdengar mengatakan saat ini tak ada kemungkinan membawa pulang semua orang. Pihak keluarga sandera dilaporkan masih berteriak hingga memaki-maki Netanyahu. Mereka menuding PM Israel itu berbohong ketika menjelaskan alasan masih ada sandera yang ditahan Hamas. Namun Perdana Menteri Israel itu kembali membantah bahwa dirinya yang menghentikan gencatan senjata. Ia disebut mengklaim bahwa kesepakatan itu batal karena pihak Hamas bukan dirinya. Sementara itu Israel sebelumnya menyatakan jumlah warga mereka yang masih disandra Hamas sebanyak 138 orang. Angka itu bertambah seorang dari laporan sebelumnya yang menyebut 137 sandra masih ada di jalur Gaza termasuk 20 wanita dan 2 anak. Gencatan senjata yang berlangsung pada 24 hingga 30 November lalu telah membebaskan sejumlah tahanan dan sandera dari kedua pihak. Hamas membebaskan puluhan sandera, sementara Israel membebaskan ratusan warga Palestina tahanan mereka sebagai bagian dari perjanjian. Namun gencatan senjata yang sempat berlangsung sepekan itu berakhir tanpa perpanjangan lagi. Hamas dan Israel saling menyalahkan atas kegagalan perpanjangan gencatan senjata. Israel menuding Hamas telah melancarkan serangan roket ke wilayahnya detik-detik gencatan senjata berakhir. Sebaliknya, Hamas juga menuding Israel telah lebih dulu melancarkan gempuran dan serangan di Gaza sebelum gencatan berakhir. Brigade Is-al-Din Al-Qassam mengumumkan para pejuangnya telah menargetkan 25 kendaraan militer Israel di berbagai daerah di kota Khan Yunis di jalur Gaza yang terkepung. Kantor berita Safa melaporkan kelompok perlawanan Palestina mengatakan para pejuangnya menargetkan 8 kendaraan militer Israel, 3 tank, 1 bulldozer militer, dan 1 pengangkut personel tentara dengan peluru Yasin 105 di bagian timur kota Khan Yunis. Mereka juga membunuh sejumlah tentara Israel di sana termasuk unit khusus yang terdiri dari 8 tentara. Para pejuang kelompok tersebut juga menargetkan 6 tentara Israel dengan senapan gol rakitan di daerah Al-Zana di timur Khan Yunis dan melukai beberapa dari mereka. Sementara di bagian utara kota, para pejuang menargetkan 3 bulldozer militer, 1 tank dan 1 kendaraan personel dengan rudal Yasin 105. Pejuang Al-Qassam juga memasang jebakan dan meledakkan 1 rumah di mana tentara bersembunyi dengan bom barel dan sejumlah bom TBG yang menyebabkan runtuhnya bangunan di timur Khan Yunis.
Pejuang Al-Qassam juga meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya dengan 4 bom anti personel yang menewaskan dan melukai banyak tentara di timur kota. Sebelumnya pada Minggu 3 Desember 2023, Brigade Al-Qassam melaporkan bahwa pejuang mereka telah membunuh sebanyak 60 tentara Israel setelah alat peledak diledakkan di kamp mereka sebelah timur desa Johor Adik di selatan kota Gaza. Pejuang Al-Qassam berhasil memasang 3 perangkat anti personel dalam formasi melingkar di sekitar pusat penempatan. Ranjau darat diledakkan secara bersamaan pada pukul 4:30 waktu setempat dan pejuang Palestina segera mulai menembaki personel militer. Israel telah mengevakuasi hampir 70% pasukannya dari jalur Gaza Utara. Hal itu menurut sumber di Brigade Al-Qassam yang berbicara kepada saluran berbahasa Arab Al Jazeera. Alasan dibalik keputusan Israel untuk mengurangi intensitas operasi militernya di Gaza Utara adalah ketabahan perlawanan Palestina. Israel melancarkan perang di jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023 dan pada 27 Oktober Israel memulai operasi militer darat skala besar di wilayah utara jalur Gaza. Dalam banyak video yang mendokumentasikan serangan mujahidin, Brigade Al-Qassam menunjukkan kemampuannya untuk menyerang dengan serangan langsung terhadap ratusan kendaraan militer Israel, termasuk tank Merkava yang banyak digembar-gemborkan kehebatannya. Video lain menunjukkan tentara Israel ditembak pejuang perlawanan atau diledakkan dengan alat peledak yang telah ditanam dengan hati-hati sebagai jebakan maut. Pertempuran sengit di utara juga melibatkan selain Brigade Al-Qassam, Brigade Al-Quds, cabang militer Gerakan Jihad Islam Palestina. Meskipun Israel tidak menghitung jumlah korban di Gaza, laporan yang dikeluarkan surat kabar Israel Haaretz pada 28 November menunjukkan lebih dari 1.000 tentara Israel terluka oleh perlawanan Palestina dan 202 orang berada dalam kondisi kritis. Pada hari Minggu saja, Brigade Al-Qassam mengungkapkan puluhan tentara Israel tewas dan terluka dalam pertempuran di utara dan selatan Gaza. Mereka termasuk lebih dari 60 tentara yang disergap di dalam satu bangunan di daerah yang dikenal sebagai Jur al-Dik sebelah timur kota Gaza. Menurut Al-Qassam, semua tentara Israel yang disergap dalam serangan itu tewas atau terluka, dan para pejuangnya menembak jatuh tentara yang berusaha melarikan diri dari daerah tersebut. Laporan serupa juga disampaikan terkait kerugian Israel di Gaza Tengah dan Selatan, khususnya di wilayah Deir al-Balah dan Khan Yunis. Hamas disebut telah menghabisi tentara Israel saat sedang bersantai di barak Johor al-Dik beberapa waktu lalu. Dalam serangan itu menyebabkan 60 tentara Israel tewas. Tak sampai di situ, seusai membunuh banyak tentara, Brigade Al-Qassam menyerang kota selatan Israel. Dikutip dari TASS, sayap militer Hamas itu mengumumkan bahwa pasukannya menembakkan roket ke kota Beersheba di Israel. Hal itu dilakukan atas respons terhadap pembunuhan massal warga sipil. Pasukan yang berada di bawah komando Muhammad Deif membombardir kota di dekat pangkalan Angkatan Udara Hatzeri. Adapun serangan itu dilancarkan menggunakan artileri roket. Sebelumnya, pasukan Al-Qassam juga menggempur pangkalan Angkatan Darat Israel di Reim, sekitar 7 km dari Gaza. Rentetan serangan itu terjadi pada Rabu 6 Desember di wilayah timur kota Macin yang diduduki Israel dengan roket anti-tank Yasin 105. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, ranjau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Hamas melaporkan baru-baru ini telah membunuh pasukan pertahanan Israel atau IDF sebanyak 60 orang. Rupanya dalam melancarkan serangan itu, militer Palestina tersebut diklaim memiliki taktik yang mampu meneror pasukan IDF. Disebutkan bahwa Hamas telah merekam isi barak pasukan Zionis dari terowongan di Gaza. Dikutip dari Al Jazeera, hal itu diungkapkan oleh lembaga think tank asal Washington DC Institute for the Study of War atau ISW.
ISW mengatakan bahwa dalam rekaman isi barak itu mendapati bahwa tentara Zionis sedang bersantai di dekat Johor Aldik. Hamas kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk menyiapkan serangan balasan. Militan Palestina itu langsung meledakkan bom saat ada di sekitar 60 pasukan Israel di barak tersebut. Analisis ISW itu menyebutkan bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Strategi ini disebut dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Dalam analisis ISW, Hamas disebut semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor Aldik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, ranjau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Ratusan tentara Israel dilaporkan mengalami luka serius di bagian matanya. Bahkan beberapa dari mereka menjadi buta saat perang di jalur Gaza, Palestina. Demikian dilaporkan oleh media penyiaran Israel KAN pada Kamis 7 Desember 2023. Dilaporkan sekitar 100 tentara Israel menjadi buta sebagian dan atau seluruhnya karena ledakan saat pertempuran di Gaza Utara. Kebanyakan mereka yang buta karena ledakan. Sebelumnya dilaporkan militer Israel di Gaza digerogoti penyakit mematikan. Tidak sedikit tentara yang mengalami diare, penyakit menular lainnya hingga keracunan makanan. Sejak perang pecah pada 7 Oktober, banyak restoran dan individu menyumbang makanan kepada pasukan Israel yang kemungkinan terkontaminasi selama persiapan, transportasi atau penyimpanan. Tal Bros, Direktur Unit Penyakit Menular di Rumah Sakit Umum As-Suta di Asdod menjelaskan, diare telah menyebar di kalangan tentara di selatan di berbagai wilayah konsentrasi, kemudian menyebar di antara tentara yang berperang di jalur Gaza. Dr. Bros menambahkan penyakit disenteri ini sangat berbahaya bahkan beresiko kematian. Namun tentara Israel tidak hanya menghadapi masalah pencernaan, para tentara Israel juga mengalami depresi hingga gangguan jiwa akibat pertempurannya di jalur Gaza. Setidaknya 2.000 tentara telah menerima dukungan psikiater sejak awal operasi pada 7 Oktober. Pasukan Israel terlibat perang sengit dengan Hamas di wilayah Khan Younis pada Kamis 7 Desember. Dalam kesempatan itu, militan Palestina tersebut mengerahkan pasukan sniper. Akibat serangan tersebut menewaskan 6 tentara Israel termasuk seorang jenderal. Kabar ini disampaikan oleh Brigade Al-Qassam melalui unggahan di Telegram resminya pada Kamis 7 Desember. Sayap militer Hamas itu mengatakan telah terlibat dalam bentrok sengit dengan Israel. Tak hanya di satu lini, namun di semua lini penyerangan ke jalur Gaza sejak Rabu pagi. Hamas telah menghancurkan sebanyak 23 tank Israel di pertempuran Khan Younis dan Beit Lahia. Penembak jitu Al-Qassam juga membunuh 6 tentara dan meledakkan sebuah rumah yang dibarikade. Satu di antaranya termasuk jenderal Israel bernama Kauri Baril, yang merupakan kepala divisi intelijen distrik utara. Selain itu, Al-Qassam juga mengarahkan serangan rudal secara intensif ke berbagai sasaran dan dengan jangkauan berbeda ke posisi-posisi tentara Israel. Strategi Brigade Al-Quds mampu melemahkan satu persatu kendaraan militer dan personel rezim Zionis. Ledakan hebat terjadi di mana-mana saat perlawanan melakukan gerilya. Dikutip dari Pars Today, Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan rezim Zionis di selatan jalur Gaza. Dalam pertempuran itu, beberapa kali ledakan hebat dan beruntun terdengar dari sejumlah wilayah selatan Gaza. Juru bicara Brigade Al-Quds Abu Hamzah lantas mengumumkan pencapaian para pejuangnya. Disebutkan mereka meledakkan sejumlah kendaraan tempur IDF di timur Khan Younis, Al-Harara, dan kota Gaza. Abu Hamzah menegaskan mereka melakukan operasi jebakan untuk melemahkan lawan. Operasi jebakan itu berhasil melumpuhkan sejumlah tentara rezim Zionis. Sayap militer Jihad Islam Palestina sebelumnya juga mengabarkan berhasil meledakkan 3 tank, 1 kendaraan pengangkut personel, dan sebuah bulldozer pasukan Israel di Gaza.
Serangan-serangan tersebut dilakukan oleh Brigade Al-Quds dengan menggunakan rudal-rudal panggul Manpads. Hizbullah kembali menargetkan posisi Israel dengan rentetan serangan roket. Tak main-main, Hizbullah meluncurkan 16 roket dari Lebanon Selatan menuju ke Galilea Atas. Dikutip dari YPA, serangan itu terjadi pada Rabu 16 Desember 2023. Belasan roket Hizbullah menghantam Galilea bagian atas, lebih tepatnya di dekat pemukiman Mitat. Akibat serangan tersebut, seluruh wilayah di Galilea pun terdengar sirine peringatan yang meraung-raung. Bahkan peringatan itu santer terdengar di beberapa pemukiman, di antaranya pemukiman Mitat, Malkiyah, dan Stola yang paling dekat dengan perbatasan Lebanon. Dalam pernyataan singkatnya, Hizbullah mengatakan pejuangnya menargetkan lokasi radar milik tentara Zionis. Adapun serangan itu menggunakan senjata yang sesuai. Militan Lebanon ini menegaskan bahwa serangan Hizbullah menimbulkan korban secara langsung. Memasuki bulan ketiga, perang antara Israel dan Hamas masih terus memanas. Brigade Al-Qassam tak hentinya menyerang posisi musuh, mulai dari kendaraan militer, personel, hingga pangkalan militer Israel. Pada Rabu 6 Desember 2023, sayap militer Hamas itu mengumumkan hancurnya 15 unit peralatan tempur lapis baja pasukan rezim Zionis. Belasan peralatan tempur itu dimusnahkan para pejuang di beberapa wilayah Gaza. Selanjutnya mereka juga menghancurkan 12 kendaraan lapis baja dan kendaraan pengangkut personel militer Israel di Beit Lahia, utara Gaza. Sebuah kendaraan pengangkut personel dan sebuah tank Merkava juga berhasil dihancurkan oleh para pejuang Brigade Al-Qassam di utara kota Khan Yunis. Serangan diluncurkan dengan roket Yasin 105. Selanjutnya, satu unit tank pasukan rezim Zionis lain berhasil diledakkan di timur kota Khan Yunis. Mereka turut menghujani pangkalan militer Israel Raim di timur Gaza. Pangkalan Raim merupakan markas divisi Gaza dan markas utama militer Israel untuk mengendalikan perang di Gaza. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengabarkan sebuah rumah di timur kota Khan Yunis yang dijadikan lokasi pertahanan pasukan Israel digempur dengan mortir dan peluru. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali mengumumkan kematian pasukannya. Setidaknya 2 tentara Israel tewas lagi di Gaza. Pertamanya, jumlah korban yang terbunuh membuat daftar jumlah tentara tewas sejak operasi darat mencapai 86 orang. The Times of Israel mengungkap 2 perwira yang menjadi korban baru tersebut. Mereka adalah Sersan Staf Amit Bonzel, 22 tahun, dan Staf Sersan Alemnu Emmanuel Feleke, 22 tahun. Bonzel merupakan unit pengintai Brigade Pasuk yang terjun payung dari Soham. Selain Bonzel yang tewas dalam pertempuran itu, 3 anggota jaringan unit pengintai terluka parah. Sementara itu, Feleke berasal dari unit Duvdevan Brigade Komando dari Kiryat Gan. Feleke terluka
terluka pada 5 Desember dalam pertempuran di Gaza Selatan dan meninggal karena luka-lukanya kemarin. Selain 2 tentara yang tewas, prajurit lain dari Batalion 7008 Brigade 551 terluka parah dalam pertempuran terpisah kemarin di Gaza. Atas hal itu menyebabkan jumlah korban dari tentara IDF yang tewas hampir mencapai 100 orang sejak invasi darat. Sementara jika dihitung sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober lalu, jumlah tentara Israel tewas mencapai 410 orang. Pasukan Hamas merilis sebuah video detik-detik saat membakar tank-tank Israel di lingkungan Sujaya di jalur Gaza. Hamas membakar satu persatu tank Israel dengan tembakan. Mereka juga sempat berfoto dengan tank yang sedang terbakar. Dalam rekaman yang dirilis Brigade Al-Qassam pada Kamis 7 Desember, terlihat sayap militer Hamas menyerang di bangunan yang hancur. Setelahnya mereka meregati tank Israel dan membawa RPG anti-tank Yasin 105. Mereka melihat 3 tank Israel dan meluncurkan rudal anti-tank ke arah tank-tank tersebut. Al-Qassam menargetkan tank-tank itu dengan menembaki tank tersebut dari balik gedung yang hancur hingga tank itu pun terbakar. Hamas kemudian menargetkan bulldozer yang melewati daerah tersebut sebelum menyerang kelompok tank lainnya. Dalam cuplikan akhir di video, terlihat seorang pasukan Hamas yang berfoto dengan tank yang terbakar itu. Diketahui bahwa jumlah tentara Israel tewas bertambah sebanyak 10 orang. Zionis mengumumkan jumlah korban tewas pasukannya telah meningkat menjadi 84 orang sejak invasi mereka ke Gaza dimulai. Sehingga total korban tewas sejak 7 Oktober menjadi 408 tentara Israel. Sayap pejuang Hamas di Gaza yakni Brigade Al-Qassam mengklaim telah membunuh sekira 10 tentara Israel yakni IDF. Sejumlah tentara Israel itu tewas dalam pertempuran head-to-head alias perang jarak dekat di timur Khan Younis di sisi selatan jalur Gaza pada Selasa 5 Desember 2023. Brigade Al-Qassam juga menyatakan bahwa para pejuang juga menyerang 3 tank Israel. Selain itu, para pejuang juga menyerang 2 kendaraan personel dan 3 anti di timur Khan Younis. Dilaporkan dalam waktu 24 jam terakhir, Brigade Al-Qassam mengklaim telah menghancurkan 28 kendaraan Israel. Hal tersebut turut dibenarkan oleh Brigade Martir Is al-Din Al-Qassam. Sementara itu, Mujahidin Al-Qassam mengaku telah melenyapkan sejumlah tentara Zionis dari mereka melakukan operasi heroik dalam upaya menghadapi serangan pendudukan, yakni dengan terus melancarkan serangan rudal pada hari ke-59 pertempuran Badai Al-Aqsa. Mujahidin Al-Qassam mengumumkan pejuangnya telah bentrok dengan pasukan khusus Zionis. Atas serangan itu, pasukan khusus Zionis dinyatakan tewas dan beberapa dari mereka mengalami luka-luka di daerah Al-Faluga di jalur Gaza Utara. Meski demikian, pihak Israel belum memberikan komentar apapun terkait serangan sayap pejuang Hamas. Terkini dikabarkan kelompok militan Palestina yakni Hamas tak akan melakukan negosiasi dalam bentuk apapun hingga perang berakhir. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Kepala Biro Politik Hamas dan Komandan Brigade Al-Qassam, Saleh Al-Arouri. Saleh Al-Arouri menegaskan bahwa tak akan ada lagi perundingan dengan Israel. Lanjut, pihaknya menyatakan perihal sandera yang masih ditawan, Hamas akan melepaskan secara cuma-cuma, yakni hanya tawanan asing atau warga negara lain yang akan dibebaskan, termasuk sandera anak-anak dan perempuan akan dibebaskan lantaran mereka tidak masuk dalam target. Saleh Al-Arouri juga mengungkapkan Hamas hanya akan menyisakan sandera Israel yang berstatus sebagai tentara maupun mantan tentara IDF.
Situasi tegang dan kisruh terjadi ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi para keluarga sandera yang telah dibebaskan Hamas saat gencatan senjata beberapa waktu lalu. Diberitakan The Guardian pada Selasa 5 Desember, pertemuan yang juga dihadiri pihak keluarga sandera Hamas yang belum dibebaskan itu disebut penuh kemarahan. Beberapa orang yang datang bahkan disebut memaki-maki dan menuntut Perdana Menteri Israel itu untuk mundur dari jabatannya. Ruven Yablonka yang anaknya masih ditahan oleh kelompok perlawanan Hamas mengatakan rapat itu diwarnai kekacauan dan teriakan. Sejumlah orang juga dilaporkan keluar dari gedung ketika Netanyahu membacakan pidatonya. Sikap itu diduga berkaitan dengan ucapan Netanyahu yang dibocorkan lembaga penyiaran publik Israel. Dalam rekaman itu, Netanyahu terdengar mengatakan saat ini tak ada kemungkinan membawa pulang semua orang. Pihak keluarga sandera dilaporkan masih berteriak hingga memaki-maki Netanyahu. Mereka menuding PM Israel itu berbohong ketika menjelaskan alasan masih ada sandera yang ditahan Hamas. Namun Perdana Menteri Israel itu kembali membantah bahwa dirinya yang menghentikan gencatan senjata. Ia disebut mengklaim bahwa kesepakatan itu batal karena pihak Hamas bukan dirinya. Sementara itu Israel sebelumnya menyatakan jumlah warga mereka yang masih disandra Hamas sebanyak 138 orang. Angka itu bertambah seorang dari laporan sebelumnya yang menyebut 137 sandra masih ada di jalur Gaza termasuk 20 wanita dan 2 anak. Gencatan senjata yang berlangsung pada 24 hingga 30 November lalu telah membebaskan sejumlah tahanan dan sandera dari kedua pihak. Hamas membebaskan puluhan sandera, sementara Israel membebaskan ratusan warga Palestina tahanan mereka sebagai bagian dari perjanjian. Namun gencatan senjata yang sempat berlangsung sepekan itu berakhir tanpa perpanjangan lagi. Hamas dan Israel saling menyalahkan atas kegagalan perpanjangan gencatan senjata. Israel menuding Hamas telah melancarkan serangan roket ke wilayahnya detik-detik gencatan senjata berakhir. Sebaliknya, Hamas juga menuding Israel telah lebih dulu melancarkan gempuran dan serangan di Gaza sebelum gencatan berakhir. Brigade Is-Aldin Al-Qassam mengumumkan para pejuangnya telah menargetkan 25 kendaraan militer Israel di berbagai daerah di kota Han Yunis di jalur Gaza yang terkepung. Kantor berita Safa melaporkan kelompok perlawanan Palestina mengatakan para pejuangnya menargetkan 8 kendaraan militer Israel, 3 tank, 1 bulldozer militer, dan 1 pengangkut personel tentara dengan peluru Yasin 105 di bagian timur kota Han Yunis. Mereka juga membunuh sejumlah tentara Israel di sana termasuk unit khusus yang terdiri dari 8 tentara. Para pejuang kelompok tersebut juga menargetkan 6 tentara Israel dengan senapan gol rakitan di daerah Al-Zana di timur Han Yunis dan melukai beberapa dari mereka. Sementara di bagian utara kota, para pejuang menargetkan 3 bulldozer militer, 1 tank dan 1 kendaraan personel dengan rudal Yasin 105. Pejuang Al-Qassam juga memasang jebakan dan meledakkan 1 rumah di mana tentara bersembunyi dengan bom barel dan sejumlah bom TBG yang menyebabkan runtuhnya bangunan di timur Han Yunis. Pejuang Al-Qassam juga meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya dengan 4 bom anti personel yang menewaskan dan melukai banyak tentara di timur kota. Sebelumnya pada Minggu 3 Desember 2023, Brigade Al-Qassam melaporkan bahwa pejuang mereka telah membunuh sebanyak 60 tentara Israel setelah alat peledak diledakkan di kamp mereka sebelah timur desa Juhor Adik di selatan kota Gaza. Pejuang Al-Qassam berhasil memasang 3 perangkat anti personel dalam formasi melingkar di sekitar pusat penempatan. Ranjau darat diledakkan secara bersamaan pada pukul 4:30 waktu setempat dan pejuang Palestina segera mulai menembaki personel militer. Israel telah mengevakuasi hampir 70% pasukannya dari jalur Gaza Utara. Hal itu menurut sumber di Brigade Al-Qassam yang berbicara kepada saluran berbahasa Arab Al Jazeera. Alasan dibalik keputusan Israel untuk mengurangi intensitas operasi militernya di Gaza Utara adalah ketabahan perlawanan Palestina. Israel melancarkan perang di jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023 dan pada 27 Oktober Israel memulai operasi militer darat skala besar di wilayah utara jalur Gaza.
Dalam banyak video yang mendokumentasikan serangan Mujahidin, Brigade Al-Qassam menunjukkan kemampuannya untuk menyerang dengan serangan langsung terhadap ratusan kendaraan militer Israel, termasuk tank Merkava yang banyak digembar-gemborkan kehebatannya. Video lain menunjukkan tentara Israel ditembak pejuang perlawanan atau diledakkan dengan alat peledak yang telah ditanam dengan hati-hati sebagai jebakan maut. Pertempuran sengit di utara juga melibatkan selain Brigade Al-Qassam, Brigade Al-Quds, cabang militer Gerakan Jihad Islam Palestina. Meskipun Israel tidak menghitung jumlah korban di Gaza, laporan yang dikeluarkan surat kabar Israel Haaretz pada 28 November menunjukkan lebih dari 1.000 tentara Israel terluka oleh perlawanan Palestina dan 202 orang berada dalam kondisi kritis. Pada hari Minggu saja, Brigade Al-Qassam mengungkapkan puluhan tentara Israel tewas dan terluka dalam pertempuran di utara dan selatan Gaza. Mereka termasuk lebih dari 60 tentara yang disergap di dalam satu bangunan di daerah yang dikenal sebagai Jur al-Dik sebelah timur kota Gaza. Menurut Al-Qassam, semua tentara Israel yang disergap dalam serangan itu tewas atau terluka, dan para pejuangnya menembak jatuh tentara yang berusaha melarikan diri dari daerah tersebut. Laporan serupa juga disampaikan terkait kerugian Israel di Gaza Tengah dan Selatan, khususnya di wilayah Deir al-Balah dan Khan Yunis. Hamas disebut telah menghabisi tentara Israel saat sedang bersantai di barak Johor al-Dik beberapa waktu lalu. Dalam serangan itu menyebabkan 60 tentara Israel tewas. Tak sampai di situ, seusai membunuh banyak tentara, Brigade Al-Qassam menyerang kota selatan Israel. Dikutip dari TASS, sayap militer Hamas itu mengumumkan bahwa pasukannya menembakkan roket ke kota Beersheba di Israel. Hal itu dilakukan atas respons terhadap pembunuhan massal warga sipil. Pasukan yang berada di bawah komando Muhammad Deif membombardir kota di dekat pangkalan Angkatan Udara Hatzarim. Adapun serangan itu dilancarkan menggunakan artileri roket. Sebelumnya, pasukan Al-Qassam juga menggempur pangkalan Angkatan Darat Israel di Reim, sekitar 7 km dari Gaza. Rentetan serangan itu terjadi pada Rabu 6 Desember di wilayah timur kota Macin yang diduduki Israel dengan roket anti-tank Yasin 105. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, Rajau Darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Hamas melaporkan baru-baru ini telah membunuh pasukan pertahanan Israel atau IDF sebanyak 60 orang. Rupanya dalam melancarkan serangan itu, militer Palestina tersebut diklaim memiliki taktik yang mampu meneror pasukan IDF. Disebutkan bahwa Hamas telah merekam isi barak pasukan Zionis dari terowongan di Gaza. Dikutip dari Al Jazeera, hal itu diungkapkan oleh lembaga think tank asal Washington DC Institute for the Study of War atau ISW. ISW mengatakan bahwa dalam rekaman isi barak itu mendapati bahwa tentara Zionis sedang bersantai di dekat Johor al-Dik. Hamas kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk menyiapkan serangan balasan. Militan Palestina itu langsung meledakkan bom saat ada di sekitar 60 pasukan Israel di barak tersebut. Analisis ISW itu menyebutkan bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Strategi ini disebut dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Dalam analisis ISW, Hamas disebut semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, ranjau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Ratusan tentara Israel dilaporkan mengalami luka serius di bagian matanya. Bahkan beberapa dari mereka menjadi buta saat perang di jalur Gaza, Palestina.
Demikian dilaporkan oleh media penyiaran Israel KAN pada Kamis 7 Desember 2023. Dilaporkan sekitar 100 tentara Israel menjadi buta sebagian dan atau seluruhnya karena ledakan saat pertempuran di Gaza Utara. Kebanyakan mereka yang buta karena ledakan. Sebelumnya dilaporkan militer Israel di Gaza digerogoti penyakit mematikan. Tidak sedikit tentara yang mengalami diare, penyakit menular lainnya hingga keracunan makanan. Sejak perang pecah pada 7 Oktober, banyak restoran dan individu menyumbang makanan kepada pasukan Israel yang kemungkinan terkontaminasi selama persiapan, transportasi, atau penyimpanan. Tal Bros, Direktur Unit Penyakit Menular di Rumah Sakit Umum As-Suta di Asdod menjelaskan, diare telah menyebar di kalangan tentara di selatan di berbagai wilayah konsentrasi, kemudian menyebar di antara tentara yang berperang di jalur Gaza. Dr. Bros menambahkan penyakit disentri ini sangat berbahaya bahkan beresiko kematian. Namun tentara Israel tidak hanya menghadapi masalah pencernaan, para tentara Israel juga mengalami depresi hingga gangguan jiwa akibat pertempurannya di jalur Gaza. Setidaknya 2.000 tentara telah menerima dukungan psikiater sejak awal operasi pada 7 Oktober. Pasukan Israel terlibat perang sengit dengan Hamas di wilayah Khan Younis pada Kamis 7 Desember. Dalam kesempatan itu, militan Palestina tersebut mengerahkan pasukan sniper. Akibat serangan tersebut menewaskan 6 tentara Israel termasuk seorang jenderal. Kabar ini disampaikan oleh Brigade Al-Qassam melalui unggahan di Telegram resminya pada Kamis 7 Desember. Sayap militer Hamas itu mengatakan telah terlibat dalam bentrok sengit dengan Israel. Tak hanya di satu lini, namun di semua lini penyerangan ke jalur Gaza sejak Rabu pagi. Hamas telah menghancurkan sebanyak 23 tank Israel di pertempuran Khan Younis dan Beit Lahia. Penembak jitu Al-Qassam juga membunuh 6 tentara dan meledakkan sebuah rumah yang dibarikade. Satu di antaranya termasuk jenderal Israel bernama Kauri Baril, yang merupakan kepala divisi intelijen distrik Utara. Selain itu, Al-Qassam juga mengarahkan serangan rudal secara intensif ke berbagai sasaran dan dengan jangkauan berbeda ke posisi-posisi tentara Israel. Strategi Brigade Al-Quds mampu melemahkan satu persatu kendaraan militer dan personel rezim Zionis. Ledakan hebat terjadi di mana-mana saat perlawanan melakukan gerilya. Dikutip dari Pars Today, Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan rezim Zionis di selatan jalur Gaza. Dalam pertempuran itu, beberapa kali ledakan hebat dan beruntun terdengar dari sejumlah wilayah selatan Gaza. Juru bicara Brigade Al-Quds Abu Hamzah lantas mengumumkan pencapaian para pejuangnya. Disebutkan mereka meledakkan sejumlah kendaraan tempur IDF di timur Khan Younis, Al-Harara, dan kota Gaza. Abu Hamzah menegaskan mereka melakukan operasi jebakan untuk melemahkan lawan. Operasi jebakan itu berhasil melumpuhkan sejumlah tentara rezim Zionis. Sayap militer Jihad Islam Palestina sebelumnya juga mengabarkan berhasil meledakkan 3 tank, 1 kendaraan pengangkut personel, dan sebuah bulldozer pasukan Israel di Gaza. Serangan-serangan tersebut dilakukan oleh Brigade Al-Quds dengan menggunakan rudal-rudal panggul Manpads. Hizbullah kembali menargetkan posisi Israel dengan rentetan serangan roket. Tak main-main, Hizbullah meluncurkan 16 roket dari Lebanon Selatan menuju ke Galilea Atas. Dikutip dari YPA, serangan itu terjadi pada Rabu 16 Desember 2023. Belasan roket Hizbullah menghantam Galilea bagian atas, lebih tepatnya di dekat pemukiman Mitat. Akibat serangan tersebut, seluruh wilayah di Galilea pun terdengar sirine peringatan yang meraung-raung. Bahkan peringatan itu santer terdengar di beberapa pemukiman, di antaranya pemukiman Mitat, Malkiyah, dan Stola yang paling dekat dengan perbatasan Lebanon. Dalam pernyataan singkatnya, Hizbullah mengatakan pejuangnya menargetkan lokasi radar milik tentara Zionis. Adapun serangan itu menggunakan senjata yang sesuai. Militan Lebanon ini menegaskan bahwa serangan Hizbullah menimbulkan korban secara langsung.
Memasuki bulan ketiga, perang antara Israel dan Hamas masih terus memanas. Brigade Al-Qassam tak hentinya menyerang posisi musuh, mulai dari kendaraan militer, personel, hingga pangkalan militer Israel. Pada Rabu 6 Desember 2023, sayap militer Hamas itu mengumumkan hancurnya 15 unit peralatan tempur lapis baja pasukan rezim Zionis. Belasan peralatan tempur itu dimusnahkan para pejuang di beberapa wilayah Gaza. Selanjutnya mereka juga menghancurkan 12 kendaraan lapis baja dan kendaraan pengangkut personel militer Israel di Beit Lahia, utara Gaza. Sebuah kendaraan pengangkut personel dan sebuah tank Merkava juga berhasil dihancurkan oleh para pejuang Brigade Al-Qassam di utara kota Khan Yunis. Serangan diluncurkan dengan roket Yasin 105. Selanjutnya, satu unit tank pasukan rezim Zionis lain berhasil diledakkan di timur kota Khan Yunis. Mereka turut menghujani pangkalan militer Israel Raim di timur Gaza. Pangkalan Raim merupakan markas divisi Gaza dan markas utama militer Israel untuk mengendalikan perang di Gaza. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengabarkan sebuah rumah di timur kota Khan Yunis yang dijadikan lokasi pertahanan pasukan Israel digempur dengan mortir dan peluru. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali mengumumkan kematian pasukannya. Setidaknya 2 tentara Israel tewas lagi di Gaza. Pertamanya, jumlah korban yang terbunuh membuat daftar jumlah tentara tewas sejak operasi darat mencapai 86 orang. The Times of Israel mengungkap 2 perwira yang menjadi korban baru tersebut. Mereka adalah Sersan Staf Amit Bonzel, 22 tahun, dan Staf Sersan Alemnu Emmanuel Veleke, 22 tahun. Bonzel merupakan unit pengintai Brigade Pasuk yang terjun payung dari Soham. Selain Bonzel yang tewas dalam pertempuran itu, 3 anggota jaringan unit pengintai terluka parah. Sementara itu, Veleke berasal dari unit Duvdevan Brigade Komando dari Kiryat Gan. Veleke terluka pada 5 Desember dalam pertempuran di Gaza Selatan dan meninggal karena luka-lukanya kemarin. Selain 2 tentara yang tewas, prajurit lain dari Batalion 7008 Brigade 551 terluka parah dalam pertempuran terpisah kemarin di Gaza. Atas hal itu menyebabkan jumlah korban dari tentara IDF yang tewas hampir mencapai 100 orang sejak invasi darat. Sementara jika dihitung sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober lalu, jumlah tentara Israel tewas mencapai 410 orang. Pasukan Hamas merilis sebuah video detik-detik saat membakar tank-tank Israel di lingkungan Sujaya di jalur Gaza. Hamas membakar satu persatu tank Israel dengan tembakan. Mereka juga sempat berfoto dengan tank yang sedang terbakar. Dalam rekaman yang dirilis Brigade Al-Qassam pada Kamis 7 Desember, terlihat sayap militer Hamas menyerang di bangunan yang hancur. Setelahnya mereka meregati tank Israel dan membawa RPG anti-tank Yasin 105. Mereka melihat 3 tank Israel dan meluncurkan rudal anti-tank ke arah tank-tank tersebut. Al-Qassam menargetkan tank-tank itu dengan menembaki tank tersebut dari balik gedung yang hancur hingga tank itu pun terbakar. Hamas kemudian menargetkan bulldozer yang melewati daerah tersebut
sebelum menyerang kelompok tank lainnya. Dalam cuplikan akhir di video, terlihat seorang pasukan Hamas yang berfoto dengan tank yang terbakar itu. Diketahui bahwa jumlah tentara Israel tewas bertambah sebanyak 10 orang. Zionis mengumumkan jumlah korban tewas pasukannya telah meningkat menjadi 84 orang sejak invasi mereka ke Gaza dimulai. Sehingga total korban tewas sejak 7 Oktober menjadi 408 tentara Israel. Sayap pejuang Hamas di Gaza yakni Brigade Al-Qassam mengklaim telah membunuh sekira 10 tentara Israel yakni IDF. Sejumlah tentara Israel itu tewas dalam pertempuran head-to-head alias perang jarak dekat di timur Khan Younis di sisi selatan jalur Gaza pada Selasa 5 Desember 2023. Brigade Al-Qassam juga menyatakan bahwa para pejuang juga menyerang 3 tank Israel. Selain itu, para pejuang juga menyerang 2 kendaraan pengangkut personel dan 3 bulldozer militer dengan peluru anti lapis baja di timur dan utara Khan Younis. Dilaporkan dalam waktu 24 jam terakhir, Brigade Al-Qassam mengklaim telah menghancurkan 28 kendaraan Israel. Hal tersebut turut dibenarkan oleh Brigade Martir Is al-Din Al-Qassam. Sementara itu, Mujahidin Al-Qassam mengaku telah melenyapkan sejumlah tentara Zionis dari jarak nol. Mereka melakukan operasi heroik dalam upaya menghadapi serangan pendudukan, yakni dengan terus melancarkan serangan rudal pada hari ke-59 pertempuran Badai Al-Aqsa. Mujahidin Al-Qassam mengumumkan pejuangnya telah bentrok dengan pasukan khusus Zionis. Atas serangan itu, pasukan khusus Zionis dinyatakan tewas dan beberapa dari mereka mengalami luka-luka di daerah Al-Faluga di jalur Gaza Utara. Meski demikian, pihak Israel belum memberikan komentar apapun terkait serangan yang dilakukan sayap pejuang Hamas. Terkini dikabarkan kelompok militan Palestina yakni Hamas tak akan melakukan negosiasi dalam bentuk apapun hingga perang berakhir. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Kepala Biro Politik Hamas dan Komandan Brigade Al-Qassam, Saleh Al-Arouri. Saleh Al-Arouri menegaskan bahwa tak akan ada lagi perundingan dengan Israel. Lanjut, pihaknya menyatakan perihal sandera yang masih ditawan, Hamas akan melepaskan secara cuma-cuma, yakni hanya tawanan asing atau warga negara lain yang akan dibebaskan, termasuk sandera anak-anak dan perempuan akan dibebaskan lantaran mereka tidak masuk dalam target. Saleh Al-Arouri juga mengungkapkan Hamas hanya akan menyisakan sandera Israel yang berstatus sebagai tentara maupun mantan tentara IDF. Situasi tegang dan kisruh terjadi ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi para keluarga sandera yang telah dibebaskan Hamas saat gencatan senjata beberapa waktu lalu. Diberitakan The Guardian pada Selasa 5 Desember, pertemuan yang juga dihadiri pihak keluarga sandera Hamas yang belum dibebaskan itu disebut penuh kemarahan. Beberapa orang yang datang bahkan disebut memaki-maki dan menuntut Perdana Menteri Israel itu untuk mundur dari jabatannya. Ruven Yablonka yang anaknya masih ditahan oleh kelompok perlawanan Hamas mengatakan rapat itu diwarnai kekacauan dan teriakan. Sejumlah orang juga dilaporkan keluar dari gedung ketika Netanyahu membacakan pidatonya. Sikap itu diduga berkaitan dengan ucapan Netanyahu yang dibocorkan lembaga penyiaran publik Israel. Dalam rekaman itu, Netanyahu terdengar mengatakan saat ini tak ada kemungkinan membawa pulang semua orang. Pihak keluarga sandera dilaporkan masih berteriak hingga memaki-maki Netanyahu. Mereka menuding PM Israel itu berbohong ketika menjelaskan alasan masih ada sandera yang ditahan Hamas. Namun Perdana Menteri Israel itu kembali membantah bahwa dirinya yang menghentikan gencatan senjata. Ia disebut mengklaim bahwa kesepakatan itu batal karena pihak Hamas bukan dirinya. Sementara itu Israel sebelumnya menyatakan jumlah warga mereka yang masih disandra Hamas sebanyak 138 orang. Angka itu bertambah seorang dari laporan sebelumnya yang menyebut 137 sandra masih ada di jalur Gaza termasuk 20 wanita dan 2 anak. Gencatan senjata yang berlangsung
berlangsung pada 24 hingga 30 November lalu telah membebaskan sejumlah tahanan dan sandera dari kedua pihak. Hamas membebaskan puluhan sandera, sementara Israel membebaskan ratusan warga Palestina tahanan mereka sebagai bagian dari perjanjian. Namun gencatan senjata yang sempat berlangsung sepekan itu berakhir tanpa perpanjangan lagi. Hamas dan Israel saling menyalahkan atas kegagalan perpanjangan gencatan senjata. Israel menuding Hamas telah melancarkan serangan roket ke wilayahnya detik-detik gencatan senjata berakhir. Sebaliknya, Hamas juga menuding Israel telah lebih dulu melancarkan gempuran dan serangan di Gaza sebelum gencatan berakhir. Brigade Is-al-Din Al-Qassam mengumumkan para pejuangnya telah menargetkan 25 kendaraan militer Israel di berbagai daerah di kota Khan Yunis di jalur Gaza yang terkepung. Kantor berita Safa melaporkan kelompok perlawanan Palestina mengatakan para pejuangnya menargetkan 8 kendaraan militer Israel, 3 tank, 1 bulldozer militer, dan 1 pengangkut personel tentara dengan peluru Yasin 105 di bagian timur kota Khan Yunis. Mereka juga membunuh sejumlah tentara Israel di sana, termasuk unit khusus yang terdiri dari 8 tentara. Para pejuang kelompok tersebut juga menargetkan 6 tentara Israel dengan senapan gol rakitan di daerah Al-Zana di timur Khan Yunis dan melukai beberapa dari mereka. Sementara di bagian utara kota, para pejuang menargetkan 3 bulldozer militer, 1 tank dan 1 kendaraan personel dengan rudal Yasin 105. Pejuang Al-Qassam juga memasang jebakan dan meledakkan 1 rumah di mana tentara bersembunyi dengan bom barel dan sejumlah bom TPG yang menyebabkan runtuhnya bangunan di timur Khan Yunis. Pejuang Al-Qassam juga meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya dengan 4 bom anti personel yang menewaskan dan melukai banyak tentara di timur kota. Sebelumnya pada Minggu 3 Desember 2023, Brigade Al-Qassam melaporkan bahwa pejuang mereka telah membunuh sebanyak 60 tentara Israel setelah alat peledak diledakkan di kamp mereka sebelah timur desa Johor Adik di selatan kota Gaza. Pejuang Al-Qassam berhasil memasang 3 perangkat anti personel dalam formasi melingkar di sekitar pusat penempatan. Ranjau darat diledakkan secara bersamaan pada pukul 4:30 waktu setempat dan pejuang Palestina segera mulai menembaki personel militer. Israel telah mengevakuasi hampir 70% pasukannya dari jalur Gaza Utara. Hal itu menurut sumber di Brigade Al-Qassam yang berbicara kepada saluran berbahasa Arab Al Jazeera. Alasan dibalik keputusan Israel untuk mengurangi intensitas operasi militernya di Gaza Utara adalah ketabahan perlawanan Palestina. Israel melancarkan perang di jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023 dan pada 27 Oktober Israel memulai operasi militer darat skala besar di wilayah utara jalur Gaza. Dalam banyak video yang mendokumentasikan serangan mujahidin, Brigade Al-Qassam menunjukkan kemampuannya untuk menyerang dengan serangan langsung terhadap ratusan kendaraan militer Israel, termasuk tank Merkava yang banyak digembar-gemborkan kehebatannya. Video lain menunjukkan tentara Israel ditembak pejuang perlawanan atau diledakkan dengan alat peledak yang telah ditanam dengan hati-hati sebagai jebakan maut. Pertempuran sengit di utara juga melibatkan selain Brigade Al-Qassam, Brigade Al-Quds, cabang militer Gerakan Jihad Islam Palestina. Meskipun Israel tidak menghitung jumlah korban di Gaza, laporan yang dikeluarkan surat kabar Israel Haaretz pada 28 November menunjukkan lebih dari 1.000 tentara Israel terluka oleh perlawanan Palestina dan 202 orang berada dalam kondisi kritis. Pada hari Minggu saja, Brigade Al-Qassam mengungkapkan puluhan tentara Israel tewas dan terluka dalam pertempuran di utara dan selatan Gaza. Mereka termasuk lebih dari 60 tentara yang disergap di dalam satu bangunan di daerah yang dikenal sebagai Jur al-Dik sebelah timur kota Gaza. Menurut Al-Qassam, semua tentara Israel yang disergap dalam serangan itu tewas atau terluka, dan para pejuangnya menembak jatuh tentara yang berusaha melarikan diri dari daerah tersebut. Laporan serupa juga disampaikan terkait kerugian Israel di Gaza Tengah dan Selatan, khususnya di wilayah Deir al-Balah dan Khan Yunis.
Hamas disebut telah menghabisi tentara Israel saat sedang bersantai di barak Johor Al-Dik beberapa waktu lalu. Dalam serangan itu menyebabkan 60 tentara Israel tewas. Tak sampai di situ, seusai membunuh banyak tentara, Brigadir Al-Qassam menyerang kota selatan Israel. Dikutip dari TASS, sayap militer Hamas itu mengumumkan bahwa pasukannya menembakkan roket ke kota Beersheba di Israel. Hal itu dilakukan atas respons terhadap pembunuhan massal warga sipil. Pasukan yang berada di bawah komando Muhammad Deif membombardir kota di dekat pangkalan Angkatan Udara Hatzeri. Adapun serangan itu dilancarkan menggunakan artileri roket. Sebelumnya, pasukan Al-Qassam juga menggempur pangkalan Angkatan Darat Israel di Reim sekitar 7 km dari Gaza. Rentetan serangan itu terjadi pada Rabu 6 Desember di wilayah timur kota Macin yang diduduki Israel dengan roket anti-tank Yasin 105. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor Al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, rajau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Hamas melaporkan baru-baru ini telah membunuh pasukan pertahanan Israel atau IDF sebanyak 60 orang. Rupanya dalam melancarkan serangan itu, militer Palestina tersebut diklaim memiliki taktik yang mampu meneror pasukan IDF. Disebutkan bahwa Hamas telah merekam isi barak pasukan Zionis dari terowongan di Gaza. Dikutip dari Al Jazeera, hal itu diungkapkan oleh lembaga think tank asal Washington DC Institute for the Study of War atau ISW. ISW mengatakan bahwa dalam rekaman isi barak itu mendapati bahwa tentara Zionis sedang bersantai di dekat Johor Al-Dik. Hamas kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk menyiapkan serangan balasan. Militan Palestina itu langsung meledakkan bom saat ada di sekitar 60 pasukan Israel di barak tersebut. Analisis ISW itu menyebutkan bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Strategi ini disebut dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Dalam analisis ISW, Hamas disebut semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya Kamis 7 Desember 2023 dilaporkan sekitar 100 tentara Israel. 7 Desember 2023 dilaporkan sekitar 100 tentara Israel menjadi buta sebagian dan atau seluruhnya karena ledakan saat pertempuran di Gaza Utara. Kebanyakan mereka yang buta karena ledakan. Sebelumnya dilaporkan militer Israel di Gaza digerogoti penyakit mematikan. Tidak sedikit tentara yang mengalami diare, penyakit menular lainnya hingga keracunan makanan. Sejak perang pecah pada 7 Oktober, banyak restoran dan individu menyumbang makanan kepada pasukan Israel yang kemungkinan terkontaminasi selama persiapan, transportasi, atau penyimpanan. Tal Bros, Direktur Unit Penyakit Menular di Rumah Sakit Umum As-Suta di Asdod menjelaskan, diare telah menyebar di kalangan tentara di selatan di berbagai wilayah konsentrasi, kemudian menyebar di antara tentara yang berperang di jalur Gaza. Dr. Bros menambahkan penyakit disentri ini sangat berbahaya bahkan beresiko kematian. Namun tentara Israel tidak hanya menghadapi masalah pencernaan, para tentara Israel juga mengalami depresi hingga gangguan jiwa akibat pertempurannya di jalur Gaza. Setidaknya 2.000 tentara telah menerima dukungan psikiater sejak awal operasi pada 7 Oktober. Pasukan Israel terlibat perang sengit dengan Hamas di wilayah Khan Younis pada Kamis 7 Desember. Dalam kesempatan itu, militan Palestina tersebut mengerahkan pasukan sniper. Akibat serangan tersebut menewaskan 6 tentara Israel termasuk seorang jenderal. Kabar ini disampaikan oleh Brigade Al-Qassam melalui unggahan di Telegram resminya pada Kamis 7 Desember. Sayap militer Hamas itu mengatakan telah terlibat dalam bentrok sengit dengan Israel. Tak hanya di satu lini, namun di semua lini penyerangan ke jalur Gaza sejak Rabu pagi. Hamas telah menghancurkan sebanyak 23 tank Israel di pertempuran Khan Younis dan Beit Lahia. Penembak jitu Al-Qassam juga membunuh 6 tentara dan meledakkan sebuah rumah yang dibarikade. Satu di antaranya termasuk jenderal Israel bernama Kauri Baril, yang merupakan kepala divisi intelijen distrik utara. Selain itu, Al-Qassam juga mengarahkan serangan rudal secara intensif ke berbagai sasaran dan dengan jangka
kawan-kawan berbeda ke posisi-posisi tentara Israel. Strategi Brigade Al-Quds mampu melemahkan satu persatu kendaraan militer dan personel rezim Zionis. Ledakan hebat terjadi di mana-mana saat perlawanan melakukan gerilya. Dikutip dari Pars Today, Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan rezim Zionis di selatan jalur Gaza. Dalam pertempuran itu, beberapa kali ledakan hebat dan beruntun terdengar dari sejumlah wilayah selatan Gaza. Juru bicara Brigade Al-Quds Abu Hamzah lantas mengumumkan pencapaian para pejuangnya. Disebutkan mereka meledakkan sejumlah kendaraan tempur IDF di timur Khan Yunis, Al-Harara, dan kota Gaza. Abu Hamzah menegaskan mereka melakukan operasi jebakan untuk melemahkan lawan. Operasi jebakan itu berhasil melumpuhkan sejumlah tentara rezim Zionis. Sayap militer Jihad Islam Palestina sebelumnya juga mengabarkan berhasil meledakkan 3 tank, 1 kendaraan pengangkut personel, dan sebuah bulldozer pasukan Israel di Gaza. Serangan-serangan tersebut dilakukan oleh Brigade Al-Quds dengan menggunakan rudal-rudal panggul Manpads. Hizbullah kembali menargetkan posisi Israel dengan rentetan serangan roket. Tak main-main, Hizbullah meluncurkan 16 roket dari Lebanon Selatan menuju ke Galilea Atas. Dikutip dari YPA, serangan itu terjadi pada Rabu 16 Desember 2023. Belasan roket Hizbullah menghantam Galilea bagian atas, lebih tepatnya di dekat pemukiman Mitat. Akibat serangan tersebut, seluruh wilayah di Galilea pun terdengar sirine peringatan yang meraung-raung. Bahkan peringatan itu santer terdengar di beberapa pemukiman, di antaranya pemukiman Mitat, Malkiyah, dan Stola yang paling dekat dengan perbatasan Lebanon. Dalam pernyataan singkatnya, Hizbullah mengatakan pejuangnya menargetkan lokasi radar milik tentara Zionis. Adapun serangan itu menggunakan senjata yang sesuai. Militan Lebanon ini menegaskan bahwa serangan Hizbullah menimbulkan korban secara langsung. Memasuki bulan ketiga, perang antara Israel dan Hamas masih terus memanas. Brigade Al-Qassam tak hentinya menyerang posisi musuh, mulai dari kendaraan militer, personel, hingga pangkalan militer Israel. Pada Rabu 6 Desember 2023, sayap militer Hamas itu mengumumkan hancurnya 15 unit peralatan tempur lapis baja pasukan rezim Zionis. Belasan peralatan tempur itu dimusnahkan para pejuang di beberapa wilayah Gaza. Selanjutnya, mereka juga menghancurkan 12 kendaraan lapis baja dan kendaraan pengangkut personel militer Israel di Beit Lahia, utara Gaza. Sebuah kendaraan pengangkut personel dan sebuah tank Merkava juga berhasil dihancurkan oleh para pejuang Brigade Al-Qassam di utara kota Khan Yunis. Serangan diluncurkan dengan roket Yasin 105. Selanjutnya, 1 unit tank pasukan rezim Zionis lain berhasil diledakkan di timur kota Khan Yunis. Mereka turut menghujani pangkalan militer Israel Raim di timur Gaza. Pangkalan Raim merupakan markas divisi Gaza dan markas utama militer Israel untuk mengendalikan perang di Gaza. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengabarkan sebuah rumah di timur kota Khan Yunis yang dijadikan lokasi pertahanan pasukan Israel digempur dengan mortir dan peluru. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas.
Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali mengumumkan kematian pasukannya. Setidaknya 2 tentara Israel tewas lagi di Gaza. Pertamanya, jumlah korban yang terbunuh membuat daftar jumlah tentara tewas sejak operasi darat mencapai 86 orang. The Times of Israel mengungkap 2 perwira yang menjadi korban baru tersebut. Mereka adalah Sersan Staf Amit Bonzel, 22 tahun, dan Staf Sersan Alemnu Emmanuel Veleke, 22 tahun. Bonzel merupakan unit pengintai Brigade Pasuk yang terjun payung dari Soham. Selain Bonzel yang tewas dalam pertempuran itu, 3 anggota jaringan unit pengintai terluka parah. Sementara itu, Veleke berasal dari unit Duvdevan Brigade Komando dari Kiryat Gan. Veleke terluka pada 5 Desember dalam pertempuran di Gaza Selatan dan meninggal karena luka-lukanya kemarin. Selain 2 tentara yang tewas, prajurit lain dari Batalion 7008 Brigade 551 terluka parah dalam pertempuran terpisah kemarin di Gaza. Atas hal itu menyebabkan jumlah korban dari tentara IDF yang tewas hampir mencapai 100 orang sejak invasi darat. Sementara jika dihitung sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober lalu, jumlah tentara Israel tewas mencapai 410 orang. Pasukan Hamas merilis sebuah video detik-detik saat membakar tank-tank Israel di lingkungan Sujaya di jalur Gaza. Hamas membakar satu persatu tank Israel dengan tembakan. Mereka juga sempat berfoto dengan tank yang sedang terbakar. Dalam rekaman yang dirilis Brigade Al-Qassam pada Kamis 7 Desember, terlihat sayap militer Hamas menyerang di bangunan yang hancur. Setelahnya mereka meregati tank Israel dan membawa RPG anti-tank Yasin 105. Mereka melihat 3 tank Israel dan meluncurkan rudal anti-tank ke arah tank-tank tersebut. Al-Qassam menargetkan tank-tank itu dengan menembaki tank tersebut dari balik gedung yang hancur hingga tank itu pun terbakar. Hamas kemudian menargetkan bulldozer yang melewati daerah tersebut sebelum menyerang kelompok tank lainnya. Dalam cuplikan akhir di video, terlihat seorang pasukan Hamas yang berfoto dengan tank yang terbakar itu. Diketahui bahwa jumlah tentara Israel tewas bertambah sebanyak 10 orang. Zionis mengumumkan jumlah korban tewas pasukannya telah meningkat menjadi 84 orang sejak invasi mereka ke Gaza dimulai. Sehingga total korban tewas sejak 7 Oktober menjadi 408 tentara Israel. Sayap pejuang Hamas di Gaza yakni Brigade Al-Qassam mengklaim telah membunuh sekira 10 tentara Israel yakni IDF. Sejumlah tentara Israel itu tewas dalam pertempuran head-to-head alias perang jarak dekat di timur Khan Younis di sisi selatan jalur Gaza pada Selasa 5 Desember 2023. Brigade Al-Qassam juga menyatakan bahwa para pejuang juga menyerang 3 tank Israel. Selain itu, para pejuang juga menyerang 2 kendaraan personel dan 3 anti di timur Khan Younis. Dilaporkan dalam waktu 24 jam terakhir, Brigade Al-Qassam mengklaim telah menghancurkan 28 kendaraan Israel. Hal tersebut turut dibenarkan oleh Brigade Martir Is-al-Din Al-Qassam. Sementara itu, Mujahidin Al-Qassam mengaku telah melenyapkan sejumlah tentara Zionis dari mereka melakukan operasi heroik dalam upaya menghadapi serangan pendudukan, yakni dengan terus melancarkan serangan rudal pada hari ke-59 pertempuran Badai Al-Aqsa. Mujahidin Al-Qassam mengumumkan pejuangnya telah bentrok dengan pasukan khusus Zionis. Atas serangan itu, pasukan khusus Zionis dinyatakan tewas dan beberapa dari mereka mengalami luka-luka di daerah Al-Faluga di jalur Gaza Utara. Meski demikian, pihak Israel belum memberikan komentar apapun terkait serangan sayap pejuang Hamas. Terkini dikabarkan kelompok militan Palestina yakni Hamas tak akan melakukan negosiasi dalam bentuk apapun hingga perang berakhir. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Kepala Biro Politik Hamas dan Komandan Brigade Al-Qassam, Saleh Al-Arouri. Saleh Al-Arouri menegaskan bahwa tak akan ada lagi perundingan dengan Israel.
Lanjut, pihaknya menyatakan perihal sandera yang masih ditawan, Hamas akan melepaskan secara cuma-cuma, yakni hanya tawanan asing atau warga negara lain yang akan dibebaskan, termasuk sandera anak-anak dan perempuan akan dibebaskan lantaran mereka tidak masuk dalam target. Saleh Al-Arori juga mengungkapkan Hamas hanya akan menyisakan sandera Israel yang berstatus sebagai tentara maupun mantan tentara IDF. Situasi tegang dan kisruh terjadi ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi para keluarga sandera yang telah dibebaskan Hamas saat gencatan senjata beberapa waktu lalu. Diberitakan The Guardian pada Selasa 5 Desember, pertemuan yang juga dihadiri pihak keluarga sandera Hamas yang belum dibebaskan itu disebut penuh kemarahan. Beberapa orang yang datang bahkan disebut memaki-maki dan menuntut Perdana Menteri Israel itu untuk mundur dari jabatannya. Ruven Yablonka yang anaknya masih ditahan oleh kelompok perlawanan Hamas mengatakan rapat itu diwarnai kekacauan dan teriakan. Sejumlah orang juga dilaporkan keluar dari gedung ketika Netanyahu membacakan pidatonya. Sikap itu diduga berkaitan dengan ucapan Netanyahu yang dibocorkan lembaga penyiaran publik Israel. Dalam rekaman itu, Netanyahu terdengar mengatakan saat ini tak ada kemungkinan membawa pulang semua orang. Pihak keluarga sandera dilaporkan masih berteriak hingga memaki-maki Netanyahu. Mereka menuding PM Israel itu berbohong ketika menjelaskan alasan masih ada sandera yang ditahan Hamas. Namun Perdana Menteri Israel itu kembali membantah bahwa dirinya yang menghentikan gencatan senjata. Ia disebut mengklaim bahwa kesepakatan itu batal karena pihak Hamas bukan dirinya. Sementara itu Israel sebelumnya menyatakan jumlah warga mereka yang masih disandra Hamas sebanyak 138 orang. Angka itu bertambah seorang dari laporan sebelumnya yang menyebut 137 sandra masih ada di jalur Gaza termasuk 20 wanita dan 2 anak. Gencatan senjata yang berlangsung pada 24 hingga 30 November lalu telah membebaskan sejumlah tahanan dan sandera dari kedua pihak. Hamas membebaskan puluhan sandera, sementara Israel membebaskan ratusan warga Palestina tahanan mereka sebagai bagian dari perjanjian. Namun gencatan senjata yang sempat berlangsung sepekan itu berakhir tanpa perpanjangan lagi. Hamas dan Israel saling menyalahkan atas kegagalan perpanjangan gencatan senjata. Israel menuding Hamas telah melancarkan serangan roket ke wilayahnya detik-detik gencatan senjata berakhir. Sebaliknya, Hamas juga menuding Israel telah lebih dulu melancarkan gempuran dan serangan di Gaza sebelum gencatan berakhir. Brigade Is-al-Din Al-Qassam mengumumkan para pejuangnya telah menargetkan 25 kendaraan militer Israel di berbagai daerah di kota Khan Yunis di jalur Gaza yang terkepung. Kantor berita Safa melaporkan kelompok perlawanan Palestina mengatakan para pejuangnya menargetkan 8 kendaraan militer Israel, 3 tank, 1 bulldozer militer, dan 1 pengangkut personel tentara dengan peluru Yasin 105 di bagian timur kota Khan Yunis. Mereka juga membunuh sejumlah tentara Israel di sana termasuk unit khusus yang terdiri dari 8 tentara. Para pejuang kelompok tersebut juga menargetkan 6 tentara Israel dengan senapan gol rakitan di daerah Al-Zana di timur Khan Yunis dan melukai beberapa dari mereka. Sementara di bagian utara kota, para pejuang menargetkan 3 bulldozer militer, 1 tank dan 1 kendaraan personel dengan rudal Yasin 105. Pejuang Al-Qassam juga memasang jebakan dan meledakkan 1 rumah di mana tentara bersembunyi dengan bom barel dan sejumlah bom TBG yang menyebabkan runtuhnya bangunan di timur Khan Yunis. Pejuang Al-Qassam juga meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya dengan 4 bom anti personel yang menewaskan dan melukai banyak tentara di timur kota. Sebelumnya pada Minggu 3 Desember 2023, Brigade Al-Qassam melaporkan bahwa pejuang mereka telah membunuh sebanyak 60 tentara Israel setelah alat peledak diledakkan di kamp mereka sebelah timur desa Johor Adik di selatan kota Gaza. Pejuang Al-Qassam berhasil memasang 3 perangkat anti personel dalam formasi melingkar di sekitar pusat penempatan. Ranjau darat diledakkan secara bersamaan pada pukul 4:30 waktu setempat dan pejuang Palestina segera mulai menembaki personel militer
Israel telah mengevakuasi hampir 70% pasukannya dari jalur Gaza Utara. Hal itu menurut sumber di Brigade Al-Qassam yang berbicara kepada saluran berbahasa Arab Al Jazeera. Alasan dibalik keputusan Israel untuk mengurangi intensitas operasi militernya di Gaza Utara adalah ketabahan perlawanan Palestina. Israel melancarkan perang di jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023 dan pada 27 Oktober Israel memulai operasi militer darat skala besar di wilayah utara jalur Gaza. Dalam banyak video yang mendokumentasikan serangan mujahidin, Brigade Al-Qassam menunjukkan kemampuannya untuk menyerang dengan serangan langsung terhadap ratusan kendaraan militer Israel, termasuk tank Merkava yang banyak digembar-gemborkan kehebatannya. Video lain menunjukkan tentara Israel ditembak pejuang perlawanan atau diledakkan dengan alat peledak yang telah ditanam dengan hati-hati sebagai jebakan maut. Pertempuran sengit di utara juga melibatkan selain Brigade Al-Qassam, Brigade Al-Quds, cabang militer Gerakan Jihad Islam Palestina. Meskipun Israel tidak menghitung jumlah korban di Gaza, laporan yang dikeluarkan surat kabar Israel Haaretz pada 28 November menunjukkan lebih dari 1.000 tentara Israel terluka oleh perlawanan Palestina dan 202 orang berada dalam kondisi kritis. Pada hari Minggu saja, Brigade Al-Qassam mengungkapkan puluhan tentara Israel tewas dan terluka dalam pertempuran di utara dan selatan Gaza. Mereka termasuk lebih dari 60 tentara yang disergap di dalam satu bangunan di daerah yang dikenal sebagai Jur al-Dik sebelah timur kota Gaza. Menurut Al-Qassam, semua tentara Israel yang disergap dalam serangan itu tewas atau terluka, dan para pejuangnya menembak jatuh tentara yang berusaha melarikan diri dari daerah tersebut. Laporan serupa juga disampaikan terkait kerugian Israel di Gaza Tengah dan Selatan, khususnya di wilayah Deir al-Balah dan Khan Yunis. Hamas disebut telah menghabisi tentara Israel saat sedang bersantai di barak Johor al-Dik beberapa waktu lalu. Dalam serangan itu menyebabkan 60 tentara Israel tewas. Tak sampai di situ, seusai membunuh banyak tentara, Brigade Al-Qassam menyerang kota selatan Israel. Dikutip dari TASS, sayap militer Hamas itu mengumumkan bahwa pasukannya menembakkan roket ke kota Beersheba di Israel. Hal itu dilakukan atas respons terhadap pembunuhan massal warga sipil. Pasukan yang berada di bawah komando Muhammad Deif membombardir kota di dekat pangkalan Angkatan Udara Hatzarim. Adapun serangan itu dilancarkan menggunakan artileri roket. Sebelumnya, pasukan Al-Qassam juga menggempur pangkalan Angkatan Darat Israel di Reim, sekitar 7 km dari Gaza. Rentetan serangan itu terjadi pada Rabu 6 Desember di wilayah timur kota Macin yang diduduki Israel dengan roket anti-tank Yasin 105. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, rajau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Hamas melaporkan baru-baru ini telah membunuh pasukan pertahanan Israel atau IDF sebanyak 60 orang. Rupanya dalam melancarkan serangan itu, militan Palestina tersebut diklaim memiliki taktik yang mampu meneror pasukan IDF. Disebutkan bahwa Hamas telah merekam isi barak pasukan Zionis dari terowongan di Gaza. Dikutip dari Al Jazeera, hal itu diungkapkan oleh lembaga think tank asal Washington DC Institute for the Study of War atau ISW. ISW mengatakan bahwa dalam rekaman isi barak itu mendapati bahwa tentara Zionis sedang bersantai di dekat Johor al-Dik. Hamas kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk menyiapkan serangan balasan. Militan Palestina itu langsung meledakkan bom saat ada di sekitar 60 pasukan Israel di barak tersebut. Analisis ISW itu menyebutkan bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Strategi ini disebut dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Dalam analisis ISW, Hamas disebut semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel.
Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, ranjau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Ratusan tentara Israel dilaporkan mengalami luka serius di bagian matanya. Bahkan beberapa dari mereka menjadi buta saat perang di jalur Gaza, Palestina. Demikian dilaporkan oleh media penyiaran Israel KAN pada Kamis 7 Desember 2023. Dilaporkan sekitar 100 tentara Israel menjadi buta sebagian dan atau seluruhnya karena ledakan saat pertempuran di Gaza Utara. Kebanyakan mereka yang buta karena ledakan. Sebelumnya dilaporkan militer Israel di Gaza digerogoti penyakit mematikan. Tidak sedikit tentara yang mengalami diare, penyakit menular lainnya hingga keracunan makanan. Sejak perang pecah pada 7 Oktober, banyak restoran dan individu menyumbang makanan kepada pasukan Israel yang kemungkinan terkontaminasi selama persiapan, transportasi atau penyimpanan. Tal Bros, Direktur Unit Penyakit Menular di Rumah Sakit Umum As-Suta di Asdod menjelaskan, diare telah menyebar di kalangan tentara di selatan di berbagai wilayah konsentrasi, kemudian menyebar di antara tentara yang berperang di jalur Gaza. Dr. Bros menambahkan penyakit disentri ini sangat berbahaya bahkan beresiko kematian. Namun tentara Israel tidak hanya menghadapi masalah pencernaan, para tentara Israel juga mengalami depresi hingga gangguan jiwa akibat pertempurannya di jalur Gaza. Setidaknya 2.000 tentara telah menerima dukungan psikiater sejak awal operasi pada 7 Oktober. Pasukan Israel terlibat perang sengit dengan Hamas di wilayah Khan Younis pada Kamis 7 Desember. Dalam kesempatan itu, militan Palestina tersebut mengerahkan pasukan sniper. Akibat serangan tersebut menewaskan 6 tentara Israel termasuk seorang jenderal. Kabar ini disampaikan oleh Brigade Al-Qassam melalui unggahan di Telegram resminya pada Kamis 7 Desember. Sayap militer Hamas itu mengatakan telah terlibat dalam bentrok sengit dengan Israel. Tak hanya di satu lini, namun di semua lini penyerangan ke jalur Gaza sejak Rabu pagi. Hamas telah menghancurkan sebanyak 23 tank Israel di pertempuran Khan Younis dan Beit Lahia. Penembak jitu Al-Qassam juga membunuh 6 tentara dan meledakkan sebuah rumah yang dibarikade. Satu di antaranya termasuk Jenderal Israel bernama Kauri Baril, yang merupakan Kepala Divisi Intelijen Distrik Utara. Selain itu, Al-Qassam juga mengarahkan serangan rudal secara intensif ke berbagai sasaran dan dengan jangkauan berbeda ke posisi-posisi tentara Israel. Strategi Brigade Al-Quds mampu melemahkan satu persatu kendaraan militer dan personel rezim Zionis. Ledakan hebat terjadi di mana-mana saat perlawanan melakukan gerilya. Dikutip dari Pars Today, Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan rezim Zionis di selatan jalur Gaza. Dalam pertempuran itu, beberapa kali ledakan hebat dan beruntun terdengar dari sejumlah wilayah selatan Gaza. Juru bicara Brigade Al-Quds Abu Hamzah lantas mengumumkan pencapaian para pejuangnya. Disebutkan mereka meledakkan sejumlah kendaraan tempur IDF di timur Khan Younis, Al-Harara, dan kota Gaza. Abu Hamzah menegaskan mereka melakukan operasi jebakan untuk melemahkan lawan. Operasi jebakan itu berhasil melumpuhkan sejumlah tentara rezim Zionis. Sayap militer Jihad Islam Palestina sebelumnya juga mengabarkan berhasil meledakkan 3 tank, 1 kendaraan pengangkut personel, dan sebuah bulldozer pasukan Israel di Gaza. Serangan-serangan tersebut dilakukan oleh Brigade Al-Quds dengan menggunakan rudal-rudal panggul Manpads. Hizbullah kembali menargetkan posisi Israel dengan rentetan serangan roket. Tak main-main, Hizbullah meluncurkan 16 roket dari Lebanon Selatan menuju ke Galilea Atas. Dikutip dari YPA, serangan itu terjadi pada Rabu 16 Desember 2023. Belasan roket Hizbullah menghantam Galilea bagian atas, lebih tepatnya di dekat pemukiman Mitat. Akibat serangan tersebut, seluruh wilayah di Galilea pun terdengar sirine peringatan yang meraung-raung. Bahkan peringatan itu
santer terdengar di beberapa pemukiman, di antaranya pemukiman Mitat, Malkiyah, dan Stola yang paling dekat dengan perbatasan Lebanon. Dalam pernyataan singkatnya, Hizbullah mengatakan pejuangnya menargetkan lokasi radar milik tentara Zionis. Adapun serangan itu menggunakan senjata yang sesuai, militan Lebanon ini menegaskan bahwa serangan Hizbullah menimbulkan korban secara langsung. Memasuki bulan ketiga, perang antara Israel dan Hamas masih terus memanas. Brigade Al-Qassam tak hentinya menyerang posisi musuh, mulai dari kendaraan militer, personel, hingga pangkalan militer Israel. Pada Rabu 6 Desember 2023, sayap militer Hamas itu mengumumkan hancurnya 15 unit peralatan tempur lapis baja pasukan rezim Zionis. Belasan peralatan tempur itu dimusnahkan para pejuang di beberapa wilayah Gaza. Selanjutnya mereka juga menghancurkan 12 kendaraan lapis baja dan kendaraan pengangkut personel militer Israel di Beit Lahia, utara Gaza. Sebuah kendaraan pengangkut personel dan sebuah tank Merkava juga berhasil dihancurkan oleh para pejuang Brigade Al-Qassam di utara kota Khan Yunis. Serangan diluncurkan dengan roket Yasin 105. Selanjutnya, satu unit tank pasukan rezim Zionis lain berhasil diledakkan di timur kota Khan Yunis. Mereka turut menghujani pangkalan militer Israel Raim di timur Gaza. Pangkalan Raim merupakan markas divisi Gaza dan markas utama militer Israel untuk mengendalikan perang di Gaza. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengabarkan sebuah rumah di timur kota Khan Yunis yang dijadikan lokasi pertahanan pasukan Israel digempur dengan mortir dan peluru. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali mengumumkan kematian pasukannya. Setidaknya 2 tentara Israel tewas lagi di Gaza. Pertamanya, jumlah korban yang terbunuh membuat daftar jumlah tentara tewas sejak operasi darat mencapai 86 orang. The Times of Israel mengungkap 2 perwira yang menjadi korban baru tersebut. Mereka adalah Sersan Staf Amit Bonzel, 22 tahun, dan Staf Sersan Alemnu Emmanuel Veleke, 22 tahun. Bonzel merupakan unit pengintai Brigade Pasuk yang terjun payung dari Soham. Selain Bonzel yang tewas dalam pertempuran itu, 3 anggota jaringan unit pengintai terluka parah. Sementara itu, Veleke berasal dari unit Duvdevan Brigade Komando dari Kiryat Gan. Veleke terluka pada 5 Desember dalam pertempuran di Gaza Selatan dan meninggal karena luka-lukanya kemarin. Selain 2 tentara yang tewas, prajurit lain dari Batalion 7008 Brigade 551 terluka parah dalam pertempuran terpisah kemarin di Gaza. Atas hal itu menyebabkan jumlah korban dari tentara IDF yang tewas hampir mencapai 100 orang sejak invasi darat. Sementara jika dihitung sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober lalu, jumlah tentara Israel tewas mencapai 410 orang. Pasukan Hamas merilis sebuah video detik-detik saat membakar tank-tank Israel di lingkungan Sujaya di jalur Gaza. Hamas membakar satu persatu tank Israel dengan tembakan. Mereka juga sempat berfoto dengan tank yang sedang terbakar.
Dalam rekaman yang dirilis Brigade Al-Qassam pada Kamis 7 Desember, terlihat sayap militer Hamas menyerang di bangunan yang hancur. Setelahnya mereka meregati tank Israel dan membawa RPG anti-tank Yasin 105. Mereka melihat 3 tank Israel dan meluncurkan rudal anti-tank ke arah tank-tank tersebut. Al-Qassam menargetkan tank-tank itu dengan menembaki tank tersebut dari balik gedung yang hancur hingga tank itu pun terbakar. Hamas kemudian menargetkan bulldozer yang melewati daerah tersebut sebelum menyerang kelompok tank lainnya. Dalam cuplikan akhir di video, terlihat seorang pasukan Hamas yang berfoto dengan tank yang terbakar itu. Diketahui bahwa jumlah tentara Israel tewas bertambah sebanyak 10 orang. Zionis mengumumkan jumlah korban tewas pasukannya telah meningkat menjadi 84 orang sejak invasi mereka ke Gaza dimulai. Sehingga total korban tewas sejak 7 Oktober menjadi 408 tentara Israel. Sayap pejuang Hamas di Gaza yakni Brigade Al-Qassam mengklaim telah membunuh sekira 10 tentara Israel yakni IDF. Sejumlah tentara Israel itu tewas dalam pertempuran head-to-head alias perang jarak dekat di timur Khan Younis di sisi selatan jalur Gaza pada Selasa 5 Desember 2023. Brigade Al-Qassam juga menyatakan bahwa para pejuang juga menyerang 3 tank Israel. Selain itu, para pejuang juga menyerang 2 kendaraan pengangkut personel dan 3 bulldozer militer dengan peluru anti lapis baja di timur dan utara Khan Younis. Dilaporkan dalam waktu 24 jam terakhir, Brigade Al-Qassam mengklaim telah menghancurkan 28 kendaraan Israel. Hal tersebut turut dibenarkan oleh Brigade Martir Is al-Din Al-Qassam. Sementara itu, Mujahidin Al-Qassam mengaku telah melenyapkan sejumlah tentara Zionis dari jarak nol. Mereka melakukan operasi heroik dalam upaya menghadapi serangan pendudukan, yakni dengan terus melancarkan serangan rudal pada hari ke-59 pertempuran Badai Al-Aqsa. Mujahidin Al-Qassam mengumumkan pejuangnya telah bentrok dengan pasukan khusus Zionis. Atas serangan itu, pasukan khusus Zionis dinyatakan tewas dan beberapa dari mereka mengalami luka-luka di daerah Al-Faluga di jalur Gaza Utara. Meski demikian, pihak Israel belum memberikan komentar apapun terkait serangan yang dilakukan sayap pejuang Hamas. Terkini dikabarkan kelompok militan Palestina yakni Hamas tak akan melakukan negosiasi dalam bentuk apapun hingga perang berakhir. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Kepala Biro Politik Hamas dan Komandan Brigade Al-Qassam, Saleh Al-Arouri. Saleh Al-Arouri menegaskan bahwa tak akan ada lagi perundingan dengan Israel. Lanjut, pihaknya menyatakan perihal sandera yang masih ditawan, Hamas akan melepaskan secara cuma-cuma, yakni hanya tawanan asing atau warga negara lain yang akan dibebaskan, termasuk sandera anak-anak dan perempuan akan dibebaskan lantaran mereka tidak masuk dalam target. Saleh Al-Arouri juga mengungkapkan Hamas hanya akan menyisakan sandera Israel yang berstatus sebagai tentara maupun mantan tentara IDF. Situasi tegang dan kisruh terjadi ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi para keluarga sandera yang telah dibebaskan Hamas saat gencatan senjata beberapa waktu lalu. Diberitakan The Guardian pada Selasa 5 Desember, pertemuan yang juga dihadiri pihak keluarga sandera Hamas yang belum dibebaskan itu disebut penuh kemarahan. Beberapa orang yang datang bahkan disebut memaki-maki dan menuntut Perdana Menteri Israel itu untuk mundur dari jabatannya. Ruven Yablonka yang anaknya masih ditahan oleh kelompok perlawanan Hamas mengatakan rapat itu diwarnai kekacauan dan teriakan. Sejumlah orang juga dilaporkan keluar dari gedung ketika Netanyahu membacakan pidatonya. Sikap itu diduga berkaitan dengan ucapan Netanyahu yang dibocorkan lembaga penyiaran publik Israel. Dalam rekaman itu, Netanyahu terdengar mengatakan saat ini tak ada kemungkinan membawa pulang semua orang. Pihak keluarga sandera dilaporkan masih berteriak hingga memaki-maki Netanyahu. Mereka menuding PM Israel itu berbohong ketika menjelaskan alasan masih ada sandera yang ditahan Hamas.
Namun Perdana Menteri Israel itu kembali membantah bahwa dirinya yang menghentikan gencatan senjata. Ia disebut mengklaim bahwa kesepakatan itu batal karena pihak Hamas bukan dirinya. Sementara itu Israel sebelumnya menyatakan jumlah warga mereka yang masih disandra Hamas sebanyak 138 orang. Angka itu bertambah seorang dari laporan sebelumnya yang menyebut 137 sandra masih ada di jalur Gaza termasuk 20 wanita dan 2 anak. Gencatan senjata yang berlangsung pada 24 hingga 30 November lalu telah membebaskan sejumlah tahanan dan sandera dari kedua pihak. Hamas membebaskan puluhan sandera, sementara Israel membebaskan ratusan warga Palestina tahanan mereka sebagai bagian dari perjanjian. Namun gencatan senjata yang sempat berlangsung sepekan itu berakhir tanpa perpanjangan lagi. Hamas dan Israel saling menyalahkan atas kegagalan perpanjangan gencatan senjata. Israel menuding Hamas telah melancarkan serangan roket ke wilayahnya detik-detik gencatan senjata berakhir. Sebaliknya, Hamas juga menuding Israel telah lebih dulu melancarkan gempuran dan serangan di Gaza sebelum gencatan berakhir. Brigade Is Aldin Al-Qassam mengumumkan para pejuangnya telah menargetkan 25 kendaraan militer Israel di berbagai daerah di kota Khan Yunis di jalur Gaza yang terkepung. Kantor berita Safa melaporkan kelompok perlawanan Palestina mengatakan para pejuangnya menargetkan 8 kendaraan militer Israel, 3 tank, 1 bulldozer militer, dan 1 pengangkut personel tentara dengan peluru Yasin 105 di bagian timur kota Khan Yunis. Mereka juga membunuh sejumlah tentara Israel di sana termasuk unit khusus yang terdiri dari 8 tentara. Para pejuang kelompok tersebut juga menargetkan 6 tentara Israel dengan senapan gol rakitan di daerah Al-Zana di timur Khan Yunis dan melukai beberapa dari mereka. Sementara di bagian utara kota, para pejuang menargetkan 3 bulldozer militer, 1 tank dan 1 kendaraan personel dengan rudal Yasin 105. Pejuang Al-Qassam juga memasang jebakan dan meledakkan 1 rumah di mana tentara bersembunyi dengan bom barel dan sejumlah bom TPG yang menyebabkan runtuhnya bangunan di timur Khan Yunis. Pejuang Al-Qassam juga meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya dengan 4 bom anti personel yang menewaskan dan melukai banyak tentara di timur kota. Sebelumnya pada Minggu 3 Desember 2023, Brigade Al-Qassam melaporkan bahwa pejuang mereka telah membunuh sebanyak 60 tentara Israel setelah alat peledak diledakkan di kamp mereka sebelah timur desa Johor Adik di selatan kota Gaza. Pejuang Al-Qassam berhasil memasang 3 perangkat anti personel dalam formasi melingkar di sekitar pusat penempatan. Ranjau darat diledakkan secara bersamaan pada pukul 4:30 waktu setempat dan pejuang Palestina segera mulai menembaki personel militer. Israel telah mengevakuasi hampir 70% pasukannya dari jalur Gaza Utara. Hal itu menurut sumber di Brigade Al-Qassam yang berbicara kepada saluran berbahasa Arab Al Jazeera. Alasan dibalik keputusan Israel untuk mengurangi intensitas operasi militernya di Gaza Utara adalah ketabahan perlawanan Palestina. Israel melancarkan perang di jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023 dan pada 27 Oktober Israel memulai operasi militer darat skala besar di wilayah utara jalur Gaza. Dalam banyak video yang mendokumentasikan serangan mujahidin, Brigade Al-Qassam menunjukkan kemampuannya untuk menyerang dengan serangan langsung terhadap ratusan kendaraan militer Israel, termasuk tank Merkava yang banyak digembar-gemborkan kehebatannya. Video lain menunjukkan tentara Israel ditembak pejuang perlawanan atau diledakkan dengan alat peledak yang telah ditanam dengan hati-hati sebagai jebakan maut. Pertempuran sengit di utara juga melibatkan selain Brigade Al-Qassam, Brigade Al-Quds, cabang militer Gerakan Jihad Islam Palestina. Meskipun Israel tidak menghitung jumlah korban di Gaza, laporan yang dikeluarkan surat kabar Israel Haaretz pada 28 November menunjukkan lebih dari 1.000 tentara Israel terluka oleh perlawanan Palestina dan 202 orang berada dalam kondisi kritis. Pada hari Minggu saja, Brigade Al-Qassam mengungkapkan puluhan tentara Israel tewas dan terluka dalam pertempuran di utara dan selatan Gaza. Mereka termasuk lebih dari 60 tentara yang disergap di dalam satu bangunan di daerah yang dikenal sebagai Jur al-Dik sebelah timur kota Gaza. Menurut Al-Qassam, semua tentara Israel yang disergap dalam serangan itu tewas atau terluka, dan para pejuangnya menembak jatuh tentara yang berusaha melarikan diri dari daerah tersebut. Laporan serupa juga
disampaikan terkait kerugian Israel di Gaza Tengah dan Selatan, khususnya di wilayah Deir al-Balah dan Khan Yunis. Hamas disebut telah menghabisi tentara Israel saat sedang bersantai di Barak Johor Al-Dik beberapa waktu lalu. Dalam serangan itu menyebabkan 60 tentara Israel tewas. Tak sampai di situ, seusai membunuh banyak tentara, Brigade Al-Qassam menyerang kota selatan Israel. Dikutip dari TASS, sayap militer Hamas itu mengumumkan bahwa pasukannya menembakkan roket ke kota Beersheba di Israel. Hal itu dilakukan atas respons terhadap pembunuhan massal warga sipil. Pasukan yang berada di bawah komando Muhammad Deif membombardir kota di dekat pangkalan Angkatan Udara Hatzeri. Adapun serangan itu dilancarkan menggunakan artileri roket. Sebelumnya, pasukan Al-Qassam juga menggempur pangkalan Angkatan Darat Israel di Reim sekitar 7 km dari Gaza. Rentetan serangan itu terjadi pada Rabu 6 Desember di wilayah timur kota Macin yang diduduki Israel dengan roket anti-tank Yasin 105. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor Al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, rajau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Hamas melaporkan baru-baru ini telah membunuh pasukan pertahanan Israel atau IDF sebanyak 60 orang. Rupanya dalam melancarkan serangan itu, militan Palestina tersebut diklaim memiliki taktik yang mampu meneror pasukan IDF. Disebutkan bahwa Hamas telah merekam isi barak pasukan Zionis dari terowongan di Gaza. Dikutip dari Al Jazeera, hal itu diungkapkan oleh lembaga think tank asal Washington DC Institute for the Study of War atau ISW. ISW mengatakan bahwa dalam rekaman isi barak itu mendapati bahwa tentara Zionis sedang bersantai di dekat Johor Al-Dik. Hamas kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk menyiapkan serangan balasan. Militan Palestina itu langsung meledakkan bom saat ada di sekitar 60 pasukan Israel di barak tersebut. Analisis ISW itu menyebutkan bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Strategi ini disebut dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Dalam analisis ISW, Hamas disebut semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor Al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, ranjau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Ratusan tentara Israel dilaporkan mengalami luka serius di bagian matanya. Bahkan beberapa dari mereka menjadi buta saat perang di jalur Gaza, Palestina. Demikian dilaporkan oleh media penyiaran Israel KAN pada Kamis 7 Desember 2023. Dilaporkan sekitar 100 tentara Israel menjadi buta sebagian dan atau seluruhnya karena ledakan saat pertempuran di Gaza Utara. Kebanyakan mereka yang buta karena ledakan. Sebelumnya dilaporkan militer Israel di Gaza digerogoti penyakit mematikan. Tidak sedikit tentara yang mengalami diare, penyakit menular lainnya hingga keracunan makanan. Sejak perang pecah pada 7 Oktober, banyak restoran dan individu menyumbang makanan kepada pasukan Israel yang kemungkinan terkontaminasi selama persiapan, transportasi, atau penyimpanan. Tal Bros, Direktur Unit Penyakit Menular di Rumah Sakit Umum As-Suta di Asdod menjelaskan, diare telah menyebar di kalangan tentara di selatan di berbagai wilayah konsentrasi, kemudian menyebar di antara tentara yang berperang di jalur Gaza. Dr. Bros menambahkan penyakit disentri ini sangat berbahaya bahkan beresiko kematian. Namun tentara Israel tidak hanya menghadapi masalah pencernaan, para tentara Israel juga mengalami depresi hingga gangguan jiwa akibat pertempurannya di jalur Gaza. Setidaknya 2.000 tentara telah menerima dukungan psikiater sejak awal operasi pada 7 Oktober.
Pasukan Israel terlibat perang sengit dengan Hamas di wilayah Khan Younis pada Kamis 7 Desember. Dalam kesempatan itu, militan Palestina tersebut mengerahkan pasukan sniper. Akibat serangan tersebut menewaskan 6 tentara Israel termasuk seorang jenderal. Kabar ini disampaikan oleh Brigade Al-Qassam melalui unggahan di Telegram resminya pada Kamis 7 Desember. Sayap militer Hamas itu mengatakan telah terlibat dalam bentrok sengit dengan Israel. Tak hanya di satu lini, namun di semua lini penyerangan ke jalur Gaza sejak Rabu pagi. Hamas telah menghancurkan sebanyak 23 tank Israel di pertempuran Khan Younis dan Beit Lahia. Penembak jitu Al-Qassam juga membunuh 6 tentara dan meledakkan sebuah rumah yang dibarikade. Satu di antaranya termasuk jenderal Israel bernama Kauri Baril, yang merupakan kepala divisi intelijen distrik utara. Selain itu, Al-Qassam juga mengarahkan serangan rudal secara intensif ke berbagai sasaran dan dengan jangkauan berbeda ke posisi-posisi tentara Israel. Strategi Brigade Al-Quds mampu melemahkan satu persatu kendaraan militer dan personel rezim Zionis. Ledakan hebat terjadi di mana-mana saat perlawanan melakukan gerilya. Dikutip dari Pars Today, Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan rezim Zionis di selatan jalur Gaza. Dalam pertempuran itu, beberapa kali ledakan hebat dan beruntun terdengar dari sejumlah wilayah selatan Gaza. Juru bicara Brigade Al-Quds Abu Hamzah lantas mengumumkan pencapaian para pejuangnya. Disebutkan mereka meledakkan sejumlah kendaraan tempur IDF di timur Khan Younis, Al-Harara, dan kota Gaza. Abu Hamzah menegaskan mereka melakukan operasi jebakan untuk melemahkan lawan. Operasi jebakan itu berhasil melumpuhkan sejumlah tentara rezim Zionis. Sayap militer Jihad Islam Palestina sebelumnya juga mengabarkan berhasil meledakkan 3 tank, 1 kendaraan pengangkut personel, dan sebuah bulldozer pasukan Israel di Gaza. Serangan-serangan tersebut dilakukan oleh Brigade Al-Quds dengan menggunakan rudal-rudal panggul Manpads. Hizbullah kembali menargetkan posisi Israel dengan rentetan serangan roket. Tak main-main, Hizbullah meluncurkan 16 roket dari Lebanon Selatan menuju ke Galilea Atas. Dikutip dari YPA, serangan itu terjadi pada Rabu 16 Desember 2023. Belasan roket Hizbullah menghantam Galilea bagian atas, lebih tepatnya di dekat pemukiman Mitat. Akibat serangan tersebut, seluruh wilayah di Galilea pun terdengar sirine peringatan yang meraung-raung. Bahkan peringatan itu santer terdengar di beberapa pemukiman, di antaranya pemukiman Mitat, Malkiyah, dan Stola yang paling dekat dengan perbatasan Lebanon. Dalam pernyataan singkatnya, Hizbullah mengatakan pejuangnya menargetkan lokasi radar milik tentara Zionis. Adapun serangan itu menggunakan senjata yang sesuai. Militan Lebanon ini menegaskan bahwa serangan Hizbullah menimbulkan korban secara langsung. Memasuki bulan ketiga, perang antara Israel dan Hamas masih terus memanas. Brigade Al-Qassam tak hentinya menyerang posisi musuh, mulai dari kendaraan militer, personel, hingga pangkalan militer Israel. Pada Rabu 6 Desember 2023, sayap militer Hamas itu mengumumkan hancurnya 15 unit peralatan tempur lapis baja pasukan rezim Zionis. Belasan peralatan tempur itu dimusnahkan para pejuang di beberapa wilayah Gaza. Selanjutnya, mereka juga menghancurkan 12 kendaraan lapis baja dan kendaraan pengangkut personel militer Israel di Beit Lahia, utara Gaza. Sebuah kendaraan pengangkut personel dan sebuah tank Merkava juga berhasil dihancurkan oleh para pejuang Brigade Al-Qassam di utara kota Khan Younis. Serangan diluncurkan dengan roket Yasin 105. Selanjutnya, 1 unit tank pasukan rezim Zionis lain berhasil diledakkan di timur kota Khan Younis. Mereka turut menghujani pangkalan militer Israel Raim di timur Gaza. Pangkalan Raim merupakan markas divisi Gaza dan markas utama militer Israel untuk mengendalikan perang di Gaza. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengabarkan sebuah rumah di timur kota Khan Younis yang dijadikan lokasi pertahanan pasukan Israel digempur dengan mortir dan peluru.
Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan ex-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan ex-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali mengumumkan kematian pasukannya. Setidaknya 2 tentara Israel tewas lagi di Gaza. Pertamanya, jumlah korban yang terbunuh membuat daftar jumlah tentara tewas sejak operasi darat mencapai 86 orang. The Times of Israel mengungkap 2 perwira yang menjadi korban baru tersebut. Mereka adalah Sersan Staf Amit Bonzel, 22 tahun, dan Staf Sersan Alemnu Emmanuel Feleke, 22 tahun. Bonzel merupakan unit pengintai Brigade Pasukan Terjun Payung dari Soham. Selain Bonzel yang tewas dalam pertempuran itu, 3 anggota jaringan unit pengintai terluka parah. Sementara itu, Feleke berasal dari unit Dufdevan Brigade Komando dari Kiryat Gan. Feleke terluka pada 5 Desember dalam pertempuran di Gaza Selatan dan meninggal karena luka-lukanya kemarin. Selain 2 tentara yang tewas, prajurit lain dari Batalion 7008 Brigade 551 terluka parah dalam pertempuran terpisah kemarin di Gaza. Atas hal itu menyebabkan jumlah korban dari tentara IDF yang tewas hampir mencapai 100 orang sejak invasi darat. Sementara jika dihitung sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober lalu, jumlah tentara Israel tewas mencapai 410 orang. Pasukan Hamas merilis sebuah video detik-detik saat membakar tank-tank Israel di lingkungan Sujaya di jalur Gaza. Hamas membakar satu persatu tank Israel dengan tembakan. Mereka juga sempat berfoto dengan tank yang sedang terbakar. Dalam rekaman yang dirilis Brigade Al-Qassam pada Kamis 7 Desember, terlihat sayap militer Hamas menyerang di bangunan yang hancur. Setelahnya mereka meregati tank Israel dan membawa RPG anti-tank Yasin 105. Mereka melihat 3 tank Israel dan meluncurkan rudal anti-tank ke arah tank-tank tersebut. Al-Qassam menargetkan tank-tank itu dengan menembaki tank tersebut dari balik gedung yang hancur hingga tank itu pun terbakar. Hamas kemudian menargetkan bulldozer yang melewati daerah tersebut sebelum menyerang kelompok tank lainnya. Dalam cuplikan akhir di video, terlihat seorang pasukan Hamas yang berfoto dengan tank yang terbakar itu. Diketahui bahwa jumlah tentara Israel tewas bertambah sebanyak 10 orang. Zionis mengumumkan jumlah korban tewas pasukannya telah meningkat menjadi 84 orang sejak invasi mereka ke Gaza dimulai. Sehingga total korban tewas sejak 7 Oktober menjadi 408 tentara Israel. Sayap pejuang Hamas di Gaza yakni Brigade Al-Qassam mengklaim telah membunuh sekira 10 tentara Israel yakni IDF. Sejumlah tentara Israel itu tewas dalam pertempuran head-to-head alias perang jarak dekat di timur Khan Younis di sisi selatan jalur Gaza pada Selasa 5 Desember 2023. Brigade Al-Qassam juga menyatakan bahwa para pejuang juga menyerang 3 tank Israel. Selain itu, para pejuang juga menyerang 2 kendaraan personel dan 3 bantuan di timur Khan Younis. Dilaporkan dalam waktu 24 jam terakhir, Brigade Al-Qassam mengklaim telah menghancurkan 28 kendaraan Israel. Hal tersebut turut dibenarkan oleh Brigade Martir Is-al-Din Al-Qassam. Sementara itu, Mujahidin Al-Qassam mengaku telah melenyapkan sejumlah tentara Zionis dari mereka
melakukan operasi heroik dalam upaya menghadapi serangan pendudukan, yakni dengan terus melancarkan serangan rudal pada hari ke-59 pertempuran Badai Al-Aqsa. Mujahidin Al-Qassam mengumumkan pejuangnya telah bentrok dengan pasukan khusus Zionis. Atas serangan itu, pasukan khusus Zionis dinyatakan tewas dan beberapa dari mereka mengalami luka-luka di daerah Al-Faluga di jalur Gaza Utara. Meski demikian, pihak Israel belum memberikan komentar apapun terkait serangan sayap pejuang Hamas. Terkini dikabarkan kelompok militan Palestina yakni Hamas tak akan melakukan negosiasi dalam bentuk apapun hingga perang berakhir. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Kepala Biro Politik Hamas dan Komandan Brigade Al-Qassam, Saleh Al-Arouri. Saleh Al-Arouri menegaskan bahwa tak akan ada lagi perundingan dengan Israel. Lanjut, pihaknya menyatakan perihal sandera yang masih ditawan, Hamas akan melepaskan secara cuma-cuma, yakni hanya tawanan asing atau warga negara lain yang akan dibebaskan, termasuk sandera anak-anak dan perempuan akan dibebaskan lantaran mereka tidak masuk dalam target. Saleh Al-Arouri juga mengungkapkan Hamas hanya akan menyisakan sandera Israel yang berstatus sebagai tentara maupun mantan tentara IDF. Situasi tegang dan kisruh terjadi ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi para keluarga sandera yang telah dibebaskan Hamas saat gencatan senjata beberapa waktu lalu. Diberitakan The Guardian pada Selasa 5 Desember, pertemuan yang juga dihadiri pihak keluarga sandera Hamas yang belum dibebaskan itu disebut penuh kemarahan. Beberapa orang yang datang bahkan disebut memaki-maki dan menuntut Perdana Menteri Israel itu untuk mundur dari jabatannya. Ruven Yablonka yang anaknya masih ditahan oleh kelompok perlawanan Hamas mengatakan rapat itu diwarnai kekacauan dan teriakan. Sejumlah orang juga dilaporkan keluar dari gedung ketika Netanyahu membacakan pidatonya. Sikap itu diduga berkaitan dengan ucapan Netanyahu yang dibocorkan lembaga penyiaran publik Israel. Dalam rekaman itu, Netanyahu terdengar mengatakan saat ini tak ada kemungkinan membawa pulang semua orang. Pihak keluarga sandera dilaporkan masih berteriak hingga memaki-maki Netanyahu. Mereka menuding PM Israel itu berbohong ketika menjelaskan alasan masih ada sandera yang ditahan Hamas. Namun Perdana Menteri Israel itu kembali membantah bahwa dirinya yang menghentikan gencatan senjata. Ia disebut mengklaim bahwa kesepakatan itu batal karena pihak Hamas bukan dirinya. Sementara itu Israel sebelumnya menyatakan jumlah warga mereka yang masih disandra Hamas sebanyak 138 orang. Angka itu bertambah seorang dari laporan sebelumnya yang menyebut 137 sandra masih ada di jalur Gaza termasuk 20 wanita dan 2 anak. Gencatan senjata yang berlangsung pada 24 hingga 30 November lalu telah membebaskan sejumlah tahanan dan sandera dari kedua pihak. Hamas membebaskan puluhan sandera, sementara Israel membebaskan ratusan warga Palestina tahanan mereka sebagai bagian dari perjanjian. Namun gencatan senjata yang sempat berlangsung sepekan itu berakhir tanpa perpanjangan lagi. Hamas dan Israel saling menyalahkan atas kegagalan perpanjangan gencatan senjata. Israel menuding Hamas telah melancarkan serangan roket ke wilayahnya detik-detik gencatan senjata berakhir. Sebaliknya, Hamas juga menuding Israel telah lebih dulu melancarkan gempuran dan serangan di Gaza sebelum gencatan berakhir. Brigade Is-al-Din Al-Qassam mengumumkan para pejuangnya telah menargetkan 25 kendaraan militer Israel di berbagai daerah di kota Khan Yunis di jalur Gaza yang terkepung. Kantor berita Safa melaporkan kelompok perlawanan Palestina mengatakan para pejuangnya menargetkan 8 kendaraan militer Israel, 3 tank, 1 bulldozer militer, dan 1 pengangkut personel tentara dengan peluru Yasin 105 di bagian timur kota Khan Yunis. Mereka juga membunuh sejumlah tentara Israel di sana termasuk unit khusus yang terdiri dari 8 tentara. Para pejuang kelompok tersebut juga menargetkan 6 tentara Israel dengan senapan gol rakitan di daerah Al-Zana di timur Khan Yunis dan melukai beberapa dari mereka. Sementara di bagian utara kota, para pejuang menargetkan 3 bulldozer militer, 1 tank dan 1 kendaraan personel dengan rudal Yasin 105. Pejuang Al-Qassam juga memasang jebakan dan meledakkan 1 rumah di mana tentara bersembunyi dengan bom barel dan sejumlah bom TBG yang menyebabkan runtuhnya bangunan di timur Khan Yunis.
Pejuang Al-Qassam juga meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya dengan 4 bom anti personel yang menewaskan dan melukai banyak tentara di timur kota. Sebelumnya pada Minggu 3 Desember 2023, Brigade Al-Qassam melaporkan bahwa pejuang mereka telah membunuh sebanyak 60 tentara Israel setelah alat peledak diledakkan di kamp mereka sebelah timur desa Johor Adik di selatan kota Gaza. Pejuang Al-Qassam berhasil memasang 3 perangkat anti personel dalam formasi melingkar di sekitar pusat penempatan. Ranjau darat diledakkan secara bersamaan pada pukul 4:30 waktu setempat dan pejuang Palestina segera mulai menembaki personel militer. Israel telah mengevakuasi hampir 70% pasukannya dari jalur Gaza Utara. Hal itu menurut sumber di Brigade Al-Qassam yang berbicara kepada saluran berbahasa Arab Al Jazeera. Alasan dibalik keputusan Israel untuk mengurangi intensitas operasi militernya di Gaza Utara adalah ketabahan perlawanan Palestina. Israel melancarkan perang di jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023 dan pada 27 Oktober Israel memulai operasi militer darat skala besar di wilayah utara jalur Gaza. Dalam banyak video yang mendokumentasikan serangan mujahidin, Brigade Al-Qassam menunjukkan kemampuannya untuk menyerang dengan serangan langsung terhadap ratusan kendaraan militer Israel, termasuk tank Merkava yang banyak digembar-gemborkan kehebatannya. Video lain menunjukkan tentara Israel ditembak pejuang perlawanan atau diledakkan dengan alat peledak yang telah ditanam dengan hati-hati sebagai jebakan maut. Pertempuran sengit di utara juga melibatkan selain Brigade Al-Qassam, Brigade Al-Quds, cabang militer Gerakan Jihad Islam Palestina. Meskipun Israel tidak menghitung jumlah korban di Gaza, laporan yang dikeluarkan surat kabar Israel Haaretz pada 28 November menunjukkan lebih dari 1.000 tentara Israel terluka oleh perlawanan Palestina dan 202 orang berada dalam kondisi kritis. Pada hari Minggu saja, Brigade Al-Qassam mengungkapkan puluhan tentara Israel tewas dan terluka dalam pertempuran di utara dan selatan Gaza. Mereka termasuk lebih dari 60 tentara yang disergap di dalam satu bangunan di daerah yang dikenal sebagai Jur al-Dik sebelah timur kota Gaza. Menurut Al-Qassam, semua tentara Israel yang disergap dalam serangan itu tewas atau terluka, dan para pejuangnya menembak jatuh tentara yang berusaha melarikan diri dari daerah tersebut. Laporan serupa juga disampaikan terkait kerugian Israel di Gaza Tengah dan Selatan, khususnya di wilayah Deir al-Balah dan Khan Yunis. Hamas disebut telah menghabisi tentara Israel saat sedang bersantai di barak Johor al-Dik beberapa waktu lalu. Dalam serangan itu menyebabkan 60 tentara Israel tewas. Tak sampai di situ, seusai membunuh banyak tentara, Brigade Al-Qassam menyerang kota selatan Israel. Dikutip dari TASS, sayap militer Hamas itu mengumumkan bahwa pasukannya menembakkan roket ke kota Beersheba di Israel. Hal itu dilakukan atas respons terhadap pembunuhan massal warga sipil. Pasukan yang berada di bawah komando Muhammad Deif membombardir kota di dekat pangkalan Angkatan Udara Hatzerim. Adapun serangan itu dilancarkan menggunakan artileri roket. Sebelumnya, pasukan Al-Qassam juga menggempur pangkalan Angkatan Darat Israel di Reim, sekitar 7 km dari Gaza. Rentetan serangan itu terjadi pada Rabu 6 Desember di wilayah timur kota Macin yang diduduki Israel dengan roket anti-tank Yasin 105. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, ranjau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Hamas melaporkan baru-baru ini telah membunuh pasukan pertahanan Israel atau IDF sebanyak 60 orang. Rupanya dalam melancarkan serangan itu, militer Palestina tersebut diklaim memiliki taktik yang mampu meneror pasukan IDF. Disebutkan bahwa Hamas telah merekam isi barak pasukan Zionis dari terowongan di Gaza. Dikutip dari Al Jazeera, hal itu diungkapkan oleh lembaga think tank asal Washington DC Institute for the Study of War atau ISW.
ISW mengatakan bahwa dalam rekaman isi barak itu mendapati bahwa tentara Zionis sedang bersantai di dekat Johor Aldik. Hamas kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk menyiapkan serangan balasan. Militan Palestina itu langsung meledakkan bom saat ada di sekitar 60 pasukan Israel di barak tersebut. Analisis ISW itu menyebutkan bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Strategi ini disebut dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Dalam analisis ISW, Hamas disebut semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor Aldik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, ranjau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Ratusan tentara Israel dilaporkan mengalami luka serius di bagian matanya. Bahkan beberapa dari mereka menjadi buta saat perang di jalur Gaza, Palestina. Demikian dilaporkan oleh media penyiaran Israel KAN pada Kamis 7 Desember 2023. Dilaporkan sekitar 100 tentara Israel menjadi buta sebagian dan atau seluruhnya karena ledakan saat pertempuran di Gaza Utara. Kebanyakan mereka yang buta karena ledakan. Sebelumnya dilaporkan militer Israel di Gaza digerogoti penyakit mematikan. Tidak sedikit tentara yang mengalami diare, penyakit menular lainnya hingga keracunan makanan. Sejak perang pecah pada 7 Oktober, banyak restoran dan individu menyumbang makanan kepada pasukan Israel yang kemungkinan terkontaminasi selama persiapan, transportasi, atau penyimpanan. Tal Bros, Direktur Unit Penyakit Menular di Rumah Sakit Umum As-Suta di Asdod menjelaskan, diare telah menyebar di kalangan tentara di selatan di berbagai wilayah konsentrasi, kemudian menyebar di antara tentara yang berperang di jalur Gaza. Dr. Bros menambahkan penyakit disentri ini sangat berbahaya bahkan beresiko kematian. Namun tentara Israel tidak hanya menghadapi masalah pencernaan, para tentara Israel juga mengalami depresi hingga gangguan jiwa akibat pertempurannya di jalur Gaza. Setidaknya 2.000 tentara telah menerima dukungan psikiater sejak awal operasi pada 7 Oktober. Pasukan Israel terlibat perang sengit dengan Hamas di wilayah Khan Younis pada Kamis 7 Desember. Dalam kesempatan itu, militan Palestina tersebut mengerahkan pasukan sniper. Akibat serangan tersebut menewaskan 6 tentara Israel termasuk seorang jenderal. Kabar ini disampaikan oleh Brigade Al-Qassam melalui unggahan di Telegram resminya pada Kamis 7 Desember. Sayap militer Hamas itu mengatakan telah terlibat dalam bentrok sengit dengan Israel. Tak hanya di satu lini, namun di semua lini penyerangan ke jalur Gaza sejak Rabu pagi. Hamas telah menghancurkan sebanyak 23 tank Israel di pertempuran Khan Younis dan Beit Lahia. Penembak jitu Al-Qassam juga membunuh 6 tentara dan meledakkan sebuah rumah yang dibarikade. Satu di antaranya termasuk Jenderal Israel bernama Kauri Baril, yang merupakan Kepala Divisi Intelijen Distrik Utara. Selain itu, Al-Qassam juga mengarahkan serangan rudal secara intensif ke berbagai sasaran dan dengan jangkauan berbeda ke posisi-posisi tentara Israel. Strategi Brigade Al-Quds mampu melemahkan satu persatu kendaraan militer dan personel rezim Zionis. Ledakan hebat terjadi di mana-mana saat perlawanan melakukan gerilya. Dikutip dari Pars Today, Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan rezim Zionis di selatan jalur Gaza. Dalam pertempuran itu, beberapa kali ledakan hebat dan beruntun terdengar dari sejumlah wilayah selatan Gaza. Juru bicara Brigade Al-Quds Abu Hamzah lantas mengumumkan pencapaian para pejuangnya. Disebutkan mereka meledakkan sejumlah kendaraan tempur IDF di timur Khan Younis, Al-Harara, dan kota Gaza. Abu Hamzah menegaskan mereka melakukan operasi jebakan untuk melemahkan lawan. Operasi jebakan itu berhasil melumpuhkan sejumlah tentara rezim Zionis. Sayap militer Jihad Islam Palestina sebelumnya juga mengabarkan berhasil meledakkan 3 tank, 1 kendaraan pengangkut personel,
dan sebuah bulldozer pasukan Israel di Gaza. Serangan-serangan tersebut dilakukan oleh Brigade Al-Quds dengan menggunakan rudal-rudal panggul Manpads. Hizbullah kembali menargetkan posisi Israel dengan rentetan serangan roket. Tak main-main, Hizbullah meluncurkan 16 roket dari Lebanon Selatan menuju ke Galilea Atas. Dikutip dari YPA, serangan itu terjadi pada Rabu 16 Desember 2023. Belasan roket Hizbullah menghantam Galilea bagian atas, lebih tepatnya di dekat pemukiman Mitat. Akibat serangan tersebut, seluruh wilayah di Galilea pun terdengar sirine peringatan yang meraung-raung. Bahkan peringatan itu santer terdengar di beberapa pemukiman, di antaranya pemukiman Mitat, Malkiya, dan Stola yang paling dekat dengan perbatasan Lebanon. Dalam pernyataan singkatnya, Hizbullah mengatakan pejuangnya menargetkan lokasi radar milik tentara Zionis. Adapun serangan itu menggunakan senjata yang sesuai. Militan Lebanon ini menegaskan bahwa serangan Hizbullah menimbulkan korban secara langsung. Memasuki bulan ketiga, perang antara Israel dan Hamas masih terus memanas. Brigade Al-Hassam tak hentinya menyerang posisi musuh, mulai dari kendaraan militer, personel, hingga pangkalan militer Israel. Pada Rabu 6 Desember 2023, sayap militer Hamas itu mengumumkan hancurnya 15 unit peralatan tempur lapis baja pasukan rezim Zionis. Belasan peralatan tempur itu dimusnahkan para pejuang di beberapa wilayah Gaza. Selanjutnya mereka juga menghancurkan 12 kendaraan lapis baja dan kendaraan pengangkut personel militer Israel di Beit Lahia, utara Gaza. Sebuah kendaraan pengangkut personel dan sebuah tank Merkava juga berhasil dihancurkan oleh para pejuang Brigade Al-Hassam di utara kota Khan Yunis. Serangan diluncurkan dengan roket Yasin 105. Selanjutnya, satu unit tank pasukan rezim Zionis lain berhasil diledakkan di timur kota Khan Yunis. Mereka turut menghujani pangkalan militer Israel Raim di timur Gaza. Pangkalan Raim merupakan markas divisi Gaza dan markas utama militer Israel untuk mengendalikan perang di Gaza. Di sisi lain, Brigade Al-Hassam mengabarkan sebuah rumah di timur kota Khan Yunis yang dijadikan lokasi pertahanan pasukan Israel digempur dengan mortir dan peluru. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali mengumumkan kematian pasukannya. Setidaknya 2 tentara Israel tewas lagi di Gaza. Pertamanya, jumlah korban yang terbunuh membuat daftar jumlah tentara tewas sejak operasi darat mencapai 86 orang. The Times of Israel mengungkap 2 perwira yang menjadi korban baru tersebut. Mereka adalah Sersan Staf Amit Bonzel, 22 tahun, dan Staf Sersan Alemnu Emmanuel Feleke, 22 tahun. Bonzel merupakan unit pengintai Brigade Pasuk yang terjun payung dari Soham. Selain Bonzel yang tewas dalam pertempuran itu, 3 anggota jaringan unit pengintai terluka parah. Sementara itu, Feleke berasal dari unit Duvdevan Brigade Komando dari Kiryat Gan. Feleke terluka
terluka pada 5 Desember dalam pertempuran di Gaza Selatan dan meninggal karena luka-lukanya kemarin. Selain 2 tentara yang tewas, prajurit lain dari Batalion 7008 Brigade 551 terluka parah dalam pertempuran terpisah kemarin di Gaza. Atas hal itu menyebabkan jumlah korban dari tentara IDF yang tewas hampir mencapai 100 orang sejak invasi darat. Sementara jika dihitung sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober lalu, jumlah tentara Israel tewas mencapai 410 orang. Pasukan Hamas merilis sebuah video detik-detik saat membakar tank-tank Israel di lingkungan Sujaya di jalur Gaza. Hamas membakar satu persatu tank Israel dengan tembakan. Mereka juga sempat berfoto dengan tank yang sedang terbakar. Dalam rekaman yang dirilis Brigade Al-Qassam pada Kamis 7 Desember, terlihat sayap militer Hamas menyerang di bangunan yang hancur. Setelahnya mereka meregati tank Israel dan membawa RPG anti-tank Yasin 105. Mereka melihat 3 tank Israel dan meluncurkan rudal anti-tank ke arah tank-tank tersebut. Al-Qassam menargetkan tank-tank itu dengan menembaki tank tersebut dari balik gedung yang hancur hingga tank itu pun terbakar. Hamas kemudian menargetkan bulldozer yang melewati daerah tersebut sebelum menyerang kelompok tank lainnya. Dalam cuplikan akhir di video, terlihat seorang pasukan Hamas yang berfoto dengan tank yang terbakar itu. Diketahui bahwa jumlah tentara Israel tewas bertambah sebanyak 10 orang. Zionis mengumumkan jumlah korban tewas pasukannya telah meningkat menjadi 84 orang sejak invasi mereka ke Gaza dimulai. Sehingga total korban tewas sejak 7 Oktober menjadi 408 tentara Israel. Sayap pejuang Hamas di Gaza yakni Brigade Al-Qassam mengklaim telah membunuh sekira 10 tentara Israel yakni IDF. Sejumlah tentara Israel itu tewas dalam pertempuran head-to-head alias perang jarak dekat di timur Khan Younis di sisi selatan jalur Gaza pada Selasa 5 Desember 2023. Brigade Al-Qassam juga menyatakan bahwa para pejuang juga menyerang 3 tank Israel. Selain itu, para pejuang juga menyerang 2 kendaraan pengangkut personel dan 3 bulldozer militer dengan peluru anti lapis baja di timur dan utara Khan Younis. Dilaporkan dalam waktu 24 jam terakhir, Brigade Al-Qassam mengklaim telah menghancurkan 28 kendaraan Israel. Hal tersebut turut dibenarkan oleh Brigade Martir Is-al-Din Al-Qassam. Sementara itu, Mujahidin Al-Qassam mengaku telah melenyapkan sejumlah tentara Zionis dari jarak nol. Mereka melakukan operasi heroik dalam upaya menghadapi serangan pendudukan, yakni dengan terus melancarkan serangan rudal pada hari ke-59 pertempuran Badai Al-Aqsa. Mujahidin Al-Qassam mengumumkan pejuangnya telah bentrok dengan pasukan khusus Zionis. Atas serangan itu, pasukan khusus Zionis dinyatakan tewas dan beberapa dari mereka mengalami luka-luka di daerah Al-Faluga di jalur Gaza Utara. Meski demikian, pihak Israel belum memberikan komentar apapun terkait serangan yang dilakukan sayap pejuang Hamas. Terkini dikabarkan kelompok militan Palestina yakni Hamas tak akan melakukan negosiasi dalam bentuk apapun hingga perang berakhir. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Kepala Biro Politik Hamas dan Komandan Brigade Al-Qassam, Saleh Al-Arouri. Saleh Al-Arouri menegaskan bahwa tak akan ada lagi perundingan dengan Israel. Lanjut, pihaknya menyatakan perihal sandera yang masih ditawan, Hamas akan melepaskan secara cuma-cuma, yakni hanya tawanan asing atau warga negara lain yang akan dibebaskan, termasuk sandera anak-anak dan perempuan akan dibebaskan lantaran mereka tidak masuk dalam target. Saleh Al-Arouri juga mengungkapkan Hamas hanya akan menyisakan sandera Israel yang berstatus sebagai tentara maupun mantan tentara IDF.
Situasi tegang dan kisruh terjadi ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi para keluarga sandera yang telah dibebaskan Hamas saat gencatan senjata beberapa waktu lalu. Diberitakan The Guardian pada Selasa 5 Desember, pertemuan yang juga dihadiri pihak keluarga sandera Hamas yang belum dibebaskan itu disebut penuh kemarahan. Beberapa orang yang datang bahkan disebut memaki-maki dan menuntut Perdana Menteri Israel itu untuk mundur dari jabatannya. Ruven Yablonka yang anaknya masih ditahan oleh kelompok perlawanan Hamas mengatakan rapat itu diwarnai kekacauan dan teriakan. Sejumlah orang juga dilaporkan keluar dari gedung ketika Netanyahu membacakan pidatonya. Sikap itu diduga berkaitan dengan ucapan Netanyahu yang dibocorkan lembaga penyiaran publik Israel. Dalam rekaman itu, Netanyahu terdengar mengatakan saat ini tak ada kemungkinan membawa pulang semua orang. Pihak keluarga sandera dilaporkan masih berteriak hingga memaki-maki Netanyahu. Mereka menuding PM Israel itu berbohong ketika menjelaskan alasan masih ada sandera yang ditahan Hamas. Namun Perdana Menteri Israel itu kembali membantah bahwa dirinya yang menghentikan gencatan senjata. Ia disebut mengklaim bahwa kesepakatan itu batal karena pihak Hamas bukan dirinya. Sementara itu Israel sebelumnya menyatakan jumlah warga mereka yang masih disandra Hamas sebanyak 138 orang. Angka itu bertambah seorang dari laporan sebelumnya yang menyebut 137 sandra masih ada di jalur Gaza termasuk 20 wanita dan 2 anak. Gencatan senjata yang berlangsung pada 24 hingga 30 November lalu telah membebaskan sejumlah tahanan dan sandera dari kedua pihak. Hamas membebaskan puluhan sandera, sementara Israel membebaskan ratusan warga Palestina tahanan mereka sebagai bagian dari perjanjian. Namun gencatan senjata yang sempat berlangsung sepekan itu berakhir tanpa perpanjangan lagi. Hamas dan Israel saling menyalahkan atas kegagalan perpanjangan gencatan senjata. Israel menuding Hamas telah melancarkan serangan roket ke wilayahnya detik-detik gencatan senjata berakhir. Sebaliknya, Hamas juga menuding Israel telah lebih dulu melancarkan gempuran dan serangan di Gaza sebelum gencatan berakhir. Brigade Is-al-Din Al-Qassam mengumumkan para pejuangnya telah menargetkan 25 kendaraan militer Israel di berbagai daerah di kota Han Yunis di jalur Gaza yang terkepung. Kantor berita Safa melaporkan kelompok perlawanan Palestina mengatakan para pejuangnya menargetkan 8 kendaraan militer Israel, 3 tank, 1 bulldozer militer, dan 1 pengangkut personel tentara dengan peluru Yasin 105 di bagian timur kota Han Yunis. Mereka juga membunuh sejumlah tentara Israel di sana termasuk unit khusus yang terdiri dari 8 tentara. Para pejuang kelompok tersebut juga menargetkan 6 tentara Israel dengan senapan gol rakitan di daerah Al-Zana di timur Han Yunis dan melukai beberapa dari mereka. Sementara di bagian utara kota, para pejuang menargetkan 3 bulldozer militer, 1 tank dan 1 kendaraan personel dengan rudal Yasin 105. Pejuang Al-Qassam juga memasang jebakan dan meledakkan 1 rumah di mana tentara bersembunyi dengan bom barel dan sejumlah bom TBG yang menyebabkan runtuhnya bangunan di timur Han Yunis. Pejuang Al-Qassam juga meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya dengan 4 bom anti personel yang menewaskan dan melukai banyak tentara di timur kota. Sebelumnya pada Minggu 3 Desember 2023, Brigade Al-Qassam melaporkan bahwa pejuang mereka telah membunuh sebanyak 60 tentara Israel setelah alat peledak diledakkan di kamp mereka sebelah timur desa Johor Adik di selatan kota Gaza. Pejuang Al-Qassam berhasil memasang 3 perangkat anti personel dalam formasi melingkar di sekitar pusat penempatan. Ranjau darat diledakkan secara bersamaan pada pukul 4:30 waktu setempat dan pejuang Palestina segera mulai menembaki personel militer. Israel telah mengevakuasi hampir 70% pasukannya dari jalur Gaza Utara. Hal itu menurut sumber di Brigade Al-Qassam yang berbicara kepada saluran berbahasa Arab Al Jazeera. Alasan dibalik keputusan Israel untuk mengurangi intensitas operasi militernya di Gaza Utara adalah ketabahan perlawanan Palestina. Israel melancarkan perang di jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023 dan pada 27 Oktober Israel memulai operasi militer darat skala besar di wilayah utara jalur Gaza.
Dalam banyak video yang mendokumentasikan serangan Mujahidin, Brigade Al-Qassam menunjukkan kemampuannya untuk menyerang dengan serangan langsung terhadap ratusan kendaraan militer Israel, termasuk tank Merkava yang banyak digembar-gemborkan kehebatannya. Video lain menunjukkan tentara Israel ditembak pejuang perlawanan atau diledakkan dengan alat peledak yang telah ditanam dengan hati-hati sebagai jebakan maut. Pertempuran sengit di utara juga melibatkan selain Brigade Al-Qassam, Brigade Al-Quds, cabang militer Gerakan Jihad Islam Palestina. Meskipun Israel tidak menghitung jumlah korban di Gaza, laporan yang dikeluarkan surat kabar Israel Haaretz pada 28 November menunjukkan lebih dari 1.000 tentara Israel terluka oleh perlawanan Palestina dan 202 orang berada dalam kondisi kritis. Pada hari Minggu saja, Brigade Al-Qassam mengungkapkan puluhan tentara Israel tewas dan terluka dalam pertempuran di utara dan selatan Gaza. Mereka termasuk lebih dari 60 tentara yang disergap di dalam satu bangunan di daerah yang dikenal sebagai Jur al-Dik sebelah timur kota Gaza. Menurut Al-Qassam, semua tentara Israel yang disergap dalam serangan itu tewas atau terluka, dan para pejuangnya menembak jatuh tentara yang berusaha melarikan diri dari daerah tersebut. Laporan serupa juga disampaikan terkait kerugian Israel di Gaza Tengah dan Selatan, khususnya di wilayah Deir al-Balah dan Khan Yunis. Hamas disebut telah menghabisi tentara Israel saat sedang bersantai di barak Johor al-Dik beberapa waktu lalu. Dalam serangan itu menyebabkan 60 tentara Israel tewas. Tak sampai di situ, seusai membunuh banyak tentara, Brigade Al-Qassam menyerang kota selatan Israel. Dikutip dari TASS, sayap militer Hamas itu mengumumkan bahwa pasukannya menembakkan roket ke kota Beersheba di Israel. Hal itu dilakukan atas respons terhadap pembunuhan massal warga sipil. Pasukan yang berada di bawah komando Muhammad Deif membombardir kota di dekat pangkalan Angkatan Udara Hatzeri. Adapun serangan itu dilancarkan menggunakan artileri roket. Sebelumnya, pasukan Al-Qassam juga menggempur pangkalan Angkatan Darat Israel di Reim, sekitar 7 km dari Gaza. Rentetan serangan itu terjadi pada Rabu 6 Desember di wilayah timur kota Macin yang diduduki Israel dengan roket anti-tank Yasin 105. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, rajau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Hamas melaporkan baru-baru ini telah membunuh pasukan pertahanan Israel atau IDF sebanyak 60 orang. Rupanya dalam melancarkan serangan itu, militan Palestina tersebut diklaim memiliki taktik yang mampu meneror pasukan IDF. Disebutkan bahwa Hamas telah merekam isi barak pasukan Zionis dari terowongan di Gaza. Dikutip dari Al Jazeera, hal itu diungkapkan oleh lembaga think tank asal Washington DC Institute for the Study of War atau ISW. ISW mengatakan bahwa dalam rekaman isi barak itu mendapati bahwa tentara Zionis sedang bersantai di dekat Johor al-Dik. Hamas kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk menyiapkan serangan balasan. Militan Palestina itu langsung meledakkan bom saat ada di sekitar 60 pasukan Israel di barak tersebut. Analisis ISW itu menyebutkan bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Strategi ini disebut dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Dalam analisis ISW, Hamas disebut semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, ranjau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Ratusan tentara Israel dilaporkan mengalami luka serius di bagian matanya. Bahkan beberapa dari mereka menjadi buta saat perang di jalur Gaza, Palestina.
Demikian dilaporkan oleh media penyiaran Israel KAN pada Kamis 7 Desember 2023. Dilaporkan sekitar 100 tentara Israel menjadi buta sebagian dan atau seluruhnya karena ledakan saat pertempuran di Gaza Utara. Kebanyakan mereka yang buta karena ledakan. Sebelumnya dilaporkan militer Israel di Gaza digerogoti penyakit mematikan. Tidak sedikit tentara yang mengalami diare, penyakit menular lainnya hingga keracunan makanan. Sejak perang pecah pada 7 Oktober, banyak restoran dan individu menyumbang makanan kepada pasukan Israel yang kemungkinan terkontaminasi selama persiapan, transportasi, atau penyimpanan. Tal Bros, Direktur Unit Penyakit Menular di Rumah Sakit Umum As-Suta di Asdod menjelaskan, diare telah menyebar di kalangan tentara di selatan di berbagai wilayah konsentrasi, kemudian menyebar di antara tentara yang berperang di jalur Gaza. Dr. Bros menambahkan penyakit disentri ini sangat berbahaya bahkan beresiko kematian. Namun tentara Israel tidak hanya menghadapi masalah pencernaan, para tentara Israel juga mengalami depresi hingga gangguan jiwa akibat pertempurannya di jalur Gaza. Setidaknya 2.000 tentara telah menerima dukungan psikiater sejak awal operasi pada 7 Oktober. Pasukan Israel terlibat perang sengit dengan Hamas di wilayah Khan Younis pada Kamis 7 Desember. Dalam kesempatan itu, militan Palestina tersebut mengerahkan pasukan sniper. Akibat serangan tersebut menewaskan 6 tentara Israel termasuk seorang jenderal. Kabar ini disampaikan oleh Brigade Al-Qassam melalui unggahan di Telegram resminya pada Kamis 7 Desember. Sayap militer Hamas itu mengatakan telah terlibat dalam bentrok sengit dengan Israel. Tak hanya di satu lini, namun di semua lini penyerangan ke jalur Gaza sejak Rabu pagi. Hamas telah menghancurkan sebanyak 23 tank Israel di pertempuran Khan Younis dan Beit Lahia. Penembak jitu Al-Qassam juga membunuh 6 tentara dan meledakkan sebuah rumah yang dibarikade. Satu di antaranya termasuk jenderal Israel bernama Kauri Baril, yang merupakan kepala divisi intelijen distrik utara. Selain itu, Al-Qassam juga mengarahkan serangan rudal secara intensif ke berbagai sasaran dan dengan jangkauan berbeda ke posisi-posisi tentara Israel. Strategi Brigade Al-Quds mampu melemahkan satu persatu kendaraan militer dan personel rezim Zionis. Ledakan hebat terjadi di mana-mana saat perlawanan melakukan gerilya. Dikutip dari Pars Today, Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan rezim Zionis di selatan jalur Gaza. Dalam pertempuran itu, beberapa kali ledakan hebat dan beruntun terdengar dari sejumlah wilayah selatan Gaza. Juru bicara Brigade Al-Quds Abu Hamzah lantas mengumumkan pencapaian para pejuangnya. Disebutkan mereka meledakkan sejumlah kendaraan tempur IDF di timur Khan Younis, Al-Harara, dan kota Gaza. Abu Hamzah menegaskan mereka melakukan operasi jebakan untuk melemahkan lawan. Operasi jebakan itu berhasil melumpuhkan sejumlah tentara rezim Zionis. Sayap militer Jihad Islam Palestina sebelumnya juga mengabarkan berhasil meledakkan 3 tank, 1 kendaraan pengangkut personel, dan sebuah bulldozer pasukan Israel di Gaza. Serangan-serangan tersebut dilakukan oleh Brigade Al-Quds dengan menggunakan rudal-rudal panggul Manpads. Hizbullah kembali menargetkan posisi Israel dengan rentetan serangan roket. Tak main-main, Hizbullah meluncurkan 16 roket dari Lebanon Selatan menuju ke Galilea Atas. Dikutip dari YPA, serangan itu terjadi pada Rabu 16 Desember 2023. Belasan roket Hizbullah menghantam Galilea bagian atas, lebih tepatnya di dekat pemukiman Mitat. Akibat serangan tersebut, seluruh wilayah di Galilea pun terdengar sirine peringatan yang meraung-raung. Bahkan peringatan itu santer terdengar di beberapa pemukiman, di antaranya pemukiman Mitat, Malkiyah, dan Stola yang paling dekat dengan perbatasan Lebanon. Dalam pernyataan singkatnya, Hizbullah mengatakan pejuangnya menargetkan lokasi radar milik tentara Zionis. Adapun serangan itu menggunakan senjata yang sesuai. Militan Lebanon ini menegaskan bahwa serangan Hizbullah menimbulkan korban secara langsung.
Memasuki bulan ketiga, perang antara Israel dan Hamas masih terus memanas. Brigade Al-Qassam tak hentinya menyerang posisi musuh, mulai dari kendaraan militer, personel, hingga pangkalan militer Israel. Pada Rabu 6 Desember 2023, sayap militer Hamas itu mengumumkan hancurnya 15 unit peralatan tempur lapis baja pasukan rezim Zionis. Belasan peralatan tempur itu dimusnahkan para pejuang di beberapa wilayah Gaza. Selanjutnya mereka juga menghancurkan 12 kendaraan lapis baja dan kendaraan pengangkut personel militer Israel di Beit Lahia, utara Gaza. Sebuah kendaraan pengangkut personel dan sebuah tank Merkava juga berhasil dihancurkan oleh para pejuang Brigade Al-Qassam di utara kota Khan Yunis. Serangan diluncurkan dengan roket Yasin 105. Selanjutnya, satu unit tank pasukan rezim Zionis lain berhasil diledakkan di timur kota Khan Yunis. Mereka turut menghujani pangkalan militer Israel Raim di timur Gaza. Pangkalan Raim merupakan markas divisi Gaza dan markas utama militer Israel untuk mengendalikan perang di Gaza. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengabarkan sebuah rumah di timur kota Khan Yunis yang dijadikan lokasi pertahanan pasukan Israel digempur dengan mortir dan peluru. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali mengumumkan kematian pasukannya. Setidaknya 2 tentara Israel tewas lagi di Gaza. Pertamanya, jumlah korban yang terbunuh membuat daftar jumlah tentara tewas sejak operasi darat mencapai 86 orang. The Times of Israel mengungkap 2 perwira yang menjadi korban baru tersebut. Mereka adalah Sersan Staf Amit Bonzel, 22 tahun, dan Staf Sersan Alemnu Emmanuel Feleke, 22 tahun. Bonzel merupakan unit pengintai Brigade Pasuk yang terjun payung dari Soham. Selain Bonzel yang tewas dalam pertempuran itu, 3 anggota jaringan unit pengintai terluka parah. Sementara itu, Feleke berasal dari unit Duvdevan Brigade Komando dari Kiryat Gan. Feleke terluka pada 5 Desember dalam pertempuran di Gaza Selatan dan meninggal karena luka-lukanya kemarin. Selain 2 tentara yang tewas, prajurit lain dari Batalion 7008 Brigade 551 terluka parah dalam pertempuran terpisah kemarin di Gaza. Atas hal itu menyebabkan jumlah korban dari tentara IDF yang tewas hampir mencapai 100 orang sejak invasi darat. Sementara jika dihitung sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober lalu, jumlah tentara Israel tewas mencapai 410 orang. Pasukan Hamas merilis sebuah video detik-detik saat membakar tank-tank Israel di lingkungan Sujaya di jalur Gaza. Hamas membakar satu persatu tank Israel dengan tembakan. Mereka juga sempat berfoto dengan tank yang sedang terbakar. Dalam rekaman yang dirilis Brigade Al-Qassam pada Kamis 7 Desember, terlihat sayap militer Hamas menyerang di bangunan yang hancur. Setelahnya mereka meregati tank Israel dan membawa RPG anti-tank Yasin 105. Mereka melihat 3 tank Israel dan meluncurkan rudal anti-tank ke arah tank-tank tersebut. Al-Qassam menargetkan tank-tank itu dengan menembaki tank tersebut dari balik gedung yang hancur hingga tank itu pun terbakar. Hamas kemudian menargetkan bulldozer yang melewati daerah tersebut
sebelum menyerang kelompok tank lainnya. Dalam cuplikan akhir di video, terlihat seorang pasukan Hamas yang berfoto dengan tank yang terbakar itu. Diketahui bahwa jumlah tentara Israel tewas bertambah sebanyak 10 orang. Zionis mengumumkan jumlah korban tewas pasukannya telah meningkat menjadi 84 orang sejak invasi mereka ke Gaza dimulai. Sehingga total korban tewas sejak 7 Oktober menjadi 408 tentara Israel. Sayap pejuang Hamas di Gaza yakni Brigade Al-Qassam mengklaim telah membunuh sekira 10 tentara Israel yakni IDF. Sejumlah tentara Israel itu tewas dalam pertempuran head-to-head alias perang jarak dekat di timur Khan Younis di sisi selatan jalur Gaza pada Selasa 5 Desember 2023. Brigade Al-Qassam juga menyatakan bahwa para pejuang juga menyerang 3 tank Israel. Selain itu, para pejuang juga menyerang 2 kendaraan personel dan 3 baruan di timur Khan Younis. Dilaporkan dalam waktu 24 jam terakhir, Brigade Al-Qassam mengklaim telah menghancurkan 28 kendaraan Israel. Hal tersebut turut dibenarkan oleh Brigade Martir Is al-Din Al-Qassam. Sementara itu, Mujahidin Al-Qassam mengaku telah melenyapkan sejumlah tentara Zionis dari mereka melakukan operasi heroik dalam upaya menghadapi serangan pendudukan, yakni dengan terus melancarkan serangan rudal pada hari ke-59 pertempuran Badai Al-Aqsa. Mujahidin Al-Qassam mengumumkan pejuangnya telah bentrok dengan pasukan khusus Zionis. Atas serangan itu, pasukan khusus Zionis dinyatakan tewas dan beberapa dari mereka mengalami luka-luka di daerah Al-Faluga di jalur Gaza Utara. Meski demikian, pihak Israel belum memberikan komentar apapun terkait serangan sayap pejuang Hamas. Terkini dikabarkan kelompok militan Palestina yakni Hamas tak akan melakukan negosiasi dalam bentuk apapun hingga perang berakhir. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Kepala Biro Politik Hamas dan Komandan Brigade Al-Qassam, Saleh Al-Arouri. Saleh Al-Arouri menegaskan bahwa tak akan ada lagi perundingan dengan Israel. Lanjut, pihaknya menyatakan perihal sandera yang masih ditawan, Hamas akan melepaskan secara cuma-cuma, yakni hanya tawanan asing atau warga negara lain yang akan dibebaskan, termasuk sandera anak-anak dan perempuan akan dibebaskan lantaran mereka tidak masuk dalam target. Saleh Al-Arouri juga mengungkapkan Hamas hanya akan menyisakan sandera Israel yang berstatus sebagai tentara maupun mantan tentara IDF. Situasi tegang dan kisruh terjadi ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi para keluarga sandera yang telah dibebaskan Hamas saat gencatan senjata beberapa waktu lalu. Diberitakan The Guardian pada Selasa 5 Desember, pertemuan yang juga dihadiri pihak keluarga sandera Hamas yang belum dibebaskan itu disebut penuh kemarahan. Beberapa orang yang datang bahkan disebut memaki-maki dan menuntut Perdana Menteri Israel itu untuk mundur dari jabatannya. Ruven Yablonka yang anaknya masih ditahan oleh kelompok perlawanan Hamas mengatakan rapat itu diwarnai kekacauan dan teriakan. Sejumlah orang juga dilaporkan keluar dari gedung ketika Netanyahu membacakan pidatonya. Sikap itu diduga berkaitan dengan ucapan Netanyahu yang dibocorkan lembaga penyiaran publik Israel. Dalam rekaman itu, Netanyahu terdengar mengatakan saat ini tak ada kemungkinan membawa pulang semua orang. Pihak keluarga sandera dilaporkan masih berteriak hingga memaki-maki Netanyahu. Mereka menuding PM Israel itu berbohong ketika menjelaskan alasan masih ada sandera yang ditahan Hamas. Namun Perdana Menteri Israel itu kembali membantah bahwa dirinya yang menghentikan gencatan senjata. Ia disebut mengklaim bahwa kesepakatan itu batal karena pihak Hamas bukan dirinya. Sementara itu Israel sebelumnya menyatakan jumlah warga mereka yang masih disandra Hamas sebanyak 138 orang. Angka itu bertambah seorang dari laporan sebelumnya yang menyebut 137 sandra masih ada di jalur Gaza termasuk 20 wanita dan 2 anak. Gencatan senjata yang berlangsung
berlangsung pada 24 hingga 30 November lalu telah membebaskan sejumlah tahanan dan sandera dari kedua pihak. Hamas membebaskan puluhan sandera, sementara Israel membebaskan ratusan warga Palestina tahanan mereka sebagai bagian dari perjanjian. Namun gencatan senjata yang sempat berlangsung sepekan itu berakhir tanpa perpanjangan lagi. Hamas dan Israel saling menyalahkan atas kegagalan perpanjangan gencatan senjata. Israel menuding Hamas telah melancarkan serangan roket ke wilayahnya detik-detik gencatan senjata berakhir. Sebaliknya, Hamas juga menuding Israel telah lebih dulu melancarkan gempuran dan serangan di Gaza sebelum gencatan berakhir. Brigade Is-al-Din Al-Qassam mengumumkan para pejuangnya telah menargetkan 25 kendaraan militer Israel di berbagai daerah di kota Khan Yunis di jalur Gaza yang terkepung. Kantor berita Safa melaporkan kelompok perlawanan Palestina mengatakan para pejuangnya menargetkan 8 kendaraan militer Israel, 3 tank, 1 bulldozer militer, dan 1 pengangkut personel tentara dengan peluru Yasin 105 di bagian timur kota Khan Yunis. Mereka juga membunuh sejumlah tentara Israel di sana, termasuk unit khusus yang terdiri dari 8 tentara. Para pejuang kelompok tersebut juga menargetkan 6 tentara Israel dengan senapan gol rakitan di daerah Al-Zana di timur Khan Yunis dan melukai beberapa dari mereka. Sementara di bagian utara kota, para pejuang menargetkan 3 bulldozer militer, 1 tank dan 1 kendaraan personel dengan rudal Yasin 105. Pejuang Al-Qassam juga memasang jebakan dan meledakkan 1 rumah di mana tentara bersembunyi dengan bom barel dan sejumlah bom TBG yang menyebabkan runtuhnya bangunan di timur Khan Yunis. Pejuang Al-Qassam juga meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya dengan 4 bom anti personel yang menewaskan dan melukai banyak tentara di timur kota. Sebelumnya pada Minggu 3 Desember 2023, Brigade Al-Qassam melaporkan bahwa pejuang mereka telah membunuh sebanyak 60 tentara Israel setelah alat peledak diledakkan di kamp mereka sebelah timur desa Juhor Adik di selatan kota Gaza. Pejuang Al-Qassam berhasil memasang 3 perangkat anti personel dalam formasi melingkar di sekitar pusat penempatan. Ranjau darat diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat dan pejuang Palestina segera mulai menembaki personel militer. Israel telah mengevakuasi hampir 70% pasukannya dari jalur Gaza Utara. Hal itu menurut sumber di Brigade Al-Qassam yang berbicara kepada saluran berbahasa Arab Al Jazeera. Alasan dibalik keputusan Israel untuk mengurangi intensitas operasi militernya di Gaza Utara adalah ketabahan perlawanan Palestina. Israel melancarkan perang di jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023 dan pada 27 Oktober Israel memulai operasi militer darat skala besar di wilayah utara jalur Gaza. Dalam banyak video yang mendokumentasikan serangan mujahidin, Brigade Al-Qassam menunjukkan kemampuannya untuk menyerang dengan serangan langsung terhadap ratusan kendaraan militer Israel, termasuk tank Merkava yang banyak digembar-gemborkan kehebatannya. Video lain menunjukkan tentara Israel ditembak pejuang perlawanan atau diledakkan dengan alat peledak yang telah ditanam dengan hati-hati sebagai jebakan maut. Pertempuran sengit di utara juga melibatkan selain Brigade Al-Qassam, Brigade Al-Quds, cabang militer Gerakan Jihad Islam Palestina. Meskipun Israel tidak menghitung jumlah korban di Gaza, laporan yang dikeluarkan surat kabar Israel Haaretz pada 28 November menunjukkan lebih dari 1.000 tentara Israel terluka oleh perlawanan Palestina dan 202 orang berada dalam kondisi kritis. Pada hari Minggu saja, Brigade Al-Qassam mengungkapkan puluhan tentara Israel tewas dan terluka dalam pertempuran di utara dan selatan Gaza. Mereka termasuk lebih dari 60 tentara yang disergap di dalam satu bangunan di daerah yang dikenal sebagai Jur al-Dik sebelah timur kota Gaza. Menurut Al-Qassam, semua tentara Israel yang disergap dalam serangan itu tewas atau terluka, dan para pejuangnya menembak jatuh tentara yang berusaha melarikan diri dari daerah tersebut. Laporan serupa juga disampaikan terkait kerugian Israel di Gaza Tengah dan Selatan, khususnya di wilayah Deir al-Balah dan Khan Yunis.
Hamas disebut telah menghabisi tentara Israel saat sedang bersantai di barak Johor Al-Dik beberapa waktu lalu. Dalam serangan itu menyebabkan 60 tentara Israel tewas. Tak sampai di situ, seusai membunuh banyak tentara, Brigadir Al-Qassam menyerang kota selatan Israel. Dikutip dari TASS, sayap militer Hamas itu mengumumkan bahwa pasukannya menembakkan roket ke kota Beersheba di Israel. Hal itu dilakukan atas respons terhadap pembunuhan massal warga sipil. Pasukan yang berada di bawah komando Muhammad Deif membombardir kota di dekat pangkalan Angkatan Udara Hatzarim. Adapun serangan itu dilancarkan menggunakan artileri roket. Sebelumnya, pasukan Al-Qassam juga menggempur pangkalan Angkatan Darat Israel di Reim sekitar 7 km dari Gaza. Rentetan serangan itu terjadi pada Rabu 6 Desember di wilayah timur kota Macin yang diduduki Israel dengan roket anti-tank Yasin 105. Diketahui sebelumnya bahwa Brigadir Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor Al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigadir Al-Qassam, rajau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Hamas melaporkan baru-baru ini telah membunuh pasukan pertahanan Israel atau IDF sebanyak 60 orang. Rupanya dalam melancarkan serangan itu, militer Palestina tersebut diklaim memiliki taktik yang mampu meneror pasukan IDF. Disebutkan bahwa Hamas telah merekam isi barak pasukan Zionis dari terowongan di Gaza. Dikutip dari Al Jazeera, hal itu diungkapkan oleh lembaga think tank asal Washington DC Institute for the Study of War atau ISW. ISW mengatakan bahwa dalam rekaman isi barak itu mendapati bahwa tentara Zionis sedang bersantai di dekat Johor Al-Dik. Hamas kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk menyiapkan serangan balasan. Militan Palestina itu langsung meledakkan bom saat ada di sekitar 60 pasukan Israel di barak tersebut. Analisis ISW itu menyebutkan bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Strategi ini disebut dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Dalam analisis ISW, Hamas disebut semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Diketahui sebelumnya bahwa Brigadir Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor Al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigadir Al-Qassam, ranjau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Ratusan tentara Israel dilaporkan mengalami luka serius di bagian matanya. Bahkan beberapa dari mereka menjadi buta saat perang di jalur Gaza, Palestina. Demikian dilaporkan oleh media penyiaran Israel KAN pada Kamis 7 Desember 2023. Dilaporkan sekitar 100 tentara Israel menjadi buta sebagian dan atau seluruhnya karena ledakan saat pertempuran di Gaza Utara. Kebanyakan mereka yang buta karena ledakan. Sebelumnya dilaporkan militer Israel di Gaza digerogoti penyakit mematikan. Tidak sedikit tentara yang mengalami diare, penyakit menular lainnya hingga keracunan makanan. Sejak perang pecah pada 7 Oktober, banyak restoran dan individu menyumbang makanan kepada pasukan Israel yang kemungkinan terkontaminasi selama persiapan, transportasi, atau penyimpanan. Tal Bros, Direktur Unit Penyakit Menular di Rumah Sakit Umum As-Suta di Asdod menjelaskan, diare telah menyebar di kalangan tentara di selatan di berbagai wilayah konsentrasi, kemudian menyebar di antara tentara yang berperang di jalur Gaza. Dr. Bros menambahkan penyakit disentri ini sangat berbahaya bahkan beresiko kematian. Namun tentara Israel tidak hanya menghadapi masalah pencernaan, para tentara Israel juga mengalami depresi hingga gangguan jiwa akibat pertempurannya di jalur Gaza. Setidaknya 2.000 tentara telah menerima dukungan psikiater sejak awal operasi pada 7 Oktober. Pasukan Israel terlibat perang sengit dengan Hamas di wilayah Khan Younis pada Kamis 7 Desember. Dalam kesempatan itu, militan Palestina tersebut mengerahkan pasukan sniper. Akibat serangan tersebut menewaskan 6 tentara Israel termasuk
termasuk seorang jenderal. Kabar ini disampaikan oleh Brigade Al-Qassam melalui unggahan di Telegram resminya pada Kamis 7 Desember. Sayap militer Hamas itu mengatakan telah terlibat dalam bentrok sengit dengan Israel. Tak hanya di satu lini, namun di semua lini penyerangan ke jalur Gaza sejak Rabu pagi. Hamas telah menghancurkan sebanyak 23 tank Israel di pertempuran Khan Yunis dan Beit Lahia. Penembak jitu Al-Qassam juga membunuh 6 tentara dan meledakkan sebuah rumah yang dibarikade. Satu di antaranya termasuk Jenderal Israel bernama Kauri Baril, yang merupakan Kepala Divisi Intelijen Distrik Utara. Selain itu, Al-Qassam juga mengarahkan serangan rudal secara intensif ke berbagai sasaran dan dengan jangkauan berbeda ke posisi-posisi tentara Israel. Strategi Brigade Al-Quds mampu melemahkan satu persatu kendaraan militer dan personel rezim Zionis. Ledakan hebat terjadi di mana-mana saat perlawanan melakukan gerilya. Dikutip dari Pars Today, Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan rezim Zionis di selatan jalur Gaza. Dalam pertempuran itu, beberapa kali ledakan hebat dan beruntun terdengar dari sejumlah wilayah selatan Gaza. Juru bicara Brigade Al-Quds Abu Hamzah lantas mengumumkan pencapaian para pejuangnya. Disebutkan mereka meledakkan sejumlah kendaraan tempur IDF di timur Khan Yunis, Al-Harara, dan kota Gaza. Abu Hamzah menegaskan mereka melakukan operasi jebakan untuk melemahkan lawan. Operasi jebakan itu berhasil melumpuhkan sejumlah tentara rezim Zionis. Sayap militer Jihad Islam Palestina sebelumnya juga mengabarkan berhasil meledakkan 3 tank, 1 kendaraan pengangkut personel, dan sebuah bulldozer pasukan Israel di Gaza. Serangan-serangan tersebut dilakukan oleh Brigade Al-Quds dengan menggunakan rudal-rudal panggul Manpads. Hizbullah kembali menargetkan posisi Israel dengan rentetan serangan roket. Tak main-main, Hizbullah meluncurkan 16 roket dari Lebanon Selatan menuju ke Galilea Atas. Dikutip dari YPA, serangan itu terjadi pada Rabu 16 Desember 2023. Belasan roket Hizbullah menghantam Galilea bagian atas, lebih tepatnya di dekat pemukiman Mitat. Akibat serangan tersebut, seluruh wilayah di Galilea pun terdengar sirine peringatan yang meraung-raung. Bahkan peringatan itu santer terdengar di beberapa pemukiman, di antaranya pemukiman Mitat, Malkiyah, dan Stola yang paling dekat dengan perbatasan Lebanon. Dalam pernyataan singkatnya, Hizbullah mengatakan pejuangnya menargetkan lokasi radar milik tentara Zionis. Adapun serangan itu menggunakan senjata yang sesuai. Militan Lebanon ini menegaskan bahwa serangan Hizbullah menimbulkan korban secara langsung. Memasuki bulan ketiga, perang antara Israel dan Hamas masih terus memanas. Brigade Al-Qassam tak hentinya menyerang posisi musuh, mulai dari kendaraan militer, personel, hingga pangkalan militer Israel. Pada Rabu 6 Desember 2023, sayap militer Hamas itu mengumumkan hancurnya 15 unit peralatan tempur lapis baja pasukan rezim Zionis. Belasan peralatan tempur itu dimusnahkan para pejuang di beberapa wilayah Gaza. Selanjutnya, mereka juga menghancurkan 12 kendaraan lapis baja dan kendaraan pengangkut personel militer Israel di Beit Lahia, utara Gaza. Sebuah kendaraan pengangkut personel dan sebuah tank Merkava juga berhasil dihancurkan oleh para pejuang Brigade Al-Qassam di utara kota Khan Yunis. Serangan diluncurkan dengan roket Yasin 105. Selanjutnya, 1 unit tank pasukan rezim Zionis lain berhasil diledakkan di timur kota Khan Yunis. Mereka turut menghujani pangkalan militer Israel Raim di timur Gaza. Pangkalan Raim merupakan markas divisi Gaza dan markas utama militer Israel untuk mengendalikan perang di Gaza. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengabarkan sebuah rumah di timur kota Khan Yunis yang dijadikan lokasi pertahanan pasukan Israel digempur dengan mortir dan peluru. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Dengan menyisakan sandera tentara dan ex-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan ex-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali mengumumkan kematian pasukannya. Setidaknya 2 tentara Israel tewas lagi di Gaza. Pertamanya, jumlah korban yang terbunuh membuat daftar jumlah tentara tewas sejak operasi darat mencapai 86 orang. The Times of Israel mengungkap 2 perwira yang menjadi korban baru tersebut. Mereka adalah Sersan Staf Amit Bonzel, 22 tahun, dan Staf Sersan Alemnu Emmanuel Veleke, 22 tahun. Bonzel merupakan unit pengintai Brigade Pasukan Terjun Payung dari Soham. Selain Bonzel yang tewas dalam pertempuran itu, 3 anggota jaringan unit pengintai terluka parah. Sementara itu, Veleke berasal dari unit Duvdevan Brigade Komando dari Kiryat Gan. Veleke terluka pada 5 Desember dalam pertempuran di Gaza Selatan dan meninggal karena luka-lukanya kemarin. Selain 2 tentara yang tewas, prajurit lain dari Batalion 7008 Brigade 551 terluka parah dalam pertempuran terpisah kemarin di Gaza. Atas hal itu menyebabkan jumlah korban dari tentara IDF yang tewas hampir mencapai 100 orang sejak invasi darat. Sementara jika dihitung sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober lalu, jumlah tentara Israel tewas mencapai 410 orang. Pasukan Hamas merilis sebuah video detik-detik saat membakar tank-tank Israel di lingkungan Sujaya di jalur Gaza. Hamas membakar satu persatu tank Israel dengan tembakan. Mereka juga sempat berfoto dengan tank yang sedang terbakar. Dalam rekaman yang dirilis Brigade Al-Qassam pada Kamis 7 Desember, terlihat sayap militer Hamas menyerang di bangunan yang hancur. Setelahnya mereka meregati tank Israel dan membawa RPG anti-tank Yasin 105. Mereka melihat 3 tank Israel dan meluncurkan rudal anti-tank ke arah tank-tank tersebut. Al-Qassam menargetkan tank-tank itu dengan menembaki tank tersebut dari balik gedung yang hancur hingga tank itu pun terbakar. Hamas kemudian menargetkan bulldozer yang melewati daerah tersebut sebelum menyerang kelompok tank lainnya. Dalam cuplikan akhir di video, terlihat seorang pasukan Hamas yang berfoto dengan tank yang terbakar itu. Diketahui bahwa jumlah tentara Israel tewas bertambah sebanyak 10 orang. Zionis mengumumkan jumlah korban tewas pasukannya telah meningkat menjadi 84 orang sejak invasi mereka ke Gaza dimulai. Sehingga total korban tewas sejak 7 Oktober menjadi 408 tentara Israel. Sayap pejuang Hamas di Gaza yakni Brigade Al-Qassam mengklaim telah membunuh sekira 10 tentara Israel yakni IDF. Sejumlah tentara Israel itu tewas dalam pertempuran head-to-head alias perang jarak dekat di timur Khan Younis di sisi selatan jalur Gaza pada Selasa 5 Desember 2023. Brigade Al-Qassam juga menyatakan bahwa para pejuang juga menyerang 3 tank Israel. Selain itu, para pejuang juga menyerang 2 kendaraan pengangkut personel dan 3 bulldozer militer dengan peluru anti lapis baja di timur dan utara Khan Younis. Dilaporkan dalam waktu 24 jam terakhir, Brigade Al-Qassam mengklaim telah menghancurkan 28 kendaraan Israel.
Hal tersebut turut dibenarkan oleh Brigade Martir Is-Aldin Al-Qassam. Sementara itu, Mujahidin Al-Qassam mengaku telah melenyapkan sejumlah tentara Zionis dari jarak nol. Mereka melakukan operasi heroik dalam upaya menghadapi serangan pendudukan, yakni dengan terus melancarkan serangan rudal pada hari ke-59 pertempuran Badai Al-Aqsa. Mujahidin Al-Qassam mengumumkan pejuangnya telah bentrok dengan pasukan khusus Zionis. Atas serangan itu, pasukan khusus Zionis dinyatakan tewas dan beberapa dari mereka mengalami luka-luka di daerah Al-Faluga di jalur Gaza Utara. Meski demikian, pihak Israel belum memberikan komentar apapun terkait serangan yang dilakukan sayap pejuang Hamas. Terkini dikabarkan kelompok militan Palestina yakni Hamas tak akan melakukan negosiasi dalam bentuk apapun hingga perang berakhir. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Kepala Biro Politik Hamas dan Komandan Brigade Al-Qassam, Saleh Al-Arouri. Saleh Al-Arouri menegaskan bahwa tak akan ada lagi perundingan dengan Israel. Lanjut, pihaknya menyatakan perihal sandera yang masih ditawan, Hamas akan melepaskan secara cuma-cuma, yakni hanya tawanan asing atau warga negara lain yang akan dibebaskan, termasuk sandera anak-anak dan perempuan akan dibebaskan lantaran mereka tidak masuk dalam target. Saleh Al-Arouri juga mengungkapkan Hamas hanya akan menyisakan sandera Israel yang berstatus sebagai tentara maupun mantan tentara IDF. Situasi tegang dan kisruh terjadi ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi para keluarga sandera yang telah dibebaskan Hamas saat gencatan senjata beberapa waktu lalu. Diberitakan The Guardian pada Selasa 5 Desember, pertemuan yang juga dihadiri pihak keluarga sandera Hamas yang belum dibebaskan itu disebut penuh kemarahan. Beberapa orang yang datang bahkan disebut memaki-maki dan menuntut Perdana Menteri Israel itu untuk mundur dari jabatannya. Ruven Yablonka yang anaknya masih ditahan oleh kelompok perlawanan Hamas mengatakan rapat itu diwarnai kekacauan dan teriakan. Sejumlah orang juga dilaporkan keluar dari gedung ketika Netanyahu membacakan pidatonya. Sikap itu diduga berkaitan dengan ucapan Netanyahu yang dibocorkan lembaga penyiaran publik Israel. Dalam rekaman itu, Netanyahu terdengar mengatakan saat ini tak ada kemungkinan membawa pulang semua orang. Pihak keluarga sandera dilaporkan masih berteriak hingga memaki-maki Netanyahu. Mereka menuding PM Israel itu berbohong ketika menjelaskan alasan masih ada sandera yang ditahan Hamas. Namun Perdana Menteri Israel itu kembali membantah bahwa dirinya yang menghentikan gencatan senjata. Ia disebut mengklaim bahwa kesepakatan itu batal karena pihak Hamas bukan dirinya. Sementara itu Israel sebelumnya menyatakan jumlah warga mereka yang masih disandra Hamas sebanyak 138 orang. Angka itu bertambah seorang dari laporan sebelumnya yang menyebut 137 sandra masih ada di jalur Gaza termasuk 20 wanita dan 2 anak. Gencatan senjata yang berlangsung pada 24 hingga 30 November lalu telah membebaskan sejumlah tahanan dan sandera dari kedua pihak. Hamas membebaskan puluhan sandera, sementara Israel membebaskan ratusan warga Palestina tahanan mereka sebagai bagian dari perjanjian. Namun gencatan senjata yang sempat berlangsung sepekan itu berakhir tanpa perpanjangan lagi. Hamas dan Israel saling menyalahkan atas kegagalan perpanjangan gencatan senjata. Israel menuding Hamas telah melancarkan serangan roket ke wilayahnya detik-detik gencatan senjata berakhir. Sebaliknya, Hamas juga menuding Israel telah lebih dulu melancarkan gempuran dan serangan di Gaza sebelum gencatan berakhir. Brigade Is-Aldin Al-Qassam mengumumkan para pejuangnya telah menargetkan 25 kendaraan militer Israel di berbagai daerah di kota Han Yunis di jalur Gaza yang terkepung. Kantor berita Safa melaporkan kelompok perlawanan Palestina mengatakan para pejuangnya menargetkan 8 kendaraan militer Israel, 3 tank, 1 bulldozer militer, dan 1 pengangkut personel tentara dengan peluru Yasin 105 di bagian timur kota Han Yunis. Mereka juga membunuh sejumlah tentara Israel di sana termasuk unit khusus yang terdiri dari 8 tentara.
Para pejuang kelompok tersebut juga menargetkan 6 tentara Israel dengan senapan gol rakitan di daerah Al-Zana di timur Han Yunis dan melukai beberapa dari mereka. Sementara di bagian utara kota, para pejuang menargetkan 3 bulldozer militer, 1 tank dan 1 kendaraan personel dengan rudal Yasin 105. Pejuang Al-Qassam juga memasang jebakan dan meledakkan 1 rumah di mana tentara bersembunyi dengan bom barel dan sejumlah bom TBG yang menyebabkan runtuhnya bangunan di timur Han Yunis. Pejuang Al-Qassam juga meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya dengan 4 bom anti personel yang menewaskan dan melukai banyak tentara di timur kota. Sebelumnya pada Minggu 3 Desember 2023, Brigade Al-Qassam melaporkan bahwa pejuang mereka telah membunuh sebanyak 60 tentara Israel setelah alat peledak diledakkan di kamp mereka sebelah timur desa Johor Adik di selatan kota Gaza. Pejuang Al-Qassam berhasil memasang 3 perangkat anti personel dalam formasi melingkar di sekitar pusat penempatan. Ranjau darat diledakkan secara bersamaan pada pukul 4:30 waktu setempat dan pejuang Palestina segera mulai menembaki personel militer. Israel telah mengevakuasi hampir 70% pasukannya dari jalur Gaza Utara. Hal itu menurut sumber di Brigade Al-Qassam yang berbicara kepada saluran berbahasa Arab Al Jazeera. Alasan dibalik keputusan Israel untuk mengurangi intensitas operasi militernya di Gaza Utara adalah ketabahan perlawanan Palestina. Israel melancarkan perang di jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023 dan pada 27 Oktober Israel memulai operasi militer darat skala besar di wilayah utara jalur Gaza. Dalam banyak video yang mendokumentasikan serangan mujahidin, Brigade Al-Qassam menunjukkan kemampuannya untuk menyerang dengan serangan langsung terhadap ratusan kendaraan militer Israel, termasuk tank Merkava yang banyak digembar-gemborkan kehebatannya. Video lain menunjukkan tentara Israel ditembak pejuang perlawanan atau diledakkan dengan alat peledak yang telah ditanam dengan hati-hati sebagai jebakan maut. Pertempuran sengit di utara juga melibatkan selain Brigade Al-Qassam, Brigade Al-Quds, cabang militer Gerakan Jihad Islam Palestina. Meskipun Israel tidak menghitung jumlah korban di Gaza, laporan yang dikeluarkan surat kabar Israel Haaretz pada 28 November menunjukkan lebih dari 1.000 tentara Israel terluka oleh perlawanan Palestina dan 202 orang berada dalam kondisi kritis. Pada hari Minggu saja, Brigade Al-Qassam mengungkapkan puluhan tentara Israel tewas dan terluka dalam pertempuran di utara dan selatan Gaza. Mereka termasuk lebih dari 60 tentara yang disergap di dalam satu bangunan di daerah yang dikenal sebagai Jur al-Dik sebelah timur kota Gaza. Menurut Al-Qassam, semua tentara Israel yang disergap dalam serangan itu tewas atau terluka, dan para pejuangnya menembak jatuh tentara yang berusaha melarikan diri dari daerah tersebut. Laporan serupa juga disampaikan terkait kerugian Israel di Gaza Tengah dan Selatan, khususnya di wilayah Deir al-Balah dan Han Yunis. Hamas disebut telah menghabisi tentara Israel saat sedang bersantai di barak Johor al-Dik beberapa waktu lalu. Dalam serangan itu menyebabkan 60 tentara Israel tewas. Tak sampai di situ, seusai membunuh banyak tentara, Brigade Al-Qassam menyerang kota selatan Israel. Dikutip dari TASS, sayap militer Hamas itu mengumumkan bahwa pasukannya menembakkan roket ke kota Beersheba di Israel. Hal itu dilakukan atas respons terhadap pembunuhan massal warga sipil. Pasukan yang berada di bawah komando Muhammad Deif membombardir kota di dekat pangkalan Angkatan Udara Hatzeri. Adapun serangan itu dilancarkan menggunakan artileri roket. Sebelumnya, pasukan Al-Qassam juga menggempur pangkalan Angkatan Darat Israel di Reim sekitar 7 km dari Gaza. Rentetan serangan itu terjadi pada Rabu 6 Desember di wilayah timur kota Macin yang diduduki Israel dengan roket anti-tank Yasin 105. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, ranjau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat.
Hamas melaporkan baru-baru ini telah membunuh pasukan pertahanan Israel atau IDF sebanyak 60 orang. Rupanya dalam melancarkan serangan itu, militan Palestina tersebut diklaim memiliki taktik yang mampu meneror pasukan IDF. Disebutkan bahwa Hamas telah merekam isi barak pasukan Zionis dari terowongan di Gaza. Dikutip dari Al Jazeera, hal itu diungkapkan oleh lembaga think tank asal Washington DC Institute for the Study of War atau ISW. ISW mengatakan bahwa dalam rekaman isi barak itu mendapati bahwa tentara Zionis sedang bersantai di dekat Johor Al-Dik. Hamas kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk menyiapkan serangan balasan. Militan Palestina itu langsung meledakkan bom saat ada di sekitar 60 pasukan Israel di barak tersebut. Analisis ISW itu menyebutkan bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Strategi ini disebut dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Dalam analisis ISW, Hamas disebut semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor Al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, ranjau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Ratusan tentara Israel dilaporkan mengalami luka serius di bagian matanya. Bahkan beberapa dari mereka menjadi buta saat perang di jalur Gaza, Palestina. Demikian dilaporkan oleh media penyiaran Israel KAN pada Kamis 7 Desember 2023. Dilaporkan sekitar 100 tentara Israel menjadi buta sebagian dan atau seluruhnya karena ledakan saat pertempuran di Gaza Utara. Kebanyakan mereka yang buta karena ledakan. Sebelumnya dilaporkan militer Israel di Gaza digerogoti penyakit mematikan. Tidak sedikit tentara yang mengalami diare, penyakit menular lainnya hingga keracunan makanan. Sejak perang pecah pada 7 Oktober, banyak restoran dan individu menyumbang makanan kepada pasukan Israel yang kemungkinan terkontaminasi selama persiapan, transportasi, atau penyimpanan. Tal Bros, Direktur Unit Penyakit Menular di Rumah Sakit Umum As-Suta di Asdod menjelaskan, diare telah menyebar di kalangan tentara di selatan di berbagai wilayah konsentrasi, kemudian menyebar di antara tentara yang berperang di jalur Gaza. Dr. Bros menambahkan penyakit disentri ini sangat berbahaya bahkan beresiko kematian. Namun tentara Israel tidak hanya menghadapi masalah pencernaan, para tentara Israel juga mengalami depresi hingga gangguan jiwa akibat pertempurannya di jalur Gaza. Setidaknya 2.000 tentara telah menerima dukungan psikiater sejak awal operasi pada 7 Oktober. Pasukan Israel terlibat perang sengit dengan Hamas di wilayah Khan Younis pada Kamis 7 Desember. Dalam kesempatan itu, militan Palestina tersebut mengerahkan pasukan sniper. Akibat serangan tersebut menewaskan 6 tentara Israel termasuk seorang jenderal. Kabar ini disampaikan oleh Brigade Al-Qassam melalui unggahan di Telegram resminya pada Kamis 7 Desember. Sayap militer Hamas itu mengatakan telah terlibat dalam bentrok sengit dengan Israel. Tak hanya di satu lini, namun di semua lini penyerangan ke jalur Gaza sejak Rabu pagi. Hamas telah menghancurkan sebanyak 23 tank Israel di pertempuran Khan Younis dan Beit Lahia. Penembak jitu Al-Qassam juga membunuh 6 tentara dan meledakkan sebuah rumah yang dibarikade. Satu di antaranya termasuk jenderal Israel bernama Kauri Baril, yang merupakan kepala divisi intelijen distrik utara. Selain itu, Al-Qassam juga mengarahkan serangan rudal secara intensif ke berbagai sasaran dan dengan jangkauan berbeda ke posisi-posisi tentara Israel. Strategi Brigade Al-Quds mampu melemahkan satu persatu kendaraan militer dan personel rezim Zionis. Ledakan hebat terjadi di mana-mana saat perlawanan melakukan gerilya. Dikutip dari Pars Today, Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan rezim Zionis di selatan jalur Gaza. Dalam pertempuran itu, beberapa kali ledakan hebat dan beruntun terdengar dari sejumlah wilayah selatan Gaza. Juru bicara Brigade Al-Quds Abu Hamzah lantas mengumumkan pencapaian para pejuangnya. Disebutkan mereka meledakkan sejumlah kendaraan tempur IDF di timur Khan Younis, Al-Harara, dan kota Gaza.
Abu Hamzah menegaskan mereka melakukan operasi jebakan untuk melemahkan lawan. Operasi jebakan itu berhasil melumpuhkan sejumlah tentara rezim Zionis. Sayap militer Jihad Islam Palestina sebelumnya juga mengabarkan berhasil meledakkan 3 tank, 1 kendaraan pengangkut personel, dan sebuah bulldozer pasukan Israel di Gaza. Serangan-serangan tersebut dilakukan oleh Brigade Al-Quds dengan menggunakan rudal-rudal panggul Manpads. Hizbullah kembali menargetkan posisi Israel dengan rentetan serangan roket. Tak main-main, Hizbullah meluncurkan 16 roket dari Lebanon Selatan menuju ke Galilea Atas. Dikutip dari YPA, serangan itu terjadi pada Rabu 16 Desember 2023. Belasan roket Hizbullah menghantam Galilea bagian atas, lebih tepatnya di dekat pemukiman Mitat. Akibat serangan tersebut, seluruh wilayah di Galilea pun terdengar sirine peringatan yang meraung-raung. Bahkan peringatan itu santer terdengar di beberapa pemukiman, di antaranya pemukiman Mitat, Malkiyah, dan Stola yang paling dekat dengan perbatasan Lebanon. Dalam pernyataan singkatnya, Hizbullah mengatakan pejuangnya menargetkan lokasi radar milik tentara Zionis. Adapun serangan itu menggunakan senjata yang sesuai. Militan Lebanon ini menegaskan bahwa serangan Hizbullah menimbulkan korban secara langsung. Memasuki bulan ketiga, perang antara Israel dan Hamas masih terus memanas. Brigade Al-Qassam tak hentinya menyerang posisi musuh, mulai dari kendaraan militer, personel, hingga pangkalan militer Israel. Pada Rabu 6 Desember 2023, sayap militer Hamas itu mengumumkan hancurnya 15 unit peralatan tempur lapis baja pasukan rezim Zionis. Belasan peralatan tempur itu dimusnahkan para pejuang di beberapa wilayah Gaza. Selanjutnya mereka juga menghancurkan 12 kendaraan lapis baja dan kendaraan pengangkut personel militer Israel di Beit Lahia, utara Gaza. Sebuah kendaraan pengangkut personel dan sebuah tank Merkava juga berhasil dihancurkan oleh para pejuang Brigade Al-Qassam di utara kota Khan Yunis. Serangan diluncurkan dengan roket Yasin 105. Selanjutnya, 1 unit tank pasukan rezim Zionis lain berhasil diledakkan di timur kota Khan Yunis. Mereka turut menghujani pangkalan militer Israel Raim di timur Gaza. Pangkalan Raim merupakan markas divisi Gaza dan markas utama militer Israel untuk mengendalikan perang di Gaza. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengabarkan sebuah rumah di timur kota Khan Yunis yang dijadikan lokasi pertahanan pasukan Israel digempur dengan mortir dan peluru. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali mengumumkan kematian pasukannya. Setidaknya 2 tentara Israel tewas lagi di Gaza. Pertamanya, jumlah korban yang terbunuh membuat daftar jumlah tentara tewas sejak operasi darat mencapai 86 orang.
The Times of Israel mengungkap 2 perwira yang menjadi korban baru tersebut. Mereka adalah Sersan Staf Amit Bonzel, 22 tahun, dan Staf Sersan Alemnu Emmanuel Veleke, 22 tahun. Bonzel merupakan unit pengintai Brigade Pasukan Terjun Payung dari Soham. Selain Bonzel yang tewas dalam pertempuran itu, 3 anggota jaringan unit pengintai terluka parah. Sementara itu, Veleke berasal dari unit Dufdevan Brigade Komando dari Kiryat Gan. Veleke terluka pada 5 Desember dalam pertempuran di Gaza Selatan dan meninggal karena luka-lukanya kemarin. Selain 2 tentara yang tewas, prajurit lain dari Batalion 7008 Brigade 551 terluka parah dalam pertempuran terpisah kemarin di Gaza. Atas hal itu menyebabkan jumlah korban dari tentara IDF yang tewas hampir mencapai 100 orang sejak invasi darat. Sementara jika dihitung sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober lalu, jumlah tentara Israel tewas mencapai 410 orang. Pasukan Hamas merilis sebuah video detik-detik saat membakar tank-tank Israel di lingkungan Sujaya di jalur Gaza. Hamas membakar satu persatu tank Israel dengan tembakan. Mereka juga sempat berfoto dengan tank yang sedang terbakar. Dalam rekaman yang dirilis Brigade Al-Qassam pada Kamis 7 Desember, terlihat sayap militer Hamas menyerang di bangunan yang hancur. Setelahnya mereka meregati tank Israel dan membawa RPG anti-tank Yasin 105. Mereka melihat 3 tank Israel dan meluncurkan rudal anti-tank ke arah tank-tank tersebut. Al-Qassam menargetkan tank-tank itu dengan menembaki tank tersebut dari balik gedung yang hancur hingga tank itu pun terbakar. Hamas kemudian menargetkan bulldozer yang melewati daerah tersebut sebelum menyerang kelompok tank lainnya. Dalam cuplikan akhir di video, terlihat seorang pasukan Hamas yang berfoto dengan tank yang terbakar itu. Diketahui bahwa jumlah tentara Israel tewas bertambah sebanyak 10 orang. Zionis mengumumkan jumlah korban tewas pasukannya telah meningkat menjadi 84 orang sejak invasi mereka ke Gaza dimulai. Sehingga total korban tewas sejak 7 Oktober menjadi 408 tentara Israel. Sayap pejuang Hamas di Gaza yakni Brigade Al-Qassam mengklaim telah membunuh sekira 10 tentara Israel yakni IDF. Sejumlah tentara Israel itu tewas dalam pertempuran head-to-head alias perang jarak dekat di timur Khan Younis di sisi selatan jalur Gaza pada Selasa 5 Desember 2023. Brigade Al-Qassam juga menyatakan bahwa para pejuang juga menyerang 3 tank Israel. Selain itu, para pejuang juga menyerang 2 kendaraan personel dan 3 anti di timur Khan Younis. Dilaporkan dalam waktu 24 jam terakhir, Brigade Al-Qassam mengklaim telah menghancurkan 28 kendaraan Israel. Hal tersebut turut dibenarkan oleh Brigade Martir Is-al-Din Al-Qassam. Sementara itu, Mujahidin Al-Qassam mengaku telah melenyapkan sejumlah tentara Zionis dari mereka melakukan operasi heroik dalam upaya menghadapi serangan pendudukan, yakni dengan terus melancarkan serangan rudal pada hari ke-59 pertempuran Badai Al-Aqsa. Mujahidin Al-Qassam mengumumkan pejuangnya telah bentrok dengan pasukan khusus Zionis. Atas serangan itu, pasukan khusus Zionis dinyatakan tewas dan beberapa dari mereka mengalami luka-luka di daerah Al-Faluga di jalur Gaza Utara. Meski demikian, pihak Israel belum memberikan komentar apapun terkait serangan sayap pejuang Hamas. Terkini dikabarkan kelompok militan Palestina yakni Hamas tak akan melakukan negosiasi dalam bentuk apapun hingga perang berakhir. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Kepala Biro Politik Hamas dan Komandan Brigade Al-Qassam, Saleh Al-Arouri. Saleh Al-Arouri menegaskan bahwa tak akan ada lagi perundingan dengan Israel. Lanjut, pihaknya menyatakan perihal sandera yang masih ditawan, Hamas akan melepaskan secara cuma-cuma, yakni hanya tawanan asing atau warga negara lain yang akan dibebaskan, termasuk sandera anak-anak dan perempuan akan dibebaskan lantaran mereka tidak masuk dalam target. Saleh Al-Arouri juga mengungkapkan Hamas hanya akan menyisakan sandera Israel yang berstatus sebagai tentara maupun mantan tentara IDF.
Situasi tegang dan kisruh terjadi ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi para keluarga sandera yang telah dibebaskan Hamas saat gencatan senjata beberapa waktu lalu. Diberitakan The Guardian pada Selasa 5 Desember, pertemuan yang juga dihadiri pihak keluarga sandera Hamas yang belum dibebaskan itu disebut penuh kemarahan. Beberapa orang yang datang bahkan disebut memaki-maki dan menuntut Perdana Menteri Israel itu untuk mundur dari jabatannya. Ruven Yablonka yang anaknya masih ditahan oleh kelompok perlawanan Hamas mengatakan rapat itu diwarnai kekacauan dan teriakan. Sejumlah orang juga dilaporkan keluar dari gedung ketika Netanyahu membacakan pidatonya. Sikap itu diduga berkaitan dengan ucapan Netanyahu yang dibocorkan lembaga penyiaran publik Israel. Dalam rekaman itu, Netanyahu terdengar mengatakan saat ini tak ada kemungkinan membawa pulang semua orang. Pihak keluarga sandera dilaporkan masih berteriak hingga memaki-maki Netanyahu. Mereka menuding PM Israel itu berbohong ketika menjelaskan alasan masih ada sandera yang ditahan Hamas. Namun Perdana Menteri Israel itu kembali membantah bahwa dirinya yang menghentikan gencatan senjata. Ia disebut mengklaim bahwa kesepakatan itu batal karena pihak Hamas bukan dirinya. Sementara itu Israel sebelumnya menyatakan jumlah warga mereka yang masih disandra Hamas sebanyak 138 orang. Angka itu bertambah seorang dari laporan sebelumnya yang menyebut 137 sandra masih ada di jalur Gaza termasuk 20 wanita dan 2 anak. Gencatan senjata yang berlangsung pada 24 hingga 30 November lalu telah membebaskan sejumlah tahanan dan sandera dari kedua pihak. Hamas membebaskan puluhan sandera, sementara Israel membebaskan ratusan warga Palestina tahanan mereka sebagai bagian dari perjanjian. Namun gencatan senjata yang sempat berlangsung sepekan itu berakhir tanpa perpanjangan lagi. Hamas dan Israel saling menyalahkan atas kegagalan perpanjangan gencatan senjata. Israel menuding Hamas telah melancarkan serangan roket ke wilayahnya detik-detik gencatan senjata berakhir. Sebaliknya, Hamas juga menuding Israel telah lebih dulu melancarkan gempuran dan serangan di Gaza sebelum gencatan berakhir. Brigade Is-al-Din Al-Qassam mengumumkan para pejuangnya telah menargetkan 25 kendaraan militer Israel di berbagai daerah di kota Khan Yunis di jalur Gaza yang terkepung. Kantor berita Safa melaporkan kelompok perlawanan Palestina mengatakan para pejuangnya menargetkan 8 kendaraan militer Israel, 3 tank, 1 bulldozer militer, dan 1 pengangkut personel tentara dengan peluru Yasin 105 di bagian timur kota Khan Yunis. Mereka juga membunuh sejumlah tentara Israel di sana termasuk unit khusus yang terdiri dari 8 tentara. Para pejuang kelompok tersebut juga menargetkan 6 tentara Israel dengan senapan gol rakitan di daerah Al-Zana di timur Khan Yunis dan melukai beberapa dari mereka. Sementara di bagian utara kota, para pejuang menargetkan 3 bulldozer militer, 1 tank dan 1 kendaraan personel dengan rudal Yasin 105. Pejuang Al-Qassam juga memasang jebakan dan meledakkan 1 rumah di mana tentara bersembunyi dengan bom barel dan sejumlah bom TBG yang menyebabkan runtuhnya bangunan di timur Khan Yunis. Pejuang Al-Qassam juga meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya dengan 4 bom anti personel yang menewaskan dan melukai banyak tentara di timur kota. Sebelumnya pada Minggu 3 Desember 2023, Brigade Al-Qassam melaporkan bahwa pejuang mereka telah membunuh sebanyak 60 tentara Israel setelah alat peledak diledakkan di kamp mereka sebelah timur desa Johor Adik di selatan kota Gaza. Pejuang Al-Qassam berhasil memasang 3 perangkat anti personel dalam formasi melingkar di sekitar pusat penempatan. Ranjau darat diledakkan secara bersamaan pada pukul 4:30 waktu setempat dan pejuang Palestina segera mulai menembaki personel militer. Israel telah mengevakuasi hampir 70% pasukannya dari jalur Gaza Utara. Hal itu menurut sumber di Brigade Al-Qassam yang berbicara kepada saluran berbahasa Arab Al Jazeera. Alasan dibalik keputusan Israel untuk mengurangi intensitas operasi militernya di Gaza Utara adalah ketabahan perlawanan Palestina. Israel melancarkan perang di jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023 dan pada 27 Oktober Israel memulai operasi militer darat skala besar di wilayah utara jalur Gaza.
Dalam banyak video yang mendokumentasikan serangan Mujahidin, Brigade Al-Qassam menunjukkan kemampuannya untuk menyerang dengan serangan langsung terhadap ratusan kendaraan militer Israel, termasuk tank Merkava yang banyak digembar-gemborkan kehebatannya. Video lain menunjukkan tentara Israel ditembak pejuang perlawanan atau diledakkan dengan alat peledak yang telah ditanam dengan hati-hati sebagai jebakan maut. Pertempuran sengit di utara juga melibatkan selain Brigade Al-Qassam, Brigade Al-Quds, cabang militer Gerakan Jihad Islam Palestina. Meskipun Israel tidak menghitung jumlah korban di Gaza, laporan yang dikeluarkan surat kabar Israel Haaretz pada 28 November menunjukkan lebih dari 1.000 tentara Israel terluka oleh perlawanan Palestina dan 202 orang berada dalam kondisi kritis. Pada hari Minggu saja, Brigade Al-Qassam mengungkapkan puluhan tentara Israel tewas dan terluka dalam pertempuran di utara dan selatan Gaza. Mereka termasuk lebih dari 60 tentara yang disergap di dalam satu bangunan di daerah yang dikenal sebagai Jur al-Dik sebelah timur kota Gaza. Menurut Al-Qassam, semua tentara Israel yang disergap dalam serangan itu tewas atau terluka, dan para pejuangnya menembak jatuh tentara yang berusaha melarikan diri dari daerah tersebut. Laporan serupa juga disampaikan terkait kerugian Israel di Gaza Tengah dan Selatan, khususnya di wilayah Deir al-Balah dan Khan Yunis. Hamas disebut telah menghabisi tentara Israel saat sedang bersantai di barak Johor al-Dik beberapa waktu lalu. Dalam serangan itu menyebabkan 60 tentara Israel tewas. Tak sampai di situ, seusai membunuh banyak tentara, Brigade Al-Qassam menyerang kota selatan Israel. Dikutip dari TASS, sayap militer Hamas itu mengumumkan bahwa pasukannya menembakkan roket ke kota Beersheba di Israel. Hal itu dilakukan atas respons terhadap pembunuhan massal warga sipil. Pasukan yang berada di bawah komando Muhammad Deif membombardir kota di dekat pangkalan Angkatan Udara Hatzerim. Adapun serangan itu dilancarkan menggunakan artileri roket. Sebelumnya, pasukan Al-Qassam juga menggempur pangkalan Angkatan Darat Israel di Reim, sekitar 7 km dari Gaza. Rentetan serangan itu terjadi pada Rabu 6 Desember di wilayah timur kota Macin yang diduduki Israel dengan roket anti-tank Yasin 105. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, rajau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Hamas melaporkan baru-baru ini telah membunuh pasukan pertahanan Israel atau IDF sebanyak 60 orang. Rupanya dalam melancarkan serangan itu, militer Palestina tersebut diklaim memiliki taktik yang mampu meneror pasukan IDF. Disebutkan bahwa Hamas telah merekam isi barak pasukan Zionis dari terowongan di Gaza. Dikutip dari Al Jazeera, hal itu diungkapkan oleh lembaga think tank asal Washington DC Institute for the Study of War atau ISW. ISW mengatakan bahwa dalam rekaman isi barak itu mendapati bahwa tentara Zionis sedang bersantai di dekat Johor al-Dik. Hamas kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk menyiapkan serangan balasan. Militan Palestina itu langsung meledakkan bom saat ada di sekitar 60 pasukan Israel di barak tersebut. Analisis ISW itu menyebutkan bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Strategi ini disebut dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Dalam analisis ISW, Hamas disebut semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, ranjau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Ratusan tentara Israel dilaporkan mengalami luka serius di bagian matanya. Bahkan beberapa dari mereka menjadi buta saat perang di jalur Gaza, Palestina.
Demikian dilaporkan oleh media penyiaran Israel KAN pada Kamis 7 Desember 2023. Dilaporkan sekitar 100 tentara Israel menjadi buta sebagian dan atau seluruhnya karena ledakan saat pertempuran di Gaza Utara. Kebanyakan mereka yang buta karena ledakan. Sebelumnya dilaporkan militer Israel di Gaza digerogoti penyakit mematikan. Tidak sedikit tentara yang mengalami diare, penyakit menular lainnya hingga keracunan makanan. Sejak perang pecah pada 7 Oktober, banyak restoran dan individu menyumbang makanan kepada pasukan Israel yang kemungkinan terkontaminasi selama persiapan, transportasi, atau penyimpanan. Tal Bros, Direktur Unit Penyakit Menular di Rumah Sakit Umum As-Suta di Asdod menjelaskan, diare telah menyebar di kalangan tentara di selatan di berbagai wilayah konsentrasi, kemudian menyebar di antara tentara yang berperang di jalur Gaza. Dr. Bros menambahkan penyakit disentri ini sangat berbahaya bahkan beresiko kematian. Namun tentara Israel tidak hanya menghadapi masalah pencernaan, para tentara Israel juga mengalami depresi hingga gangguan jiwa akibat pertempurannya di jalur Gaza. Setidaknya 2.000 tentara telah menerima dukungan psikiater sejak awal operasi pada 7 Oktober. Pasukan Israel terlibat perang sengit dengan Hamas di wilayah Khan Younis pada Kamis 7 Desember. Dalam kesempatan itu, militan Palestina tersebut mengerahkan pasukan sniper. Akibat serangan tersebut menewaskan 6 tentara Israel termasuk seorang jenderal. Kabar ini disampaikan oleh Brigade Al-Qassam melalui unggahan di Telegram resminya pada Kamis 7 Desember. Sayap militer Hamas itu mengatakan telah terlibat dalam bentrok sengit dengan Israel. Tak hanya di satu lini, namun di semua lini penyerangan ke jalur Gaza sejak Rabu pagi. Hamas telah menghancurkan sebanyak 23 tank Israel di pertempuran Khan Younis dan Beit Lahia. Penembak jitu Al-Qassam juga membunuh 6 tentara dan meledakkan sebuah rumah yang dibarikade. Satu di antaranya termasuk Jenderal Israel bernama Kauri Baril, yang merupakan Kepala Divisi Intelijen Distrik Utara. Selain itu, Al-Qassam juga mengarahkan serangan rudal secara intensif ke berbagai sasaran dan dengan jangkauan berbeda ke posisi-posisi tentara Israel. Strategi Brigade Al-Quds mampu melemahkan satu persatu kendaraan militer dan personel rezim Zionis. Ledakan hebat terjadi di mana-mana saat perlawanan melakukan gerilya. Dikutip dari Pars Today, Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan rezim Zionis di selatan jalur Gaza. Dalam pertempuran itu, beberapa kali ledakan hebat dan beruntun terdengar dari sejumlah wilayah selatan Gaza. Juru bicara Brigade Al-Quds Abu Hamzah lantas mengumumkan pencapaian para pejuangnya. Disebutkan mereka meledakkan sejumlah kendaraan tempur IDF di timur Khan Younis, Al-Harara, dan kota Gaza. Abu Hamzah menegaskan mereka melakukan operasi jebakan untuk melemahkan lawan. Operasi jebakan itu berhasil melumpuhkan sejumlah tentara rezim Zionis. Sayap militer Jihad Islam Palestina sebelumnya juga mengabarkan berhasil meledakkan 3 tank, 1 kendaraan pengangkut personel, dan sebuah bulldozer pasukan Israel di Gaza. Serangan-serangan tersebut dilakukan oleh Brigade Al-Quds dengan menggunakan rudal-rudal panggul Manpads. Hizbullah kembali menargetkan posisi Israel dengan rentetan serangan roket. Tak main-main, Hizbullah meluncurkan 16 roket dari Lebanon Selatan menuju ke Galilea Atas. Dikutip dari YPA, serangan itu terjadi pada Rabu 16 Desember 2023. Belasan roket Hizbullah menghantam Galilea bagian atas, lebih tepatnya di dekat pemukiman Mitat. Akibat serangan tersebut, seluruh wilayah di Galilea pun terdengar sirine peringatan yang meraung-raung. Bahkan peringatan itu santer terdengar di beberapa pemukiman, di antaranya pemukiman Mitat, Malkiyah, dan Stola yang paling dekat dengan perbatasan Lebanon. Dalam pernyataan singkatnya, Hizbullah mengatakan pejuangnya menargetkan lokasi radar milik tentara Zionis. Adapun serangan itu menggunakan senjata yang sesuai. Militan Lebanon ini menegaskan bahwa serangan Hizbullah menimbulkan korban secara langsung.
Memasuki bulan ketiga, perang antara Israel dan Hamas masih terus memanas. Brigade Al-Qassam tak hentinya menyerang posisi musuh, mulai dari kendaraan militer, personel, hingga pangkalan militer Israel. Pada Rabu 6 Desember 2023, sayap militer Hamas itu mengumumkan hancurnya 15 unit peralatan tempur lapis baja pasukan rezim Zionis. Belasan peralatan tempur itu dimusnahkan para pejuang di beberapa wilayah Gaza. Selanjutnya mereka juga menghancurkan 12 kendaraan lapis baja dan kendaraan pengangkut personel militer Israel di Beit Lahia, utara Gaza. Sebuah kendaraan pengangkut personel dan sebuah tank Merkava juga berhasil dihancurkan oleh para pejuang Brigade Al-Qassam di utara kota Khan Yunis. Serangan diluncurkan dengan roket Yasin 105. Selanjutnya, satu unit tank pasukan rezim Zionis lain berhasil diledakkan di timur kota Khan Yunis. Mereka turut menghujani pangkalan militer Israel Raim di timur Gaza. Pangkalan Raim merupakan markas divisi Gaza dan markas utama militer Israel untuk mengendalikan perang di Gaza. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengabarkan sebuah rumah di timur kota Khan Yunis yang dijadikan lokasi pertahanan pasukan Israel digempur dengan mortir dan peluru. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali mengumumkan kematian pasukannya. Setidaknya 2 tentara Israel tewas lagi di Gaza. Pertamanya, jumlah korban yang terbunuh membuat daftar jumlah tentara tewas sejak operasi darat mencapai 86 orang. The Times of Israel mengungkap 2 perwira yang menjadi korban baru tersebut. Mereka adalah Sersan Staf Amit Bonzel, 22 tahun, dan Staf Sersan Alemnu Emmanuel Feleke, 22 tahun. Bonzel merupakan unit pengintai Brigade Pasuk yang terjun payung dari Soham. Selain Bonzel yang tewas dalam pertempuran itu, 3 anggota jaringan unit pengintai terluka parah. Sementara itu, Feleke berasal dari unit Duvdevan Brigade Komando dari Kiryat Gan. Feleke terluka pada 5 Desember dalam pertempuran di Gaza Selatan dan meninggal karena luka-lukanya kemarin. Selain 2 tentara yang tewas, prajurit lain dari Batalion 7008 Brigade 551 terluka parah dalam pertempuran terpisah kemarin di Gaza. Atas hal itu menyebabkan jumlah korban dari tentara IDF yang tewas hampir mencapai 100 orang sejak invasi darat. Sementara jika dihitung sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober lalu, jumlah tentara Israel tewas mencapai 410 orang. Pasukan Hamas merilis sebuah video detik-detik saat membakar tank-tank Israel di lingkungan Sujaya di jalur Gaza. Hamas membakar satu persatu tank Israel dengan tembakan. Mereka juga sempat berfoto dengan tank yang sedang terbakar. Dalam rekaman yang dirilis Brigade Al-Qassam pada Kamis 7 Desember, terlihat sayap militer Hamas menyerang di bangunan yang hancur. Setelahnya mereka meregati tank Israel dan membawa RPG anti-tank Yasin 105. Mereka melihat 3 tank Israel dan meluncurkan rudal anti-tank ke arah tank-tank tersebut. Al-Qassam menargetkan tank-tank itu dengan menembaki tank tersebut dari balik gedung yang hancur hingga tank itu pun terbakar. Hamas kemudian menargetkan bulldozer yang melewati daerah tersebut
sebelum menyerang kelompok tank lainnya. Dalam cuplikan akhir di video, terlihat seorang pasukan Hamas yang berfoto dengan tank yang terbakar itu. Diketahui bahwa jumlah tentara Israel tewas bertambah sebanyak 10 orang. Zionis mengumumkan jumlah korban tewas pasukannya telah meningkat menjadi 84 orang sejak invasi mereka ke Gaza dimulai. Sehingga total korban tewas sejak 7 Oktober menjadi 408 tentara Israel. Sayap pejuang Hamas di Gaza yakni Brigade Al-Qassam mengklaim telah membunuh sekira 10 tentara Israel yakni IDF. Sejumlah tentara Israel itu tewas dalam pertempuran head-to-head alias perang jarak dekat di timur Khan Younis di sisi selatan jalur Gaza pada Selasa 5 Desember 2023. Brigade Al-Qassam juga menyatakan bahwa para pejuang juga menyerang 3 tank Israel. Selain itu, para pejuang juga menyerang 2 kendaraan pengangkut personel dan 3 bulldozer militer dengan peluru anti lapis baja di timur dan utara Khan Younis. Dilaporkan dalam waktu 24 jam terakhir, Brigade Al-Qassam mengklaim telah menghancurkan 28 kendaraan Israel. Hal tersebut turut dibenarkan oleh Brigade Martir Is-al-Din Al-Qassam. Sementara itu, Mujahidin Al-Qassam mengaku telah melenyapkan sejumlah tentara Zionis dari jarak nol. Mereka melakukan operasi heroik dalam upaya menghadapi serangan pendudukan, yakni dengan terus melancarkan serangan rudal pada hari ke-59 pertempuran Badai Al-Aqsa. Mujahidin Al-Qassam mengumumkan pejuangnya telah bentrok dengan pasukan khusus Zionis. Atas serangan itu, pasukan khusus Zionis dinyatakan tewas dan beberapa dari mereka mengalami luka-luka di daerah Al-Faluga di jalur Gaza Utara. Meski demikian, pihak Israel belum memberikan komentar apapun terkait serangan yang dilakukan sayap pejuang Hamas. Terkini dikabarkan kelompok militan Palestina yakni Hamas tak akan melakukan negosiasi dalam bentuk apapun hingga perang berakhir. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Kepala Biro Politik Hamas dan Komandan Brigade Al-Qassam, Saleh Al-Arouri. Saleh Al-Arouri menegaskan bahwa tak akan ada lagi perundingan dengan Israel. Lanjut, pihaknya menyatakan perihal sandera yang masih ditawan, Hamas akan melepaskan secara cuma-cuma, yakni hanya tawanan asing atau warga negara lain yang akan dibebaskan, termasuk sandera anak-anak dan perempuan akan dibebaskan lantaran mereka tidak masuk dalam target. Saleh Al-Arouri juga mengungkapkan Hamas hanya akan menyisakan sandera Israel yang berstatus sebagai tentara maupun mantan tentara IDF. Situasi tegang dan kisruh terjadi ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi para keluarga sandera yang telah dibebaskan Hamas saat gencatan senjata beberapa waktu lalu. Diberitakan The Guardian pada Selasa 5 Desember, pertemuan yang juga dihadiri pihak keluarga sandera Hamas yang belum dibebaskan itu disebut penuh kemarahan. Beberapa orang yang datang bahkan disebut memaki-maki dan menuntut Perdana Menteri Israel itu untuk mundur dari jabatannya. Ruven Yablonka yang anaknya masih ditahan oleh kelompok perlawanan Hamas mengatakan rapat itu diwarnai kekacauan dan teriakan. Sejumlah orang juga dilaporkan keluar dari gedung ketika Netanyahu membacakan pidatonya. Sikap itu diduga berkaitan dengan ucapan Netanyahu yang dibocorkan lembaga penyiaran publik Israel. Dalam rekaman itu, Netanyahu terdengar mengatakan saat ini tak ada kemungkinan membawa pulang semua orang. Pihak keluarga sandera dilaporkan masih berteriak hingga memaki-maki Netanyahu. Mereka menuding PM Israel itu berbohong ketika menjelaskan alasan masih ada sandera yang ditahan Hamas. Namun Perdana Menteri Israel itu kembali membantah bahwa dirinya yang menghentikan gencatan senjata. Ia disebut mengklaim bahwa kesepakatan itu batal karena pihak Hamas bukan dirinya. Sementara itu Israel sebelumnya menyatakan jumlah warga mereka yang masih disandra Hamas sebanyak 138 orang. Angka itu bertambah seorang dari laporan sebelumnya yang menyebut 137 sandera masih ada di jalur Gaza termasuk 20 wanita dan 2 anak. Gencatan senjata yang berlangsung
berlangsung pada 24 hingga 30 November lalu telah membebaskan sejumlah tahanan dan sandera dari kedua pihak. Hamas membebaskan puluhan sandera, sementara Israel membebaskan ratusan warga Palestina tahanan mereka sebagai bagian dari perjanjian. Namun gencatan senjata yang sempat berlangsung sepekan itu berakhir tanpa perpanjangan lagi. Hamas dan Israel saling menyalahkan atas kegagalan perpanjangan gencatan senjata. Israel menuding Hamas telah melancarkan serangan roket ke wilayahnya detik-detik gencatan senjata berakhir. Sebaliknya, Hamas juga menuding Israel telah lebih dulu melancarkan gempuran dan serangan di Gaza sebelum gencatan berakhir. Brigade Is Aldin Al-Qassam mengumumkan para pejuangnya telah menargetkan 25 kendaraan militer Israel di berbagai daerah di kota Han Yunis di jalur Gaza yang terkepung. Kantor berita Safa melaporkan kelompok perlawanan Palestina mengatakan para pejuangnya menargetkan 8 kendaraan militer Israel, 3 tank, 1 bulldozer militer, dan 1 pengangkut personel tentara dengan peluru Yasin 105 di bagian timur kota Han Yunis. Mereka juga membunuh sejumlah tentara Israel di sana, termasuk unit khusus yang terdiri dari 8 tentara. Para pejuang kelompok tersebut juga menargetkan 6 tentara Israel dengan senapan gol rakitan di daerah Al-Zana di timur Han Yunis dan melukai beberapa dari mereka. Sementara di bagian utara kota, para pejuang menargetkan 3 bulldozer militer, 1 tank dan 1 kendaraan personel dengan rudal Yasin 105. Pejuang Al-Qassam juga memasang jebakan dan meledakkan satu rumah di mana tentara bersembunyi dengan bom barel dan sejumlah bom TPG yang menyebabkan runtuhnya bangunan di timur Han Yunis. Pejuang Al-Qassam juga meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya dengan 4 bom anti personel yang menewaskan dan melukai banyak tentara di timur kota. Sebelumnya pada Minggu 3 Desember 2023, Brigade Al-Qassam melaporkan bahwa pejuang mereka telah membunuh sebanyak 60 tentara Israel setelah alat peledak diledakkan di kamp mereka sebelah timur desa Juhor Adik di selatan kota Gaza. Pejuang Al-Qassam berhasil memasang 3 perangkat anti personel dalam formasi melingkar di sekitar pusat penempatan. Ranjau darat diledakkan secara bersamaan pada pukul 4:30 waktu setempat dan pejuang Palestina segera mulai menembaki personel militer. Israel telah mengevakuasi hampir 70% pasukannya dari jalur Gaza Utara. Hal itu menurut sumber di Brigade Al-Qassam yang berbicara kepada saluran berbahasa Arab Al Jazeera. Alasan dibalik keputusan Israel untuk mengurangi intensitas operasi militernya di Gaza Utara adalah ketabahan perlawanan Palestina. Israel melancarkan perang di jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023 dan pada 27 Oktober Israel memulai operasi militer darat skala besar di wilayah utara jalur Gaza. Dalam banyak video yang mendokumentasikan serangan mujahidin, Brigade Al-Qassam menunjukkan kemampuannya untuk menyerang dengan serangan langsung terhadap ratusan kendaraan militer Israel, termasuk tank Merkava yang banyak digembar-gemborkan kehebatannya. Video lain menunjukkan tentara Israel ditembak pejuang perlawanan atau diledakkan dengan alat peledak yang telah ditanam dengan hati-hati sebagai jebakan maut. Pertempuran sengit di utara juga melibatkan selain Brigade Al-Qassam, Brigade Al-Quds, cabang militer Gerakan Jihad Islam Palestina. Meskipun Israel tidak menghitung jumlah korban di Gaza, laporan yang dikeluarkan surat kabar Israel Haaretz pada 28 November menunjukkan lebih dari 1.000 tentara Israel terluka oleh perlawanan Palestina dan 202 orang berada dalam kondisi kritis. Pada hari Minggu saja, Brigade Al-Qassam mengungkapkan puluhan tentara Israel tewas dan terluka dalam pertempuran di utara dan selatan Gaza. Mereka termasuk lebih dari 60 tentara yang disergap di dalam satu bangunan di daerah yang dikenal sebagai Jur al-Dik sebelah timur kota Gaza. Menurut Al-Qassam, semua tentara Israel yang disergap dalam serangan itu tewas atau terluka, dan para pejuangnya menembak jatuh tentara yang berusaha melarikan diri dari daerah tersebut. Laporan serupa juga disampaikan terkait kerugian Israel di Gaza Tengah dan Selatan, khususnya di wilayah Deir al-Balah dan Han Yunis.
Hamas disebut telah menghabisi tentara Israel saat sedang bersantai di barak Johor Al-Dik beberapa waktu lalu. Dalam serangan itu menyebabkan 60 tentara Israel tewas. Tak sampai di situ, seusai membunuh banyak tentara, Brigade Al-Qassam menyerang kota selatan Israel. Dikutip dari TASS, sayap militer Hamas itu mengumumkan bahwa pasukannya menembakkan roket ke kota Beersheba di Israel. Hal itu dilakukan atas respons terhadap pembunuhan massal warga sipil. Pasukan yang berada di bawah komando Muhammad Deif membombardir kota di dekat pangkalan Angkatan Udara Hatzeri. Adapun serangan itu dilancarkan menggunakan artileri roket. Sebelumnya, pasukan Al-Qassam juga menggempur pangkalan Angkatan Darat Israel di Reim sekitar 7 km dari Gaza. Rentetan serangan itu terjadi pada Rabu 6 Desember di wilayah timur kota Macin yang diduduki Israel dengan roket anti-tank Yasin 105. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor Al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, Rajau Darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Hamas melaporkan baru-baru ini telah membunuh pasukan pertahanan Israel atau IDF sebanyak 60 orang. Rupanya dalam melancarkan serangan itu, militan Palestina tersebut diklaim memiliki taktik yang mampu meneror pasukan IDF. Disebutkan bahwa Hamas telah merekam isi barak pasukan Zionis dari terowongan di Gaza. Dikutip dari Al Jazeera, hal itu diungkapkan oleh lembaga think tank asal Washington DC Institute for the Study of War atau ISW. ISW mengatakan bahwa dalam rekaman isi barak itu mendapati bahwa tentara Zionis sedang bersantai di dekat Johor Al-Dik. Hamas kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk menyiapkan serangan balasan. Militan Palestina itu langsung meledakkan bom saat ada di sekitar 60 pasukan Israel di barak tersebut. Analisis ISW itu menyebutkan bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Strategi ini disebut dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Dalam analisis ISW, Hamas disebut semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor Al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, ranjau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Ratusan tentara Israel dilaporkan mengalami luka serius di bagian matanya. Bahkan beberapa dari mereka menjadi buta saat perang di jalur Gaza, Palestina. Demikian dilaporkan oleh media penyiaran Israel KAN pada Kamis 7 Desember 2023. Dilaporkan sekitar 100 tentara Israel menjadi buta sebagian dan atau seluruhnya karena ledakan saat pertempuran di Gaza Utara. Kebanyakan mereka yang buta karena ledakan. Sebelumnya dilaporkan militer Israel di Gaza digerogoti penyakit mematikan. Tidak sedikit tentara yang mengalami diare, penyakit menular lainnya hingga keracunan makanan. Sejak perang pecah pada 7 Oktober, banyak restoran dan individu menyumbang makanan kepada pasukan Israel yang kemungkinan terkontaminasi selama persiapan, transportasi, atau penyimpanan. Tal Bros, Direktur Unit Penyakit Menular di Rumah Sakit Umum As-Suta di Asdod menjelaskan, diare telah menyebar di kalangan tentara di selatan di berbagai wilayah konsentrasi, kemudian menyebar di antara tentara yang berperang di jalur Gaza. Dr. Bros menambahkan penyakit disentri ini sangat berbahaya bahkan beresiko kematian. Namun tentara Israel tidak hanya menghadapi masalah pencernaan, para tentara Israel juga mengalami depresi hingga gangguan jiwa akibat pertempurannya di jalur Gaza. Setidaknya 2.000 tentara telah menerima dukungan psikiater sejak awal operasi pada 7 Oktober. Pasukan
Pasukan Israel terlibat perang sengit dengan Hamas di wilayah Khan Younis pada Kamis 7 Desember. Dalam kesempatan itu, militan Palestina tersebut mengerahkan pasukan sniper. Akibat serangan tersebut menewaskan 6 tentara Israel termasuk seorang jenderal. Kabar ini disampaikan oleh Brigade Al-Qassam melalui unggahan di Telegram resminya pada Kamis 7 Desember. Sayap militer Hamas itu mengatakan telah terlibat dalam bentrok sengit dengan Israel. Tak hanya di satu lini, namun di semua lini penyerangan ke jalur Gaza sejak Rabu pagi. Hamas telah menghancurkan sebanyak 23 tank Israel di pertempuran Khan Younis dan Beit Lahia. Penembak jitu Al-Qassam juga membunuh 6 tentara dan meledakkan sebuah rumah yang dibarikade. Satu di antaranya termasuk jenderal Israel bernama Kauri Baril, yang merupakan kepala divisi intelijen distrik utara. Selain itu, Al-Qassam juga mengarahkan serangan rudal secara intensif ke berbagai sasaran dan dengan jangkauan berbeda ke posisi-posisi tentara Israel. Strategi Brigade Al-Quds mampu melemahkan satu persatu kendaraan militer dan personel rezim Zionis. Ledakan hebat terjadi di mana-mana saat perlawanan melakukan gerilya. Dikutip dari Pars Today, Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan rezim Zionis di selatan jalur Gaza. Dalam pertempuran itu, beberapa kali ledakan hebat dan beruntun terdengar dari sejumlah wilayah selatan Gaza. Juru bicara Brigade Al-Quds Abu Hamzah lantas mengumumkan pencapaian para pejuangnya. Disebutkan mereka meledakkan sejumlah kendaraan tempur IDF di timur Khan Younis, Al-Harara, dan kota Gaza. Abu Hamzah menegaskan mereka melakukan operasi jebakan untuk melemahkan lawan. Operasi jebakan itu berhasil melumpuhkan sejumlah tentara rezim Zionis. Sayap militer Jihad Islam Palestina sebelumnya juga mengabarkan berhasil meledakkan 3 tank, 1 kendaraan pengangkut personel, dan sebuah bulldozer pasukan Israel di Gaza. Serangan-serangan tersebut dilakukan oleh Brigade Al-Quds dengan menggunakan rudal-rudal panggul Manpads. Hizbullah kembali menargetkan posisi Israel dengan rentetan serangan roket. Tak main-main, Hizbullah meluncurkan 16 roket dari Lebanon Selatan menuju ke Galilea Atas. Dikutip dari YPA, serangan itu terjadi pada Rabu 16 Desember 2023. Belasan roket Hizbullah menghantam Galilea bagian atas, lebih tepatnya di dekat pemukiman Mitat. Akibat serangan tersebut, seluruh wilayah di Galilea pun terdengar sirine peringatan yang meraung-raung. Bahkan peringatan itu santer terdengar di beberapa pemukiman, di antaranya pemukiman Mitat, Malkia, dan Stola yang paling dekat dengan perbatasan Lebanon. Dalam pernyataan singkatnya, Hizbullah mengatakan pejuangnya menargetkan lokasi radar milik tentara Zionis. Adapun serangan itu menggunakan senjata yang sesuai. Militan Lebanon ini menegaskan bahwa serangan Hizbullah menimbulkan korban secara langsung. Memasuki bulan ketiga, perang antara Israel dan Hamas masih terus memanas. Brigade Al-Qassam tak hentinya menyerang posisi musuh, mulai dari kendaraan militer, personel, hingga pangkalan militer Israel. Pada Rabu 6 Desember 2023, sayap militer Hamas itu mengumumkan hancurnya 15 unit peralatan tempur lapis baja pasukan rezim Zionis. Belasan peralatan tempur itu dimusnahkan para pejuang di beberapa wilayah Gaza. Selanjutnya, mereka juga menghancurkan 12 kendaraan lapis baja dan kendaraan pengangkut personel militer Israel di Beit Lahia, utara Gaza. Sebuah kendaraan pengangkut personel dan sebuah tank Merkava juga berhasil dihancurkan oleh para pejuang Brigade Al-Qassam di utara kota Khan Younis. Serangan diluncurkan dengan roket Yasin 105. Selanjutnya, 1 unit tank pasukan rezim Zionis lain berhasil diledakkan di timur kota Khan Younis. Mereka turut menghujani pangkalan militer Israel Raim di timur Gaza. Pangkalan Raim merupakan markas divisi Gaza dan markas utama militer Israel untuk mengendalikan perang di Gaza. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengabarkan sebuah rumah di timur kota Khan Younis yang dijadikan lokasi pertahanan pasukan Israel digempur dengan mortir dan peluru. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Dengan menyisakan sandera tentara dan ex-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan ex-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali mengumumkan kematian pasukannya. Setidaknya 2 tentara Israel tewas lagi di Gaza. Pertamanya, jumlah korban yang terbunuh membuat daftar jumlah tentara tewas sejak operasi darat mencapai 86 orang. The Times of Israel mengungkap 2 perwira yang menjadi korban baru tersebut. Mereka adalah Sersan Staf Amit Bonzel, 22 tahun, dan Staf Sersan Alemnu Emmanuel Veleke, 22 tahun. Bonzel merupakan unit pengintai Brigade Pasukan Terjun Payung dari Soham. Selain Bonzel yang tewas dalam pertempuran itu, 3 anggota jaringan unit pengintai terluka parah. Sementara itu, Veleke berasal dari unit Duvdevan Brigade Komando dari Kiryat Gan. Veleke terluka pada 5 Desember dalam pertempuran di Gaza Selatan dan meninggal karena luka-lukanya kemarin. Selain 2 tentara yang tewas, prajurit lain dari Batalion 7008 Brigade 551 terluka parah dalam pertempuran terpisah kemarin di Gaza. Atas hal itu menyebabkan jumlah korban dari tentara IDF yang tewas hampir mencapai 100 orang sejak invasi darat. Sementara jika dihitung sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober lalu, jumlah tentara Israel tewas mencapai 410 orang. Pasukan Hamas merilis sebuah video detik-detik saat membakar tank-tank Israel di lingkungan Sujaya di jalur Gaza. Hamas membakar satu persatu tank Israel dengan tembakan. Mereka juga sempat berfoto dengan tank yang sedang terbakar. Dalam rekaman yang dirilis Brigade Al-Qassam pada Kamis 7 Desember, terlihat sayap militer Hamas menyerang di bangunan yang hancur. Setelahnya mereka meregati tank Israel dan membawa RPG anti-tank Yasin 105. Mereka melihat 3 tank Israel dan meluncurkan rudal anti-tank ke arah tank-tank tersebut. Al-Qassam menargetkan tank-tank itu dengan menembaki tank tersebut dari balik gedung yang hancur hingga tank itu pun terbakar. Hamas kemudian menargetkan bulldozer yang melewati daerah tersebut sebelum menyerang kelompok tank lainnya. Dalam cuplikan akhir di video, terlihat seorang pasukan Hamas yang berfoto dengan tank yang terbakar itu. Diketahui bahwa jumlah tentara Israel tewas bertambah sebanyak 10 orang. Zionis mengumumkan jumlah korban tewas pasukannya telah meningkat menjadi 84 orang sejak invasi mereka ke Gaza dimulai. Sehingga total korban tewas sejak 7 Oktober menjadi 408 tentara Israel. Sayap pejuang Hamas di Gaza yakni Brigade Al-Qassam mengklaim telah membunuh sekira 10 tentara Israel yakni IDF. Sejumlah tentara Israel itu tewas dalam pertempuran head-to-head alias perang jarak dekat di timur Khan Younis di sisi selatan jalur Gaza pada Selasa 5 Desember 2023. Brigade Al-Qassam juga menyatakan bahwa para pejuang juga menyerang 3 tank Israel. Selain itu, para pejuang juga menyerang 2 kendaraan personel dan 3 bantuan di timur Khan Younis. Dilaporkan dalam waktu 24 jam terakhir, Brigade Al-Qassam mengklaim telah menghancurkan 28 kendaraan Israel. Hal tersebut turut dibenarkan oleh Brigade Martir Is-al-Din Al-Qassam. Sementara itu, Mujahidin Al-Qassam mengaku telah melenyapkan sejumlah tentara Zionis dari mereka
melakukan operasi heroik dalam upaya menghadapi serangan pendudukan, yakni dengan terus melancarkan serangan rudal pada hari ke-59 pertempuran Badai Al-Aqsa. Mujahidin Al-Qassam mengumumkan pejuangnya telah bentrok dengan pasukan khusus Zionis. Atas serangan itu, pasukan khusus Zionis dinyatakan tewas dan beberapa dari mereka mengalami luka-luka di daerah Al-Faluga di jalur Gaza Utara. Meski demikian, pihak Israel belum memberikan komentar apapun terkait serangan sayap pejuang Hamas. Terkini dikabarkan kelompok militan Palestina yakni Hamas tak akan melakukan negosiasi dalam bentuk apapun hingga perang berakhir. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Kepala Biro Politik Hamas dan Komandan Brigade Al-Qassam, Saleh Al-Arouri. Saleh Al-Arouri menegaskan bahwa tak akan ada lagi perundingan dengan Israel. Lanjut, pihaknya menyatakan perihal sandera yang masih ditawan, Hamas akan melepaskan secara cuma-cuma, yakni hanya tawanan asing atau warga negara lain yang akan dibebaskan, termasuk sandera anak-anak dan perempuan akan dibebaskan lantaran mereka tidak masuk dalam target. Saleh Al-Arouri juga mengungkapkan Hamas hanya akan menyisakan sandera Israel yang berstatus sebagai tentara maupun mantan tentara IDF. Situasi tegang dan kisruh terjadi ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi para keluarga sandera yang telah dibebaskan Hamas saat gencatan senjata beberapa waktu lalu. Diberitakan The Guardian pada Selasa 5 Desember, pertemuan yang juga dihadiri pihak keluarga sandera Hamas yang belum dibebaskan itu disebut penuh kemarahan. Beberapa orang yang datang bahkan disebut memaki-maki dan menuntut Perdana Menteri Israel itu untuk mundur dari jabatannya. Ruven Yablonka yang anaknya masih ditahan oleh kelompok perlawanan Hamas mengatakan rapat itu diwarnai kekacauan dan teriakan. Sejumlah orang juga dilaporkan keluar dari gedung ketika Netanyahu membacakan pidatonya. Sikap itu diduga berkaitan dengan ucapan Netanyahu yang dibocorkan lembaga penyiaran publik Israel. Dalam rekaman itu, Netanyahu terdengar mengatakan saat ini tak ada kemungkinan membawa pulang semua orang. Pihak keluarga sandera dilaporkan masih berteriak hingga memaki-maki Netanyahu. Mereka menuding PM Israel itu berbohong ketika menjelaskan alasan masih ada sandera yang ditahan Hamas. Namun Perdana Menteri Israel itu kembali membantah bahwa dirinya yang menghentikan gencatan senjata. Ia disebut mengklaim bahwa kesepakatan itu batal karena pihak Hamas bukan dirinya. Sementara itu Israel sebelumnya menyatakan jumlah warga mereka yang masih disandra Hamas sebanyak 138 orang. Angka itu bertambah seorang dari laporan sebelumnya yang menyebut 137 sandra masih ada di jalur Gaza termasuk 20 wanita dan 2 anak. Gencatan senjata yang berlangsung pada 24 hingga 30 November lalu telah membebaskan sejumlah tahanan dan sandera dari kedua pihak. Hamas membebaskan puluhan sandera, sementara Israel membebaskan ratusan warga Palestina tahanan mereka sebagai bagian dari perjanjian. Namun gencatan senjata yang sempat berlangsung sepekan itu berakhir tanpa perpanjangan lagi. Hamas dan Israel saling menyalahkan atas kegagalan perpanjangan gencatan senjata. Israel menuding Hamas telah melancarkan serangan roket ke wilayahnya detik-detik gencatan senjata berakhir. Sebaliknya, Hamas juga menuding Israel telah lebih dulu melancarkan gempuran dan serangan di Gaza sebelum gencatan berakhir. Brigade Is-al-Din Al-Qassam mengumumkan para pejuangnya telah menargetkan 25 kendaraan militer Israel di berbagai daerah di kota Khan Yunis di jalur Gaza yang terkepung. Kantor berita Safa melaporkan kelompok perlawanan Palestina mengatakan para pejuangnya menargetkan 8 kendaraan militer Israel, 3 tank, 1 bulldozer militer, dan 1 pengangkut personel tentara dengan peluru Yasin 105 di bagian timur kota Khan Yunis. Mereka juga membunuh sejumlah tentara Israel di sana termasuk unit khusus yang terdiri dari 8 tentara. Para pejuang kelompok tersebut juga menargetkan 6 tentara Israel dengan senapan gol rakitan di daerah Al-Zana di timur Khan Yunis dan melukai beberapa dari mereka. Sementara di bagian utara kota, para pejuang menargetkan 3 bulldozer militer, 1 tank dan 1 kendaraan personel dengan rudal Yasin 105. Pejuang Al-Qassam juga memasang jebakan dan meledakkan 1 rumah di mana tentara bersembunyi dengan bom barel dan sejumlah bom TBG yang menyebabkan runtuhnya bangunan di timur Khan Yunis.
Pejuang Al-Qassam juga meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya dengan 4 bom anti personel yang menewaskan dan melukai banyak tentara di timur kota. Sebelumnya pada Minggu 3 Desember 2023, Brigade Al-Qassam melaporkan bahwa pejuang mereka telah membunuh sebanyak 60 tentara Israel setelah alat peledak diledakkan di kamp mereka sebelah timur desa Johor Adik di selatan kota Gaza. Pejuang Al-Qassam berhasil memasang 3 perangkat anti personel dalam formasi melingkar di sekitar pusat penempatan. Ranjau darat diledakkan secara bersamaan pada pukul 4:30 waktu setempat dan pejuang Palestina segera mulai menembaki personel militer. Israel telah mengevakuasi hampir 70% pasukannya dari jalur Gaza Utara. Hal itu menurut sumber di Brigade Al-Qassam yang berbicara kepada saluran berbahasa Arab Al Jazeera. Alasan dibalik keputusan Israel untuk mengurangi intensitas operasi militernya di Gaza Utara adalah ketabahan perlawanan Palestina. Israel melancarkan perang di jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023 dan pada 27 Oktober Israel memulai operasi militer darat skala besar di wilayah utara jalur Gaza. Dalam banyak video yang mendokumentasikan serangan mujahidin, Brigade Al-Qassam menunjukkan kemampuannya untuk menyerang dengan serangan langsung terhadap ratusan kendaraan militer Israel, termasuk tank Merkava yang banyak digembar-gemborkan kehebatannya. Video lain menunjukkan tentara Israel ditembak pejuang perlawanan atau diledakkan dengan alat peledak yang telah ditanam dengan hati-hati sebagai jebakan maut. Pertempuran sengit di utara juga melibatkan selain Brigade Al-Qassam, Brigade Al-Quds, cabang militer Gerakan Jihad Islam Palestina. Meskipun Israel tidak menghitung jumlah korban di Gaza, laporan yang dikeluarkan surat kabar Israel Haaretz pada 28 November menunjukkan lebih dari 1.000 tentara Israel terluka oleh perlawanan Palestina dan 202 orang berada dalam kondisi kritis. Pada hari Minggu saja, Brigade Al-Qassam mengungkapkan puluhan tentara Israel tewas dan terluka dalam pertempuran di utara dan selatan Gaza. Mereka termasuk lebih dari 60 tentara yang disergap di dalam satu bangunan di daerah yang dikenal sebagai Jur al-Dik sebelah timur kota Gaza. Menurut Al-Qassam, semua tentara Israel yang disergap dalam serangan itu tewas atau terluka, dan para pejuangnya menembak jatuh tentara yang berusaha melarikan diri dari daerah tersebut. Laporan serupa juga disampaikan terkait kerugian Israel di Gaza Tengah dan Selatan, khususnya di wilayah Deir al-Balah dan Khan Yunis. Hamas disebut telah menghabisi tentara Israel saat sedang bersantai di barak Johor al-Dik beberapa waktu lalu. Dalam serangan itu menyebabkan 60 tentara Israel tewas. Tak sampai di situ, seusai membunuh banyak tentara, Brigade Al-Qassam menyerang kota selatan Israel. Dikutip dari TASS, sayap militer Hamas itu mengumumkan bahwa pasukannya menembakkan roket ke kota Beersheba di Israel. Hal itu dilakukan atas respons terhadap pembunuhan massal warga sipil. Pasukan yang berada di bawah komando Muhammad Deif membombardir kota di dekat pangkalan Angkatan Udara Hatzeri. Adapun serangan itu dilancarkan menggunakan artileri roket. Sebelumnya, pasukan Al-Qassam juga menggempur pangkalan Angkatan Darat Israel di Reim, sekitar 7 km dari Gaza. Rentetan serangan itu terjadi pada Rabu 6 Desember di wilayah timur kota Macin yang diduduki Israel dengan roket anti-tank Yasin 105. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, ranjau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Hamas melaporkan baru-baru ini telah membunuh pasukan pertahanan Israel atau IDF sebanyak 60 orang. Rupanya dalam melancarkan serangan itu, militer Palestina tersebut diklaim memiliki taktik yang mampu meneror pasukan IDF. Disebutkan bahwa Hamas telah merekam isi barak pasukan Zionis dari terowongan di Gaza. Dikutip dari Al Jazeera, hal itu diungkapkan oleh lembaga think tank asal Washington DC Institute for the Study of War atau ISW.
ISW mengatakan bahwa dalam rekaman isi barak itu mendapati bahwa tentara Zionis sedang bersantai di dekat Johor Aldik. Hamas kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk menyiapkan serangan balasan. Militan Palestina itu langsung meledakkan bom saat ada di sekitar 60 pasukan Israel di barak tersebut. Analisis ISW itu menyebutkan bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Strategi ini disebut dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Dalam analisis ISW, Hamas disebut semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor Aldik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, ranjau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Ratusan tentara Israel dilaporkan mengalami luka serius di bagian matanya. Bahkan beberapa dari mereka menjadi buta saat perang di jalur Gaza, Palestina. Demikian dilaporkan oleh media penyiaran Israel KAN pada Kamis 7 Desember 2023. Dilaporkan sekitar 100 tentara Israel menjadi buta sebagian dan atau seluruhnya karena ledakan saat pertempuran di Gaza Utara. Kebanyakan mereka yang buta karena ledakan. Sebelumnya dilaporkan militer Israel di Gaza digerogoti penyakit mematikan. Tidak sedikit tentara yang mengalami diare, penyakit menular lainnya hingga keracunan makanan. Sejak perang pecah pada 7 Oktober, banyak restoran dan individu menyumbang makanan kepada pasukan Israel yang kemungkinan terkontaminasi selama persiapan, transportasi, atau penyimpanan. Tal Bros, Direktur Unit Penyakit Menular di Rumah Sakit Umum As-Suta di Asdod menjelaskan, diare telah menyebar di kalangan tentara di selatan di berbagai wilayah konsentrasi, kemudian menyebar di antara tentara yang berperang di jalur Gaza. Dr. Bros menambahkan penyakit disentri ini sangat berbahaya bahkan beresiko kematian. Namun tentara Israel tidak hanya menghadapi masalah pencernaan, para tentara Israel juga mengalami depresi hingga gangguan jiwa akibat pertempurannya di jalur Gaza. Setidaknya 2.000 tentara telah menerima dukungan psikiater sejak awal operasi pada 7 Oktober. Pasukan Israel terlibat perang sengit dengan Hamas di wilayah Khan Younis pada Kamis 7 Desember. Dalam kesempatan itu, militan Palestina tersebut mengerahkan pasukan sniper. Akibat serangan tersebut menewaskan 6 tentara Israel termasuk seorang jenderal. Kabar ini disampaikan oleh Brigade Al-Qassam melalui unggahan di Telegram resminya pada Kamis 7 Desember. Sayap militer Hamas itu mengatakan telah terlibat dalam bentrok sengit dengan Israel. Tak hanya di satu lini, namun di semua lini penyerangan ke jalur Gaza sejak Rabu pagi. Hamas telah menghancurkan sebanyak 23 tank Israel di pertempuran Khan Younis dan Beit Lahia. Penembak jitu Al-Qassam juga membunuh 6 tentara dan meledakkan sebuah rumah yang dibarikade. Satu di antaranya termasuk Jenderal Israel bernama Kauri Baril, yang merupakan Kepala Divisi Intelijen Distrik Utara. Selain itu, Al-Qassam juga mengarahkan serangan rudal secara intensif ke berbagai sasaran dan dengan jangkauan berbeda ke posisi-posisi tentara Israel. Strategi Brigade Al-Quds mampu melemahkan satu persatu kendaraan militer dan personel rezim Zionis. Ledakan hebat terjadi di mana-mana saat perlawanan melakukan gerilya. Dikutip dari Pars Today, Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan rezim Zionis di selatan jalur Gaza. Dalam pertempuran itu, beberapa kali ledakan hebat dan beruntun terdengar dari sejumlah wilayah selatan Gaza. Juru bicara Brigade Al-Quds Abu Hamzah lantas mengumumkan pencapaian para pejuangnya. Disebutkan mereka meledakkan sejumlah kendaraan tempur IDF di timur Khan Younis, Al-Harara, dan kota Gaza. Abu Hamzah menegaskan mereka melakukan operasi jebakan untuk melemahkan lawan. Operasi jebakan itu berhasil melumpuhkan sejumlah tentara rezim Zionis. Sayap militer Jihad Islam Palestina sebelumnya juga mengabarkan berhasil meledakkan 3 tank, 1 kendaraan pengangkut personel,
dan sebuah bulldozer pasukan Israel di Gaza. Serangan-serangan tersebut dilakukan oleh Brigade Al-Quds dengan menggunakan rudal-rudal panggul Manpads. Hizbullah kembali menargetkan posisi Israel dengan rentetan serangan roket. Tak main-main, Hizbullah meluncurkan 16 roket dari Lebanon Selatan menuju ke Galilea Atas. Dikutip dari YPA, serangan itu terjadi pada Rabu 16 Desember 2023. Belasan roket Hizbullah menghantam Galilea bagian atas, lebih tepatnya di dekat pemukiman Mitat. Akibat serangan tersebut, seluruh wilayah di Galilea pun terdengar sirine peringatan yang meraung-raung. Bahkan peringatan itu santer terdengar di beberapa pemukiman, di antaranya pemukiman Mitat, Malkiyah, dan Stola yang paling dekat dengan perbatasan Lebanon. Dalam pernyataan singkatnya, Hizbullah mengatakan pejuangnya menargetkan lokasi radar milik tentara Zionis. Adapun serangan itu menggunakan senjata yang sesuai. Militan Lebanon ini menegaskan bahwa serangan Hizbullah menimbulkan korban secara langsung. Memasuki bulan ketiga, perang antara Israel dan Hamas masih terus memanas. Brigade Al-Hassam tak hentinya menyerang posisi musuh, mulai dari kendaraan militer, personel, hingga pangkalan militer Israel. Pada Rabu 6 Desember 2023, sayap militer Hamas itu mengumumkan hancurnya 15 unit peralatan tempur lapis baja pasukan rezim Zionis. Belasan peralatan tempur itu dimusnahkan para pejuang di beberapa wilayah Gaza. Selanjutnya mereka juga menghancurkan 12 kendaraan lapis baja dan kendaraan pengangkut personel militer Israel di Beit Lahia, utara Gaza. Sebuah kendaraan pengangkut personel dan sebuah tank Merkava juga berhasil dihancurkan oleh para pejuang Brigade Al-Hassam di utara kota Khan Yunis. Serangan diluncurkan dengan roket Yasin 105. Selanjutnya, satu unit tank pasukan rezim Zionis lain berhasil diledakkan di timur kota Khan Yunis. Mereka turut menghujani pangkalan militer Israel Raim di timur Gaza. Pangkalan Raim merupakan markas divisi Gaza dan markas utama militer Israel untuk mengendalikan perang di Gaza. Di sisi lain, Brigade Al-Hassam mengabarkan sebuah rumah di timur kota Khan Yunis yang dijadikan lokasi pertahanan pasukan Israel digempur dengan mortir dan peluru. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali mengumumkan kematian pasukannya. Setidaknya 2 tentara Israel tewas lagi di Gaza. Pertamanya, jumlah korban yang terbunuh membuat daftar jumlah tentara tewas sejak operasi darat mencapai 86 orang. The Times of Israel mengungkap 2 perwira yang menjadi korban baru tersebut. Mereka adalah Sersan Staf Amit Bonzel, 22 tahun, dan Staf Sersan Alemnu Emmanuel Feleke, 22 tahun. Bonzel merupakan unit pengintai Brigade Pasuk yang terjun payung dari Soham. Selain Bonzel yang tewas dalam pertempuran itu, 3 anggota jaringan unit pengintai terluka parah. Sementara itu, Feleke berasal dari unit Duvdevan Brigade Komando dari Kiryat Gan. Feleke terluka
terluka pada 5 Desember dalam pertempuran di Gaza Selatan dan meninggal karena luka-lukanya kemarin. Selain 2 tentara yang tewas, prajurit lain dari Batalion 7008 Brigade 551 terluka parah dalam pertempuran terpisah kemarin di Gaza. Atas hal itu menyebabkan jumlah korban dari tentara IDF yang tewas hampir mencapai 100 orang sejak invasi darat. Sementara jika dihitung sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober lalu, jumlah tentara Israel tewas mencapai 410 orang. Pasukan Hamas merilis sebuah video detik-detik saat membakar tank-tank Israel di lingkungan Sujaya di jalur Gaza. Hamas membakar satu persatu tank Israel dengan tembakan. Mereka juga sempat berfoto dengan tank yang sedang terbakar. Dalam rekaman yang dirilis Brigade Al-Qassam pada Kamis 7 Desember, terlihat sayap militer Hamas menyerang di bangunan yang hancur. Setelahnya mereka meregati tank Israel dan membawa RPG anti-tank Yasin 105. Mereka melihat 3 tank Israel dan meluncurkan rudal anti-tank ke arah tank-tank tersebut. Al-Qassam menargetkan tank-tank itu dengan menembaki tank tersebut dari balik gedung yang hancur hingga tank itu pun terbakar. Hamas kemudian menargetkan bulldozer yang melewati daerah tersebut sebelum menyerang kelompok tank lainnya. Dalam cuplikan akhir di video, terlihat seorang pasukan Hamas yang berfoto dengan tank yang terbakar itu. Diketahui bahwa jumlah tentara Israel tewas bertambah sebanyak 10 orang. Zionis mengumumkan jumlah korban tewas pasukannya telah meningkat menjadi 84 orang sejak invasi mereka ke Gaza dimulai. Sehingga total korban tewas sejak 7 Oktober menjadi 408 tentara Israel. Sayap pejuang Hamas di Gaza yakni Brigade Al-Qassam mengklaim telah membunuh sekira 10 tentara Israel yakni IDF. Sejumlah tentara Israel itu tewas dalam pertempuran head-to-head alias perang jarak dekat di timur Khan Younis di sisi selatan jalur Gaza pada Selasa 5 Desember 2023. Brigade Al-Qassam juga menyatakan bahwa para pejuang juga menyerang 3 tank Israel. Selain itu, para pejuang juga menyerang 2 kendaraan pengangkut personel dan 3 bulldozer militer dengan peluru anti lapis baja di timur dan utara Khan Younis. Dilaporkan dalam waktu 24 jam terakhir, Brigade Al-Qassam mengklaim telah menghancurkan 28 kendaraan Israel. Hal tersebut turut dibenarkan oleh Brigade Martir Is al-Din Al-Qassam. Sementara itu, Mujahidin Al-Qassam mengaku telah melenyapkan sejumlah tentara Zionis dari jarak nol. Mereka melakukan operasi heroik dalam upaya menghadapi serangan pendudukan, yakni dengan terus melancarkan serangan rudal pada hari ke-59 pertempuran Badai Al-Aqsa. Mujahidin Al-Qassam mengumumkan pejuangnya telah bentrok dengan pasukan khusus Zionis. Atas serangan itu, pasukan khusus Zionis dinyatakan tewas dan beberapa dari mereka mengalami luka-luka di daerah Al-Faluga di jalur Gaza Utara. Meski demikian, pihak Israel belum memberikan komentar apapun terkait serangan yang dilakukan sayap pejuang Hamas. Terkini dikabarkan kelompok militan Palestina yakni Hamas tak akan melakukan negosiasi dalam bentuk apapun hingga perang berakhir. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Kepala Biro Politik Hamas dan Komandan Brigade Al-Qassam, Saleh Al-Arouri. Saleh Al-Arouri menegaskan bahwa tak akan ada lagi perundingan dengan Israel. Lanjut, pihaknya menyatakan perihal sandera yang masih ditawan, Hamas akan melepaskan secara cuma-cuma, yakni hanya tawanan asing atau warga negara lain yang akan dibebaskan, termasuk sandera anak-anak dan perempuan akan dibebaskan lantaran mereka tidak masuk dalam target. Saleh Al-Arouri juga mengungkapkan Hamas hanya akan menyisakan sandera Israel yang berstatus sebagai tentara maupun mantan tentara IDF.
Situasi tegang dan kisruh terjadi ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi para keluarga sandera yang telah dibebaskan Hamas saat gencatan senjata beberapa waktu lalu. Diberitakan The Guardian pada Selasa 5 Desember, pertemuan yang juga dihadiri pihak keluarga sandera Hamas yang belum dibebaskan itu disebut penuh kemarahan. Beberapa orang yang datang bahkan disebut memaki-maki dan menuntut Perdana Menteri Israel itu untuk mundur dari jabatannya. Ruven Yablonka yang anaknya masih ditahan oleh kelompok perlawanan Hamas mengatakan rapat itu diwarnai kekacauan dan teriakan. Sejumlah orang juga dilaporkan keluar dari gedung ketika Netanyahu membacakan pidatonya. Sikap itu diduga berkaitan dengan ucapan Netanyahu yang dibocorkan lembaga penyiaran publik Israel. Dalam rekaman itu, Netanyahu terdengar mengatakan saat ini tak ada kemungkinan membawa pulang semua orang. Pihak keluarga sandera dilaporkan masih berteriak hingga memaki-maki Netanyahu. Mereka menuding PM Israel itu berbohong ketika menjelaskan alasan masih ada sandera yang ditahan Hamas. Namun Perdana Menteri Israel itu kembali membantah bahwa dirinya yang menghentikan gencatan senjata. Ia disebut mengklaim bahwa kesepakatan itu batal karena pihak Hamas bukan dirinya. Sementara itu Israel sebelumnya menyatakan jumlah warga mereka yang masih disandra Hamas sebanyak 138 orang. Angka itu bertambah seorang dari laporan sebelumnya yang menyebut 137 sandra masih ada di jalur Gaza termasuk 20 wanita dan 2 anak. Gencatan senjata yang berlangsung pada 24 hingga 30 November lalu telah membebaskan sejumlah tahanan dan sandera dari kedua pihak. Hamas membebaskan puluhan sandera, sementara Israel membebaskan ratusan warga Palestina tahanan mereka sebagai bagian dari perjanjian. Namun gencatan senjata yang sempat berlangsung sepekan itu berakhir tanpa perpanjangan lagi. Hamas dan Israel saling menyalahkan atas kegagalan perpanjangan gencatan senjata. Israel menuding Hamas telah melancarkan serangan roket ke wilayahnya detik-detik gencatan senjata berakhir. Sebaliknya, Hamas juga menuding Israel telah lebih dulu melancarkan gempuran dan serangan di Gaza sebelum gencatan berakhir. Brigade Is-al-Din Al-Qassam mengumumkan para pejuangnya telah menargetkan 25 kendaraan militer Israel di berbagai daerah di kota Han Yunis di jalur Gaza yang terkepung. Kantor berita Safa melaporkan kelompok perlawanan Palestina mengatakan para pejuangnya menargetkan 8 kendaraan militer Israel, 3 tank, 1 bulldozer militer, dan 1 pengangkut personel tentara dengan peluru Yasin 105 di bagian timur kota Han Yunis. Mereka juga membunuh sejumlah tentara Israel di sana termasuk unit khusus yang terdiri dari 8 tentara. Para pejuang kelompok tersebut juga menargetkan 6 tentara Israel dengan senapan gol rakitan di daerah Al-Zana di timur Han Yunis dan melukai beberapa dari mereka. Sementara di bagian utara kota, para pejuang menargetkan 3 bulldozer militer, 1 tank dan 1 kendaraan personel dengan rudal Yasin 105. Pejuang Al-Qassam juga memasang jebakan dan meledakkan 1 rumah di mana tentara bersembunyi dengan bom barel dan sejumlah bom TBG yang menyebabkan runtuhnya bangunan di timur Han Yunis. Pejuang Al-Qassam juga meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya dengan 4 bom anti personel yang menewaskan dan melukai banyak tentara di timur kota. Sebelumnya pada Minggu 3 Desember 2023, Brigade Al-Qassam melaporkan bahwa pejuang mereka telah membunuh sebanyak 60 tentara Israel setelah alat peledak diledakkan di kamp mereka sebelah timur desa Juhor Adik di selatan kota Gaza. Pejuang Al-Qassam berhasil memasang 3 perangkat anti personel dalam formasi melingkar di sekitar pusat penempatan. Ranjau darat diledakkan secara bersamaan pada pukul 4:30 waktu setempat dan pejuang Palestina segera mulai menembaki personel militer. Israel telah mengevakuasi hampir 70% pasukannya dari jalur Gaza Utara. Hal itu menurut sumber di Brigade Al-Qassam yang berbicara kepada saluran berbahasa Arab Al Jazeera. Alasan dibalik keputusan Israel untuk mengurangi intensitas operasi militernya di Gaza Utara adalah ketabahan perlawanan Palestina. Israel melancarkan perang di jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023 dan pada 27 Oktober Israel memulai operasi militer darat skala besar di wilayah utara jalur Gaza.
Dalam banyak video yang mendokumentasikan serangan Mujahidin, Brigade Al-Qassam menunjukkan kemampuannya untuk menyerang dengan serangan langsung terhadap ratusan kendaraan militer Israel, termasuk tank Merkava yang banyak digembar-gemborkan kehebatannya. Video lain menunjukkan tentara Israel ditembak pejuang perlawanan atau diledakkan dengan alat peledak yang telah ditanam dengan hati-hati sebagai jebakan maut. Pertempuran sengit di utara juga melibatkan selain Brigade Al-Qassam, Brigade Al-Quds, cabang militer Gerakan Jihad Islam Palestina. Meskipun Israel tidak menghitung jumlah korban di Gaza, laporan yang dikeluarkan surat kabar Israel Haaretz pada 28 November menunjukkan lebih dari 1.000 tentara Israel terluka oleh perlawanan Palestina dan 202 orang berada dalam kondisi kritis. Pada hari Minggu saja, Brigade Al-Qassam mengungkapkan puluhan tentara Israel tewas dan terluka dalam pertempuran di utara dan selatan Gaza. Mereka termasuk lebih dari 60 tentara yang disergap di dalam satu bangunan di daerah yang dikenal sebagai Jur al-Dik sebelah timur kota Gaza. Menurut Al-Qassam, semua tentara Israel yang disergap dalam serangan itu tewas atau terluka, dan para pejuangnya menembak jatuh tentara yang berusaha melarikan diri dari daerah tersebut. Laporan serupa juga disampaikan terkait kerugian Israel di Gaza Tengah dan Selatan, khususnya di wilayah Deir al-Balah dan Khan Yunis. Hamas disebut telah menghabisi tentara Israel saat sedang bersantai di barak Johor al-Dik beberapa waktu lalu. Dalam serangan itu menyebabkan 60 tentara Israel tewas. Tak sampai di situ, seusai membunuh banyak tentara, Brigade Al-Qassam menyerang kota selatan Israel. Dikutip dari TASS, sayap militer Hamas itu mengumumkan bahwa pasukannya menembakkan roket ke kota Beersheba di Israel. Hal itu dilakukan atas respons terhadap pembunuhan massal warga sipil. Pasukan yang berada di bawah komando Muhammad Deif membombardir kota di dekat pangkalan Angkatan Udara Hatzeri. Adapun serangan itu dilancarkan menggunakan artileri roket. Sebelumnya, pasukan Al-Qassam juga menggempur pangkalan Angkatan Darat Israel di Reim, sekitar 7 km dari Gaza. Rentetan serangan itu terjadi pada Rabu 6 Desember di wilayah timur kota Macin yang diduduki Israel dengan roket anti-tank Yasin 105. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, rajau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Hamas melaporkan baru-baru ini telah membunuh pasukan pertahanan Israel atau IDF sebanyak 60 orang. Rupanya dalam melancarkan serangan itu, militan Palestina tersebut diklaim memiliki taktik yang mampu meneror pasukan IDF. Disebutkan bahwa Hamas telah merekam isi barak pasukan Zionis dari terowongan di Gaza. Dikutip dari Al Jazeera, hal itu diungkapkan oleh lembaga think tank asal Washington DC Institute for the Study of War atau ISW. ISW mengatakan bahwa dalam rekaman isi barak itu mendapati bahwa tentara Zionis sedang bersantai di dekat Johor al-Dik. Hamas kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk menyiapkan serangan balasan. Militan Palestina itu langsung meledakkan bom saat ada di sekitar 60 pasukan Israel di barak tersebut. Analisis ISW itu menyebutkan bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Strategi ini disebut dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Dalam analisis ISW, Hamas disebut semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, ranjau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Ratusan tentara Israel dilaporkan mengalami luka serius di bagian matanya. Bahkan beberapa dari mereka menjadi buta saat perang di jalur Gaza, Palestina.
Demikian dilaporkan oleh media penyiaran Israel KAN pada Kamis 7 Desember 2023. Dilaporkan sekitar 100 tentara Israel menjadi buta sebagian dan atau seluruhnya karena ledakan saat pertempuran di Gaza Utara. Kebanyakan mereka yang buta karena ledakan. Sebelumnya dilaporkan militer Israel di Gaza digerogoti penyakit mematikan. Tidak sedikit tentara yang mengalami diare, penyakit menular lainnya hingga keracunan makanan. Sejak perang pecah pada 7 Oktober, banyak restoran dan individu menyumbang makanan kepada pasukan Israel yang kemungkinan terkontaminasi selama persiapan, transportasi, atau penyimpanan. Tal Bros, Direktur Unit Penyakit Menular di Rumah Sakit Umum As-Suta di Asdod menjelaskan, diare telah menyebar di kalangan tentara di selatan di berbagai wilayah konsentrasi, kemudian menyebar di antara tentara yang berperang di jalur Gaza. Dr. Bros menambahkan penyakit disentri ini sangat berbahaya bahkan beresiko kematian. Namun tentara Israel tidak hanya menghadapi masalah pencernaan, para tentara Israel juga mengalami depresi hingga gangguan jiwa akibat pertempurannya di jalur Gaza. Setidaknya 2.000 tentara telah menerima dukungan psikiater sejak awal operasi pada 7 Oktober. Pasukan Israel terlibat perang sengit dengan Hamas di wilayah Khan Younis pada Kamis 7 Desember. Dalam kesempatan itu, militan Palestina tersebut mengerahkan pasukan sniper. Akibat serangan tersebut menewaskan 6 tentara Israel termasuk seorang jenderal. Kabar ini disampaikan oleh Brigade Al-Qassam melalui unggahan di Telegram resminya pada Kamis 7 Desember. Sayap militer Hamas itu mengatakan telah terlibat dalam bentrok sengit dengan Israel. Tak hanya di satu lini, namun di semua lini penyerangan ke jalur Gaza sejak Rabu pagi. Hamas telah menghancurkan sebanyak 23 tank Israel di pertempuran Khan Younis dan Beit Lahia. Penembak jitu Al-Qassam juga membunuh 6 tentara dan meledakkan sebuah rumah yang dibarikade. Satu di antaranya termasuk jenderal Israel bernama Kauri Baril, yang merupakan kepala divisi intelijen distrik utara. Selain itu, Al-Qassam juga mengarahkan serangan rudal secara intensif ke berbagai sasaran dan dengan jangkauan berbeda ke posisi-posisi tentara Israel. Strategi Brigade Al-Quds mampu melemahkan satu persatu kendaraan militer dan personel rezim Zionis. Ledakan hebat terjadi di mana-mana saat perlawanan melakukan gerilya. Dikutip dari Pars Today, Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan rezim Zionis di selatan jalur Gaza. Dalam pertempuran itu, beberapa kali ledakan hebat dan beruntun terdengar dari sejumlah wilayah selatan Gaza. Juru bicara Brigade Al-Quds Abu Hamzah lantas mengumumkan pencapaian para pejuangnya. Disebutkan mereka meledakkan sejumlah kendaraan tempur IDF di timur Khan Younis, Al-Harara, dan kota Gaza. Abu Hamzah menegaskan mereka melakukan operasi jebakan untuk melemahkan lawan. Operasi jebakan itu berhasil melumpuhkan sejumlah tentara rezim Zionis. Sayap militer Jihad Islam Palestina sebelumnya juga mengabarkan berhasil meledakkan 3 tank, 1 kendaraan pengangkut personel, dan sebuah bulldozer pasukan Israel di Gaza. Serangan-serangan tersebut dilakukan oleh Brigade Al-Quds dengan menggunakan rudal-rudal panggul Manpads. Hizbullah kembali menargetkan posisi Israel dengan rentetan serangan roket. Tak main-main, Hizbullah meluncurkan 16 roket dari Lebanon Selatan menuju ke Galilea Atas. Dikutip dari YPA, serangan itu terjadi pada Rabu 16 Desember 2023. Belasan roket Hizbullah menghantam Galilea bagian atas, lebih tepatnya di dekat pemukiman Mitat. Akibat serangan tersebut, seluruh wilayah di Galilea pun terdengar sirine peringatan yang meraung-raung. Bahkan peringatan itu santer terdengar di beberapa pemukiman, di antaranya pemukiman Mitat, Malkiyah, dan Stola yang paling dekat dengan perbatasan Lebanon. Dalam pernyataan singkatnya, Hizbullah mengatakan pejuangnya menargetkan lokasi radar milik tentara Zionis. Adapun serangan itu menggunakan senjata yang sesuai. Militan Lebanon ini menegaskan bahwa serangan Hizbullah menimbulkan korban secara langsung.
Memasuki bulan ketiga, perang antara Israel dan Hamas masih terus memanas. Brigade Al-Qassam tak hentinya menyerang posisi musuh, mulai dari kendaraan militer, personel, hingga pangkalan militer Israel. Pada Rabu 6 Desember 2023, sayap militer Hamas itu mengumumkan hancurnya 15 unit peralatan tempur lapis baja pasukan rezim Zionis. Belasan peralatan tempur itu dimusnahkan para pejuang di beberapa wilayah Gaza. Selanjutnya mereka juga menghancurkan 12 kendaraan lapis baja dan kendaraan pengangkut personel militer Israel di Beit Lahia, utara Gaza. Sebuah kendaraan pengangkut personel dan sebuah tank Merkava juga berhasil dihancurkan oleh para pejuang Brigade Al-Qassam di utara kota Khan Yunis. Serangan diluncurkan dengan roket Yasin 105. Selanjutnya, satu unit tank pasukan rezim Zionis lain berhasil diledakkan di timur kota Khan Yunis. Mereka turut menghujani pangkalan militer Israel Raim di timur Gaza. Pangkalan Raim merupakan markas divisi Gaza dan markas utama militer Israel untuk mengendalikan perang di Gaza. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengabarkan sebuah rumah di timur kota Khan Yunis yang dijadikan lokasi pertahanan pasukan Israel digempur dengan mortir dan peluru. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan ex-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan ex-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali mengumumkan kematian pasukannya. Setidaknya 2 tentara Israel tewas lagi di Gaza. Pertamanya, jumlah korban yang terbunuh membuat daftar jumlah tentara tewas sejak operasi darat mencapai 86 orang. The Times of Israel mengungkap 2 perwira yang menjadi korban baru tersebut. Mereka adalah Sersan Staf Amit Bonzel, 22 tahun, dan Staf Sersan Alemnu Emmanuel Feleke, 22 tahun. Bonzel merupakan unit pengintai Brigade Pasuk yang terjun payung dari Soham. Selain Bonzel yang tewas dalam pertempuran itu, 3 anggota jaringan unit pengintai terluka parah. Sementara itu, Feleke berasal dari unit Duvdevan Brigade Komando dari Kiryat Gan. Feleke terluka pada 5 Desember dalam pertempuran di Gaza Selatan dan meninggal karena luka-lukanya kemarin. Selain 2 tentara yang tewas, prajurit lain dari Batalion 7008 Brigade 551 terluka parah dalam pertempuran terpisah kemarin di Gaza. Atas hal itu menyebabkan jumlah korban dari tentara IDF yang tewas hampir mencapai 100 orang sejak invasi darat. Sementara jika dihitung sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober lalu, jumlah tentara Israel tewas mencapai 410 orang. Pasukan Hamas merilis sebuah video detik-detik saat membakar tank-tank Israel di lingkungan Sujaya di jalur Gaza. Hamas membakar satu persatu tank Israel dengan tembakan. Mereka juga sempat berfoto dengan tank yang sedang terbakar. Dalam rekaman yang dirilis Brigade Al-Qassam pada Kamis 7 Desember, terlihat sayap militer Hamas menyerang di bangunan yang hancur. Setelahnya mereka meregati tank Israel dan membawa RPG anti-tank Yasin 105. Mereka melihat 3 tank Israel dan meluncurkan rudal anti-tank ke arah tank-tank tersebut. Al-Qassam menargetkan tank-tank itu dengan menembaki tank tersebut dari balik gedung yang hancur hingga tank itu pun terbakar. Hamas kemudian menargetkan bulldozer yang melewati daerah tersebut
sebelum menyerang kelompok tank lainnya. Dalam cuplikan akhir di video, terlihat seorang pasukan Hamas yang berfoto dengan tank yang terbakar itu. Diketahui bahwa jumlah tentara Israel tewas bertambah sebanyak 10 orang. Zionis mengumumkan jumlah korban tewas pasukannya telah meningkat menjadi 84 orang sejak invasi mereka ke Gaza dimulai, sehingga total korban tewas sejak 7 Oktober menjadi 408 tentara Israel. Sayap pejuang Hamas di Gaza yakni Brigade Al-Qassam mengklaim telah membunuh sekira 10 tentara Israel yakni IDF. Sejumlah tentara Israel itu tewas dalam pertempuran head-to-head alias perang jarak dekat di timur Khan Younis di sisi selatan jalur Gaza pada Selasa 5 Desember 2023. Brigade Al-Qassam juga menyatakan bahwa para pejuang juga menyerang 3 tank Israel. Selain itu, para pejuang juga menyerang 2 kendaraan personel dan 3 anti di timur Khan Younis. Dilaporkan dalam waktu 24 jam terakhir, Brigade Al-Qassam mengklaim telah menghancurkan 28 kendaraan Israel. Hal tersebut turut dibenarkan oleh Brigade Martir Is al-Din Al-Qassam. Sementara itu, Mujahidin Al-Qassam mengaku telah melenyapkan sejumlah tentara Zionis dari mereka melakukan operasi heroik dalam upaya menghadapi serangan pendudukan, yakni dengan terus melancarkan serangan rudal pada hari ke-59 pertempuran Badai Al-Aqsa. Mujahidin Al-Qassam mengumumkan pejuangnya telah bentrok dengan pasukan khusus Zionis. Atas serangan itu, pasukan khusus Zionis dinyatakan tewas dan beberapa dari mereka mengalami luka-luka di daerah Al-Faluga di jalur Gaza Utara. Meski demikian, pihak Israel belum memberikan komentar apapun terkait serangan sayap pejuang Hamas. Terkini dikabarkan kelompok militan Palestina yakni Hamas tak akan melakukan negosiasi dalam bentuk apapun hingga perang berakhir. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Kepala Biro Politik Hamas dan Komandan Brigade Al-Qassam, Saleh Al-Arouri. Saleh Al-Arouri menegaskan bahwa tak akan ada lagi perundingan dengan Israel. Lanjut, pihaknya menyatakan perihal sandera yang masih ditawan, Hamas akan melepaskan secara cuma-cuma, yakni hanya tawanan asing atau warga negara lain yang akan dibebaskan, termasuk sandera anak-anak dan perempuan akan dibebaskan lantaran mereka tidak masuk dalam target. Saleh Al-Arouri juga mengungkapkan Hamas hanya akan menyisakan sandera Israel yang berstatus sebagai tentara maupun mantan tentara IDF. Situasi tegang dan kisruh terjadi ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi para keluarga sandera yang telah dibebaskan Hamas saat gencatan senjata beberapa waktu lalu. Diberitakan The Guardian pada Selasa 5 Desember, pertemuan yang juga dihadiri pihak keluarga sandera Hamas yang belum dibebaskan itu disebut penuh kemarahan. Beberapa orang yang datang bahkan disebut memaki-maki dan menuntut Perdana Menteri Israel itu untuk mundur dari jabatannya. Ruven Yablonka yang anaknya masih ditahan oleh kelompok perlawanan Hamas mengatakan rapat itu diwarnai kekacauan dan teriakan. Sejumlah orang juga dilaporkan keluar dari gedung ketika Netanyahu membacakan pidatonya. Sikap itu diduga berkaitan dengan ucapan Netanyahu yang dibocorkan lembaga penyiaran publik Israel. Dalam rekaman itu, Netanyahu terdengar mengatakan saat ini tak ada kemungkinan membawa pulang semua orang. Pihak keluarga sandera dilaporkan masih berteriak hingga memaki-maki Netanyahu. Mereka menuding PM Israel itu berbohong ketika menjelaskan alasan masih ada sandera yang ditahan Hamas. Namun Perdana Menteri Israel itu kembali membantah bahwa dirinya yang menghentikan gencatan senjata. Ia disebut mengklaim bahwa kesepakatan itu batal karena pihak Hamas bukan dirinya. Sementara itu Israel sebelumnya menyatakan jumlah warga mereka yang masih disandra Hamas sebanyak 138 orang. Angka itu bertambah seorang dari laporan sebelumnya yang menyebut 137 sandra masih ada di jalur Gaza termasuk 20 wanita dan 2 anak. Gencatan senjata yang berlangsung
berlangsung pada 24 hingga 30 November lalu telah membebaskan sejumlah tahanan dan sandera dari kedua pihak. Hamas membebaskan puluhan sandera, sementara Israel membebaskan ratusan warga Palestina tahanan mereka sebagai bagian dari perjanjian. Namun gencatan senjata yang sempat berlangsung sepekan itu berakhir tanpa perpanjangan lagi. Hamas dan Israel saling menyalahkan atas kegagalan perpanjangan gencatan senjata. Israel menuding Hamas telah melancarkan serangan roket ke wilayahnya detik-detik gencatan senjata berakhir. Sebaliknya, Hamas juga menuding Israel telah lebih dulu melancarkan gempuran dan serangan di Gaza sebelum gencatan berakhir. Brigade Is-al-Din Al-Qassam mengumumkan para pejuangnya telah menargetkan 25 kendaraan militer Israel di berbagai daerah di kota Khan Yunis di jalur Gaza yang terkepung. Kantor berita Safa melaporkan kelompok perlawanan Palestina mengatakan para pejuangnya menargetkan 8 kendaraan militer Israel, 3 tank, 1 bulldozer militer, dan 1 pengangkut personel tentara dengan peluru Yasin 105 di bagian timur kota Khan Yunis. Mereka juga membunuh sejumlah tentara Israel di sana, termasuk unit khusus yang terdiri dari 8 tentara. Para pejuang kelompok tersebut juga menargetkan 6 tentara Israel dengan senapan gol rakitan di daerah Al-Zana di timur Khan Yunis dan melukai beberapa dari mereka. Sementara di bagian utara kota, para pejuang menargetkan 3 bulldozer militer, 1 tank dan 1 kendaraan personel dengan rudal Yasin 105. Pejuang Al-Qassam juga memasang jebakan dan meledakkan satu rumah di mana tentara bersembunyi dengan bom barel dan sejumlah bom TBG yang menyebabkan runtuhnya bangunan di timur Khan Yunis. Pejuang Al-Qassam juga meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya dengan 4 bom anti personel yang menewaskan dan melukai banyak tentara di timur kota. Sebelumnya pada Minggu 3 Desember 2023, Brigade Al-Qassam melaporkan bahwa pejuang mereka telah membunuh sebanyak 60 tentara Israel setelah alat peledak diledakkan di kamp mereka sebelah timur desa Johor Adik di selatan kota Gaza. Pejuang Al-Qassam berhasil memasang 3 perangkat anti personel dalam formasi melingkar di sekitar pusat penempatan. Ranjau darat diledakkan secara bersamaan pada pukul 4:30 waktu setempat dan pejuang Palestina segera mulai menembaki personel militer. Israel telah mengevakuasi hampir 70% pasukannya dari jalur Gaza Utara. Hal itu menurut sumber di Brigade Al-Qassam yang berbicara kepada saluran berbahasa Arab Al Jazeera. Alasan dibalik keputusan Israel untuk mengurangi intensitas operasi militernya di Gaza Utara adalah ketabahan perlawanan Palestina. Israel melancarkan perang di jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023 dan pada 27 Oktober Israel memulai operasi militer darat skala besar di wilayah utara jalur Gaza. Dalam banyak video yang mendokumentasikan serangan mujahidin, Brigade Al-Qassam menunjukkan kemampuannya untuk menyerang dengan serangan langsung terhadap ratusan kendaraan militer Israel, termasuk tank Merkava yang banyak digembar-gemborkan kehebatannya. Video lain menunjukkan tentara Israel ditembak pejuang perlawanan atau diledakkan dengan alat peledak yang telah ditanam dengan hati-hati sebagai jebakan maut. Pertempuran sengit di utara juga melibatkan selain Brigade Al-Qassam, Brigade Al-Quds, cabang militer Gerakan Jihad Islam Palestina. Meskipun Israel tidak menghitung jumlah korban di Gaza, laporan yang dikeluarkan surat kabar Israel Haaretz pada 28 November menunjukkan lebih dari 1.000 tentara Israel terluka oleh perlawanan Palestina dan 202 orang berada dalam kondisi kritis. Pada hari Minggu saja, Brigade Al-Qassam mengungkapkan puluhan tentara Israel tewas dan terluka dalam pertempuran di utara dan selatan Gaza. Mereka termasuk lebih dari 60 tentara yang disergap di dalam satu bangunan di daerah yang dikenal sebagai Jur al-Dik sebelah timur kota Gaza. Menurut Al-Qassam, semua tentara Israel yang disergap dalam serangan itu tewas atau terluka, dan para pejuangnya menembak jatuh tentara yang berusaha melarikan diri dari daerah tersebut. Laporan serupa juga disampaikan terkait kerugian Israel di Gaza Tengah dan Selatan, khususnya di wilayah Deir al-Balah dan Khan Yunis.
Hamas disebut telah menghabisi tentara Israel saat sedang bersantai di barak Johor Al-Dik beberapa waktu lalu. Dalam serangan itu menyebabkan 60 tentara Israel tewas. Tak sampai di situ, seusai membunuh banyak tentara, Brigadir Al-Qassam menyerang kota selatan Israel. Dikutip dari TASS, sayap militer Hamas itu mengumumkan bahwa pasukannya menembakkan roket ke kota Beersheba di Israel. Hal itu dilakukan atas respons terhadap pembunuhan massal warga sipil. Pasukan yang berada di bawah komando Muhammad Deif membombardir kota di dekat pangkalan Angkatan Udara Hatzeri. Adapun serangan itu dilancarkan menggunakan artileri roket. Sebelumnya, pasukan Al-Qassam juga menggempur pangkalan Angkatan Darat Israel di Reim sekitar 7 km dari Gaza. Rentetan serangan itu terjadi pada Rabu 6 Desember di wilayah timur kota Macin yang diduduki Israel dengan roket anti-tank Yasin 105. Diketahui sebelumnya bahwa Brigadir Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor Al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigadir Al-Qassam, rajau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Hamas melaporkan baru-baru ini telah membunuh pasukan pertahanan Israel atau IDF sebanyak 60 orang. Rupanya dalam melancarkan serangan itu, militan Palestina tersebut diklaim memiliki taktik yang mampu meneror pasukan IDF. Disebutkan bahwa Hamas telah merekam isi barak pasukan Zionis dari terowongan di Gaza. Dikutip dari Al Jazeera, hal itu diungkapkan oleh lembaga think tank asal Washington DC Institute for the Study of War atau ISW. ISW mengatakan bahwa dalam rekaman isi barak itu mendapati bahwa tentara Zionis sedang bersantai di dekat Johor Al-Dik. Hamas kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk menyiapkan serangan balasan. Militan Palestina itu langsung meledakkan bom saat ada di sekitar 60 pasukan Israel di barak tersebut. Analisis ISW itu menyebutkan bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Strategi ini disebut dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Dalam analisis ISW, Hamas disebut semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Diketahui sebelumnya bahwa Brigadir Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor Al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigadir Al-Qassam, ranjau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Ratusan tentara Israel dilaporkan mengalami luka serius di bagian matanya. Bahkan beberapa dari mereka menjadi buta saat perang di jalur Gaza, Palestina. Demikian dilaporkan oleh media penyiaran Israel KAN pada Kamis 7 Desember 2023. Dilaporkan sekitar 100 tentara Israel menjadi buta sebagian dan atau seluruhnya karena ledakan saat pertempuran di Gaza Utara. Kebanyakan mereka yang buta karena ledakan. Sebelumnya dilaporkan militer Israel di Gaza digerogoti penyakit mematikan. Tidak sedikit tentara yang mengalami diare, penyakit menular lainnya hingga keracunan makanan. Sejak perang pecah pada 7 Oktober, banyak restoran dan individu menyumbang makanan kepada pasukan Israel yang kemungkinan terkontaminasi selama persiapan, transportasi atau penyimpanan. Tal Bros, Direktur Unit Penyakit Menular di Rumah Sakit Umum As-Suta di Asdod menjelaskan, diare telah menyebar di kalangan tentara di selatan di berbagai wilayah konsentrasi, kemudian menyebar di antara tentara yang berperang di jalur Gaza. Dr. Bros menambahkan penyakit disentri ini sangat berbahaya bahkan beresiko kematian. Namun tentara Israel tidak hanya menghadapi masalah pencernaan, para tentara Israel juga mengalami depresi hingga gangguan jiwa akibat pertempurannya di jalur Gaza. Setidaknya 2.000 tentara telah menerima dukungan psikiater sejak awal operasi pada 7 Oktober. Pasukan Israel terlibat perang sengit dengan Hamas di wilayah Khan Younis pada Kamis 7 Desember. Dalam kesempatan itu, militan Palestina tersebut mengerahkan pasukan sniper. Akibat serangan tersebut menewaskan 6 tentara Israel
termasuk seorang jenderal. Kabar ini disampaikan oleh Brigade Al-Qassam melalui unggahan di Telegram resminya pada Kamis 7 Desember. Sayap militer Hamas itu mengatakan telah terlibat dalam bentrok sengit dengan Israel. Tak hanya di satu lini, namun di semua lini penyerangan ke jalur Gaza sejak Rabu pagi. Hamas telah menghancurkan sebanyak 23 tank Israel di pertempuran Khan Yunis dan Beit Lahia. Penembak jitu Al-Qassam juga membunuh 6 tentara dan meledakkan sebuah rumah yang dibarikade. Satu di antaranya termasuk Jenderal Israel bernama Kauri Baril, yang merupakan Kepala Divisi Intelijen Distrik Utara. Selain itu, Al-Qassam juga mengarahkan serangan rudal secara intensif ke berbagai sasaran dan dengan jangkauan berbeda ke posisi-posisi tentara Israel. Strategi Brigade Al-Quds mampu melemahkan satu persatu kendaraan militer dan personel rezim Zionis. Ledakan hebat terjadi di mana-mana saat perlawanan melakukan gerilya. Dikutip dari Pars Today, Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan rezim Zionis di selatan jalur Gaza. Dalam pertempuran itu, beberapa kali ledakan hebat dan beruntun terdengar dari sejumlah wilayah selatan Gaza. Juru bicara Brigade Al-Quds Abu Hamzah lantas mengumumkan pencapaian para pejuangnya. Disebutkan mereka meledakkan sejumlah kendaraan tempur IDF di timur Khan Yunis, Al-Harara, dan kota Gaza. Abu Hamzah menegaskan mereka melakukan operasi jebakan untuk melemahkan lawan. Operasi jebakan itu berhasil melumpuhkan sejumlah tentara rezim Zionis. Sayap militer Jihad Islam Palestina sebelumnya juga mengabarkan berhasil meledakkan 3 tank, 1 kendaraan pengangkut personel, dan sebuah bulldozer pasukan Israel di Gaza. Serangan-serangan tersebut dilakukan oleh Brigade Al-Quds dengan menggunakan rudal-rudal panggul Manpads. Hizbullah kembali menargetkan posisi Israel dengan rentetan serangan roket. Tak main-main, Hizbullah meluncurkan 16 roket dari Lebanon Selatan menuju ke Galilea Atas. Dikutip dari YPA, serangan itu terjadi pada Rabu 16 Desember 2023. Belasan roket Hizbullah menghantam Galilea bagian atas, lebih tepatnya di dekat pemukiman Mitat. Akibat serangan tersebut, seluruh wilayah di Galilea pun terdengar sirine peringatan yang meraung-raung. Bahkan peringatan itu santer terdengar di beberapa pemukiman, di antaranya pemukiman Mitat, Malkiyah, dan Stola yang paling dekat dengan perbatasan Lebanon. Dalam pernyataan singkatnya, Hizbullah mengatakan pejuangnya menargetkan lokasi radar milik tentara Zionis. Adapun serangan itu menggunakan senjata yang sesuai. Militan Lebanon ini menegaskan bahwa serangan Hizbullah menimbulkan korban secara langsung. Memasuki bulan ketiga, perang antara Israel dan Hamas masih terus memanas. Brigade Al-Qassam tak hentinya menyerang posisi musuh, mulai dari kendaraan militer, personel, hingga pangkalan militer Israel. Pada Rabu 6 Desember 2023, sayap militer Hamas itu mengumumkan hancurnya 15 unit peralatan tempur lapis baja pasukan rezim Zionis. Belasan peralatan tempur itu dimusnahkan para pejuang di beberapa wilayah Gaza. Selanjutnya, mereka juga menghancurkan 12 kendaraan lapis baja dan kendaraan pengangkut personel militer Israel di Beit Lahia, utara Gaza. Sebuah kendaraan pengangkut personel dan sebuah tank Merkava juga berhasil dihancurkan oleh para pejuang Brigade Al-Qassam di utara kota Khan Yunis. Serangan diluncurkan dengan roket Yasin 105. Selanjutnya, 1 unit tank pasukan rezim Zionis lain berhasil diledakkan di timur kota Khan Yunis. Mereka turut menghujani pangkalan militer Israel Raim di timur Gaza. Pangkalan Raim merupakan markas divisi Gaza dan markas utama militer Israel untuk mengendalikan perang di Gaza. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengabarkan sebuah rumah di timur kota Khan Yunis yang dijadikan lokasi pertahanan pasukan Israel digempur dengan mortir dan peluru. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Dengan menyisakan sandera tentara dan ex-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan ex-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali mengumumkan kematian pasukannya. Setidaknya 2 tentara Israel tewas lagi di Gaza. Pertamanya, jumlah korban yang terbunuh membuat daftar jumlah tentara tewas sejak operasi darat mencapai 86 orang. The Times of Israel mengungkap 2 perwira yang menjadi korban baru tersebut. Mereka adalah Sersan Staf Amit Bonzel, 22 tahun, dan Staf Sersan Alemnu Emmanuel Veleke, 22 tahun. Bonzel merupakan unit pengintai Brigade Pasuk yang terjun payung dari Soham. Selain Bonzel yang tewas dalam pertempuran itu, 3 anggota jaringan unit pengintai terluka parah. Sementara itu, Veleke berasal dari unit Duvdevan Brigade Komando dari Kiryat Gan. Veleke terluka pada 5 Desember dalam pertempuran di Gaza Selatan dan meninggal karena luka-lukanya kemarin. Selain 2 tentara yang tewas, prajurit lain dari Batalion 7008 Brigade 551 terluka parah dalam pertempuran terpisah kemarin di Gaza. Atas hal itu menyebabkan jumlah korban dari tentara IDF yang tewas hampir mencapai 100 orang sejak invasi darat. Sementara jika dihitung sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober lalu, jumlah tentara Israel tewas mencapai 410 orang. Pasukan Hamas merilis sebuah video detik-detik saat membakar tank-tank Israel di lingkungan Sujaya di jalur Gaza. Hamas membakar satu persatu tank Israel dengan tembakan. Mereka juga sempat berfoto dengan tank yang sedang terbakar. Dalam rekaman yang dirilis Brigade Al-Qassam pada Kamis 7 Desember, terlihat sayap militer Hamas menyerang di bangunan yang hancur. Setelahnya mereka meregati tank Israel dan membawa RPG anti-tank Yasin 105. Mereka melihat 3 tank Israel dan meluncurkan rudal anti-tank ke arah tank-tank tersebut. Al-Qassam menargetkan tank-tank itu dengan menembaki tank tersebut dari balik gedung yang hancur hingga tank itu pun terbakar. Hamas kemudian menargetkan bulldozer yang melewati daerah tersebut sebelum menyerang kelompok tank lainnya. Dalam cuplikan akhir di video, terlihat seorang pasukan Hamas yang berfoto dengan tank yang terbakar itu. Diketahui bahwa jumlah tentara Israel tewas bertambah sebanyak 10 orang. Zionis mengumumkan jumlah korban tewas pasukannya telah meningkat menjadi 84 orang sejak invasi mereka ke Gaza dimulai. Sehingga total korban tewas sejak 7 Oktober menjadi 408 tentara Israel. Sayap pejuang Hamas di Gaza yakni Brigade Al-Qassam mengklaim telah membunuh sekira 10 tentara Israel yakni IDF. Sejumlah tentara Israel itu tewas dalam pertempuran head-to-head alias perang jarak dekat di timur Khan Younis di sisi selatan jalur Gaza pada Selasa 5 Desember 2023. Brigade Al-Qassam juga menyatakan bahwa para pejuang juga menyerang 3 tank Israel. Selain itu, para pejuang juga menyerang 2 kendaraan pengangkut personel dan 3 bulldozer militer dengan peluru anti lapis baja di timur dan utara Khan Younis. Dilaporkan dalam waktu 24 jam terakhir, Brigade Al-Qassam mengklaim telah menghancurkan 28 kendaraan Israel. Hal tersebut turut dibenarkan oleh Brigade Martir Is-al-Din Al-Qassam. Sementara itu, Mujahidin Al-Qassam mengaku telah melenyapkan sejumlah tentara Zionis dari jarak nol. Mereka melakukan operasi heroik dalam upaya menghadapi serangan pendudukan.
yakni dengan terus melancarkan serangan rudal pada hari ke-59 pertempuran Badai Al-Aqsa. Mujahidin Al-Qassam mengumumkan pejuangnya telah bentrok dengan pasukan khusus Zionis. Atas serangan itu, pasukan khusus Zionis dinyatakan tewas dan beberapa dari mereka mengalami luka-luka di daerah Al-Faluga di jalur Gaza Utara. Meski demikian, pihak Israel belum memberikan komentar apapun terkait serangan yang dilakukan sayap pejuang Hamas. Terkini dikabarkan kelompok militan Palestina yakni Hamas tak akan melakukan negosiasi dalam bentuk apapun hingga perang berakhir. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Kepala Biro Politik Hamas dan Komandan Brigade Al-Qassam, Saleh Al-Arouri. Saleh Al-Arouri menegaskan bahwa tak akan ada lagi perundingan dengan Israel. Lanjut, pihaknya menyatakan perihal sandera yang masih ditawan, Hamas akan melepaskan secara cuma-cuma, yakni hanya tawanan asing atau warga negara lain yang akan dibebaskan, termasuk sandera anak-anak dan perempuan akan dibebaskan lantaran mereka tidak masuk dalam target. Saleh Al-Arouri juga mengungkapkan Hamas hanya akan menyisakan sandera Israel yang berstatus sebagai tentara maupun mantan tentara IDF. Situasi tegang dan kisruh terjadi ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi para keluarga sandera yang telah dibebaskan Hamas saat gencatan senjata beberapa waktu lalu. Diberitakan The Guardian pada Selasa 5 Desember, pertemuan yang juga dihadiri pihak keluarga sandera Hamas yang belum dibebaskan itu disebut penuh kemarahan. Beberapa orang yang datang bahkan disebut memaki-maki dan menuntut Perdana Menteri Israel itu untuk mundur dari jabatannya. Ruven Yablonka yang anaknya masih ditahan oleh kelompok perlawanan Hamas mengatakan rapat itu diwarnai kekacauan dan teriakan. Sejumlah orang juga dilaporkan keluar dari gedung ketika Netanyahu membacakan pidatonya. Sikap itu diduga berkaitan dengan ucapan Netanyahu yang dibocorkan lembaga penyiaran publik Israel. Dalam rekaman itu, Netanyahu terdengar mengatakan saat ini tak ada kemungkinan membawa pulang semua orang. Pihak keluarga sandera dilaporkan masih berteriak hingga memaki-maki Netanyahu. Mereka menuding PM Israel itu berbohong ketika menjelaskan alasan masih ada sandera yang ditahan Hamas. Namun Perdana Menteri Israel itu kembali membantah bahwa dirinya yang menghentikan gencatan senjata. Ia disebut mengklaim bahwa kesepakatan itu batal karena pihak Hamas bukan dirinya. Sementara itu Israel sebelumnya menyatakan jumlah warga mereka yang masih disandra Hamas sebanyak 138 orang. Angka itu bertambah seorang dari laporan sebelumnya yang menyebut 137 sandera masih ada di jalur Gaza termasuk 20 wanita dan 2 anak. Gencatan senjata yang berlangsung pada 24 hingga 30 November lalu telah membebaskan sejumlah tahanan dan sandera dari kedua pihak. Hamas membebaskan puluhan sandera, sementara Israel membebaskan ratusan warga Palestina tahanan mereka sebagai bagian dari perjanjian. Namun gencatan senjata yang sempat berlangsung sepekan itu berakhir tanpa perpanjangan lagi. Hamas dan Israel saling menyalahkan atas kegagalan perpanjangan gencatan senjata. Israel menuding Hamas telah melancarkan serangan roket ke wilayahnya detik-detik gencatan senjata berakhir. Sebaliknya, Hamas juga menuding Israel telah lebih dulu melancarkan gempuran dan serangan di Gaza sebelum gencatan berakhir. Brigade Is Al-Din Al-Qassam mengumumkan para pejuangnya telah menargetkan 25 kendaraan militer Israel di berbagai daerah di kota Han Yunis di jalur Gaza yang terkepung. Kantor berita Safa melaporkan kelompok perlawanan Palestina mengatakan para pejuangnya menargetkan 8 kendaraan militer Israel, 3 tank, 1 bulldozer militer, dan 1 pengangkut personel tentara dengan peluru Yasin 105 di bagian timur kota Han Yunis. Mereka juga membunuh sejumlah tentara Israel di sana termasuk unit khusus yang terdiri dari 8 tentara. Para pejuang kelompok tersebut juga menargetkan 6 tentara Israel dengan senapan gol rakitan di daerah Al-Zana di timur Han Yunis dan melukai beberapa dari mereka. Sementara di bagian utara kota, para pejuang menargetkan 3 bulldozer militer, 1 tank dan 1 kendaraan personel dengan rudal Yasin 105. Pejuang Al-Qassam juga memasang jebakan dan meledakkan 1 rumah di mana tentara bersembunyi dengan bom barel dan sejumlah bom TBG yang menyebabkan runtuhnya bangunan di timur Han Yunis.
Pejuang Al-Qassam juga meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya dengan 4 bom anti personel yang menewaskan dan melukai banyak tentara di timur kota. Sebelumnya pada Minggu 3 Desember 2023, Brigade Al-Qassam melaporkan bahwa pejuang mereka telah membunuh sebanyak 60 tentara Israel setelah alat peledak diledakkan di kamp mereka sebelah timur desa Johor Adik di selatan kota Gaza. Pejuang Al-Qassam berhasil memasang 3 perangkat anti personel dalam formasi melingkar di sekitar pusat penempatan. Ranjau darat diledakkan secara bersamaan pada pukul 4:30 waktu setempat dan pejuang Palestina segera mulai menembaki personel militer. Israel telah mengevakuasi hampir 70% pasukannya dari jalur Gaza Utara. Hal itu menurut sumber di Brigade Al-Qassam yang berbicara kepada saluran berbahasa Arab Al Jazeera. Alasan dibalik keputusan Israel untuk mengurangi intensitas operasi militernya di Gaza Utara adalah ketabahan perlawanan Palestina. Israel melancarkan perang di jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023 dan pada 27 Oktober Israel memulai operasi militer darat skala besar di wilayah utara jalur Gaza. Dalam banyak video yang mendokumentasikan serangan mujahidin, Brigade Al-Qassam menunjukkan kemampuannya untuk menyerang dengan serangan langsung terhadap ratusan kendaraan militer Israel, termasuk tank Merkava yang banyak digembar-gemborkan kehebatannya. Video lain menunjukkan tentara Israel ditembak pejuang perlawanan atau diledakkan dengan alat peledak yang telah ditanam dengan hati-hati sebagai jebakan maut. Pertempuran sengit di utara juga melibatkan selain Brigade Al-Qassam, Brigade Al-Quds, cabang militer Gerakan Jihad Islam Palestina. Meskipun Israel tidak menghitung jumlah korban di Gaza, laporan yang dikeluarkan surat kabar Israel Haaretz pada 28 November menunjukkan lebih dari 1.000 tentara Israel terluka oleh perlawanan Palestina dan 202 orang berada dalam kondisi kritis. Pada hari Minggu saja, Brigade Al-Qassam mengungkapkan puluhan tentara Israel tewas dan terluka dalam pertempuran di utara dan selatan Gaza. Mereka termasuk lebih dari 60 tentara yang disergap di dalam satu bangunan di daerah yang dikenal sebagai Jur al-Dik sebelah timur kota Gaza. Menurut Al-Qassam, semua tentara Israel yang disergap dalam serangan itu tewas atau terluka, dan para pejuangnya menembak jatuh tentara yang berusaha melarikan diri dari daerah tersebut. Laporan serupa juga disampaikan terkait kerugian Israel di Gaza Tengah dan Selatan, khususnya di wilayah Deir al-Balah dan Khan Yunis. Hamas disebut telah menghabisi tentara Israel saat sedang bersantai di barak Johor al-Dik beberapa waktu lalu. Dalam serangan itu menyebabkan 60 tentara Israel tewas. Tak sampai di situ, seusai membunuh banyak tentara, Brigade Al-Qassam menyerang kota selatan Israel. Dikutip dari TASS, sayap militer Hamas itu mengumumkan bahwa pasukannya menembakkan roket ke kota Beersheba di Israel. Hal itu dilakukan atas respons terhadap pembunuhan massal warga sipil. Pasukan yang berada di bawah komando Muhammad Deif membombardir kota di dekat pangkalan Angkatan Udara Hatzerim. Adapun serangan itu dilancarkan menggunakan artileri roket. Sebelumnya, pasukan Al-Qassam juga menggempur pangkalan Angkatan Darat Israel di Reim sekitar 7 km dari Gaza. Rentetan serangan itu terjadi pada Rabu 6 Desember di wilayah timur kota Macin yang diduduki Israel dengan roket anti-tank Yasin 105. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, ranjau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Hamas melaporkan baru-baru ini telah membunuh pasukan pertahanan Israel atau IDF sebanyak 60 orang. Rupanya dalam melancarkan serangan itu, militer Palestina tersebut diklaim memiliki taktik yang mampu meneror pasukan IDF. Disebutkan bahwa Hamas telah merekam isi barak pasukan Zionis dari terowongan di Gaza. Dikutip dari Al Jazeera, hal itu diungkapkan oleh lembaga think tank asal Washington DC Institute for the Study of War atau ISW.
ISW mengatakan bahwa dalam rekaman isi barak itu mendapati bahwa tentara Zionis sedang bersantai di dekat Johor Aldik. Hamas kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk menyiapkan serangan balasan. Militan Palestina itu langsung meledakkan bom saat ada di sekitar 60 pasukan Israel di barak tersebut. Analisis ISW itu menyebutkan bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Strategi ini disebut dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Dalam analisis ISW, Hamas disebut semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor Aldik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, ranjau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Ratusan tentara Israel dilaporkan mengalami luka serius di bagian matanya. Bahkan beberapa dari mereka menjadi buta saat perang di jalur Gaza, Palestina. Demikian dilaporkan oleh media penyiaran Israel KAN pada Kamis 7 Desember 2023. Dilaporkan sekitar 100 tentara Israel menjadi buta sebagian dan atau seluruhnya karena ledakan saat pertempuran di Gaza Utara. Kebanyakan mereka yang buta karena ledakan. Sebelumnya dilaporkan militer Israel di Gaza digerogoti penyakit mematikan. Tidak sedikit tentara yang mengalami diare, penyakit menular lainnya hingga keracunan makanan. Sejak perang pecah pada 7 Oktober, banyak restoran dan individu menyumbang makanan kepada pasukan Israel yang kemungkinan terkontaminasi selama persiapan, transportasi, atau penyimpanan. Tal Bros, Direktur Unit Penyakit Menular di Rumah Sakit Umum As-Suta di Asdod menjelaskan, diare telah menyebar di kalangan tentara di selatan di berbagai wilayah konsentrasi, kemudian menyebar di antara tentara yang berperang di jalur Gaza. Dr. Bros menambahkan penyakit disentri ini sangat berbahaya bahkan beresiko kematian. Namun tentara Israel tidak hanya menghadapi masalah pencernaan, para tentara Israel juga mengalami depresi hingga gangguan jiwa akibat pertempurannya di jalur Gaza. Setidaknya 2.000 tentara telah menerima dukungan psikiater sejak awal operasi pada 7 Oktober. Pasukan Israel terlibat perang sengit dengan Hamas di wilayah Khan Younis pada Kamis 7 Desember. Dalam kesempatan itu, militan Palestina tersebut mengerahkan pasukan sniper. Akibat serangan tersebut menewaskan 6 tentara Israel termasuk seorang jenderal. Kabar ini disampaikan oleh Brigade Al-Qassam melalui unggahan di Telegram resminya pada Kamis 7 Desember. Sayap militer Hamas itu mengatakan telah terlibat dalam bentrok sengit dengan Israel. Tak hanya di satu lini, namun di semua lini penyerangan ke jalur Gaza sejak Rabu pagi. Hamas telah menghancurkan sebanyak 23 tank Israel di pertempuran Khan Younis dan Beit Lahia. Penembak jitu Al-Qassam juga membunuh 6 tentara dan meledakkan sebuah rumah yang dibarikade. Satu di antaranya termasuk jenderal Israel bernama Kauri Baril, yang merupakan kepala divisi intelijen distrik utara. Selain itu, Al-Qassam juga mengarahkan serangan rudal secara intensif ke berbagai sasaran dan dengan jangkauan berbeda ke posisi-posisi tentara Israel. Strategi Brigade Al-Quds mampu melemahkan satu persatu kendaraan militer dan personel rezim Zionis. Ledakan hebat terjadi di mana-mana saat perlawanan melakukan gerilya. Dikutip dari Pars Today, Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan rezim Zionis di selatan jalur Gaza. Dalam pertempuran itu, beberapa kali ledakan hebat dan beruntun terdengar dari sejumlah wilayah selatan Gaza. Juru bicara Brigade Al-Quds Abu Hamzah lantas mengumumkan pencapaian para pejuangnya. Disebutkan mereka meledakkan sejumlah kendaraan tempur IDF di timur Khan Younis, Al-Harara, dan kota Gaza. Abu Hamzah menegaskan mereka melakukan operasi jebakan untuk melemahkan lawan. Operasi jebakan itu berhasil melumpuhkan sejumlah tentara rezim Zionis. Sayap militer Jihad Islam Palestina sebelumnya juga mengabarkan berhasil meledakkan 3 tank, 1 kendaraan pengangkut personel, dan sebuah bulldozer pasukan Israel di Gaza.
Sedangkan serangan tersebut dilakukan oleh Brigade Al-Quds dengan menggunakan rudal-rudal panggul Manpads. Hizbullah kembali menargetkan posisi Israel dengan rentetan serangan roket. Tak main-main, Hizbullah meluncurkan 16 roket dari Lebanon Selatan menuju ke Galilea Atas. Dikutip dari YPA, serangan itu terjadi pada Rabu 16 Desember 2023. Belasan roket Hizbullah menghantam Galilea bagian atas, lebih tepatnya di dekat pemukiman Mitat. Akibat serangan tersebut, seluruh wilayah di Galilea pun terdengar sirine peringatan yang meraung-raung. Bahkan peringatan itu santer terdengar di beberapa pemukiman, di antaranya pemukiman Mitat, Malkiyah, dan Stola yang paling dekat dengan perbatasan Lebanon. Dalam pernyataan singkatnya, Hizbullah mengatakan pejuangnya menargetkan lokasi radar milik tentara Zionis. Adapun serangan itu menggunakan senjata yang sesuai. Militan Lebanon ini menegaskan bahwa serangan Hizbullah menimbulkan korban secara langsung. Memasuki bulan ketiga, perang antara Israel dan Hamas masih terus memanas. Brigade Al-Qassam tak hentinya menyerang posisi musuh, mulai dari kendaraan militer, personel, hingga pangkalan militer Israel. Pada Rabu 6 Desember 2023, sayap militer Hamas itu mengumumkan hancurnya 15 unit peralatan tempur lapis baja pasukan rezim Zionis. Belasan peralatan tempur itu dimusnahkan para pejuang di beberapa wilayah Gaza. Selanjutnya mereka juga menghancurkan 12 kendaraan lapis baja dan kendaraan pengangkut personel militer Israel di Beit Lahia, utara Gaza. Sebuah kendaraan pengangkut personel dan sebuah tank Merkava juga berhasil dihancurkan oleh para pejuang Brigade Al-Qassam di utara kota Khan Yunis. Serangan diluncurkan dengan roket Yasin 105. Selanjutnya, satu unit tank pasukan rezim Zionis lain berhasil diledakkan di timur kota Khan Yunis. Mereka turut menghujani pangkalan militer Israel Raim di timur Gaza. Pangkalan Raim merupakan markas divisi Gaza dan markas utama militer Israel untuk mengendalikan perang di Gaza. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengabarkan sebuah rumah di timur kota Khan Yunis yang dijadikan lokasi pertahanan pasukan Israel digempur dengan mortir dan peluru. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali mengumumkan kematian pasukannya. Setidaknya 2 tentara Israel tewas lagi di Gaza. Pertamanya, jumlah korban yang terbunuh membuat daftar jumlah tentara tewas sejak operasi darat mencapai 86 orang. The Times of Israel mengungkap 2 perwira yang menjadi korban baru tersebut. Mereka adalah Sersan Staf Amit Bonzel, 22 tahun, dan Staf Sersan Alemnu Emmanuel Veleke, 22 tahun. Bonzel merupakan unit pengintai Brigade Pasuk yang terjun payung dari Soham. Selain Bonzel yang tewas dalam pertempuran itu, 3 anggota jaringan unit pengintai terluka parah. Sementara itu, Veleke berasal dari unit Duvdevan Brigade Komando dari Kiryat Gan. Veleke terluka
terluka pada 5 Desember dalam pertempuran di Gaza Selatan dan meninggal karena luka-lukanya kemarin. Selain 2 tentara yang tewas, prajurit lain dari Batalion 7008 Brigade 551 terluka parah dalam pertempuran terpisah kemarin di Gaza. Atas hal itu menyebabkan jumlah korban dari tentara IDF yang tewas hampir mencapai 100 orang sejak invasi darat. Sementara jika dihitung sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober lalu, jumlah tentara Israel tewas mencapai 410 orang. Pasukan Hamas merilis sebuah video detik-detik saat membakar tank-tank Israel di lingkungan Sujaya di jalur Gaza. Hamas membakar satu persatu tank Israel dengan tembakan. Mereka juga sempat berfoto dengan tank yang sedang terbakar. Dalam rekaman yang dirilis Brigade Al-Qassam pada Kamis 7 Desember, terlihat sayap militer Hamas menyerang di bangunan yang hancur. Setelahnya mereka meregati tank Israel dan membawa RPG anti-tank Yasin 105. Mereka melihat 3 tank Israel dan meluncurkan rudal anti-tank ke arah tank-tank tersebut. Al-Qassam menargetkan tank-tank itu dengan menembaki tank tersebut dari balik gedung yang hancur hingga tank itu pun terbakar. Hamas kemudian menargetkan bulldozer yang melewati daerah tersebut sebelum menyerang kelompok tank lainnya. Dalam cuplikan akhir di video, terlihat seorang pasukan Hamas yang berfoto dengan tank yang terbakar itu. Diketahui bahwa jumlah tentara Israel tewas bertambah sebanyak 10 orang. Zionis mengumumkan jumlah korban tewas pasukannya telah meningkat menjadi 84 orang sejak invasi mereka ke Gaza dimulai. Sehingga total korban tewas sejak 7 Oktober menjadi 408 tentara Israel. Sayap pejuang Hamas di Gaza yakni Brigade Al-Qassam mengklaim telah membunuh sekira 10 tentara Israel yakni IDF. Sejumlah tentara Israel itu tewas dalam pertempuran head-to-head alias perang jarak dekat di timur Khan Younis di sisi selatan jalur Gaza pada Selasa 5 Desember 2023. Brigade Al-Qassam juga menyatakan bahwa para pejuang juga menyerang 3 tank Israel. Selain itu, para pejuang juga menyerang 2 kendaraan personel dan 3 anti di timur Khan Younis. Dilaporkan dalam waktu 24 jam terakhir, Brigade Al-Qassam mengklaim telah menghancurkan 28 kendaraan Israel. Hal tersebut turut dibenarkan oleh Brigade Martir Is-al-Din Al-Qassam. Sementara itu, Mujahidin Al-Qassam mengaku telah melenyapkan sejumlah tentara Zionis dari mereka melakukan operasi heroik dalam upaya menghadapi serangan pendudukan, yakni dengan terus melancarkan serangan rudal pada hari ke-59 pertempuran Badai Al-Aqsa. Mujahidin Al-Qassam mengumumkan pejuangnya telah bentrok dengan pasukan khusus Zionis. Atas serangan itu, pasukan khusus Zionis dinyatakan tewas dan beberapa dari mereka mengalami luka-luka di daerah Al-Faluga di jalur Gaza Utara. Meski demikian, pihak Israel belum memberikan komentar apapun terkait serangan sayap pejuang Hamas. Terkini dikabarkan kelompok militan Palestina yakni Hamas tak akan melakukan negosiasi dalam bentuk apapun hingga perang berakhir. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Kepala Biro Politik Hamas dan Komandan Brigade Al-Qassam, Saleh Al-Arouri. Saleh Al-Arouri menegaskan bahwa tak akan ada lagi perundingan dengan Israel. Lanjut, pihaknya menyatakan perihal sandera yang masih ditawan, Hamas akan melepaskan secara cuma-cuma, yakni hanya tawanan asing atau warga negara lain yang akan dibebaskan, termasuk sandera anak-anak dan perempuan akan dibebaskan lantaran mereka tidak masuk dalam target. Saleh Al-Arouri juga mengungkapkan Hamas hanya akan menyisakan sandera Israel yang berstatus sebagai tentara maupun mantan tentara IDF.
Situasi tegang dan kisruh terjadi ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi para keluarga sandera yang telah dibebaskan Hamas saat gencatan senjata beberapa waktu lalu. Diberitakan The Guardian pada Selasa 5 Desember, pertemuan yang juga dihadiri pihak keluarga sandera Hamas yang belum dibebaskan itu disebut penuh kemarahan. Beberapa orang yang datang bahkan disebut memaki-maki dan menuntut Perdana Menteri Israel itu untuk mundur dari jabatannya. Ruven Yablonka yang anaknya masih ditahan oleh kelompok perlawanan Hamas mengatakan rapat itu diwarnai kekacauan dan teriakan. Sejumlah orang juga dilaporkan keluar dari gedung ketika Netanyahu membacakan pidatonya. Sikap itu diduga berkaitan dengan ucapan Netanyahu yang dibocorkan lembaga penyiaran publik Israel. Dalam rekaman itu, Netanyahu terdengar mengatakan saat ini tak ada kemungkinan membawa pulang semua orang. Pihak keluarga sandera dilaporkan masih berteriak hingga memaki-maki Netanyahu. Mereka menuding PM Israel itu berbohong ketika menjelaskan alasan masih ada sandera yang ditahan Hamas. Namun Perdana Menteri Israel itu kembali membantah bahwa dirinya yang menghentikan gencatan senjata. Ia disebut mengklaim bahwa kesepakatan itu batal karena pihak Hamas bukan dirinya. Sementara itu Israel sebelumnya menyatakan jumlah warga mereka yang masih disandra Hamas sebanyak 138 orang. Angka itu bertambah seorang dari laporan sebelumnya yang menyebut 137 sandra masih ada di jalur Gaza termasuk 20 wanita dan 2 anak. Gencatan senjata yang berlangsung pada 24 hingga 30 November lalu telah membebaskan sejumlah tahanan dan sandera dari kedua pihak. Hamas membebaskan puluhan sandera, sementara Israel membebaskan ratusan warga Palestina tahanan mereka sebagai bagian dari perjanjian. Namun gencatan senjata yang sempat berlangsung sepekan itu berakhir tanpa perpanjangan lagi. Hamas dan Israel saling menyalahkan atas kegagalan perpanjangan gencatan senjata. Israel menuding Hamas telah melancarkan serangan roket ke wilayahnya detik-detik gencatan senjata berakhir. Sebaliknya, Hamas juga menuding Israel telah lebih dulu melancarkan gempuran dan serangan di Gaza sebelum gencatan berakhir. Brigade Is-al-Din Al-Qassam mengumumkan para pejuangnya telah menargetkan 25 kendaraan militer Israel di berbagai daerah di kota Khan Yunis di jalur Gaza yang terkepung. Kantor berita Safa melaporkan kelompok perlawanan Palestina mengatakan para pejuangnya menargetkan 8 kendaraan militer Israel, 3 tank, 1 bulldozer militer, dan 1 pengangkut personel tentara dengan peluru Yasin 105 di bagian timur kota Khan Yunis. Mereka juga membunuh sejumlah tentara Israel di sana termasuk unit khusus yang terdiri dari 8 tentara. Para pejuang kelompok tersebut juga menargetkan 6 tentara Israel dengan senapan gol rakitan di daerah Al-Zana di timur Khan Yunis dan melukai beberapa dari mereka. Sementara di bagian utara kota, para pejuang menargetkan 3 bulldozer militer, 1 tank dan 1 kendaraan personel dengan rudal Yasin 105. Pejuang Al-Qassam juga memasang jebakan dan meledakkan 1 rumah di mana tentara bersembunyi dengan bom barel dan sejumlah bom TPG yang menyebabkan runtuhnya bangunan di timur Khan Yunis. Pejuang Al-Qassam juga meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya dengan 4 bom anti personel yang menewaskan dan melukai banyak tentara di timur kota. Sebelumnya pada Minggu 3 Desember 2023, Brigade Al-Qassam melaporkan bahwa pejuang mereka telah membunuh sebanyak 60 tentara Israel setelah alat peledak diledakkan di kamp mereka sebelah timur desa Johor Adik di selatan kota Gaza. Pejuang Al-Qassam berhasil memasang 3 perangkat anti personel dalam formasi melingkar di sekitar pusat penempatan. Ranjau darat diledakkan secara bersamaan pada pukul 4:30 waktu setempat dan pejuang Palestina segera mulai menembaki personel militer. Israel telah mengevakuasi hampir 70% pasukannya dari jalur Gaza Utara. Hal itu menurut sumber di Brigade Al-Qassam yang berbicara kepada saluran berbahasa Arab Al Jazeera. Alasan dibalik keputusan Israel untuk mengurangi intensitas operasi militernya di Gaza Utara adalah ketabahan perlawanan Palestina. Israel melancarkan perang di jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023 dan pada 27 Oktober Israel memulai operasi militer darat skala besar di wilayah utara jalur Gaza.
Dalam banyak video yang mendokumentasikan serangan Mujahidin, Brigade Al-Qassam menunjukkan kemampuannya untuk menyerang dengan serangan langsung terhadap ratusan kendaraan militer Israel, termasuk tank Merkava yang banyak digembar-gemborkan kehebatannya. Video lain menunjukkan tentara Israel ditembak pejuang perlawanan atau diledakkan dengan alat peledak yang telah ditanam dengan hati-hati sebagai jebakan maut. Pertempuran sengit di utara juga melibatkan selain Brigade Al-Qassam, Brigade Al-Quds, cabang militer Gerakan Jihad Islam Palestina. Meskipun Israel tidak menghitung jumlah korban di Gaza, laporan yang dikeluarkan surat kabar Israel Haaretz pada 28 November menunjukkan lebih dari 1.000 tentara Israel terluka oleh perlawanan Palestina dan 202 orang berada dalam kondisi kritis. Pada hari Minggu saja, Brigade Al-Qassam mengungkapkan puluhan tentara Israel tewas dan terluka dalam pertempuran di utara dan selatan Gaza. Mereka termasuk lebih dari 60 tentara yang disergap di dalam satu bangunan di daerah yang dikenal sebagai Jur al-Dik sebelah timur kota Gaza. Menurut Al-Qassam, semua tentara Israel yang disergap dalam serangan itu tewas atau terluka, dan para pejuangnya menembak jatuh tentara yang berusaha melarikan diri dari daerah tersebut. Laporan serupa juga disampaikan terkait kerugian Israel di Gaza Tengah dan Selatan, khususnya di wilayah Deir al-Balah dan Khan Yunis. Hamas disebut telah menghabisi tentara Israel saat sedang bersantai di barak Johor al-Dik beberapa waktu lalu. Dalam serangan itu menyebabkan 60 tentara Israel tewas. Tak sampai di situ, seusai membunuh banyak tentara, Brigade Al-Qassam menyerang kota selatan Israel. Dikutip dari TASS, sayap militer Hamas itu mengumumkan bahwa pasukannya menembakkan roket ke kota Beersheba di Israel. Hal itu dilakukan atas respons terhadap pembunuhan massal warga sipil. Pasukan yang berada di bawah komando Muhammad Deif membombardir kota di dekat pangkalan Angkatan Udara Hatzerim. Adapun serangan itu dilancarkan menggunakan artileri roket. Sebelumnya, pasukan Al-Qassam juga menggempur pangkalan Angkatan Darat Israel di Reim, sekitar 7 km dari Gaza. Rentetan serangan itu terjadi pada Rabu 6 Desember di wilayah timur kota Macin yang diduduki Israel dengan roket anti-tank Yasin 105. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, rajau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Hamas melaporkan baru-baru ini telah membunuh pasukan pertahanan Israel atau IDF sebanyak 60 orang. Rupanya dalam melancarkan serangan itu, militer Palestina tersebut diklaim memiliki taktik yang mampu meneror pasukan IDF. Disebutkan bahwa Hamas telah merekam isi barak pasukan Zionis dari terowongan di Gaza. Dikutip dari Al Jazeera, hal itu diungkapkan oleh lembaga think tank asal Washington DC Institute for the Study of War atau ISW. ISW mengatakan bahwa dalam rekaman isi barak itu mendapati bahwa tentara Zionis sedang bersantai di dekat Johor al-Dik. Hamas kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk menyiapkan serangan balasan. Militan Palestina itu langsung meledakkan bom saat ada di sekitar 60 pasukan Israel di barak tersebut. Analisis ISW itu menyebutkan bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Strategi ini disebut dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Dalam analisis ISW, Hamas disebut semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Diketahui sebelumnya bahwa Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya telah membunuh 60 pasukan IDF di timur Johor al-Dik. Al-Qassam meletakkan 3 bom anti-personel yang mengitari posisi tentara Israel. Tak berselang lama, bom itu meledak dahsyat dan mengenai target sasaran. Menurut Brigade Al-Qassam, ranjau darat itu diledakkan secara bersamaan pada pukul 4.30 waktu setempat. Ratusan tentara Israel dilaporkan mengalami luka serius di bagian matanya. Bahkan beberapa dari mereka menjadi buta saat perang di jalur Gaza, Palestina.
Demikian dilaporkan oleh media penyiaran Israel KAN pada Kamis 7 Desember 2023. Dilaporkan sekitar 100 tentara Israel menjadi buta sebagian dan atau seluruhnya karena ledakan saat pertempuran di Gaza Utara. Kebanyakan mereka yang buta karena ledakan. Sebelumnya dilaporkan militer Israel di Gaza digerogoti penyakit mematikan. Tidak sedikit tentara yang mengalami diare, penyakit menular lainnya hingga keracunan makanan. Sejak perang pecah pada 7 Oktober, banyak restoran dan individu menyumbang makanan kepada pasukan Israel yang kemungkinan terkontaminasi selama persiapan, transportasi, atau penyimpanan. Tal Bros, Direktur Unit Penyakit Menular di Rumah Sakit Umum As-Suta di Asdod menjelaskan, diare telah menyebar di kalangan tentara di selatan di berbagai wilayah konsentrasi, kemudian menyebar di antara tentara yang berperang di jalur Gaza. Dr. Bros menambahkan penyakit disentri ini sangat berbahaya bahkan beresiko kematian. Namun tentara Israel tidak hanya menghadapi masalah pencernaan, para tentara Israel juga mengalami depresi hingga gangguan jiwa akibat pertempurannya di jalur Gaza. Setidaknya 2.000 tentara telah menerima dukungan psikiater sejak awal operasi pada 7 Oktober. Pasukan Israel terlibat perang sengit dengan Hamas di wilayah Khan Younis pada Kamis 7 Desember. Dalam kesempatan itu, militan Palestina tersebut mengerahkan pasukan sniper. Akibat serangan tersebut menewaskan 6 tentara Israel termasuk seorang jenderal. Kabar ini disampaikan oleh Brigade Al-Qassam melalui unggahan di Telegram resminya pada Kamis 7 Desember. Sayap militer Hamas itu mengatakan telah terlibat dalam bentrok sengit dengan Israel. Tak hanya di satu lini, namun di semua lini penyerangan ke jalur Gaza sejak Rabu pagi. Hamas telah menghancurkan sebanyak 23 tank Israel di pertempuran Khan Younis dan Beit Lahia. Penembak jitu Al-Qassam juga membunuh 6 tentara dan meledakkan sebuah rumah yang dibarikade. Satu di antaranya termasuk Jenderal Israel bernama Kauri Baril, yang merupakan Kepala Divisi Intelijen Distrik Utara. Selain itu, Al-Qassam juga mengarahkan serangan rudal secara intensif ke berbagai sasaran dan dengan jangkauan berbeda ke posisi-posisi tentara Israel. Strategi Brigade Al-Quds mampu melemahkan satu persatu kendaraan militer dan personel rezim Zionis. Ledakan hebat terjadi di mana-mana saat perlawanan melakukan gerilya. Dikutip dari Pars Today, Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan rezim Zionis di selatan jalur Gaza. Dalam pertempuran itu, beberapa kali ledakan hebat dan beruntun terdengar dari sejumlah wilayah selatan Gaza. Juru bicara Brigade Al-Quds Abu Hamzah lantas mengumumkan pencapaian para pejuangnya. Disebutkan mereka meledakkan sejumlah kendaraan tempur IDF di timur Khan Younis, Al-Harara, dan kota Gaza. Abu Hamzah menegaskan mereka melakukan operasi jebakan untuk melemahkan lawan. Operasi jebakan itu berhasil melumpuhkan sejumlah tentara rezim Zionis. Sayap militer Jihad Islam Palestina sebelumnya juga mengabarkan berhasil meledakkan 3 tank, 1 kendaraan pengangkut personel, dan sebuah bulldozer pasukan Israel di Gaza. Serangan-serangan tersebut dilakukan oleh Brigade Al-Quds dengan menggunakan rudal-rudal panggul Manpads. Hizbullah kembali menargetkan posisi Israel dengan rentetan serangan roket. Tak main-main, Hizbullah meluncurkan 16 roket dari Lebanon Selatan menuju ke Galilea Atas. Dikutip dari YPA, serangan itu terjadi pada Rabu 16 Desember 2023. Belasan roket Hizbullah menghantam Galilea bagian atas, lebih tepatnya di dekat pemukiman Mitat. Akibat serangan tersebut, seluruh wilayah di Galilea pun terdengar sirine peringatan yang meraung-raung. Bahkan peringatan itu santer terdengar di beberapa pemukiman, di antaranya pemukiman Mitat, Malkiya, dan Stola yang paling dekat dengan perbatasan Lebanon. Dalam pernyataan singkatnya, Hizbullah mengatakan pejuangnya menargetkan lokasi radar milik tentara Zionis. Adapun serangan itu menggunakan senjata yang sesuai. Militan Lebanon ini menegaskan bahwa serangan Hizbullah menimbulkan korban secara langsung.
Memasuki bulan ketiga, perang antara Israel dan Hamas masih terus memanas. Brigade Al-Qassam tak hentinya menyerang posisi musuh, mulai dari kendaraan militer, personel, hingga pangkalan militer Israel. Pada Rabu 6 Desember 2023, sayap militer Hamas itu mengumumkan hancurnya 15 unit peralatan tempur lapis baja